ولا شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini tentu saja kita semua diberikan berkat berlimpah-limpah, ya, kasih karunia, dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di malam hari ini tema kita malam hari ini Pak Bombom angkat di dalam melayani apa yang Tuhan mau. Banyak orang katakan bahwa orang itu melakukan dia melayani Tuhan. Kita bisa melihat bahwa memang benar apa yang Tuhan mau atau apa yang dia kehendaki. Ya, bisa bermacam-macam ya. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang dia lakukan, apa memang dia melayani Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau, atau dia melayani Tuhan karena dia punya kemauan. Nah, untuk itu malam hari ini juga kami semua sudah sepakat. Kenapa terlambat? Karena kami ada rapat tadi, ya, rapat tim bahwa hari ini kita akan selesai khotbah. Pak Bombom akan umumkan seharusnya hari Kamis, tapi karena kita mau cepat ada sesi kedua, pengumuman khotbah dan ada kuis. Jadi malam hari ini kita umumkan siapa yang pemenangnya. Oke, keputusan juri. Favorit kami mau kasih nilai, tapi terpaksa tadi kami ambil keputusan ada juara favoritnya 7 orang dan ada juara bukan juara nantilah, pokoknya tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, saya salam dulu buat saudara-saudara, teman-teman semua yang membantu dalam pelayanan Solata BM2 dan turut partisipasi dalam pelayanan Solata BM2. Dan ingat, Solata BM2 bukan milik Pak Bombom. Ini milik anak-anak Tuhan semua. Marilah kita bekerja di ladang Tuhan. Salah satunya channel ini. Ya, mari kita semua melakukan apa yang sesuai dalam firman Tuhan yang nanti Pak Bo bacakan. Sesuai judul malam hari ini, melayani apa yang Tuhan mau, jangan yang kita mau. Oke? Nah.
Untuk itu, saya salam-salam dulu buat ibu terkasih yang ada di Australia. Ibu ya, Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia. Maaf ya, sini tiba-tiba ada yang ini. Ya, Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia, kemudian teman-teman semua yang ada di Australia, Tuhan Yesus memberkati, dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat, ada Pak Edi Gunawan, ya, Pak Edi Gunawan yang ada di Amerika Serikat, Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Ibu Elita, Tuhan Yesus memberkati, ada Ibu Nur Hayati Ika, atau dipanggil Ibu Ikan, selamat malam, dan Ibu Meta di Gerbang Kasya, dan teman-teman semua, ada Pak Dadre, Pak Yan, semua anak-anak Tuhan yang ada di Amerika Serikat. Dan ada juga Ibu terkasih, Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam Bu, atau selamat sore di sana. Dan ada juga Pak Ian Tobing yang ada di Denmark. Shalom Pak, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada juga Pak Yansi Payung di Norwegia. Ada Ibu Dewi di Jerman, Ibu terkasih. Selamat malam Bu, Ibu Dewi Jerman, halo. Ya. Dan ada Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati Pak Julius yang ada di Irlandia. Kemudian ada Pak Opung Huta Barat di Prancis. Opung sehat ya, mantap. Opung Huta Barat. Kemudian ada Ibu Ine di Kanada, ada Ibu Nina di Taiwan, dan Ibu Murwati. Ya. Terus kemudian ada Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Kemudian Ibu Vicky juga di Hong Kong atau Macau ya. Kemudian ada Ibu Liz, Ibu CJWD, ada Ibu Lenda, ada Pak Renpech lah. Teman saya, sahabat saya di Netherlands. Saya biasa panggil, dia bisa panggil saya bro, halo bro. Kapan ini saya ke Belanda ini? Ya, nanti ya. Nah, kemudian ada teman-teman semua di Asia, ada Ibu Ina, ada Pak Edi di Filipina. Nah, terus Timur Leste ada Mario Guterres, ada Lino de Santos, ada Deco, ada Martinez, ada Ronaldo. Nah, ya, oke, bercanda. Oke. Kemudian salam-salam juga buat teman-teman mulai dari Papua Barat, kemudian di Pulau Maluku semua, di Pulau Ternate semuanya, Pulau Tidore, semua Tuhan Yesus berkati, sampai di Pulau Nias sana ya, Tuhan Yesus berkati. Pulau Nias yang paling banyak fans ya, Pulau Nias, Tuhan Yesus berkati. Kemudian Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di sana ada Pak Inyuman Gede di Pulau Alor, ada Pak Waka di sana, Pak Denis itu teman saya, semua ya. Terus anak-anak Tuhan semua di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di Pulau Bali ada Pak Imade Saniaya, terus semua teman-teman, ada Asep, ada Arya, semua teman-teman anak-anak Tuhan yang di Bali. Yang biasanya kasih posting-posting itu ya, babi panggang, di grup, aduh, malas tahan deh. Kemudian, takutnya kalau Pak Bobom ke Bali, kayaknya sudah dikasih 1 ekor ya. Ada aja. Nanti saya kekeran. Kata Made bilang kekeran. Terus habis saya bilang, Pak Made, begini bang, itu daging babinya besar bang. Ada aja. Oke, dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Selamat malam, terus berkati, damai sejahtera buat anak-anak Tuhan semua. Kemudian di Jawa Tengah juga ada Pak Shalom, Gunung Bromo gimana Pak? Menjaga. Bapak Parto ya. Kemudian Pak di Jakarta, terus Pak Bogor, terus di Bandung, terus ada Ibu Lena di sana di Tangerang Selatan. Terus di Jakarta ada Pak Santoso, terus ada Pak apa ya? Pak Charlie Maruli, ada Frans Kiatma, Pak Otto Wong, di Jakarta. Terus ada Ibu Dwi, Ibu Dwi, Pak Bobo Afan, Ibu Dwi kalau di Jakarta, Pak Bobo tidak lupa. Kalau ke Jakarta nanti Pak Bobo telepon, Bu Dwi, di mana Bu? Bu Dwi, Pak Bobo mau main-main. Paling Pak Bobo ke sini
Mau jalan-jalan bikin apa? Enggak, Bu Dwi. Saya langsung open tuh. Bu Dwi enggak, saya mau minta ayam 1 ekor. Bu Dwi, Bu Dwi. Ketawa. Oh ada di warung. Sana makan. Ayam apa? Ayam kalkun. Ayam kalkun yang besar-besar ya. Lucu-lucu aja. Pak Made, shalom Pak Made, salam buat keluarga semua ya. Kapan-kapan nanti Pak Bowo main ke Bali. Rindu ke Bali. Masih ada ini ya. Oke. Dan di Jakarta itu ada Tangerang Selatan, ada Ibu ya Rolina di Tangerang Selatan. Terus ada Ibu Dina juga di Jakarta ya, Ibu Dina yang kemarin sponsor kuis. Ibu Dina, shalom. Pak Bom terus ini, Pak Bom lupa WA ya, nanti Pak Bom WA ya, yang jawabannya itu ya. Kemudian Pak Dokter Leon Peter di Jakarta. Pak Dokter, shalom. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya, saya ribut masuk rumah dulu. Sorry ya, ini saya masuk dalam. Dia ada pesta, dia ribut. Oke, dan kemudian anak-anak Tuhan yang ada, Ibu Victoria Huta Barat, shalom Bu, di Jakarta ya. Kemudian Pak Leon Peter, Ibu Vera Kartika, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian anak-anak Tuhan semua yang ada di Pulau Jawa, Pak Bobom tidak tahu ya, mungkin Pak Mikael, Desli Siranturi, Pak Mulyono, Krisnawan. Terus saya tidak pernah lupa Pak Susanto tadi ya di Purwakerto. Tuh, temannya Pak Bomom lagi tuh. Pak Susanto yang selalu, terus Pak Edi Daud ya, yang selalu monitor. Terus saudara terkasih Pak Meris ya, yang kemarin ada ikut lomba khotbah, shalom. Semua teman-teman yang ikut Pak Yanto Kobak, semua teman-teman Ibu Clara, semua ya, yang ada kemarin ikut perlombaan, semua anak-anak Tuhan yang kemarin ikut perlombaan surat Tabian 2 malam hari ini nanti dengar pengumuman. Dan terima kasih banyak juga Pak buat Pak Krisnawan, Jadi Maruli ya, keluarga Maruli lah. Terus Andi Sutomo, shalom Pak Andi Sutomo. Terus dari Jember di Jawa Timur tuh ibu atau apa ya, maaf kalau Bapak Bomom salah ya, Li Iting, nggak tahu ya, tuh Bapak Ibu Pak Bomom nggak tahu, minta maaf ya. Kemudian belum ya, takut Pak Bomom salah ya. Nah, kemudian Pak John Jiga di Makassar di Malaysia, Pak John ya. Kemudian Pak Daniel Simanjuntak di Sorong. Terus Agustinus Martono, Pak Jan Ari Leki, Pak Yan ya. Terus Randy Dasari, Ibu Heni Yuliana, Oma Rosita, Daniel Simanjuntak yang di Sorong ya, teman Pak Bom, shalom. Udah lama nggak pernah kita kontak-kontak lagi ya. Kalau datang ke Papua, Manokwari sini kasih tahu ya. Terus di Pulau Sumatera ada Pak Tata, ada Pak Sibarani, terus berkati, dan keluarga Sibarani, keluarga Siagian, keluarga Huta Barat, keluarga Bapak Binsar Sagala, Tuhan Yesus memberkati. Dan ya kayaknya di Medan ya Bapak Binsar Sagala, bukan di Jakarta. Kemudian siapa kemarin? Ya, itu apa? Ya, Huta Barat ya, terus kemudian Simanggora, Simanukali, Siagian, pokoknya dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Sumatera. Tuhan berkati, dan di Kalimantan semua ada Ibu Kriti, Pak Daud ya, semua shalom, Tuhan berkati, dan anak-anak Tuhan yang di tanah Borneo. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati tanah yang subur dan budayanya ya. Pak Bom juga naksir juga kalau sana orang-orang apa tuh ada baik tidak boleh. Ya, ada Kalimantan punya budaya tuh hiasan-hiasan apa, macam-macam. Dia punya apa? Hiasan-hiasan perdik-perdik gitu. Hadiah-hadiahnya ya, oleh-olehnya bagus-bagus. Apalagi kalau perdik-perdik batu-batunya. Nah, semua laki-laki siapa yang tidak senang ya, hiasan-hiasan batu ya. Pak Bom kan nggak punya cincin batu hiasan.
biar pakai perak yang penting batunya bagus. Ada ukir ya. Dulu nggak zaman lagi ya, tapi Pak Bambu suka lah di sana. Terus kemudian anak Tuhan di Pulau Makassar, khususnya Ibu Grace dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati Ibu Grace ya. Malam hari ini damai sejahtera, semuanya diberkati, usaha semua anak Tuhan, semua ditambah sayang oleh suami maupun anak-anak semua dan keluarga. Dan semua anak Tuhan yang ada di Makassar, terima kasih banyak sudah mengikuti siaran sholat TBF 2. Apabila Pak Bom ada berbuat salah, bukan apabila, memang Pak Bom selalu berbuat salah. Kalau sesuai mengena dalam pemberitaan firman, Pak Bom minta maaf ya untuk anak Tuhan semua. Ya, malam hari ini khotbahnya kalau memang ada keras, ada lucunya, ada ketawa. Sebenarnya malam hari ini Pak Bom nggak mampu juga buat khotbah malam hari ini. Karena ini memang betul-betul mengiris kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau khotbah ini mungkin sekitar 1 jam ya. Oke. Dan salam-salam juga di anak-anak Tuhan yang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Buat saudara-saudara saya, keluarga Sumarandak, Agus Sumarandak, Dini Sumarandak, Yoki Sumarandak, Tuhan Yesus memberkati, dan keluarga Sumarandak yang ada di Pal 2 dan di Paso. Dan keluarga besar Sangir, keluarga besar Tumandung yang ada di Manado dan di Sangir. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pak Gatuso, Sabto di sini ya teman-teman di Lecet, Gerbang Kasih apa semua, Hotman Siregar semua, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan semua yang ada di sini. Oke, shalom. Nah, jangan lupa malam hari ini Pak Bom akan membawa khotbah yang rasa sudah 2 kali yang pernah Pak Bom katakan bahwa khotbah yang sebenarnya Pak Bom sulit membawa kayak kemarin, hari ini juga khotbah ini sangat menyentuh ya. Inilah realita yang terjadi dalam pelayanan. Ya, ada kata-kata bahasa sombong rohani ya. Apa itu maksudnya? Ya, malam hari ini kita judulnya melayani apa yang Tuhan mau. Untuk itu sebelum kita sama-sama membaca, siapkan Alkitab, kitab suci, siapkan handphone suci, siapkan laptop suci, dan siapkan kertas dan bolpen untuk kita sama-sama belajar. Oke? Oke, baik, mari kita semuanya kita bersatu dalam doa. Pokok doa malam hari ini ada beberapa ya. Pokok doa dari ya Rahman Manulang ya. Ada sakit dari Tianggur Manurung di Kalimantan. Palangkaraya Kalimantan. Istri sakit, kanker payudara, di kemo sedang masuk kambuh lagi. Ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya. Sungguh baik Bapa, sangat baik sampai detik ini Tuhan. Kami datang tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari. Kami semua dari kehidupan kami Tuhan, Tuhan selalu jaga dan bimbing kami Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan, Tuhan tuntun. Sehingga kami jangan jatuh ke dalam dosa. Meskipun kami jatuh Tuhan dan kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu kami semua diselamatkan. Bukan karena perbuatan kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Mulai dari malam hingga pagi hari, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, perlindungan. Hingga kami semua boleh masih bisa bangun dan kami mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih banyak Bapak, baik pekerjaan kami sebagai hamba Tuhan, pelayan-Mu, sebagai pegawai negeri, TNI Polri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, penjualan di pasar, kecilan dagang,
petani, nelayan, guru, dokter, bidan, suster, tukang sapu, supir taksi, ojek. Apapun pekerjaan kami, Tuhan, Tuhan selalu jaga kami, menyertai kami. Memberikan kami sesuatu yang layak di hadapan-Mu. Dan bagi berguna bagi kami, anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta. Dan terlebih-lebih, berikan kami damai sejahtera bagi keluarga kami, Tuhan. Kehidupan kami, Tuhan, banyak tantangan dan rintangan dalam dunia. Tapi kami percaya, Tuhan selalu menjaga kami. Malam hari ini Tuhan, saudara terkasih, saudari terkasih Tianggur Manurung, ibu terkasih, hamba-Mu mohon padamu Tuhan, yang mana ibu terkasih mengalami sakit kanker payudara, sudah berapa kali dikemo, sudah diangkat, tapi penyakit ini masih kambuh. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu mohon, hamba-Mu minta. Saya percaya Tuhan, dalam nama Yesus, ibu terkasih, Tianggur Manurung, penyakit-Mu telah diangkat dalam nama Yesus, dengan darah Yesus. Kuasa bilbilur Tuhan Yesus, penyakit-Mu telah diangkat. Engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Bapak, saya yakin dan percaya, 2-3 orang bersepakat di malam hari ini. Engkau hadir. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan hamba-Mu yang menyembuhkan, bukan hamba-Mu yang meminta Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, ibu terkasih, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini berdoa meminta penyembuhan. Iman mereka yang memohon dan iman mereka yang menyembuhkan. Kami sadar Tuhan, firman-Mu berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu Tuhan, rasa sakit, kelegaan kami, kehidupan kami yang tidak layak Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berseru dan meminta. Engkaulah tempat pengungsian kami. Kehidupan kami Tuhan, yang kami masih ada hidup di dalam dunia ini. Sakit, penyakit, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah dari kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami sadar pencobaan-pencobaan ini kami alami tidak melebihi daripada kekuatan kami. Tuhan akan lepaskan borgol ikatan ini dari kuasa kegelapan, roh-roh sakit. Apapun penyakit secara medis dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kami telah dibebaskan. Kami percaya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami goncangan, pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan apapun Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami semua berdoa, kami sepakat. Bukan saja hamba-Mu, tapi semua hamba Tuhan yang malam hari ini mengikuti. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Mereka senang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami semua sepakat Tuhan. Kami semua sepakat mendoakan orang-orang yang saudara-saudara kami yang terkasih, yang mengalami susah, mengalami sakit penyakit. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah. Hiburkan mereka anak Tuhan yang mengalami goncangan kehidupan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus, jaga kami semua. Bapak, kami percaya malam hari ini banyak akan anak-anak Tuhan yang jauh daripada domba-domba yang sakit luka, yang hilang akan pulang, akan kembali dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai khotbah malam hari ini, hamba-Mu ambil dari Injil Matius. Kami melayani sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang Tuhan kami lakukan Tuhan mau. Berkenan di hadapan. Untuk itu Tuhan, kami semua sepakat malam hari ini.
Sebelum kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, kuduskan kami. Karena dosa ini yang menghambat kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kami anak-anak. Kami menjadi anak-anak yang terang. Karena kami penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, ampuni kami dosa kami. Kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan boleh kami menabur kepada saudara kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati tim Sholat HBM 2. Pak Lobo beserta istri dan anak-anak. Usaha Tuhan Yesus berkati. Pak Lidara, istri, anak-anak cucu Tuhan Yesus berkati. Usaha mereka apapun Tuhan Yesus berkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Usahanya Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati. Pak Sibarani, Tuhan Yesus berkati. Usaha apapun pekerjaan Tuhan berikan umur panjang, damai sejahtera, berkat kesehatan, perlindungan. Semua anak-anak Tuhan di dalam tim Sholat HBM 2 Tuhan Yesus berkati. Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel, Pak Slamet Riyadi sebagai hamba-Mu dalam pekerjaan melayani. Dalam bulan ini akan sungguh luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk melakukan pembaptisan. Kami percaya Tuhan dalam bulan ini banyak yang diberkati, banyak yang dibaptis di dalam tim Sholat HBM 2 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan banyak semua sama-sama mau kembali dan berkenan di hadapan. Satu orang bertobat Tuhan, sukacita di surga. Bapak terima kasih banyak Tuhan, Engkau mau pakai kami anak-anak Tuhan yang mau sebagai gembala-Mu yang siap setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah orang banyak berbicara mengatakan bahwa kami hanya mencari sesuap nasi, tapi Tuhan kami yakin dan percaya berkat itu datang daripada-Mu. Mereka banyak menyakiti kami, tapi kami tidak peduli. Kami hanya mau Tuhan melayani sesuai apa yang Engkau mau. Kami mau Tuhan. Engkau yang memanggil kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati tangan-tangan. Waktu, talenta yang mau mereka memberkati kami. Saudara kami, Ibu Sofiatul, Ibu Watimena, Ruri Yohanes, Pavel 88, Pak Tio 77, yang hamba-Mu tidak tahu nama mereka satu persatu, tapi Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang Maha tahu. Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Siapapun Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang mana mau siap setia, mau melayani Engkau Tuhan dalam tim ini. Kau berkati Ibu Sylvia yang ada di Australia, Pak Santoso, Pak Charlie Maruli, Pak Frans Kiatma, Ibu Lina, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Ibu Budi, Hartiningsi. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam pelayanan-Mu. Dan nama-nama orang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus yang tahu. Mereka semua Tuhan mau melayani Engkau Tuhan. Bukan karena takut, tidak Tuhan. Karena mereka mau mengikuti Engkau Tuhan. Takut Tuhan dan mereka setia untuk melayani Engkau Tuhan. Apa yang berkat mereka dapat daripada-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan dulu hati yang keras Tuhan. Tapi Engkau perintahkan harus kami punya hati yang lembut. Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu melakukan pengajaran yang begitu keras. Tapi kami sadar Tuhan. Kami manusia tidak lebih daripada itu. Kedagingan yang selalu membuat kami Tuhan. Bapak terima kasih banyak Bapak. Malam hari Tuhan Yesus berkati. Siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus berkati. Alat-alat yang kami pakai, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan yang malam hari ini, di live chat yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka, semua damai, sejahtera, sukacita, berkelimpahan. Yang menonton malam hari ini, Tuhan berkati. Kami semua hamba Tuhan bersatu Tuhan, untuk siap melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami semua
mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Ya, malam hari ini Pak Bobo ambil khotbah dari melayani apa yang Tuhan mau. Oke, malam hari ini Pak Bobo harus menyampaikan. Malam hari ini memang resikonya kalau kita kita marah sama Pak Bobo atau hamba Tuhan, siapapun. Jadi Pak Bobom sebelum bawa khotbah ini, Pak Bobom minta maaf. Bukan Pak Bobom sengaja, tidak. Karena Pak Bobom sebagai hamba Tuhan, inilah bimbingan daripada Tuhan untuk saya perlu menyampaikan. Saya hanya manusia, saya hanya menyampaikan. Karena khotbah malam hari ini memang pembelajaran buat kita ya. Banyak mengenai semua, siapapun. Tanpa kecuali. Karena visi misi kami ini adalah mencari jiwa-jiwa. Nah, sini anak-anak sudah mulai tahu ya. Matius 23 ayat 12, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, akan ditinggikan. Amin. Karena Tuhan ya. Kita semua baca Alkitab malam hari ini. Ya, pukul 7:30 ya, atau 7:30. Salam ya buat saudara saya terkasih yang di Kota Manokwari. Sama Mbak Tuhan, sama pelayan, ya. Jadi jangan sampai kita melayani karena kita sombong rohani. Masing-masing talenta apa yang Tuhan berikan kita layani. Ingat, kita cari-cari jiwa, itu Tuhan perlukan. Bukan kita menunjukkan bahwa kita melayani. Tunggu saja ikuti apa yang saya katakan malam hari. Oke, saya kenapa mengambil judul melayani apa yang Tuhan mau. Banyak anak-anak Tuhan, siapapun dia, mereka mengatakan bahwa kita melayani dalam persekutuan gereja itu lebih penting daripada kita melayani di luar. Ingat, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jangan kita lebih daripada Tuhan ya. Camkan ayat itu. Matius 20 ayat 28. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah cakap dalam mengajar, cakap dalam hal melayani Tuhan di gereja, cakap dalam persekutuan Tuhan. Memang Tuhan mau begitu. Karena gereja adalah tempat orang-orang yang cari Tuhan. Bukan tempat gereja untuk orang-orang suci. Gereja ada karena untuk orang yang cari Tuhan. Banyak orang merasa bangga dan bangga bahwa kami melayani di gereja adalah satu kepentingan dari Tuhan sama. Oke, kita buka ya dalam Matius. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dalam Matius ya. Oke, ya. Oh, banyak salam-salam teman-teman di chat ya. Oke. Perhatikan ya. Ini ayat ini sangat keras untuk menegur kita. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Baca ya. Lanjut aja. Celakalah dunia dan segala penyesatannya.
Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sampai di sini pembacaan firman, banyak orang tidak mengerti ayat ini. Banyak. Masih saja mereka lakukan. Ayat ini ditekankan dalam Matius 18 ayat 6, dikatakan dengan tegas. Kita baca sama-sama ya. Di sini dikatakan dengan tegas bahwa tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini siapa? Anak-anak Tuhan yang baru tubuh, rohani, baru cari Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan, mereka perlu bimbingan. Baru bertobat. Terus ada orang yang pintar-pintar rohani seperti ahli Taurat, sudah melayani di gereja, rajin ikut apa-apa, tapi dia tidak punya kasih. Menunjukkan main vonis-vonis menghakimi. Bagaimana orang bisa hadir di gereja? Bagaimana orang datang ke gereja? Mereka datang ke gereja bukan cari Anda. Mereka datang ke gereja cari Tuhan. Lebih baik Anda diikat. Tuhan Yesus berkata apa? Baca sama-sama. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Ambil tali, ikat batu, baru buang di pelabuhan, kan buang di laut, naik perahu, baru buang itu ngana diri ke dalam laut, baru karena bisa berenang. Tenggelam juga. Tuhan bilang apa? Lebih baik mati. Ini untuk siapa ayat ini? Bayi-bayi rohani yang perlu diselamatkan, yang ingin mengenal akan Tuhan. Ini anak-anak Kristen banyak yang jadi ahli Taurat, tapi tidak mengerti. Protes-protes saja, masuk dalam channel juga protes-protes. Apakah ada hamba Tuhan yang semua hampir 100% yang melayani berani di dalam dunia itu? Sehingga kalian juga banyak mengajar mereka. Silakan kalau kalian belajar sama anak. Ingat, kenapa Pak Bobom tidak keras sama saudara kami dan seberang? Kalau mereka hanya bertanya. Karena mereka ingin cari tahu, karena mereka butuh. Yesus itu siapa? Oh, manusia bisa jadi Tuhan? Mereka salah. Tuhan yang menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7 sampai selanjutnya sampai 11. Ini kualitasnya menjadi pakuk, seakan-akan Anda hebat. Gak boleh, saudara. Justru kenapa Pak Bobong keras? Makanya keras sama siapa? Ahli Taurat, orang Farisi Saduki. Kalau mereka kan tidak tahu apa-apa. Banyak penyesatan di dalam gereja. Banyak. Antikris banyak dalam 1 Yohanes 2. Lanjut, baca 1 surat Yohanes. Banyak penyesatan dan kemunafikan. Banyak pemimpin-pemimpin jemaat atau orang-orang Kristen yang sudah lebih dewasa di dalam rohani tidak jadi teladan. Tidak jadi teladan. Oh, saya ini rajin, PAM, saya ini rajin ke PW atau PKB atau apa. Melayani Tuhan terus, non stop. Bagaimana orang anak-anak Tuhan mau? Cari Tuhan mau itu kita melayani. Jalan keluar, cari jiwa-jiwa. Supaya kita punya gereja juga berkembang. Gereja itu untuk siapa? Nanti sebentar saya bahas ke belakang. Mau sedih, mau menangis, silakan marah saya malam hari ini. Saya cuma menyampaikan. Tidak lebih daripada itu. Kita kalau sudah memang penuh dengan rohani, kepenuhan Roh Kudus, marilah kita layani. Jangan menjadi orang benci sama kita, tidak mau injak di gereja kami. Mereka cari gereja yang lain. Bicara rohani tapi contoh. Pak Bobom ini kan hidup dari yang tidak benar dulu. Jadi kalau istri saya marah, saya sekarang saya tidak mau. Saya malas tahu. Saya diam saja. Nanti kan dia sadar sendiri. Saya khotbah begini dia nonton ini. Dia mau tersinggung EPNK. Ketawa-ketawa dia itu pasti di dalam. Jangan kalau suami diam, istri juga tambah melunjak di rumah. Kalau Anda punya suami sebagai hamba pelayan Tuhan, Anda jangan bersikeras. Suami melayani Tuhan kalau sudah panggilan itu bukan main-main. Ingat, kita melayani Tuhan bukan apa yang kita mau, tapi Tuhan mau untuk kita untuk mau melayani Dia. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, terdepan akan terjadi terdahulu. Ingat, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terdepan.
Coba kita baca ayatnya supaya Pak Bomnya salah. Karena malam hari ini Pak Bom tidak apa ya. Nanti banyak orang benci Pak Bom, ya terima kasih banyak. Memarah Pak Bom, terima kasih banyak. Karena khotbah kadang-kadang menyakitkan ya. Ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Apa ayat? Kita baca ulang ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Imani aja ya. Nanti bingung lagi. Pak Bomo kasih pertanyaan, sebentar ada yang jawab ya. Lebih mudah, kadang-kadang ini yang Pak Bomo bilang, kenapa Pak Bomo keras selalu? Lebih mudah Pak Bomo melayani anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, domba-domba yang luka. Dalam Yesaya 34 dan ayat selanjutnya, ayat 16 terus. Lebih senang Pak Bomo melayani mereka yang tidak mengenal Yesus, yang belum pernah tidak tahu apalagi tidak tahu nama Bapa kami. Pak Bomo lebih senang. Lebih mudah memenangkan yang belum tahu daripada orang yang sok tahu. Amin, saudara-saudara. Banyak anak Tuhan yang sok tahu. Nanti dibalik tanya tidak tahu apa-apa. Pendeta ada khotbah. Pendeta disalahin khotbah. Apakah kau mau di gereja minta interupsi? Ya, orang sinting namanya. Tuhan Yesus kita itu lebih senang menyelamatkan kalau kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan Yesus senang kalau kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang perlu, yang mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mereka ingin mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana. Mereka masuk bertanya, kita sudah vonis-vonis, menghakimi. Jangan. Kita harus melihat diri kita, harus bicara sama orang di samping. Mulai malam hari ini anak Tuhan di samping, bicara sama yang di samping. Saya lebih berdosa daripada Anda. Amin, saudara-saudara. Jangan Anda katakan Anda lebih hebat. Kalau masalah dosa, Anda harus katakan Anda lebih berdosa. Biar Anda diberkati. Tuhan Yesus tidak suka sama orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau para imam, orang-orang Saduki, yang sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Kita baca dalam Matius 23. Ayat yang ke-13. Perhatikan di sini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Halo, kalau Anda sudah memang aktif di gereja, sudah melayani Tuhan, apapun jabatan Anda, jangan engkau menghalangi ada orang mau datang. Ada orang mau datang, jangan bawa dalam persekutuan apa, jangan bawa apa aturan-aturan. Nggak usah. Jangan pakai aturan-aturan yang manusia buat. Gereja itu ada karena untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Gereja itu bukan tempat orang benar. Tempat gereja itu tempat orang yang berdosa. Butuh minta pengampunan sama Tuhan. Ini adalah orang Kristen parah sekali. Ada hamba Tuhan yang melayani di gereja sana, ribut, dia sombong, hadi. Ada hamba Tuhan melayani cari jiwa di luar, dia cari uang saja. Anda ini siapa? Jangan menghakimi. Halo. Meskipun Anda baca Alkitab hafal, ingat ya, Pak Bobom tidak pernah hafal Alkitab. Cuma Pak Bobom sedang mau makan baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab sampai istri saya tuh marah. Ya, saya kadang baca di HP. Mau tidur pun baca Alkitab. Selesai bangun tidur baca Alkitab. Kadang-kadang bangun tidur 2 jam langsung baca Alkitab. Karena apa? Itu terpanggil, itu Tuhan yang kerahkan. Bukan Pak Bobo hafal.
Tidak. Kalau bicara ketemu sama orang tiba-tiba, kalau orang bertanya Pak Bobo tahu. Ya, amin saudara. Jadi kalau Anda tidak tahu, bertanyalah sama anak-anak Tuhan yang tahu. Jangan dengar di YouTube. YouTube itu tidak benar semua juga Tuhan. Aduh, anak-anak Tuhan. Tadi Pak Bobo baru ketahuan ya. Kemarin mereka ada protes bilang begini. Ada malaikat dalam Kejadian 6 ayat 1 Pak Mikael. Pak Bobo tadi baru nonton YouTube. Ada pengajaran yang salah itu. Saya ingin tahu channel itu, kalau bisa masuk di channel Bobo sini. Oh, perkawinan anak-anak Allah itu malaikat. Malaikat kawin yang bagaimana? Emangnya malaikat gimana sih bisa kawin mengawin? Ada pengajaran bagaimana ini? Tuhan Yesus bilang apa? Anda itu sesat. Baca yang Alkitab baik-baik. Masa malaikat kawin dengan manusia? Ini. Orang-orang ikut-ikutan. Nonton YouTube, bilang YouTube benar. Anda baca firman Tuhan, bukan YouTube. Jangan kita menjadi ahli Taurat. Baca ayat-ayat Alkitab, pintar berdoa, aktif pelayanan. Itu tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Justru itu tidak dekat kita, membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kita banyak melayani Tuhan, baca Alkitab pintar berdebat. Tapi kalau kita tidak mengalami pergumulan dengan Tuhan, kita tidak mengalami dengan Tuhan apa yang kita rasakan, bagaimana kita mau menyampaikan? Ngomong enak sembarangan, menghakimi orang sembarangan, tidak boleh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini, hari ini memang berat ya. Saya khotbahkan malam hari ini berat. Jangan gara-gara aktivitas Anda di dalam suatu perkumpulan atau gereja atau agama apapun, dalam organisasi apapun, membuat hubungan Anda dengan Tuhan itu renggang. Anda cuma patokan pada ajaran-ajaran atau aturan-aturan. Itu upayamu, bukan upaya Tuhan. Ketika kita mulai percaya firman Tuhan dan menghidupinya dengan iman, anak-anak Tuhan yang baru bertobat malam hari ini, tanpa iman, tak seorang pun berkenan kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus mengalami. Jadi kalau ada orang pertobatan main paksa-paksa, nggak bisa. Harus dia mengalami dulu, jamahan. Tanpa teladan, kita akan menyesatkan. Ya ingat ya, buat hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang merasa hebat-hebat di gereja atau dalam dunia manapun. Ini juga Pak Bobo juga koreksi diri ayat ini. Kita semua harus koreksi diri. Bukan siapa, Pak Bobo juga. Karena saya orang berdosa, saya lebih berdosa daripada Anda. Tanpa keteladanan kita akan menyesatkan. Terutama apa? Anak-anak rohani yang baru. Mereka baru mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena mereka ingin mengenal Tuhan, kita sudah vonis mereka, oh kamu begini, kamu begini. Makanya coba lihat. Kalau Pak Bobo, kalau orang ingin belajar, saya layani. Tapi kalau ada orang yang sok-sok tahu ahli Taurat, itu yang saya cuma mau. Biar saya kasih tahu dia di sini dunia YouTube. Oh ini orang lah ahli Taurat. Ditanya balik, kembali tidak tahu. Jangan komen. Kalau kau mungkin hamba Tuhanmu di gereja mungkin kau lawan tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Bobo jangan kau main-main. Pak Bobo mewakili hamba Tuhan yang lain. Anda ini belum baru belajar nonton di YouTube sudah bilang tanya. Oh iya saya belajar dari pendeta ini. Kau belajar dari Alkitab. Belajar dari hamba Tuhan baru kau baca Alkitab. Jangan kau nonton di YouTube yang tidak ada pengajaran yang kau lihat selidiki dulu baik-baik.
Kita harus cara bagaimana untuk mendidik anak-anak yang baru rohani, baru tumbuh. Itu perlu kita perhatikan. Dalam karakter kebenaran firman Tuhan adalah kita bagaimana bisa menghidupi anak-anak itu. Contoh anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, baru mengenal kayak macam padang Jepang ya, Pahaloho, dia bertanya, seorang diikuti. Terus ibu CJWD, ada kalau ibu CJWD bertanya, anak-anak Tuhan marah-marah. Enggak boleh. Itu kan mereka bertanya, kita jelaskan. Pak Bobo nggak pernah marah. Cuma jangan kita jadi ahli Taurat, protes sama Tuhan. Pak Bobo kan jelaskan per ayat. Kalau memang tidak suka dengan kalian, ya udah nggak apa-apa. Bagaimana harus kita belajar, bagaimana hidup kita menjadi teladan. Saya dulu tidak tahu mengenal Tuhan, saya belajar, minta tuntunan Roh Kudus sampai Tuhan jamah saya. Dan saya terpanggil. Saya sekarang mau dibenci, saya bilang entah. Karena saya cuma tahu saya punya Tuhan. Ingat, orang yang ke belakang akan jadi terdepan. Bagaimana hidup kita menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana? Supaya hidup kita jadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Oke? Mari kita buka sama-sama dalam Matius. Kita buka sama-sama dalam Matius 20. Matius 20 ayat yang ke-25. Kita bahas sama-sama. Ayat 25 sampai hingga ke-28. Kita harus menjadi teladan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang banyak ya. Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan ayat ini. Pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, jangan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berikan sama kita, berikanlah. Jangan kita memberitakan firman Tuhan, kita memfonis. Jangan. Justru mereka kita kasihani, mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Sehingga mereka bilang Yesus digantung di tiang salib. Yesus pakai ini, pakai itu, pakai ini. Dia manusia yang mau jadi Tuhan. Bukan. Tuhan yang menjadi manusia. Untuk itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Melayani orang-orang yang begitu, kita mengingat. Begini loh. Itu sesebaran. Karena memang mereka buta. Bukan karena mereka sengaja. Karena otak mereka ditutup sama jin-jin, setan-setan, iblis-iblis. Justru kita orang Kristen banyak yang tahu teori. Tapi menghadapi mereka tidak mampu. Hanya mau protes hamba Tuhan. Mau protes anak-anak Tuhan. Jadi orang Saduki. Mau dibenarkan. Mau jadi ahli Taurat. Amin, saudara-saudara. Harus melayani ya. Jangan Tuhan saja datang melayani. Baru Anda orang yang terlalu orang berdosa. Mau melayani sesuai kehendak Anda? Oh tidak. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangun tidur tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau bagaimana nih Tuhan? Saya mau melayani bagaimana? Ada dosa apa yang masih ada dalam diri saya Tuhan? Tuhan tolong kasih petunjuk. Jangan Anda belajar Alkitab. Memvonis orang menghakimi. Orang tidak aktif di gereja Anda marah. Hello? Sepak terjangnya bagaimana? Dia cari jiwa-jiwa di luar. Kalau Anda berpatokan pada suatu tempat, gereja itu bukan Anda punya. Gereja itu Tuhan. Untuk orang yang berdosa, Anda bawa ke dalam gereja. Nanti sebentar, perselan. Kita harus melayani bukan dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Bapa mau dan berkenan di hadapannya. Sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh hidup sembarangan.
Kalau malam hari ini hamba Tuhan yang tersinggung, merokok, lepas. Bagaimana Anda menjadi panutan bagi jemaat di gereja? Anda peminum, bagaimana Anda bisa jadi panutan ya? Minum sedikit tidak apa-apa, jadi jangan pemabuk. Siapapun pelayan Tuhan, jangan jadi pemabuk merokok. Harus menjadi orang yang sabar. Sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, melatih kesabaranmu. Kadang orang pintar khotbah, orang pintar bicara, tapi di rumah piring pecah, pumpang ribut. Kalau satu ribut, satu diam. Ada toh? Ada toh? Sudah Bapak pendeta, Ibu pendeta lagi ribut. Ada Bapak pendeta, Ibu tidak tapi ribut. Ada Bapak bukan pendeta, Ibu pendeta ribut. Ya toh? Berarti dia khotbah, mau apa yang dia mau, bukan Tuhan mau. Jadi kucing jangan, ikat batu di leher, buat ke dalam laut. Titel tinggal titel. Tapi hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan kita menjadi orang yang mau menyesatkan orang sehingga orang keluar pindah-pindah gereja. Banyak jemaat anak-anak rohani yang baru mengenal Tuhan. Dia tidak berkenan, dia tidak senang di gereja. Karena apa banyak? Banyak orang yang bilang, ih begini. Kamu gimana sih? Baru bertobat saja begini. Oh, kalau seada aku tinggi punya telinga dan rohani begitu. Ini orang mau datang cari Tuhan bukan cari kau. Tuduh-tuduh orang, bikin orang bertobat. Anda siapa? Anda lebih parah. Orang bertobat itu yang baru bersih. Daripada Anda yang mengaku Kristen tapi Anda kotor. Damai sejahtera untuk anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 18. Matius 18 ayat yang 11. Ayat 18 ya. Matius 18 ayat yang ke-11. Nah, 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 90 ekor di pegunungan? Dan pergi mencari yang sesat. Nah, kita baca terus ke bawah ya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sampai di sini anak-anak Tuhan belum paham. Kadang-kadang saya merasa lucu. Anak-anak Tuhan berpikir bahwa mencari anak-anak domba. Ini firman Tuhan loh. Hello. Anak Tuhan. Tuhan katakan apa? 100 ekor domba. 1 ekor yang hilang itu sangat berharga. Sangat berharga di kerajaan surga. Anda senang-senang di gereja. Bahwa melayani orang yang tahu mengenal Tuhan. Anda berdiam melayani. Anda tidak mau mencari satu jiwa. Hello. Apakah Anda tidak mau mahkota? Apakah Anda mau di atas duduk sebagai orang yang paling jadi rakyat biasa? Anda tidak mau memimpin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun? Saya belum pernah khotbah kan ya? 1000 tahun itu bisa 1 minggu saya khotbah. Setiap hari 1 jam, selama 6 hari. Sampai 1 minggu. Tuhan mengatakan, 1 domba nyawa berharga di mata Tuhan.
Kita baca baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada anak atas ayam ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi jangan kita di gereja, kalau orang sudah bertobat, kita kasih satu hilang. Pindah ke sana, atau dia tidak pernah ke gereja sama sekali. Anda yang harus bertanggung jawab. Jangan coba-coba. Daripada Anda yang hilangkan satu jemaat, hilang. Lebih baik Anda bawa pulang satu orang supaya Anda mendapatkan mahkota kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Makanya Pak Bobo buka YouTube ini. Yang mana adalah Tuhan suruh Pak Bobo buka. Pak Bobo punya talenta. Untuk apa? Saya berdoa, saya bergumul. Saya sakit 2 minggu. Bukan 2 minggu, 2 minggu itu parah. Saya sakit hampir 2 bulan. Dan Bapak itu telepon saya. Pak Bobo, mari melayani Tuhan. Tuhan mau saya melayani. Saya berpikir, selama 1 bulan pasti banyak rintangan, banyak tantangan. Baik di dalam saya punya kehidupan, dalam rumah. Baik kehidupan dalam saya punya gereja. Banyak. Semoga anak-anak Tuhan malam hari ini yang tidak berkenan, yang suka protes saya, maupun dimanapun berada, mengerti akan pembohong punya pelayanan. Kalau kita baca dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Untuk itu ada Tuhan. Kalau kita mulai melayani Tuhan memang banyak rintangan. Tapi Tuhan mau kita melayani. Apa yang Tuhan mau, jangan yang kita mau. Amin, saudara. Apa yang membuat orang kadang-kadang terhilang dari jemaat, dari gereja, dari apa? Lebih baik, gereja sini terlalu banyak aturan. Lebih baik saya ke gereja sana. Karena apa? Karena kita banyak orang sombong rohani dalam gereja. Baru melayani begini, saya lebih hebat dalam gereja. Anda tidak ada apa-apanya. Yang bilang siapa? Firman Tuhan barusan ini. Matius 25 sampai 28. Apa yang Tuhan suruh? Cari domba, bro. Lebih enak kita melayani orang yang belum mengenal Tuhan daripada orang sudah tahu Tuhan. Semua bilang dia hebat. Dalam satu gereja, saya hebat. Saya pintar. Lakukanlah. Anda punya kemauan itu. Anda tidak akan menjadi anak-anak Tuhan, dan Anda tidak akan menjadi orang yang memerintah bersama-sama dengan Bapa. Anda menjadi orang terbelakang. Masuk surga? Masuk. Bagaimana? Terbelakang. Jangan kita berpatokan bahwa kita hebat di gereja, sehingga kita mengajarkan dan kita saling menghakimi. Kita harus belajar mengampuni. Belajarlah mengampuni. Tapi kenyataannya di gereja, banyak orang yang suka menghakimi. Ya toh? Ya toh? Dia baru tahu firman Tuhan. Kita yang lebih dulu. Lakukanlah. Firman Tuhan itu pedang atas bawah. Jangan Anda bilang Anda hebat. Nanti kalau ditanya, ditanya berapa jiwa yang sudah ini, tidak tahu. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 18. Ya. Kita baca ayat yang ke-21. 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
sampai 7 kali? Ingat, Anda kalau sudah menghakimi orang, Anda juga harus tahu mengampuni. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kita baca selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan itu maksudnya. Luar biasa ya. Jadi Anda jangan pernah mengatakan Anda tidak pernah mengampuni. Wajib Anda mengampuni orang. Bagaimana Anda punya dosa mau diampuni sama Tuhan? Enak sekali Anda mau Tuhan ampuni saya, tapi saya tidak mau mengampuni dia. Ada siapa sih? Aneh-aneh aja. Apakah Pak Bobom keras? Kalau marah saya, kan? Kalau saya mikirnya sudah jalan. Kan? Anda mau enak-enak saja, tidak mau mengampuni orang, mau menghakimi orang. Bangga dengan jabatan apa yang Anda punya di gereja. Bangga jabatan apa yang Anda jabatan. Tapi Anda tidak pernah melakukan cari jiwa-jiwa. Anda hanya buka. Itu gereja Tuhan punya bro, bukan Anda punya. Gereja ada karena Tuhan memberkati. Gereja itu tempat apa? Bukan orang yang benar. Orang yang butuh Tuhan. Kita itu harus firman Tuhan ini katakan apa? Kita dituntut untuk belajar mengampuni malam hari ini dalam nama Yesus. Yang masih ada dendam di dalam rumah, ampuni biar engkau diberkati. Malam hari ini lepaskan semua. Jangan ada dendam, biar kecil apapun. Lepaskan, ampuni, ambil saudara-saudara. Kita baca ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dari penghapusan dan menghapuskan hutangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini sangat mengena. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Apakah saudara-saudara mau melakukan firman Tuhan yang malam hari ini Pak Bobo membaca? Amin, saudara. Apakah Anda mau melihat orang yang berhutang di hadapan Anda sudah tidak mampu bayar? Anda ke sana bilang, istrimu, anakmu saya ambil. Hartamu saya ambil. Banyak yang terjadi yang teori orang Kristen. Apakah bersujud-sujud meminta? Kalau Anda merasa itu benar, lakukanlah. Tapi kalau tidak benar, lakukanlah firman Tuhan. Kita baca lanjut ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Mereka melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba-hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bahan renungan firman Tuhan. Bukan buat kepada hamba Tuhan saja dalam Matius 18, anak-anak Tuhan semua. Bom juga. Jangan kita mau diampuni sama Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang. Jangan kita mau bilang kita melayani Tuhan, tapi mau dengan kehendak kita sendiri. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, Anda akan menerima apabila Anda tidak punya kasih. Anda tidak melakukan. Yang membuat orang-orang hilang di dalam gereja. Dia tidak aktif lagi di dalam gereja. Dia dimarah, terus dia pergi cari gereja lain. Dia keluar dari gereja. Atau dia pindah gereja. Dia tidak mau lagi mengikuti ibadah lagi. Atau mungkin dia sudah pernah ke gereja lagi. Karena ada penghakiman. Dan orang itu tahu dia mau mengampuni. Meskipun sekelas hamba Tuhan. Meskipun pelayan Tuhan. Dia menghakimi sesama hamba. Atau dia menghakimi sesama jemaat. Jangan, ampuni. Dan Anda sia-sia ibadah Anda, pelayan Anda. Akan melayani. Pelayan Anda tidak akan dilayani. Dan Anda akan dihakimi. Sesuai dengan apa firman Tuhan katakan. Dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ingat, jangan menghakimi. Sesuai dengan apa yang kamu tidak lihat. Yohanes 7 ayat 24. Camkan ayat itu baik-baik. Kita tidak kebal dengan dosa. Anak-anak Tuhan, semua manusia tidak ada kebal dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dengan Tuhan. Ingat, dosa membuat kita jauh dengan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar. Catat ayat itu. 1 Petrus 3 ayat 2. Jangan kita coba-coba menghakimi, apalagi anak-anak rohani yang baru tumbuh. Banyak pemimpin jemaat dan orang-orang Kristen yang suka menghakimi dan tidak mengampuni. Banyak toh? Halo? Banyak toh? Pintar. Suka menghakimi ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia orang benar? Tidak ada orang bisa mengatakan bahwa dia orang benar. Semua. Katakan di sebelah Anda sekarang, saya lebih berdosa daripada Anda. Silakan katakan di samping Anda. Ini bukan di gereja. Kalau di gereja juga Anda katakan, saya orang berdosa. Saya lebih berdosa daripada Anda. Katakan di sebelah, Pak, saya orang lebih berdosa. Jangan Anda katakan, Anda berdiri di sudut kiri kanan bilang, saya orang benar. Salah itu bro, salah. Kita buka ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pak Bobom kasih warna kuning biar jelas dulu ya.
Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang sombong-sombong rohani itu? Bilang orang pergi cari jiwa-jiwa tidak perlu. Lebih bagus kita dalam persekutuan kami. Halo, yang Tuhan tuntun itu apa? Domba. 99 domba. Dia lebih perhatikan satu domba. Karena sudah ada dalam itu. Yang gemuk dikuatkan. Yang luka bukan kubalut. Yang kurus ku kasih makan. Dikenyangkan. Kalau tidak paham ayat itu, baca Alkitab baik-baik. Yang Tuhan suruh itu apa yang hilang-hilang. Yang di luar yang hilang-hilang yang Tuhan mau supaya Tuhan titipkan. Nanti sebentar, tunggu. Nextnya di belakang. Jangan kita menghakimi orang yang sudah bertobat. Jangan kita menghakimi. Kejatuhan orang lain yang apa ya? Kalau orang sudah bertobat baru kita menghakimi, kira-kira gimana? Pasti dia kan pindah gereja. Bukan Anda yang menyelamatkan. Hello, Anda cuma memberitakan. Nanti Tuhan yang ketuk hatinya datang kepada Anda. Jangan juga kita suka menghakimi kejatuhan orang lain. Orang kalau sudah jatuh dalam usahanya kita menghakimi. Jangan. Pekerjaannya orang kita menghakimi. Dia umpama tidak lulus sekolah kita hakimi. Anak-anak muda ini ya. Jangan kita suka apa namanya bahasa sekarang. Nimbul apa namanya bahasa apa. Ya nggak tahu lah bahasa anak muda sekarang lah. Pak Bom kurang begitu tahu. Jangan kita menghakimi kejatuhan orang lain dan ampuni kesalahan orang. Ya. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Jangan kita suka menghakimi. Karena Bapak juga mengampuni dosa kita. Kalau Bapak mengampuni, berarti kita harus mengampuni. Itu perintah loh. Kita semua ini orang berdosa, orang yang mau berubah. Jangan bilang kita suci. Jangan kita menuduh orang. Begini, saudara yang terkasih. Lebih baik kita koreksi diri dulu. Apa ya? Yang perlu diberesin dalam diri saya, apa yang perlu dibereskan ya? Apakah mungkin? Pak Bobom sampai sekarang ini tiap hari beresin satu-satu. Kehidupan saya yang keras, beresin-beresin. Yang suka marah, beresin-beresin. Kalau Anda bilang saya suka marah, ya memang saya suka marah. Tapi marahnya apa? Marah bukan menjelek, bukan bilang Anda kadang binatang. Nah, saya marah bilang apa? Karena Anda jangan hanya ngajar-ngajar yang sesat. Yang keliru, jangan. Ini anak-anak Tuhan banyak perlu diberkati. Bagaimana Anda masuk tidak tahu firman Tuhan, langsung nonton YouTube bilang begini-begini. Tanya ayat tidak tahu. Aneh-aneh kan? Lebih baik orang Muslim yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang ateis apa tidak tahu apa-apa, orang dari agama apa yang tidak tahu Yesus, mereka bertanya, harus jawab. Jangan kita cuma protes-protes kepada hamba Tuhan. Kita lebih baik dari sendiri kita dulu. Jangan kita menghakimi orang lain. Minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan hidup Anda menjadi batu sandungan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Biar hidup Anda itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukannya Anda ke sana kemari, ke channel sana, ke sana. Sibuk aja urusan channel orang. Protes channel orang. Sedangkan Anda tidak pernah mau berdialog atau apa sama orang yang tidak mengenal Yesus. Tunjukkan kehebatan Anda. Di gereja pun juga begitu. Pendeta ada khotbah, ngurus sana, ngurus ini. Bicara sana, pakai kekeran kata dia. Jangan kita merasa kuat, jangan merasa hebat. Orang yang sombong rohani, saya ingatkan, itu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang sombong rohani itu dia merasa hebat daripada orang lain. Orang yang sombong rohani itu merasa dirinya benar. Dan orang lain itu munafik semua. Pasti ada bilang, Pak Bobom apa ya? Makanya kalau kau bilang, Pak Bobom sombong rohani, mari masuk sini.
Nanti bertanya sama Pak Bobo tanya, kau harus bisa jawab. Iya toh? Yang sombong rohani itu yang masuk protes-protes, tidak tahu apa-apa. Nanti dibalik tanya, saya nggak tahu. Itu sombong rohani. Dia tidak tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu lagi. Salah. Mau mengajar orang, tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Firman Tuhan apa? Emang firman Tuhan itu bagaimana? Banyak ya. Bukan dunia YouTube saja, banyak di gereja-gereja, banyak. Dalam persekutuan banyak. Pemimpin-pemimpin jemaat atau orang-orang Kristen yang suka menghakimi. Dan tidak mau mengampuni, yang sering menghalangi orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang baru datang mencari Tuhan. Yang pakai aturan-aturan gereja. Oh begini, kalau mau baptis harus begini, mau gereja harus begini, aturan ini aturan. Orang datang cari Tuhan, anak-anaknya mau dibaptis atau apa? Pakai aturan-aturan. Cari gereja tempat lain yang tidak pakai aturan-aturan. Anak-anak mau diselamatkan. Mau perlu cari Tuhan, gereja itu tempat orang berdosa, bukan cari orang-orang yang sudah benar, orang yang tidak tahu Tuhan. Mau diselamatkan, jangan pakai aturan-aturan banyak. Perlakuan kesombongan dalam pelayanan di gereja-gereja atau pandangan salah satu tempat. Ingat, nanti saya tanya Anda, kalau perlu saya tanya Anda di Wahyu ya. Penghakiman, banyak orang menghakimi, lebih banyak orang gosip-gosip di dalam gereja, bergosip. Carlota banyak. Iya toh? Mau saya kasih contoh. Zaman dulu orang itu banyak suka cari Tuhan dan dilayani. Zaman sekarang orang banyak cari Tuhan tidak mau dilayani. Banyak aturan. Aduh, kalian ini Tuhan Yesus kan? Aduh, darah Yesus kuasa. Stop dulu. Kita buka ya firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas. Nah, kita kasih contoh siapanya. Injil Lukas 19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Baca ya Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Sakeus. Sakeus itu orang pendek. Pendek sekali. Dia senang. Ya, ada lagu dulu waktu saya di gereja Katolik, waktu saya sekolah. Sakeus, orang pendek. Pendek sekali. Ingin lihat Tuhan Yesus, orang kan pada tinggi-tinggi. Menghalangi. Halo. Tuhan Yesus bilang apa? Sakeus, turunlah. Saya mau menumpang di rumah. Apa Sakeus itu orang suci? Orang berdosa. Dia ingin cari Tuhan. Yang menghalangi dia justru orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Justru murid-muridnya yang mengikuti Yesus. Yang menghalangi dia. Anda juga salah satu di situ di gereja, murid Yesus. Menghalangi orang yang berdosa, mau datang cari Tuhan, mau cari jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang tidak mengenal Yesus. Anda mau menghalangi, hari ini Anda akan ditenggelamkan di dalam laut. Ikat itu batu leher, tenggelamkan Anda. Percuma Anda melakukan ibadah Anda sia-sia. Sakeus segera turun. Dengan sukacita orang yang mau bertobat. Mereka suka. Tapi semua orang melihat yang menghambat. Ada di gereja-gereja. Ada di rumah Tuhan. Mereka menghambat. Hello, Matius 20:28. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Sakeus ini dia pingin dilihat. Sakeus ini dia pingin Yesus lihat dia. Dan Yesus melihat dia. Tapi banyak orang yang menghalangi. Jangan kita menjadi orang penghalang di dalam persekutuan gereja. Jangan kita jadi penghalang menjadi orang di dalam dunia YouTube. Jangan kita menjadi penghalang orang cari Tuhan. Dimanapun tempat kita berada, tempat kita tinggal. Jangan menjadi orang yang munafik. Yang bilang suci, kudus di dalam Yesus Kristus. Padahal perbuatan tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Sesuai dalam perintah firman Tuhan. Benar gak? Pak Bobo merasa, saya merasa juga. Semua ya kita merasa, kita belajar. Kadang-kadang kita juga begitu ya, kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang hilang. Setelah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Anda tidak mau melayani. Saya mengutip dari orang besar, dari Bunda Teresa. Kata-kata bijak dari Bunda Teresa. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Saya ulang. Dari Bunda Teresa. Ya, bukan Pak Bom ini, tapi marilah kita belajar dari anak-anak Tuhan yang sebelum kita ya. Dari Bunda Teresa mengatakan, jika Anda mengasihi orang, jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Malam hari ini berubahlah. Kasih dan penghakiman tidak akan pernah jalan bersama-sama. Orang Kristen jangan hidup Anda punya kasih, ada penghakiman, tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Anda akan siap-siap ikat batu buang. Itu yang Ibu Yuni bilang, oh orang Kristen begitu, sudah diampuni. Sadar ya? Kalau Anda menghakimi, Anda tidak bisa mengasihi. Berhentilah saling mengoreksi. Mulailah dari sekarang untuk saling mengasihi. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Pak Bobom sudah ingatkan berapa kali dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Banyak sekali. Makanya berdoa sama Tuhan. Kalau saya bikin koreksi diri saya, apa yang masih kurang lagi Tuhan? Layani Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan kau layani Tuhan sesuai apa yang kau mau. Jangan kau hebat dalam persekutuan, tapi kau tidak mencari jiwa-jiwa di luar. Apa yang Tuhan mau itu. Tidak ada dalam ayat firman Tuhan Alkitab, rajinlah di gereja, melayani orang di gereja. Tidak ada. Yang ada apa? Carilah domba-domba yang luka. Carilah jiwa-jiwa yang tidak mengenal Yesus. Itu yang perintah. Kadang-kadang Paulus begini. Saya tidak mampu sebenarnya malam hari ini. Kalau di gereja mungkin orang ketawa-ketawa. Bagaimana kita melihat harapannya, ekspektasi, istilahnya harapan kita untuk harapan besar, untuk kita bisa mencari jiwa-jiwa yang hilang. Nanti Tuhan bawa orang-orang kan, kita sudah punya harapan. Tuhan, saya percaya Tuhan, malam hari ini orang yang nonton siaran Pak Bobom akan bertobat kembali. Pak Bobom akan bimbing. Gue yakin Pak Bobom tanya ayat apa yang perlu saya belajar. Betul yoga, Fitri, ya. Mereka bertanya, ini lagi ada apa? Anak-anak Tuhan yang bertobat tanya sama Pak Bobom. Pak Bobom cari belajarnya bagaimana? Ajaran Kristus bagaimana? Maaf ya, Pak Bobom dulu ya.
Bagaimana kalau kita di gereja, ya, kita sudah berdoa, Tuhan, kami sudah dapat jiwa-jiwa. Bagaimana kalau dalam satu gereja itu penuh dengan wanita-wanita yang penuh tunasusila, preman-preman yang bertato, dia bertato di sebelah sini naga, di sebelah sini harimau, mungkin di atas sini kan budak apa bangau kah? Ada kalajengking kah? Preman bertato, penjahat-penjahat yang membutuhkan Tuhan. Bagaimana kalau orang bertobat nanti di gereja? Betulkah tidak? Terus Anda yang mengaku ahli Taurat, Anda mengaku orang suci, baik bapak suami. Terus orang yang bertobat ini baru dijamah sama Tuhan karena doa. Jangan kita menghalangi mereka datang ke Tuhan, saudaraku. Jangan kita menjadi murid-murid yang tolak itu Sakeus. Nanti mereka datang, mereka baru belajar. Ada bertato pakai pakaian, ada begini. Ibu-ibu, bapak-bapak langsung, aduh, tapi tas, aduh bahaya, aduh tapi handphone bahaya nanti dicuri. Langsung menfonis, oh itu orang-orang masuk gereja mau mencuri. Orang-orang jahat, hello, Tuhan lihat hati, bukan lihat Anda punya otak itu. Lihatlah, dia cari Tuhan. Gereja itu tempat orang yang berdosa. Apalagi kalau tunasusila, orang WTS, dia belum tahu, dia punya pakaian tidak ada, dia punya pakaian mungkin bagaimana, tahu toh, makeup sampai bagaimana, hati bagaimana, dia pakai sepatu suhat sampai tinggi-tinggi, jalan plotak, dia perok su sampai, dia celana su sampai torok, dia pendek su bagaimana mau menjadi orang Manado bilang, batato le, paha su putih-putih, paha celana su pendek-pendek, dia mungkin pakai jas, tapi dia punya baju apa, mungkin setengah dada, dia punya pusat mungkin ada anting-anting. Baik jo bapak-bapak punya anda mau lihat, ngomong kosong. Pas dia jalan, bapak-bapak mata semua begini. Betul toh, ketawa jo ada di rumah. Yang perempuan, dia punya mama-mama, kasih dia punya tomat mata itu. Ya, karena apa? Dia punya suami sudah mulai pakai dia punya jurus. Dia kekeran, kekeran dua mata. Apalagi dia buka susu naik, baju seksi-seksi. Ya toh? Karena mereka tidak tahu, mereka baru masuk, mereka baru belum tahu, mereka mau mengenal Tuhan. Mereka bertobat. Tuhan yang bawa mereka, bukan Anda, bro. Tahu? Apalagi kalau sudah pas dia duduk, bapak-bapak pemata saya, mama-mama bilang, mereka rotak ke kanan. Jangan pakai kekeran. Nanti habis itu istri Anda katakan, aduh bang, jangan begitu bang. Iya. Jangan Anda nanti tulis di depan gereja situ, bahaya, hati-hati dompet Anda hilang. Hello. Orang-orang begitu mereka datang mencari Tuhan, bukan mencari Anda, bro. Gereja bukan tempat orang benar. Gereja tempat orang yang membutuhkan Tuhan dan butuh dibenarkan. Bukan Anda yang benarkan, tapi Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan engkau menghalangi orang itu. Aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang tidak benar. Bukan cari orang seperti Anda yang suka menghakimi. Perempuan siapa ini datang? Tidak sopan. Pakai rok pendek-pendek, mau menggoda kita suami. Magatal juga. Harus sampai. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Jangan marah. Ya, kasih penalaman supaya dia rajin ke gereja. Bila perlu kunjungi datang ke rumah dia, sampaikan. Jangan malu. Anda datang nanti dicaplak, makanya buka pintu. Jangan Anda bilang, orang tempat hostes dia datang. Ini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak.
Kalau ada majelis atau penatua atau pendeta datang ke tempat begitu bilang, ih, pendeta kok mau masuk tempat boarding? Ih, itu memberitakan kebaikan. Tapi jangan datang sendiri, nanti setan pegang, setan tangkap, ikat di batang leher, buang ke jauh. Datang kelompok, supaya jangan dengan nafsu itu lari. Daging ingat, roh penurut tapi daging tidak. Betul toh? Gereja itu bukan tempat orang benar, orang yang sudah benar, orang yang tidak benar yang datang cari Tuhan. Gereja itu bukan untuk orang-orang yang sok kenal Tuhan. Gereja itu bukan tempat orang-orang yang bilang saya pintar ahli Taurat, bukan. Gereja adalah tempat orang yang membutuhkan Tuhan. Bertobat. Biasanya kita terjun ke lapangan. Kita, pasti di rumah pasti pernah kita bertanya sama orang yang terjun. Om, atau bapak, opa, kakak. Orang yang tukang mabok minum kiri kanan ya. Tanya. Kenapa kamu tidak pernah cari Tuhan? Paling dia bilang, saya orang berdosa. Saya masih banyak dosa, saya belum siap. Betul nggak? Kasih pemahaman buat mereka. Bilang sama mereka, tinggalkan saja orang-orang yang di gereja kalau sok-sok pintar. Carilah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Mulai malam ini, Pak Bomong kedua kali kasih tahu. Kalau Anda di gereja, katakan sama saudara-saudara di samping Anda, Pak, saya minta maaf, saya lebih berdosa daripada Anda. Jangan Anda katakan saya lebih suci, jangan ya. Saya lebih tidak benar daripada Anda. Saya banyak berdosa. Kalau orang yang tidak mau katakan demikian, bahwa dia tidak berdosa. Jangan-jangan di satu gereja itu, semua orang diselamatkan yang dia suka menghakimi. Ya, dia suka menghakimi orang itu. Mulutnya Carlota. Justru dia adalah satu orang yang tidak diselamatkan. Dan dia adalah orang yang hilang. Yang tidak diselamatkan dan dibuang ke dalam laut. Diikat batu dan dibuang. Waktu dulu itu banyak orang, ya orang-orang yang berdosa itu merasa nyaman. Kalau ada Tuhan Yesus merasa nyaman, perlu damai, ada penglihatan atau zaman Tuhan mereka merasa nyaman. Kayak dipakai Tuhan, saya merasa nyaman. Saya ada masalah, saya tenang, saya diam. Tuhan pasti berperkara dalam hidup saya. Tuhan kasih saya teman banyak, macam-macam. Tapi hari ini justru banyak sekarang orang-orang takut ke gereja. Karena apa? Karena banyak orang sok pintar, sok mengatur, tidak mau mengampuni. Jadi mereka lebih takut, apalagi orang yang bertumbuh rohani. Mereka jadi ketakutan. Gara-gara apa? Banyak orang yang langsung menghakimi. Jadi mereka ketakutan, lebih kita ke gereja sana. Atau mereka tidak mau ke gereja. Kita baca sama-sama ya, dalam Matius 9. Ya. Kita baca sama-sama dalam Matius 9. Ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tamu, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia
bukan cari orang benar. Bukan kau beri persembahan banyak-banyak. Apa yang Tuhan berikan, talenta kau lakukan. Apalagi kalau sudah baik, melayani orang, luar biasa. Itu mahkota itu sudah siap numpuk-numpuk, sudah itu. Banyak toh. Tidak apa-apa, malam hari ini saya khotbah agak lama karena memang sama-sama pengajaran dan saya juga belajar. Banyak orang-orang mengatakan bahwa kita kalau orang-orang, kenapa tidak pergi gereja? Saya takut, banyak orang yang menghakimi. Saya takut, saya berdosa. Pasti dia punya jawaban macam-macam. Saya belum siap. Saya tukang merokok, saya tukang peminum, saya narkoba, tukang main perempuan. Tukang papan curi, tukang sambung ayam, tukang main judi. Tukang main apa? Togel. Macam-macam dia punya perkataan. Ya, banyak orang yang begitu. Karena apa? Mereka berpikir begini. Orang-orang bicara begitu karena berpikir apa? Karena tidak ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang memberitakan bahwa gereja itu adalah tempat orang berdosa. Anda mengatakan apa? Sehingga mereka punya pikiran, gereja itu tempat suci, tempat sakral. Tempat yang memang sakral untuk orang-orang benar. Nah ini. Aneh toh? Karena apa orang baru masuk sedikit? Siapa kau? Kau punya gereja kah? Hello? Gereja itu tempat orang bertobat, bukan Anda mau menghakimi. Halo? Makanya orang-orang zaman sekarang itu takut mau ke gereja. Saya masih perokok, saya masih berdosa. Saya belum siap. Itu karena dia berpikir apa? Gereja itu tempat sakral. Yang bikin siapa? Orang-orang dalam gereja itu. Ya toh? Mau marah? Marah sudah. Epen kan? Mau marah sama Tuhan. Firman Tuhan. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Orang Tuhan datang itu ke dalam dunia apa? Kita baca sama-sama kayaknya. Supaya Anda di rumah keras-keras di hatiku, kita baca ayat 12 dan 13. Nih, gereja itu bukan tempat sakral. Perhatikan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang butuh belahan kasih, pengampunan, pertobatan. Amin, saudara-saudara. Bukan cari Anda orang yang suka memfonis-fonis orang. Aku. Camkanlah ini. Pelajarilah firman Tuhan baik-baik. Bukan Pak Momon yang bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pelajarilah. Jangan cuma tahu baca. Haleluya, haleluya. Dasar firman. Kita harus memberi pandangan kepada anak-anak Tuhan. Bahwa gereja itu bukan untuk mereka. Bukan untuk orang-orang ini dalam yang bilang, saya hebat. Ya. Marilah kita membuat pandangan kepada orang-orang yang sudah takut. Yang takut pikiran tempat sakral itu gereja. Ya. Mari kita bawa mereka. Bawa pulang mereka. Inilah tempat-tempat orang-orang yang tuna susila, mereka sudah takut. Aduh Tuhan, saya mau bertobat. Tapi bagaimana caranya saya ke sana? Mereka bilang, kami ini orang terbuang, orang yang kotor. Kami ini udah bertato, tato naga, tato harimau, kalajengking, ular sawah, ular apa semua Tuhan. Halo saudaraku, perhatikan ya. 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Tuhan melihat hatimu. Bertobatlah, cari Tuhan yang benar. Jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan. Carilah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang hamba Tuhan sampaikan. Damai sejahtera bagimu. Diselamatkan saudaraku.
Gereja itu bukan tempat sakral orang-orang benar. Gereja itu tempat orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan menjadi anak-anak yang terang. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan takut tidak ke gereja. Tuhan tidak butuh persembahanmu. Tuhan butuh adalah hatimu. Ada ikatan apa? Atau dosa apa? Sehingga Anda tidak mengampuni. Banyak orang-orang tidak mengampuni. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Coba introspeksi diri saudaraku yang orang merasa hebat. Saya saja kenapa khotbah tidak mampu, karena apa? Saya masih punya dosa. Karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Untuk itu Tuhan, saya ingin koreksi dosa saya satu persatu, saya ingin bereskan. Dengan cara apa? Saya mencari jiwa-jiwa. Itu tugas saya, visi-visi saya. Tidak ada seorang pun yang benar. Saya pun orang berdosa, saudara-saudara. Tapi memang kita sudah diselamatkan. Untuk itu belajarlah, sabarlah, mengampuni. Kita ini semua dituntut untuk membangun. Dari kecil orang tua saya mengajarkan apa? Untuk saling baik. Dulu bahasanya bukan mengasihi ya. Kami orang tua raja itu apa? Aku itu tomat tuan aku menaman ko bile. Kami pasusi-susi bato senga. Tebang bertiro. Tebang dan saya itu tahu. Kami ben ku kaya pala palaku tandian. Tebang ben. Ya, kita paham sampai ke bahasa. Maksudnya begini ya. Jangan kalau orang minta belas kasihan, Anda tidak memberikan. Saya ingat orang tua saya. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah orang ya, ayah dan ibu. Itu adalah budaya, adat istiadat. Untuk itu kita anak Kristen, jangan membuat suatu gereja itu suatu sakral. Jangan. Bangunlah budaya untuk saling tolong-menolong, saling membantu. Ya. Sorry ya, minta maaf. Pak Bawom dari awal memang tidak mampu ya. Saya tidak mampu bawa khotbah ini. Di dalam dunia YouTube, tapi kalau di gereja mungkin saya mampu ya. Tapi kalau dunia YouTube, karena saya mengalami hal demikian. Jadi. Mari kita dituntut sama Tuhan. Bangunlah budaya saling kasih mengasihi, saling tolong menolong. Kasih adalah bendera kekristenan. Tidak ada ajaran lain yang mempunyai ajaran kasih. Allah adalah kasih. Yohanes 13:34, Yesus katakan, hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Gaya hidup kita orang Kristen itu harus gayanya bagaimana? Gaya bagaimana? Gaya orang Kristen itu gaya bagaimana, saudaraku? Belum tahu. Ini gayanya. Orang Kristen bagaimana gayanya? Kamu kayak Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak Tuhan,
yang sudah mengerti. Anak-anak Tuhan yang sudah mengerti. Melayani Tuhan sama-sama. Mereka tahu bahwa mereka diberikan beban. Contoh Pak Bom, saya diberikan beban. Jadi beban saya ini yang saya berikan. Supaya saya menolong Anda. Bukan menolong karena apa? Bukan. Supaya apa yang saya punya saya berikan. Marilah kita bersama-sama. Saya minta tolong. Karena beban saya berat. Makanya anak-anak Tuhan yang berkelebihan. Damai sejahtera diberikan kelimpahan. Karena mereka diberikan Tuhan yang dititipkan. Mereka mau menolong orang untuk melayani. Itu gaya hidup orang Kristen. Bukan orang Kristen yang cuma tahu rotak. Tukang gosip orang di gereja. Orang datang bertobat. Makanya di gereja itu banyak orang pindah-pindah gereja. Banyak baptis sampai berkali-kali baptis. Betul toh? 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Untuk itu Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk mempelajari firman Tuhan baik-baik. Jangan comot-comot kiri kanan. Baru tahu satu sudah bilang hebat. Fonis-fonis orang kiri kanan. Makanya saya paling keras kalau orang sudah mengajar salah, saya bilang sesat. Kenapa dia sudah keliru? Luar biasa. Dikasih tahu tidak mau kasih tahu. Tinggal terus pertahankan dia. Mau belajar sama YouTube saja. Tidak mau belajar sama Tuhan, langsung konsultasi. Kalau Anda nonton YouTube-nya cuma ajar begitu saja, kan bingung. Anda tidak bisa bertanya. Ingat yang dituntun sama Tuhan, dituntut oleh Tuhan itu saling mengasihi dan saling mengampuni. Bagaimana Anda mau diampuni sedangkan Anda tidak mau diampuni? Anda mau minta diampuni sedangkan Anda tidak mau mengampuni orang lain? Aneh-aneh. Baca itu Markus 11 ayat 25 sampai 28. Tiap hari doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Betul? Ampunilah kesalahan kami seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah. Baru tidak mau mengampuni. Tuhan ampuni saya. Saya sudah berdosa. Saya janji Tuhan. Saya janji. Oh kira ini apakah? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ya. Aku mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes 4. Kita baca ya. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apakah kalian lihat Tuhan? Orang yang di depan mata, Anda tidak mau mengampuni dia. Bagaimana Anda tidak mengasihi? Selalu mengampuni. Kalau kita mengalami jamahan kasih roh jamahan Roh Kudus, otomatis kita tuh bisa langsung berubah. Karena Tuhan mau itu apa? Yang Tuhan mau. Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang tidak benar, bukan orang benar. Jadi kalau Anda jangan orang benar aja asal mau terima masuk ini. Ke gereja apalagi. Dan orang bertato, susen-sen. Koputas. Hati-hati. Banyak orang-orang kaum Islam itu orang-orang jahat. Justru dia punya hati lebih baik daripada kalian. Lebih baik dia bertato di luar daripada dia punya hati yang bertato. Kotor. Tahu toh?
Tuhan tuntut kita itu, kasih itu bukan ada maunya, tapi kasih itu menerima apa adanya. Ingat ya, kasih bukan ada maunya, tapi kasih itu menerima apa adanya. Kasih itu mengampuni orang atas kesalahan apa yang orang perbuat. Bagaimana kita tidak mengampuni orang kalau Anda mau diminta diampuni oleh Bapa di sorga? Tidak akan bisa. Ingat, kita mengasihi orang, itulah memberi kesempatan buat orang bertobat. Tuhan sekarang kasih memberikan Anda nafas kehidupan. Tuhan memberikan Anda kesempatan. Ingat, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Hidup ini, saya lalu menyanyi lagu itu di gereja. Padahal kesempatan apa? Lupa, cuma tahu menyanyi saja. Yang penting orang di gereja bilang, kita harus belajar. Kita harus belajar mengampuni dan belajar mengasihi. Saling tolong menolong. Dan Tuhan mau kita pelajari apa firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Jangan yang Anda mau. Ya. Semoga firman Tuhan di malam hari ini kita semua diberikan kekuatan, semua dijamah dengan Roh Kudus supaya kita sadar. Belajarlah mengampuni, jangan suka menghakimi. Kita mencari jiwa-jiwa di luar. Bukan Tuhan suruh kita, ya. Bukan Tuhan suruh kita melayani dalam suatu persekutuan berkita. Oh hebat, kita punya gereja hebat gitu. Nanti banyak orang ahli Taurat di dalam mereka semua hebat. Kita cari jiwa-jiwa di luar yang butuh diselamatkan. Satu orang bertobat, malaikat bersukacita di kerajaan surga. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, yang mana malam hari ini, isi hati Tuhan sudah disampaikan, dan kita semua menerima berkat. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami semua senang Tuhan karena kami semua menerima firman kebenaran-Mu. Yang mana biarlah kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diberkati dalam kehidupan kami. Kami tahu sadar Tuhan, kami selalu marah sama orang, kami menghakimi. Kami selalu menuduh, kami melarang. Ataupun kami membenci Tuhan, untuk itu Tuhan ampunilah akan kesalahan dosa kami. Biarlah kami layak berkenan. Janganlah kami seperti orang-orang yang munafik. Tapi biarlah Tuhan ubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan. Dan berkenan juga kepada anak-anak Tuhan yang perlu kami sampaikan. Dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami semua menjadi anak-anak terang yang Engkau janjikan. Dan kami semua menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami, kehidupan kami. Baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Yang mana kami semua yang haus akan firman Tuhan. Di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mungkin akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan Yesus jaga, bangunkan mereka besok pagi dengan sehat, tubuh yang sehat. Biarlah mereka bangun dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan. Kirimkan malaikat bala tentara, jaga rumah mereka, pagari. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar lagi kami akan berdiskusi satu dengan teman yang lain. Dan kami akan mengumumkan hasil dari Lomba Khotbah Solata BEM 2. Tuhan Yesus memberkati siaran kami ini. Biarlah siaran ini dipakai terus oleh-Mu Bapa. Dan kami mencari jiwa-jiwa yang hilang. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih
kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Ya, malam hari ini kita mau tim juri ya, kita umumkan. Silakan Pak Lobo, masuk Pak Lobo. Ya, sebelumnya teman-teman, silakan Pak Slamet, Pak Jeki Sembiring, juri-juri dulu ya. Oke, saya bikin dulu linknya. Nah, udah ada linknya. Yang lainnya masuk dulu ya. Mana juri-juri nih? Taruh dulu nih. Taruh dulu, saya kirim ke ini lo ya. Nah, Pak Logo mana? Baru Pak Slamet, Pak Jeki, Pak Lidara mana nih? Mana nih juri-juri nih? Ya, shalom Pak Pembum. Salam. Shalom Pak Sang Penggugat, Pak Jeki. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, shalom. Dahsyat firman Tuhan ya. Terima kasih Pak Pembum. Saya sampai merinding loh. Haleluya. Baru kali ini saya dengar khotbah sampai merinding sendiri. Saya nggak Haleluya. mampu sebenarnya nggak mampu ya. Puji Tuhan. Ntar ya, saya mau bikin Pak Ciler baru ini ya. Pak Chiller mana ini? Sama Pak King David. Iya, Belum Pak. hadir. Untuk Pak mengumumkan Ciler, Pak ini. Lidara. Pak Lidara Mengumumkan juga. ini ya. Yang lain jangan masuk dulu ya. Saya mau mana ya, Pak Lobo ya. Pak Lobo nggak tahu di mana, Pak Lidara nggak tahu ya. Ngobrol dulu ya Pak, sampai saya telepon Pak Lobo dulu ya. Duar. Baru telepon sudah masuk. Ada lagi sama Pak Lidara mana Pak Lidara? Oke. Bentar ya. Yang lain sabar dulu ya. Saya mungkin dulu nih teman-teman. Solata pertandingan. Silakan yang lain cerita-cerita dulu. Pak Lobo silakan salam-salam dulu. Mungkin untuk bantuan ini. Pelayanan yang nanti Solata BM2. Pak Lobo. Sambil saya Ya, shalom. Baik, shalom. Semua teman-teman, Pak Ciler, Pak Slamet, Pak Jeki Sembiring, shalom. Sang Shalom, Penggugat. Wah, luar biasa teman-teman semua ini. Shalom. Shalom. Jadi Ya, begini Bang dahsyat. Jadi begini Bang. ya, maksud saya begini Bang. Ya. Betul. Pak Ciler. Oke, saya umumkan dulu ya. Jadi teman-teman Solata BM2, para pencinta Solata BM2, dimanapun kalian berada, yang bisa menangkap siaran Solata ini, mari malam hari ini setelah kita mendengar khotbah yang luar biasa, yang begitu dahsyat dari hambanya, biarlah kita menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya pendengar, tetapi melakukan firman itu. Nah, sebelum diumumkan kejuaraan khotbah, saya akan menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat Solata BM2, teman-teman semua ya. Saya minta terus channel ini didukung, baik dalam doa yang utama itu, penting doa, kemudian juga subscribe ya, like, subscribe, dan share.
Kemudian yang berikutnya, Anda juga diminta untuk kesediaannya membantu secara finansial, keuangan, berapa saja yang Tuhan gerakkan hati Anda untuk siaran ini terus berlangsung, dan penginjilan ini yang akan diwakili oleh Pak Selamat dan rekan-rekan yang akan segera berangkat ke Jawa Timur untuk membaptis cukup banyak jiwa ya yang dari seberang yang sudah mau menerima baptis, akan dilaksanakan oleh hambanya dalam waktu dekat. Barang siapa yang tergerak hatinya untuk membantu, biarlah saudara dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar daripada Solata BM2 ini yang ada di bawah, yang terus berjalan di bawah ya. Ada 2 rekening, silakan Anda mentransfer ke sana, dan bisa juga infokan langsung kepada Pak Bombom supaya dana itu ditujukan untuk penginjilan dan dikasih keterangan supaya bisa disalurkan ke hambanya Pak Slamet Riyadi dan rekan-rekan. Ada juga yang di Indonesia Timur, Daeng siapa saya lupa ya namanya, teman sahabat dari Pak Bombom itu. Silakan juga dibantu untuk daerah Makassar dan sekitarnya, Sulawesi Selatan, ya, silakan dibantu. Dan atas perhatian teman-teman, sahabat semua, terima kasih yang bisa menangkap siaran ini, baik yang ada di luar negeri juga. Jikalau Bapak atau Ibu semua yang bisa membantu, kami dari tim Solata BM2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus membalas segala apa yang saudara-saudara tabur di ladangnya Tuhan. Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Saya kembalikan pada hambanya Pak Bombom. Silakan Pak Bombom. Iya, Palidara belum ada ya, Palidara ya. Palidara. Oh, Ada. Bu, ya, mesti WA ke dia kali ya. Halo Bu, teman-teman ngobrol dulu sambil saya ini ada mau simpan ini dulu data-data ini untuk perlombaan ini. Oke, baik. 2 menit saja, Bu. Baik, gimana tanggapan dari Pak Selamat khotbah Pak Bombom tadi ini? Luar biasa nggak ini? Wah, saya merinding banget ya, luar biasa. Hari ini baru saya sampai nggak tahu, terkejut banget gitu, nggak bisa komentar saya. Aduh, luar biasa. Dilanjut. Dahsyat ya. Ya, silakan Pak Jeki Sembiring, hambanya ini. Ya, puji Tuhan, saya juga nyimak tadi ya. Ya. 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, tidak terasa juga memang kita dibawa kepada sebuah keadaan realita di gereja hari-hari ini ya. Jadi ada banyak Buat diri saya kubu-kubu sendiri yang juga. dibangun. Ya, silakan. Ya. Ada kubu-kubu yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga itu tidak mendatangkan tidak mendatangkan kekuatan bagi jemaat-jemaat yang baru atau petobat-petobat baru. Seharusnya gereja itu memang bukan tempat orang benar, tapi tempat orang-orang yang dibenarkan. Nah, sehingga benar kata hambanya Luar bahwa biasa. kata hambanya, ya gereja itu tempat orang-orang yang berdosa dan menerima pengampunan, sehingga ya di dalam gereja itu sesungguhnya kita saling membangun satu dengan yang lain. Karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah orangnya. Bangun gereja nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai dana itu bangun gereja. Bangun gedung gereja butuh uang. Tapi bangun gereja itu sendiri tidak pakai uang, tetapi diikat oleh kuasa Roh Kudus, sehingga di dalamnya kita saling bahu-membahu, ada kasih Kristus, membangun, menegur yang berdosa, menguatkan yang lemah. Oh, itu indah sekali sih, memang. Sehingga anak-anak Tuhan kita diingatkan supaya ketika ada orang yang sudah lama tidak ke gereja, mungkin kita tahu dia berdosa, mungkin kita tahu dia sudah lama tidak ke gereja, kita tahu dia melakukan pekerjaan yang tidak benar, tetapi ketika dia mau melangkahkan kaki ke gereja, kita sambut dia. Nah, maka kita mengharapkan bahwa
ketika dia melangkahkan kaki ke gereja, Tuhan sentuh hatinya dengan firman. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya, Pak King. Silakan. Wah, Puji luar biasa. Berarti gereja itu ibarat sebuah bengkel ya yang mereparasi ya Iya. orang-orang yang mentalnya lagi down ya, yang lagi bermasalah, hidup lagi bermasalah. Nah, kalau kita ke gereja, itulah sebuah bengkel yang akan merubah kita menjadi baru. Ya, silakan Pak Ciler memberi tanggapan. Shalom, Pak Ciler. Pak Yoel dulu, silakan. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, Shalom. syukur ya kepada Tuhan ya bahwasanya khotbah itu memang seharusnya yang demikian begitu ya. Jadi harus menegur ya. Jadi kalau khotbah itu cuma pengennya datangkan berkat aja gitu ya, kemakmuran, nah itu bukan khotbah yang sungguh-sungguh ya. Tapi salah satu khotbah itu intinya juga menegur anak-anak Tuhan, itu penting ya. Tapi yang ditegur jangan ini ya teman-teman ya, jangan mutung ya, jangan putus asa. Justru firman Tuhan itu tajam ya, artinya bahwa ketika firman Tuhan itu kena kepada teman-teman, berarti firman Tuhan itu memberkati teman-teman ya. Jadi koreksilah diri bagi teman-teman yang tertegur khotbah daripada Pak Bom malam ini, ya segeralah untuk berbalik ya. Jangan keraskan hatimu. Kalau memang engkau salah, ya akui kesalahanmu dan segeralah kembali ke jalan yang lurus kan gitu ya. Oke, itu dulu Pak King David. Yes, luar biasa Pak Yoel. Silakan Pak Bom. Oke. Pak Bom, sebentar Pak. Ya. Mungkin pakai layar saya aja Pak untuk pengumuman. Iya. Saya udah siapkan begini. Nanti saya bilang baru Pak Ciler tunjukkan ya. Ya. Oke. Jadi mungkin seperti ini nih, kita umumkan juara favorit dulu. Siapa yang ngomong, nanti saya yang jadi operator. Saya udah tahu. Siap. Sip. Kita paham Mbak Bom agak gaptek soalnya, jadi kita bantulah. Kita lihat dulu nih komen-komen di rumah begini ya. Ada yang deg-degan nggak nih? Ya di rumah gemes ya. Pasti di rumah bilang, siapa yang juara ya? Ibu Ane pasti sudah bilang, Pak Bom. Oke, malam hari ini pengumuman perlombaan sudah ya, keputusan juri. Yang mana di sini ada juara 1, 2, 3, terus juara harapan 1, harapan 2, harapan 3. Kemudian ada favorit kita. Ya, juara favorit di sini. Favorit ya. Untuk kali ini kita ada rubah ya. Kita rubah keputusan juri supaya semua, karena baru pertama kali. Jadi minta maaf kalau ada kesalahan dari awal, tapi pada intinya kita mau supaya semua semangat karena ada pertandingan kedua ya. Dan juara favoritnya itu kita bikin 7 orang. Dan kemudian ada satu orang yang kita ya nanti lihatlah ya, nanti diumumkan oleh Pak Lobo ya. Itu Pak Bom nggak bisa bicara, oke? Dan pertama Pak Bom membaca ya, kriteria dari ini anak-anak Tuhan yang ikut lomba khotbah, dengar baik-baik, dengar baik ya. Ingat, yang besok mau ikut pertandingan nanti pembukaan pendaftaran minggu depan kita sudah mulai buka ya. Dan anak-anak Tuhan yang mau membantu, jujur membantu dalam perlombaan ini bagus ya, untuk kita bagus bersama-sama melayani Tuhan, baik perlombaan khotbah, ada pemberitaan firman Tuhan, ada bikin kuis. Inilah acara yang lain-lain daripada yang lain ya. Daripada kita pikar lotak kiri kanan, yang tidak mau balia diri. Oke. Oke, jadi perlombaan khotbah Sola Tabem 2 Apologet ya. Keputusan memang hari Kamis, tapi kami tadi percepat karena kami mau ada perlombaan berikut. Jadi menurut juri bahwa hari ini harus kita umumkan ya. Penilaian Dewan Juri di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah cara menyampaikan dan penampilan. Wajib open kamera setengah badan. Kalau Marban 1 badan.
Yang B, kesesuaian firman Tuhan dan rema kehidupan. Pemanfaatan waktu maksimal 10 menit. Yang ke D atau 4, pokok doa yang disampaikan. Malam hari ini Dewan Juri sudah sepakat, yaitu Pak Bom sendiri, yang mana dijuri oleh Pak Bom, Pak Pendeta Jeki Simbiring, Pak Lidara Raiwawa, Pak Pendeta Yoel, dan Slamet Riyadi. Okay? Dan malam hari ini Pak Bom dengan Pak Lobo yang akan menyampaikan, dan Pak Ciler, dan Pak Bom mulai dari, bentar ya, Bom kasih pendapat. Ayo dari mana duluan, ayo. Di live chat ya, komentar, ayo dari mana. Nggak mungkin juara 1 duluan, biar kasih tahan-tahan napas. Ayo, siapa yang juara 1, komentar dulu. Ayo dari netizen, siapa yang juara 1, ayo. Saya nggak mau mengumumkan, saya nggak mau. Ayo dari netizen yang menilai juara 1 siapa, ayo. Ya, biar si Anu ada kegatalan, Anu sudah ada dalam room. Nah, ayo, komentar. Kita Sholat ABM 2, nomor 1 siapa? Ayo, jangan panik. Nama siapa yang juara 1? Bukan Haikal, masa Haikal. Masa Bang, ini Bang. Ayo. Siapa yang juara 1? Ayo. Wih, kok juara 1 Ibu Pak Mary? Wih, kok Pasti saya, Pak. Kok penggugat? Oke, kita umumkan ya, biar cepat ya. Mulai dari juara favorit. Oke, kita umumkan dari yang mana perlombaan yang favoritnya dulu. Silakan, dari favorit pasti sudah tahu siapa, dia tidak mungkin juara 3 atau juara 4 ini ya. Juara favorit ada 7 orang. Mari silakan, Pak Ciler. Juara favorit. Tampilkan foto Ya. saya dulu, Pak. Oke, Pak Ciler sampaikan dulu. Inilah untuk keputusan juri mana toh? Silakan Pak Ciler. Ya, untuk juara favorit kita ambil 7 orang dari para peserta. Hadiah yang tadinya untuk 1 orang favorit 1 juta, kita tambah menjadi 1.400.000 rupiah. Sehingga masing-masing peserta yang menjadi juara favorit akan mendapatkan 200.000 rupiah masing-masing. Untuk pemenangnya adalah Eng. Ayo diketik dulu lah. Siapa favorit Anda? Eng. Silahkan diketik siapa favorit Anda. Penasaran ya, malam hari ini listnya baju biru. Nama Pak Bomo warna biru. Pak Bomo juga pakai baju biru, di layar baju biru. Jadi di mana-mana biru-biru. Ada yang ketakutan. Maka sudah perlu ditampilkan. Pak Baik. Marban paling banyak itu. Ya. Pak Marban kayaknya banyak penggemarnya ya. Nah, udah nanti Ya. berikut aja ya. Kalau nggak juara ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Untuk pemenang favorit pertama Pak Edi Daud. Kemudian yang kedua Arius Zendrato. Mantap. Yang ketiga Yang favorit ya. Anak Batak Simamora. Wow. Favorit ya. Yang keempat Pak Julius. Yang kelima Pak Marban. Yang keenam Pak Stefanus Putu Arsana. Dan yang ketujuh jatuh kepada saudara Randy Turangan. Ini dia Randy Turangan. Silakan Pak Bom ditampilkan di layar, Pak. Oke, ini juara favorit ya? Juara favoritnya ya? Ya, juara favorit. Oh, juara favorit. Oke, nih silakan ya. Juara favorit ini mendapatkan hadiah berapa Pak Ciler? Masing-masing 200.000 rupiah. Ya, yo. Haleluya. Masing-masing 200.000 rupiah. Untuk para pemenang ini, silahkan mengirimkan nomor rekeningnya ke WA Pak Bom. Studio. Ya, sebaiknya langsung Pak, karena ini nomor rekening Pak, jangan di grup. Oh iya betul. Lupa. Tolong disampaikan nomor rekening dan nama.
sehingga nanti tim atau Pak Bom bisa mentransfer langsung ke rekening Anda. Ya. Ya, Pak Edi Daud, Pak Aryu Zendrato, Pak Anak Bata atau Simomora, kemudian Pak Julius, Pak Marban, Pak Stefanus Putu Arsana, dan Bapak Randi Turangan. Ditunggu nomor rekeningnya. Ya. Mantap, luar biasa. Itu yang juara favorit. Oke, kita masuk ke Haleluya. juara harapan. Silakan, Pak. Silakan. Eng. Palidara mana nih? Palidara nih. Palidara. Oke. Mau lanjut, Pak? Mau lanjut ke juara harapan? Lanjut. Harapan 3. Lanjut. Malam Pasti hari Bu ini, Yuni. juara harapan 3 siapa? Ayo. Bu Yuni. Harapan 3. Bu Yuni. Siapa dong? Siapa? Si Anu. Penasarannya. Madia, Ayo, Madia. Pak Ciler, harapan 3. Silakan. Baik, tampilkan layar saya, Pak. Oke, untuk juara harapan, kita ada 3 orang pemenang. Harapan 3 itu akan mendapatkan Rp250.000. Harapan 2 akan mendapatkan Rp500.000. Dan harapan 1 akan mendapatkan Rp750.000. Dari kriteria dan penilaian yang disampaikan oleh para juri, maka juara harapan 3 jatuh kepada Ibu Aneke Basirang dengan total nilai 158,6. Wow, luar biasa. Mana itu? Ya, sebentar. Harapan 2 jatuh kepada Bapak Mesozatulo Saluku dengan total nilai 159. Mantap. Harapan 1 jatuh kepada Ibu Jessica dengan Wow. total nilai Oh, 164,8. Luar biasa. Silakan Pak Bom ditampilkan. Di layar, Pak. Ditampilkan. Nah, ini dia. Luar Juara, biasa. Juara 1, juara 3 harapan, juara ini ya. Ya, juara harapan Waduh, 1, luar 2, biasa dan ya. 3. Haleluya. Oke. Mantap. Dulu, Silakan. dulu. Apalagi Untuk pemenang ketiga, jangan saya lagi lah, Pak. Bagi-bagi. Paking David, David. Juara. Jadi harapan juara 3. Ya, saya. juara yang Ya, ketiga nanti Pak King David. Juara kedua Pak Slamet yang sampaikan, ya toh? Nanti juara 1 baru Pak Bom, biar Pak Bom bikin ibu sedikit bikin. Oke. Pasti penasaran ya. Yang juara. Bikin gemes. Silakan. Nanti Pak Slamet tunjukkan. Pak Lobo dulu. Atau Pak Slamet duluan. Ya. Ya, semua teman-teman semua yang melihat tayangan Sholat ABM 2 malam hari ini, tadi kan sudah dibaca oleh Pak Ciler, juara harapan, kemudian juara favorit, pertama juara favorit, kemudian juara harapan. Nah, malam hari ini, berdasarkan penilaian daripada juri, 5 juri. untuk 5 juri ini Bapak Slamet Riyadi, Bapak Pendeta Jeki Sembiring, Bapak Pendeta Yoel, kemudian Pak Lidara Rewawa dan hambanya Pak Bom. Kepada seseorang yang kami nilai sangat-sangat luar biasa partisipasinya, semangat 45-nya. Wow, luar biasa ya. Ini membakar semangat kepada setiap anak-anak Tuhan walaupun kita berusia lanjut, tetapi semangat melayani, semangat bersaksi, semangat berkhotbah tidak boleh kendor sampai Tuhan jemput kita sekalian. Jadi ini seorang ibu
yang sangat luar biasa yang kami hormati dari Surabaya. Ya. Ya, Ibu siapa Pak Bom? Pak Ciler, persiapan itu yang untuk persembahan kasih dari juri itu. Ibu yang Oke, juara 3 dong, siap. Ibu Meliana. Ya, ya. Ya, Ya. persembahan Meliana, kasih ini. Meliana. Ibu siapa namanya Pak Bom? Ibu Meliana. Ah, Ibu Meliana hambanya sudah menyebut Surabaya. Ibu Meliana dari Surabaya. Mendapat Silakan, berapa Pak. Pak Bom? Arek Surabaya. Ayo. Tampilkan. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ini semangat memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Ibu Meliana. Tolong Silakan, Pak. ditampilkan. Ditampilkan foto. Ditampilkan. Dari juri ya. Nah, persembahan Ibu kasih Meliana. ya. Ya, ini dia. Persembahan kasih dari panitia untuk Ibu tercinta Ibu Meliana Surabaya. Wow, luar biasa, 500.000 rupiah. Semoga Haleluya. bermanfaat. Ya, selamat Tuhan buat Yesus Ibu Meliana memberkati. Surabaya. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Haleluya. Silakan, saya kembalikan ke hambanya, Pak Bumbong, Pak Ciler. Oke. Yang juara 3 Pak Lidara yang ngomong, baru Pak Immanuel. Oh, Pak Immanuel dulu ya. Baru Pak Lidara. Juara 3 Pak Immanuel, silakan. Yang juara 3. Oke. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, Boleh Pak juara ditampilkan layar saya, Pak. Foto ya, saya, Pak. juara ketiga dengan total nilai 168,4 ya. Siapa dia? Tiong Mai Chai. Pak Paham. Haleluya. Selamat buat Tiong Mai Chai Pak Paham. Tuhan luar Yesus biasa. memberkati. Juara Tiong ketiga Mai 1 Chai. juta. Pak Luar biasa. Pahan. Selamat. Dapatkan 1 Tuhan juta Yesus rupiah ya. memberkati. 1 juta toh. Dahsyat luar biasa. Iya. Haleluya. Silakan Langsung berikutnya transfer. Pak Bom Bom. Ya, kirim rekening langsung, sudah ya. Ya, Langsung jangan kirim. lupa kirim rekening ya ke studio. Nah, ke studio, ke nomor studio. Makin cepat, makin mantap Kita duitnya. jangan umumkan dulu juara 1 ya. Kita jangan umumkan dulu juara 1, kasih penasaran. Kasih mereka ini dulu komentar-komentar. Ayo. Oke. Pak Bom Bom jangan bikin penasaran dong. Udah nggak sabar Untuk itu. tuh. Aduh. Untuk itu, mari kita lihat yang juara 2 siapa. Dengan nilai 168,4 ya kan? Oke, siapa bicara? Silakan Pak Lidara Rewa. Juara 2 174 Pak. Koreksi. Iya, Ya tadi juara 3 ya. Oh iya. Haleluya. Silakan Pak Lidara. Sorry. Ya. Ya, juara 2. Silakan Pak, layarnya Pak. Oke. Ya. Juara 2 jatuh kepada Pakai musik dong, pakai musik, pakai drum. Teng, Setelah yang satu ini. Kabar. Juara 2. Kabar. Apa itu? Kita cari musik yang bagus. Sabar, cari musik yang bagus. Setelah yang satu ini Pak, iklan loh. Setelah yang satu ini, iklan dulu. Ya. Juara 2-nya diumumkan 1.000 nanti. 1.000 yang lihat baru diumumkan. Juara 2 jatuh kepada Ayo naikkan terus Setelah. bunyinya. setelah Coca-Cola. Oke, Coca-Cola. Ayo terus. Coca-Cola. Iklan. Iklan, biar penasaran. Coca-Cola, 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 Fanta.
Disponsori oleh Coca-Cola. Bisa sempiring. Oh, Jesseling Sembiring ya. Darat. Kok masih ada nama Marban itu juara 2? Sponsornya dari Coca-Cola ini. Lanjut. Pak Bom Palidara sabar dulu, Palidara masih mood itu kurang ini udah telepon saya nggak siap. Makanya jangan les. Libur-libur aja. Palidara bikin ketahuan orang sudah tahu siapa yang juara 2. Siapa yang berdua? Sudah tahu Kalau dari telepon mana? Pak Bom itu jangan telepon Pak Bom aja kasih suara imut dulu. Orang sudah tahu siapa yang juara 2. Belum ada yang tahu di bawah, belum ada Belum ada yang komentar. tahu, orang Lanjut dimut Pak kok. Lidara, belum ada Juara yang tahu 2 Pak Pak Lidara. Leon Yes. Peter. Juara 2, Leon Peter. Aduh. Leon Peter ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya Yang nonton di Polda yang Metro nonton kan Jaya. yang nonton kan 700-an nih, Pak. Yang nonton 700-an, like-nya masih kurang nih, Pak. Jadi jangan diumumkan kalau like-nya belum 600. Ya, Kurang tuh like itu. betul. Waduh, naik kita dong. like dulu. Kita tunggu like dulu, like. Like dulu sampai Ayo. Dulu. sampai berapa gitu loh. Ya, Sampai 800. Ayo. sampai 700 lah. Ayo like dulu. Like. Oh, langsung naik itu. Langsung naik. Langsung Ayo naik. like dulu, Mana ini teman-teman. 700-an nih? Jangan diam-diam Ayo, baik. langsung. Paksa Ayo, terus Pak like-nya Bom. mana? Like dulu. Tuh, itu kan naik langsung toh itu. Naik, Sudah naik, hampir naik. 600 tuh. Dikit sih kurang itu. Masih kurang. Nah, 603. Lumayan. Lumayan, Naik lagi, lumayan. teman-teman. Nah, Terus, mantap, 600. lumayan. Ya, pasti Di live 700. belum ada yang benar nebaknya. Di live belum ada yang Sampai nebak 700 benar, ya. belum ada. 700. 100. Ya, langsung biar naik. Masih ada yang terus. bilang anak Batak juara favorit. Juara favorit sudah tadi semuanya. Udah Sampai selesai. ugat belum nih? Oh, berarti hadirnya Ugat telat belum ya. dapat. Ya, terus Nah, like-nya naikkan, naik terus like-nya. nih. Like teman-teman sampai 700 baru Terima makan. kasih buat Pak Parlem Simamora. Tuhan Yesus memberkati Pak dalam membantu pelayanan Tuhan. Makasih banyak Pak. Parlem Simamora. Luar biasa. Ayo. Juara 2 siapa? Sabar dulu ya. Iklan dulu kah? Iklan yang jungkir balik itu. Iklan lagi. Tadi udah iklan, Pak. Ayo yang di Iklan live sekali tebak lagi biar juara naik yang dua jungkir siapa? balik, Ayo. salto. Salto. Nah, Mama salto ya bagus Salto. tuh. Yang salto aja. Ayo. Yan Tobing, betul Yan Tobing. Tapi namanya kurang lengkap. Ya, luar biasa. 1 dari 72 bidadari telah membuat satu demo yang luar biasa malam ini. Siapa yang berminat? Lincah ya. Aduh, Oke, Baiklah. masa nomor juara 2. duanya Aditya sih? Yang bener aja Pak Aditya juara 2. Buset. Dari seberang lautan dia juaranya. Dikit lagi Juaranya. 700, Pak Bom. Tunggu. Masih 30 lagi. Ya, Yan belum. Tobing yang Naik. bener. Siapa Ayo, nama Ayo lengkapnya? naikin. Ayo, Like-nya mana like-nya? sebelum Ayo like. saya bacakan. Naikin, ayo. Ya, silakan Bapak bacakan. Baik, dalam lomba khotbah Yang juara Di 2 siapa Solata. Bang? Bagaimana BM Bang? 2 Apologet jatuh kepada Pak Cile. Pak. Tak layar. Dengan jumlah nilai. Jatuh pada jatuh Pak, jumlah kepada nilai.
Jumlah nilai Dr. Leon. 178. Juara Dengan lagi. jumlah nilai 74. 174 jatuh kepada Kasih itu Pak, layar saya Pak. Eng. Pak Islam. Pak Islam. Jangan gitu, Bang. Gini, Itu Bang. juara lomba lari dari belakang itu Pak. sebentar dulu nih, saya mau ngomong nih. Jatuh kepada Aditya. Aditya. Begini, Bang. Anu. Jatuh. Begini, Bang. Jatuh kepada saudara. Anu. Jatuh kepada Anu. Saudari. Saudari dan saudara. Sembiring. Teng. Waduh, Selamat LYC buat Susano LYC Sembiring. Waduh, Luar biasa. 1,5 juta dolar. Dengan skor 174. Luar biasa. Selamat. Waduh, dahsyat ya. Oke. Terakhir. Jangan lupa kirim nomor rekening di WA Pak Bom Studio. Makin cepat duit makin meluncur. Juara satu. Ya, ini Pak juara Dani. satu nih, ayo ditebak. Dani. Juara satunya satu, nunggu 1000 penasaran. nih. 1000 view dulu. Baru diumumkan. Ya, ayo yang di live chat tebak juara Halo. satu siapa ya. Ya, juara satu Sampai sebentar lagi menunggu. kita debat dulu sekarang. Lewat dulu, jangan juara Ya. satu, penasaran. Biar penonton banyak dulu. Biar. Ya. Ya. Ini Yang 1000 dulu, ada Pak Bom. Biar jadi dulu, ada jangan. cerita. Ya, Ceritanya biar gini, dulu. Pak Bom. Kemarin sore saya dengar si One Way ngomong begini. Saya seumur hidup sekolah, Pak. Anak-anak saya sekolah, cucu saya sekolah. Belum pernah saya dengar tuh ada pelajarannya gunung bisa jalan, Pak. Dia bilang bumi berputar pada porosnya, gunung ini bisa berjalan, dia bilang, Pak. Waduh, saya bilang ini sekolah di bawah pohon mangga di kali angke kali. Ampun deh, bisa begitu tanggapan mereka ya, polemikus seberang. Gunung bisa berjalan, bingung saya. Bumi datar, ya katanya itu. bumi datar, Pak. Otaknya juga bisa berjalan-jalan, Pak. Iya, Otak bumi saya- Si One datar Way yang ngomong, dikatakan, Pak. Iya, si One Way. Si One Way yang ngomong. Waduh, itu memang gak kayak Kemana sekolah aja tuh nih orang. selama ini? Aduh, amit-amit dah bener-bener. Sangat menyedihkan. Aduh, Penelitian menyedihkan sudah sekali ada. itu. NASA sudah ada, satelit ada, kok masih bisa nggak Hmm. percaya itu loh. Itu kita heran Itu dia, sekali, Pak. Mas. Saya Iya, bingung, Pak, gunung. sama mereka, Pak. Iya, Pak David. Gunung ditancap, Iya. Pak David. Apaan Iya, tuh gunung gunung ditancap? bisa berjalan, dia bilang, gunung berjalan. Kalian aja yang nggak pakai pikiran, dia bilang. Makanya Islam itu orang yang berpikir, dia bilang. Apanya yang berpikir, lo blow on banget. Mana ada pelajaran sekolah itu, ya kan, sampai seumur segini aja kita nggak ada tuh gunung bisa berjalan tuh. Gimana ceritanya dia ya? Sekolah di mana, Pak ya? Maksudnya Saya kira gini, dia- Pak. Hah? Maksudnya gini, Pak King. Jadi maksudnya orang yang beragama dia itu berpikir kenapa tuh gunung bisa jalan gitu, Pak. Iya, Mikirin terus. aduh, itu memang orang itu otaknya. Aduh, Itu one way, orang-orang- ampun dah. Kalau orang-orang begitu sebenarnya harus dilestarikan kalau buat zaman era Begitu sekarang ya. nih. Karena zaman era sekarang ini zaman orang-orang pintar. Nah, jadi orang Ya, bodoh betul. ini semakin hari semakin langka. Jadi harus Oh, dilestarikan. begitu. Diawetin itu. Diawetkan, Dikasih air keras ya? dibungkang, dikasih formalin. Oh, disuntik formalin. Bagian Pak Dokter itu. Iya.
Iya. Aduh. Ampun ya. Ada Bumi aja. datar katanya, NASA telah menipu kita katanya selama ini. Ternyata flat bumi itu katanya. Ustadz-ustadznya udah otaknya kopong semua dah. Ampun dah, bener dah. Itu terang-terangan di YouTube ngomong begitu loh. Bahwa bumi itu termasuk itu siapa? Guru besarnya si Ari itu, tahu kan? Ari pedagang tuh punya guru tuh Ustadz Firanda ya. Dia juga bilang Ustadz Firanda itu, ya kan? Bahwa bumi ini datar, dia bilang. Waduh, saya bilang ini orang sekolah di mana ya? NASA sudah menipu kita katanya. Luar biasa. Ampun dah. Aduh, bagaimana itu Pak Lidara? Bang, gimana Bang? Jadi gini Pak ya. Itu aneh-aneh aja itu. Pak Hidaro paling persis kalau niru yang itu. Iya, pas itu sama si Islam. Sampai saya bikin dunia judul selalu Pak Hidaro pacil berpasangan keok. sih, Pak King David. Hah? Ya dunia tuh itu selalu semalam berpasangan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. ada yang pintar, ada yang bodoh. Nah, itu dia. Itu statementnya semalam yang si Padani itu lupa kita bantah dia semalam itu. Yang ingat gak yang dia bilang Ka'bah itu dibangun di apa? Di padang pasir karena tidak tahu pada saat itu tidak tahu Arab itu ada di mana. Lah, kalau lu bangun di padang pasir, airnya dari mana? Siapa yang bantu bangun di padang pasir? Bagaimana caranya bangun di padang pasir? Panasnya segitu berapa derajat? 50 derajat kali itu panasnya. Bagaimana Ibrahim sama Ismail bisa bangun tanpa tahu posisi? Sedangkan di perjanjian lama, kota per kota itu batasannya sudah ada di Alkitab, sudah disebut. Kok bisa begitu ya? Teman-teman semalam itu kita lupa bantah dia di situ ya. Yang dia sebut itu dia bilang dibangun di padang pasir yang sekarang menjadi Arab Saudi. Dia bilang, wah itu saya pikir ini orang ngarang bebas, asumsinya luar biasa ya. Memang Namanya kita harus hati-hati dengan orang ini. Namanya juga dagelan. Padahal ada Dagelannya sejarah juga apa, KW. sejarah arkeologinya Pak King David, sejarah arkeologinya peninggalan Teman-teman, Raja ada Gede ya. komentar yang juara 1 Pak Bom Bom. Kan Pak Bombong nggak ikut lomba. Kakak Kita Nona kasih yang ke menang. Ibu Yuni aja deh. Kanal pot racing. Aduh, Ibu Yuni. Ya Bu Yuni, kasih Bu Yuni lah yang menang. Kasih Bu Yuni aja. Itunya aja Pak, duplikatnya aja. Asapnya, maksudnya asap. Ya asapnya doang. Iya. Tega Pak. Kasih duplikatnya aja ya. Aduh, betul-betul ya. Polemikus seberang, ampun dah. Dia Kayaknya bilang juara begini satu, lagi sih. juara Hah? satu kita Pak Bambam usul juara satu diumumkannya bulan depan aja lah, Bang. Tahun depannya itu Pak, tahun depannya. Tahun depan aja lah. Tega Pak. Kelamaan katanya tahun depan aja. Si One Way bilang begini lagi Pak Lidara. Si One Way bilang, saya tidak masuk logika katanya. Kok Yesus bisa jadi manusia 100%, bisa menjadi Tuhan 100%? Tidak masuk logika. Kata si Scott bilang apa sama dia kan? Ya logikanya lu aja yang nggak masuk. Kata Scott orang Indonesia. Kalau saya jawabnya bukan, lu aja nggak punya logika, jadi nggak masuk. Aduh. Iya itu orang benar. Kalau Islam itu semua dia bilang orang yang memikir, dia bilang gitu.
Orang yang Tapi berpikir masuk tuh adalah logikanya orang gini, Islam katanya. Pak King David. Bagi Ah. mereka itu yang punya logika begini, ya. Ada batu yang punya kemampuan seperti Allahnya, bisa menghapus dosa. Nah, itu masuk logika. Nah, itu masuk logika, benar itu, betul. Itu masuk logika Iya. sekali itu. Betul. Setuju saya itu. Setuju banget itu. Iya, Jadi bagi aneh itu mereka orang ya. itu masuk akal itu, Pak. Batu bisa Iya. hapus dosa seperti Allahnya kan? Iya. Itu sangat-sangat Jadi masuk di begini akal. Bang, Yalah, Iya, ini lagi iya, satu begini nih. Bang. Ya, gimana Bang? Tetap sih, Bang. Jadi bagaimana Bang? Itu ada nggak di kitab 25 Nabi Bang? Ada sih, Ya Pak. sudah. Ada ya? 25. Iya, ada. 30 nabi malah ada. Oh, ada toh. Ada Iya, Bang. nabi 26, 27, 28, 29, 30. Begini, Bang. Begini ya, Bang. Itu pas tuh. Maksud saya, Bang, itu ada di kitab 25, Nabi. 26, 27, 28. 29. Jadi itu urutannya, Bang. Jangan salah, Bang. Ya udah tahun depan juara satunya, udah tahun depan aja udah juara satu. Tahun depan aja. Soalnya Saya mau Ya, tanya, ya. Bang. 1, Iya, 2, 3 itu maksudnya bagaimana, Bang? Bagaimana itu 1, 2, 3, Bang? Itu maksudnya balonku ada 5, Bang. Enggak, itu ketawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya kan? Kita mesti bilang Tapi tinggal temannya 3, ada. dua lagi kemana? Balonnya. Balon 2 lagi kemana, Pak? Enggak, ada ya orang kayak begitu dijadiin guru ya. Dijadiin Nah, itulah ustadz ya. ajaib kan. Ada Betah ajaib muridnya, yang ada heran. ustadz kayak Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. Ada yang vertigo, Bang. Verbego, Bang. Verbego dia. Verbego dia. Verbego, ada yang verbego ya benar. Iya betul. Verbego sama kereta api mahal, Bang. Verbego, Bang. Ada makhluk kereta api Bang. Tadi tuh Anu ada di bawah sini Anu. Aduh nggak usah Pak, pusing sama dia Pak. Ntar aja dia kalau kita udah bosan baru suruh dia naik Pak. Ya nggak? Tapi kemarin Pak King David sama Pak Lidara tega banget cuekin itu orang. Berjam-jam dia. Nanya dicuekin. Enggak, soalnya kita nggak tahu, Pak Cilet. Bener nggak tahu. Iya. Nggak tahu ada dia udah nongkrong di situ. Saya kira Dia di pojok. Dia di pojok, Pare. Jadi nggak kelihatan. Kayak cucian kotor. Cucian kotor kan di pojok. Saya kira cucian kotor. Saya dalam hati kasihan banget ini orang dinaikin tapi ngomong dicuekin, nanya Harus gitu, Bang. Iya. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu, kita nggak kelihatan pintar, Bang. Harus Iya. ada yang Betul. berbego. Iya. Ada yang pintar kelihatan, Bang. Bang, Tuhan kamu siapa Bang? Bang, Tuhan kamu siapa Bang? Itu orang-orang Maksudnya bodoh ya. begitu. Tapi bukan begitu, Pak. Nah, begini maksudnya, ya kan? Dia di pojok.
Pak Leon, dia di pojok kayak cucian Hmm. kotor. Cucian kotor yang Diem. udah seminggu lupa diangkat. udah bau baru, udah bau baru. Oh iya, ada cucian kotor. Pak dokter sudah sunat Iya. belum Pak dokter? Sudah sunat belum Pak? Udah pakai kapak. Pakai tembakan saya sunat, langsung didor. Pakai kapak. Hmm. Aduh. Aneh Tapi binatang ya. Pak lucu juga. Itu saya mau tanya tuh kasus yang belalai itu gimana kabarnya? Udah ada yang tahu belum Gak ada belalai yang bisa siapa itu? jawab. Gak ada yang bisa jawab. Ya kan? Udah gak ada yang bisa jawab. Udah halau-halam aja udah. Nanti kita tanya sama Jibril lah. Boleh tuh dibawa ke Juma tuh. Sudah dijelasin Wah, belalai dia siapa. lagi. Dia lagi. Kenapa Ngebahas. Kenapa Gimana? ditulis pakai kampak itu sunatnya itu? Kenapa ditulis pakai kampak? Karena mereka mikirnya karena zaman dulu sudah tua toh, jadi dagingnya Keras. alot, makanya harus pakai kampak gitu. Oh gitu. Hampir 100 tahun baru disunat. Nuzulnya begitu Pak King David, asbabun nuzul. Iya betul. Asbabun nusulnya begitu ya. Udah alot, Udah alot kali ya. Tapi itu kalau salah 1 mili aja lewat itu. Aduh. Udah madesu itu kalau udah begitu. Kayak Iya. jingkang itu, daging dua itu. Iya. Itu si Juma tuh digulung sama si Erben tuh. Erben tuh jago tuh. Erben nggak? sabar juga orangnya. Erben sabar orangnya, mantap Iya, dia tuh. sabar. Kita mesti niru dia tuh. Nah, sabar orangnya, santai orangnya. Terus Mantap pemahaman dia tuh. Alkitabnya cukup dia. Nah, bagus dia. bagus. Tapi Erben Oke, masih dia kalah tuh. sama kita, Pak King David. Ya, betul. Erben belum pernah diskusi sama si Pak Islam itu soalnya. Iya, kalau sama dia Pak, udah bludak dia langsung Pak, bisa stroke dia. Buti aja nyerap. Buti aja langsung bilang, udah, yang lain aja katanya. Yang lain aja dah. Saya gak mau Si Buti aja gini, KO katanya. dia. Biasanya kan paling semangat itu. Yang kanal pot racing aja kalah gimana? Iya, nyerah deh saya dah, kasih yang lain. Dia cocok sama Pak Lidara dia. Soalnya dia tuh satu guru satu ilmu tuh. Bang, gimana Bang? Pak Lidara. Begini Bang. Sebenarnya dalam diskusi ini Pak, tantangan terberat itu cuma 2 Pak. Ya. Yang satu si Mirwan, satu lagi si Islam Pak. Itu Mirwan tuh, waduh. Itu mah luar biasa itu. Ya kipas angin benar-benar tuh. Kalau Mirwan nyambung tuh ngomong kemana dia ngomong kemana. Harus disetir. Ya, sepertinya begitu Pak. Tapi bukan begitu maksudnya. Ada aja orang-orang kayak gini tuh. Jadi kalau udah bisa menghadapi yang 2 itu Pak, berarti udah hebat. Nah, sekelas Zuma itu kecil lah itu. Udah kecil benar. Udah kecil itu. Meriam bambu. Ini kan ngeyelnya kan lebih-lebih. Kalau misalnya dia ada terpojok, halo, iya Pak, halo, nggak dengar aku Bang. Langsung banting laptop aja Bang. Bilang apa tadi Bang? Nggak dengar aku Bang. Halo ya. Itu kamus dia kalau udah terpojok. Apa Bang tadi Bang? Apa yang Abang kata Bang? Masa Bang? Itu si Yuni juga begitu tuh. Disuruh baca, aduh nggak kelihatan. Kalau pakai HP tinggal gedein aja itu kayak orang nggak tahu. Kalau si Iya. tapi berani loh. Si Islam tuh berani negur Dani loh itu. Dani ini salah. Oh iya. Dani itu.
Iya. Iya, dia ngomelin tuh sama si Dani. Hebat dia tuh. Itu orang Madura itu, Pak. Tapi aku curiga itu Pak King David. Kalau dilihat fotonya itu loh, aku agak curiga. Iya. Kayak kelas C itu apa? Kelas B atau kelas C itu loh. Iya, kelas B, Pak. Oh, itu ya. Sekolah luar biasa ya. SLB. 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 SLBC, SLBA. Sekolah B katanya. Aduh, ampun dah. Ayo Bang, diumumkan Bang. Udah nggak tahan nih. Ayo Bang, sudah Bang. Udah 1000 Bang. Udah 1000 Bang. Kapan Pak Bom? Udah 1000 Bang. Bagaimana ini Pak Bom? Oke. Pak Bom. Oke. Juara 1. Eng. Cer. Dani. Juara 1. Eng. Titik. Juaranya 1. Nah, dulu. Tuh. Dengan Juara nilai 1 dengan nilai 178,5. Eng. Taruh ya. Juara 1 lomba, pengumuman lomba khotbah Solata BM2 Apologet. Juara 1 adalah tarik napas dulu. sebagai berikut. Tarik napas dulu siapa? Ya. Siapa? Dani Aditya. Dani Anu. Juara 1 siapa? Dengan nilai perolehan suara 178,5. Saudara Yanto. Langsung Pak. Koba. Wow, Yanto luar Koba biasa. 178. Haleluya, 2,5 miliar. Hadiah Rp2.500.000. Oke. Wah, luar biasa nih. Selamat buat Yanto Skor. Kobak. Tuhan Yesus Selamat. memberkati. Haleluya. 178,5 nilainya ya, luar biasa. Ya, siap. Silakan kirim nomor rekening. Ya. Paling lambat besok ya, dananya udah masuk pelan-pelan. Ya. 3 hari lagi duitnya balik ke panitia lagi untuk pesta kita. Nah, itu coba nanti diperiksa rekeningnya masing-masingnya pemenang. Ya. Jadi saya kasih tahu nanti pemenangnya mengecek rekening masing-masing Udah. tahun 2024. Karena perjalanannya jauh. Perjalanan rekeningnya jauh. Lama. Emang ngirimnya pakai onta, Pak Rey? Iya, pakai otak. Tahu. Waduh. Aduh, kasihan ya. Iya. Udah zaman canggih ini masih tetap aja pakai paket ekspres aja paling cara paket ekspres pakai buruk ekspedisi paket ekspres. Luar biasa. Jadi sudah selesai lombanya, juaranya pun sudah diumumkan. Tinggal juara kuisnya belum. Ya. Saya usul Pak Bom, nanti kita adakan juara-juara untuk kategori berbohong dan takia terbaik. Kedua, juara ngeles terbaik. Dan ketiga, juara yang nguber buntut yang paling hebat. Yang terbaik. Khusus yang masuk room Solata ya. Khusus yang masuk room Solata.
Nanti Juara itu satunya kalau siapa gitu ya? nanti kalau Solata ulang tahun yang pertama tuh Muslim yang paling banyak Oh iya, masuk betul. sama bertakia. Iya itu Ya, perlu. Enggak perlu loh kita kasih hadiah. Benar, kita masih Kasih. perlu untuk menghargai mereka loh. Iya, mengapresiasi. Iya. Ya, hadiahnya ambil di Arab. Iya. Nggak, hadiah enggak. Ambil di Arab. Jangan Pak Sesuai hadiahnya. itu sesuai khotbahnya Pak Bom malam ini kan. Iya. Sesuai, harus diikatkan lehernya itu pakai batu ditenggelamkan, itu sesuai itu khotbahnya. Aduh, ampun. Oke, malam hari ini lanjut. untuk Pak Julius, ya Pak Julius silakan kirim nomor rekening. Pak Meri Saragi kalau nonton kirim rekening ya Pak Meri Saragi. Anak Batak kirim rekening. Pak Stefanus Putu Arsya, ya kirim rekening. Arius Galo silakan kirim rekening. Ibu Aneke silakan. Pak Meso Satulo. Ya, yang Pak Yanto dan Tiomai sudah ya. Sudah kirim rekening. Ditunggu paling lambat 1 minggu, Pak Bom Bom. Lewat 1 minggu duit beli camilan aja. Yang tunanetra juara berapa Pak? King David. Yang tunanetra saudara kita yang tunanetra itu masuk nggak itu? Ya Pak Meris Saragi itu kan yang tunanetra. Iya, masuk kayaknya. Favorit itu. Masuk itu kayaknya kemarin. Ada kan namanya? Edi. Iya. Bukan Meris Saragi. Meri Saragi ya. Sama 2 itu kan kalau nggak salah. Kan ada 2 orang ya. Iya. Edi Daud sama Meris Saragi. Iya. Iya. Betul. Masuk itu. Favorit rasanya. Udah beres kan ya? Oke. Kalau Pak Meris Sekarang itu- lanjut di mana nih Pak Bom Bom? Lanjut di ini kuis ya? Ya. Yang kemarin belum kejawab itu. Kuis apa itu, Pak? Pak Bang Yoel punya kuis. Silakan Bang Yoel. Nah, siapa itu? Siapa yang mau jawab itu? Bang Yoel ya. Ulang lagi itu. Ini kuisnya kuis baru ini. Bukan yang kemarin. Oh, baru lagi. Baru. Oh, yang kemarin batal ya? Batal. Nah, batal. Oke. Turun lagi dari 100.000 ya? Iya Pak Bambang. 100.000 kan ya? Ya, silakan. Turun lagi 100.000. Ya. Pertanyaannya, siapa nama Raja Yehuda yang paling singkat masa jabatannya? Ayo. Ayo Gon. Nah, Ayo, cari. Langsung. Ayo nyari. Langsung di live chat atau langsung di WA. Ayo. Siapakah Siapa? nama Raja Yehuda yang paling singkat masa jabatannya? Wah. Nah, ayo. Dapat $1 juta. 100.000 rupiah. Ayo, secepatnya. Yang di live chat, ayo. Silakan. Ada yang bisa? Yang di room nggak kan ya? Dapat 100.000 potong PPN. Pengiriman. Iya, karena transfer tuh kalau melalui bank BRI langsung tidak ada PPN atau bank BCA, tapi kalau bank lain PPN. Ya. Ayo. Yang di room nggak boleh Ayo. jawab, buat audien aja, King David. Iya. Yang di room nggak usah jawab. Pasti Iya, tahu itu jangan. belum itu. Iya. Ayo di live chat, ayo cepetan cari. Mana ini? Sudah ada satu yang masuk di Pak Bom Bom, yang di live chat Pak Bom Bom. Udah ada satu ya? Ya, Benar nggak Pak? betul ada yang satu nih, bener nih. Raja apa? Udah umumkan aja tuh kalau dia. Mana duluan? Ini loh. Dedi. Fidel Kustos ya. Yang duluan. Ya, yang duluan Fidel Kustos nih. Tadi aku nyimak nih.
Fidei Nah, Kustos. udah kasih dia. Sama siapa? Simri atau apa? Fidei, ya betul. Zimri. Zimri, oh iya, ini nih, ini. Ya. Ini ya? Oh Ya, iya. betul sekali. Ah, Zimri, Zimri. Sorry. Oke. Fidei Kustos. Simri kirim Zimri. rekening langsung ke studio. Bukannya itu Raja Sunda Empire. Salah, Bang. Bukan itu, Bang. Oh, salah. Itu di 25 nabi, Bang. Kok salah? Fidei Salah, Kustos Bang. tanya dulu itu. Itu berapa lama ya menjabatnya Raja Zimri itu? Dia bisa jawab tapi tahu nggak dia berapa lama itu? Jadi Raja Yehudanya. Ah, Wah, ini hadiahnya Ayo. buat Pak Bom Bom. hadiahnya buat Pak Bom Bom katanya. Oh, hadiahnya katanya buat Pak Bombong. Ole. Hore. Mana? Haleluya. Oh, Mana sih? nih, ada tuh Fidel Castos tuh. Mana? Tuh ada nih di bawahnya Mana? itu. Apa Bom Bom pura-pura nggak tahu ah. Namanya siapa sih? Buat Fidel Tadi. Kustos. Fidel Kustos. Kustos. Nah, betul ya. Fidei Kustos Cari pinter ya. dia ada di atas anak Batak di komen, live komen di chat. Komen itu di atas anak Batak. Oh iya. Ya, Coba 100.000. Tampilin di Selesai. layar. Hadiahnya buat Pak Bom Bom tuh katanya. Nah, mantap. Coba Pak Bom Bom ditampilin Pak Bom Bom. Mana anak Batak mana? Ada itu Pak Bom Bom. Ada itu. Coba cari dulu. 10 apa nih? 10.02. Ya udah sekarang enggak biarin Pak Bom Bom yang cari, kita diam aja. Wah, hadiahnya buat dia. biar ada kerja. Dia cari. Ngerjain ini namanya. Biar dia cari satu-satu lah. Uangnya orang rekening ada kirim gimana sih? Biar dia cari. Kirimnya pakai WA, woi. Ini ditanya juga nggak ini? Nah, ini nongol nih. Nah, Islam. Di pojokan lagi, aduh. Bang. Islam. Saya mau tanya. Islam. Udah ketemu belum Pak Bom Bom? Iya. Ya, Islam. Saya mau tanya nih. Kamu kan sering tahu-tahu ajaran kekristenan toh? Suka kutip-kutip toh? Ini ya. Ya. Akhirnya ketemu. Hore, ketemu juga. Hore. Apa cipilan lagi? Sering-sering aja ya. Pak Bom Bom, aku tanya Islam dulu ya Pak Bom Bom ya. Ya, boleh. Dapat hadiah dia toh? Abang Lobo punya suara buruk. Abang Lobo punya headset. Ya, Islam. Kamu kan sering masuk hukum Kristen, tanya-tanya firman Tuhan, ya toh? Boleh nggak aku nanya satu aja? Gampang nih, nanti dapat hadiah dari Pak Bom Bom kalau bisa. Silahkan. Ya. Pertanyaannya tentang kekristenan. Silakan Bang. Silakan ya. Silakan, Kamu kan Bang. tahu Tuhan Yesus toh yang disalib itu. Kamu kan sering tanya-tanya tentang itu. Nah, pertanyaan saya sederhana nih. Berapa kali Tuhan Yesus diadili? Ayo. Pada dia dari Pak Bom Bom tuh. Tuh. Dapat. Maksudnya diadili bagaimana maksud Abang? Nah, sebelum disalib kan diadili dulu. Maksudnya diadili sebelum disalib, Bang. Sebelum disalib diadili, Bang. Ya, diadili dulu sebelum dijatuhi hukuman mati itu diadili dulu. Iya, berapa kali? Ya begini Begini Bang ya. Terlalu gampang sekali. Berapa kali? Orang bisa cari di Google itu. Berapa kali? Kalau di dalam itu khusus Islam Pak Bom Bom. Kalau di dalam kisah 20 nabi, 25 nabi, nggak ada itu, Bang.
Ayo, berapa kali? Dapat hadiah loh Islam. Lumayan nih buat Iya pulsa. ya. Begini Bang ya. Kalau di dalam Islam itu bahwa diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati tersalib dan tidak mati terbunuh. Rasain Jadi lo, rasain lo Bang. Rasain. Jaka sembung bawa golok. Gini Bang ya, yang aku tanya itu bukan di ajaranmu, di kekristenan Bang. Bener kan? Ini Bang ya. Bang, gini Bang. Di dalam kisah 25 nabi itu nggak ada Bang ceritanya. Begini Bang, kalau mau tahu cerita itu kita tunggu edisi 25 Nabi terbaru Bang. Begini ya Bang. Ya udah Pak Yoel, Bang Yoel tuh urusin deh anak buah Bang Yoel, urusin adeknya tuh. Enggak gitu. Urusin sohibnya tuh. Urusin sohibnya. Kalau ditanya itu Biar- kitab kok lu ngomongnya begitu. Biar aku Bang. yang bertanya saja, Bang. Aku bertanya. Ya, Ya, coba Bang. silakan. Iya, Saya Bang. usul Pak Raja Kafir. Saya usul. Iya. Mendingan Pak Raja Kafir tanya kapan dia disuntik booster. Bang Islam, boleh tanya Bang Islam? ya silahkan bertanya silahkan. Iya, jadi kan gini Bang. Kalau manusia itu kan diciptakan dari tanah Bang. Walaupun banyak sekali yang mengatakan berbeda-beda, tapi saya ambil satu aja yang dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, jin, setan diciptakan dari api. Kalau bidadari dari apa Bang diciptakannya Bang? Terima kasih Bang Islam. Begini Bang ya. Dari tadi Bang. Dari dulu Bang. Diciptakan dari dulu Bang. Udah dulu. Silakan Pak Islam. Silahkan Bang. Iya ya, dia begini Bang ya. Kalau bidadari itu kan artinya diciptakan Allah Ta'ala daripada ya cahaya. Apakah ada dalilnya Bang? Sesak napas Iya. sebenarnya. Itu di dalam keterangan ada saya baca itu. Di kisah 25 Nabi ya Pak ya. Kalau yang data saya kok bisa beda ya Bang? Mungkin bisa diceritakan dulu Bang. Nanti saya ceritakan data saya ini Bang. Silahkan Bang. Kalau malaikat itu dari cahaya laser. Kalau bidadari dari cahaya Petromax. Itu Bang. Iya benar. Lah Pak Kilo salah. Kalau Adam diciptakan dari tanah, ya, tanahnya tanah daratan pasti. Kalau Bukan tanah sengketa. Nah, kalau bidadari dari tanah sengketa, karena separuh kuburan, separuh tanah darat. Separuh tanah Kalau Pak kuburan, separuh tanah darat. Aduh, capek deh menghadapi ini. Capek deh. Gimana, Itu Bang? keterangannya di mana Pak Islam? Yang Bapak pernah baca itu Pak? Iya, itu daripada keterangan-keterangan di dalam Islam. Jadi ini ada juga diceritakan dalam riwayat-riwayat.
riwayat 25 nabi. Iya. Aduh, ini jadi bingung. Kuat killer deh. Keinginan ketularan, Pak. Pak Islam. Kok bisa itu masuk dalam riwayat 25 nabi? Memangnya bidadari itu termasuk golongan nabi, Pak? Ya, Atau dia maksudnya istrinya para nabi? Jadi diceritakan. Jadi ada orang bertanya, diceritakan. Semasa dulu kan ada orang bertanya, dijelaskan. Bertanya ke siapa, Bang? Ya, tentulah orang berbicara itu kepada Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan itu kan dalam riwayat. Jadi ada orang yang bertanya ke saya Nabi kasih Muhammad. Saya Nabi kasih clue Muhammad. aja, Bang. Bang Islam saya kasih clue ya, Bang. Ada diciptakan dari 4 unsur, Bang. Dan seperti kemarin kan Bang Islam kan bilang 1, 2, 3 itu ada, Bang. Iya. Bidadari berwarna-warna, Bang. 1, 2 kayak balon itu loh, Bang. Silahkan, Bang. Saya udah kasih clue, Bang. Bagaimana Bang bilang ini? Ya maksudnya menurut Pak Bang Islam itu diciptakannya dari itu dari apa, Bang Islam? Iya. Dari cahaya bidadari. Berarti sama dengan malaikat ya, Bang? Ya, bisa jadi. Oh, iya, ya. Ada. Bang Islam pernah baca itu dalilnya itu. Iya. Jadi begini Bang Pak ya. Islam. Jadi abang bertanya kepada saya. Jadi apa yang saya ketahui saya katakan, saya sampaikan. Jadi saya sebenarnya yang saya ketahui, yang saya jelaskan ini. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tidak jelaskan. Oke, Pak Islam. Kan ada 25 nabi kan? Tadi Pak Islam bilang itu ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Terus 24 nabi lain nggak pernah ditanyain tuh mengenai bidadari, Pak. 24 nabi yang lain nggak ada yang nanyakan, Nabi Isa itu bidadari berasal dari mana? Nabi Ibrahim itu bidadari berasal dari mana? Nggak ada yang nanyain gitu, Pak, sama mereka. Ya, hanya ke Muhammad aja nanya. Mungkin ada juga bertanya, tapi sepengetahuan saya mungkin ada juga itu, tapi yang saya tahu kan sudah saya sampaikan. Enggak, kan Bapak yang baca. Kan Bapak yang baca. Iya, kan Bapak yang Iya, kan Bapak yang baca buku 25 nabi, bukan buku satu nabi kan, Pak. Dengarkan dulu Bang ya, walaupun saya baca 25 kisah dalam Nabi itu, tetapi saya kan tidak membaca semua. Mungkin ada juga berbicara begitu mengenai apa bidadari. Oh mungkin. Karena saya tidak semuanya membaca. Mungkin, saya rasa mungkin bodohnya Bapak ketularan sama yang nanya kali, Pak. Apa pula Bang bilang begitu? Tega. Anti kadrun. Ada nggak yang nanya sama Nabi Muhammad? Kadrun itu apa, Pak? Pak Islam ini ada aja. Bagaimana mau bilang? Nggak jadi ya. Aduh. Bapak udah minum obat cacing belum, Pak? Lupa, Pak. Cacingnya udah kegedean. Begini Bang ya. Begini Bang ya. Jadi kami kitab suci Al-Quran itu adalah kebenaran. Kitab suci Al-Quran. Jadi kebenaran kebenaran dibaca, kebenaran ditulis.
Kebenaran kebenarannya apa, Pak? Maksudnya saya bertanya kan, saya bertanya ini. Jadi bagaimana dikatakan kemurnian kitab suci itu menurut Bapak? Bagaimana kemurnian kitab suci itu? Yang saya tahu yang Artinya murni, ada kitab yang saya tahu, suci dari Pak, dulunya. Pak, yang saya tahu itu yang murni itu susu murni, Pak. Nah, itu susu ada yang murni. Oh, kalau iya. Kalau menurut Bapak begitu ya. Ya, silahkan yang lain. Iya. Silahkan yang lain. Nah, menurut Bapak kitab yang suci murni itu gimana, Pak? Ya, kemurniannya itu datangnya dari Tuhan kan begitu. 100% begitu, Pak, ya. datang Itu pemuda-pemuda di gua itu sama anjingnya itu apa murni itu? Oh ya Tadi sudah dulu, Pak, terungkap sebentar. gitu loh. Sebentar Ya, dulu, mungkin Pak Selamat. ya Sebentar, silakan. Pak ini Selamat, ya. mungkin Bang Begini ya. Tadi dulu, Bang tadi dulu. Pak Islam, saya mau bicara sama Pak Islam. Aduh, kakek udah tua ini. Pak Islam, tadi katanya Iya. kitab suci itu murni dari Tuhannya. Tapi kalau kitab Iya. suci yang ada perkataan jinnya, berarti bukan dari Tuhan ya, Pak ya? Bagaimana Abang bilang? Halo, emang nggak kedengeran, Pak? Halo? Ya, kurang jelas. Bagaimana Abang bilang? Kalau saya bilang ada kitab suci yang dari jin itu dari Tuhan bukan, Pak? Itu Kalau murni, dari Pak. jin Masih murni, bukan. Pak. Oh, bukan Kalau ya. Abang katakan kitab dari jin itu bukan dari Tuhan. Pak Bambam, Kalau minta Abang buka link, Pak katakan Bambam. dari jin, dengarkan dulu. Kalau Abang katakan dari jin itu bukan dari Tuhan. Apakah Anda mengatakan jin itu Tuhan? Enggak, saya nanya justru. Jadi Al-Quran diwahyukan hanya kepada Nabi ya, Pak ya? Nabi Muhammad ya? Itu menurut pendapat Abang itu begitu. Ya saya nanya justru. Itu Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad saja? Atau ada nabi lain, Pak? Halo? Ya, halo. Ya. Itu kalau Al-Quran diturunkan, diwahyukan hanya kepada Nabi Muhammad, Pak ya? Ada nabi lain nggak, Pak, yang Iya, diturunkan iya. Al-Quran? Ada nabi lain nggak, Pak, yang dikasih Al-Quran, Pak? Ya, cuma Nabi Muhammad menerima wahyu dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Pak Bambam minta buka link, Pak. Jadi private chat, Pak. Saya udah bukakan, Pak. Share link saya aja, Pak. Nah, ini password Pak Cilo tuh paling mantap udah. Nggak kayak saya. Ya, ini Pak Islam, hadis riwayat Bukhari 731. Ya kan? Ini ya Pak sang penggugat deh. Betul. Oke. Jahriyah atau mengeraskan bacaan dalam sholat fajar atau subuh. Ya. Pak Islam bisa baca ini? Tulisan Arab ini? Iya. Bisa? Iya. Mau baca? Terus, enggak usah lagi saya baca. Oh, nggak usah. Karena nggak bisa, nggak usah ya. Karena kita bukan orang Arab toh. Oke, Bapak mau baca silakan. Maksudnya pertanyaannya apa? Bilang aja terus. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, Pak. Enggak, apa pertanyaannya? Bilang saja terus. Ya, belum Oke, dibaca dulu lah. Kalau Bapak nggak mau baca, saya bantu baca boleh ya, Pak? Pak Islam boleh ya? Silahkan. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dan seterusnya
dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi, ini apa nih? Tulisan apa nih? Oh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukas. Saat itu telah ada penghalang antara setan, ini Pak ya, penghalang antara setan dan berita-berita langit, di mana telah dikirim kabut kepada setan sebagai penghalang. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Maksudnya kaum setan nih Pak ya, setuju ya? Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Aduh, Lalu kaumnya berkata, panjang kali apa apanya. yang Maksudnya terjadi yang dengan ditanyakan kalian? apa? Bapak dibaca dulu, sabar, ini kitab Anda kita Islam baca. diam Islam. Tamu nggak sopan. Maksudnya apa kan Ya. terus? Maksudnya jawabannya pertanyaannya Iya, apa? Bilang aja sabar. Ya terus. diam dulu, Udah, diam dulu. langsung diam ke bawah dulu. aja Pak, langsung ke bawah aja, ke bawah. Bagian bawah yang Nggak pentingnya apa-apa. di bawah. Kita Turun ke baca bawah aja tuh. dulu. Maka Oke. setan-setan kembali menemui kaumnya. Lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab, waduh, setan menjawab ya, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit dengan dikirimnya kabut. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya. Lalu perhatikanlah apa penghalang yang ada di antara kalian dan berita-berita langit. Maka berangkatlah setan-setan yang ada di Tihamah untuk mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang sedang berada di pasar Ukas. Saat itu, beliau dan para sahabat sedang melaksanakan sholat fajar. Ketika setan-setan itu mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik, sehingga mereka pun berkata, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, dalam kurung yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. QS Al-Jin ayat 1 dan 2. Maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin dalam kurung akan Al-Quran. QS Al-Jin ayat 1. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Waduh, perkataan jin bisa diwahyukan ini Pak. Maksudnya bagaimana ini Pak? Ini, itu mungkin yang mau ditanyakan ya Pak Sang Muga. Betul. Tadi kan katanya kalau jin yang kasih wahyu, gimana Pak Islam? Iya, diwahyukan kepada beliau. Beliau ini Muhammad maksudnya ya? Iya, yang diwahyukan kepada beliau adalah perkataan jin. Bagaimana Pak Islam? Gimana Pak? Bertanggung jawablah Anda dengan kitab Anda.
Jadi yang Silakan, memberikan Pak Islam. wahyu itu, sumber wahyu itu maksudnya ada yang lain gitu Pak ya. Tuh. Bukan hanya dari Allah gitu ya. Ya, Silakan Pak Islam. silakan Pak Islam. Pak Islam. Pak Islam. Ini Bang ya. Saya juga belum baca itu Bang. Pak Islam. Begini Bang ya. Terlalu berat. Bagaimana itu Pak Islam? Ada wahyu perkataan jin Pak Islam. Begini Bang ya. Coba. Halo, begini. Ah. Dengarkan dulu ya. Jadi itu menceritakan mengenai jin, Allah Ta'ala menceritakan mengenai jin bahwasanya ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, jadi jin ini tidak dapat lagi mendapatkan berita dari langit. Jadi sebelum lahir Nabi Muhammad ke alam dunia, ini jin ini bebas saja ke langit, bisa menerima berita-berita dari langit. Jadi setelah lahirnya Nabi Muhammad, jadi mereka tidak dapat lagi mendengarkan berita-berita langit. Jadi ini Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, itu kan firman Allah, bukan pula jin ini berfirman. Itu abang salah paham. Oh, berarti yang ditulis di sini salah ya Pak? Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Itu salah berarti ya Pak? Kan sudah saya katakan, itu Allah menceritakan mengenai masalah jin, kan sudah saya sampaikan. Allah menceritakan masalah jin. Waktu itu kelahiran Nabi Muhammad, dia tidak bisa lagi ke langit. Bukan. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Berarti ada wahyu yang berasal dari perkataan jin. Gitu Pak. Itu salah tafsir abang, itu tidak begitu. Oh, bukan salah tafsir, berarti salah tulis ini ya. Yakni diwahyu. Kan sudah saya katakan. Kan saya katakan sudah bahwasanya Nabi Muhammad cuma menerima wahyu. Ya, wahyu yang berasal dari perkataan jin. Lagi abang begitu kan, jadi payah saya memberikan kepada abang ini, tidak mau apa. Bukan saya yang payah Pak. Kalimatnya berbunyi, saya bacakan ulang Pak ya. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Itulah saya katakan bahwasanya Allah Ta'ala menceritakan mengenai jin. Kenapa Allah itu bisa sampai menceritakan perkataan jin, Pak? Allah itu pembantunya jin, Pak, makanya bercerita tentang jin. Anda salah apa itu? Salah tafsir Anda. Enggak, ini hadis loh, Pak. Enggak ada yang tafsir. Hadis loh, Pak. Kok hadis ditafsir? Gimana sih, Bapak nih? Yang tafsir siapa? Maksudnya Pak Bambang bisa tampilkan? Enggak, saya enggak ada nafsir, Pak. Jangan salah, Pak. Pak Bambang tolong tampilkan, Pak. Kalau di dalam Islam kan sudah saya sampaikan bahwa saja ketika Nabi Muhammad itu lahir, jin itu tidak bisa ke langit. Ini Pak yang saya kasih hijau ini, yakni diwahyukan kepada beliau. Beliau di sini siapa nih Pak? Muhammad kan? Itu ada. Dengarkan dulu ya, yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Kan perkataan jin itu maksudnya diceritakan oleh Allah. Perkataan jin itu diperkatakan oleh Allah, diceritakan. Kan sudah itu jelas. Iya cocok berarti. Jin. Berarti wahyu itu berarti cocok Pak. Berarti wahyu itu berasal dari perkataan jin. Kan itu yang ditanya tadi. Salah abang menafsirkan. Kan sudah saya katakan. Bukan nafsir, Bapak tadi yang bilang. Bapak tadi yang bilang barusan. Nah, biar jelas nih Pak Ciler. Yang satu lagi Pak Ciler. Di link kedua. Nanti langsung ke bagian bawahnya aja.
Yang Bentar, kedua, aku Pak. bukakan dulu ya. Ya, minta tolong, Pak. Begini Bang ya. Tirmizi. Bentar ya. Ini hadis Sunan Tirmizi, Pak Islam, yang ditampilkan. Nomor 3245. Pak Bom bisa bagi, Pak? Pak Bom? Dia belum? Oh, oke. Iya. Hadis Tirmizi nomor 3245. Kurang gede ya? Ya, lumayan sih. Lumayan ya. Hmm. Oke, yang mana mau Langsung dibaca, ke Pak? bawah Biar aja, saya langsung ke baca. bagian bawah aja, biar panjang, biar jelas. Ah, ini Pak. Ini Pak ya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. QS Al-Jin 1 dan 2. Nah, ini kalimatnya, Pak. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin, Pak. Ini saya gedein dulu, Pak ya. Biar lebih jelas. Jadi gimana, Pak? Jelas tulisannya. Ini, Pak. Kalau di dalam Sesungguhnya Islam tidak begitu, Bang. Karena di dalam Islam hanya Allah yang berfirman kepada ini kitab kepada Bapak, Nabi. Pak. Ini kitab Bapak, Itulah hadis makanya Bapak. Abang ini Di sini perkataannya tertulis tidak Pak Islam. Coba Anda jelaskan dulu. Sesungguhnya di yang dalam diwahyukan keyakinan umat kepadanya Islam bahwasanya yang menerima wahyu itu adalah Muhammad, yang memfirmankan itu adalah Allah melalui malaikat Jibril. Nah, tetapi bagaimana dengan sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Bagaimana, Pak? Kan sudah saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu daripada malaikat Jibril menyampaikan. Betul. Jadi Tapi Jibril yang itu jin tertulis maksudnya di atau sini, gimana? yang tertulis di sini yang diwahyukan adalah dari perkataan jin. Kan sudah saya katakan Ya, kan saya juga sudah bahwasanya baca. yang mentafsirkan Bapak ini tidak benar. Bukan Itu bukan ditafsirkan, Pak. Itu dibacakan. Kan sudah saya katakan, yang ditafsirkan Bapak ini tidak benar. Apakah yang dari jin itu hanya surat Al-Jin atau apa gitu loh Pak Islam? Ini sudah jelas datanya. Pak Islam mau ngomong apa gitu loh. Kan Kalau Pak sudah Islam saya bilang katakan sebentar. Allah Kalau tadi itu Pak Islam menceritakan mengenai jin. Kan sudah saya katakan Allah itu bukan menceritakan mengenai jin. kalimatnya nggak kayak gitu. Kalimatnya coba Bapak baca baik-baik itu. Wahyu, itu wahyu. Itu tengok itu surah Al-Jin 1-2 kan itu ada surah jin, artinya menceritakan jin, surah jin kan itu ada 1-2. Nah, terus yang ditandain itu Pak, coba dibaca Pak. Ya. Yang ditandain itu tulisannya baca coba. Ya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Itulah maksudnya yang diceritakan Allah itu mengenai jin. Enggak, bukan mengenai jin. Tulisan perkataan jin kok mengenai jin. Itu kan menurut Abang. Lah itu tulisannya begitu. Iya. Enggak, itu tulisan. Tadi Bapak kan itu baca. hadisnya begitu, Pak. Iya, Bapak yang tapi baca kan tadi Islam barusan. tidak begitu menafsirkan, Bang.
Oh, hadis Kami Islam ditafsir lagi hadis, Pak, ya? tidak begitu Enggak, menafsirkan. hadis ditafsir lagi, Pak. Jadi saya tanya dulu abang itu, kalau Bukan huruf hadis, mim, hadis ditafsir dulu, Pak. Hadis. ya, dengarkan dulu ya. Huruf mim itu apa artinya mim? Mim, huruf mim itu. Anda tidak tahu menafsirkan. Mimi, Alif apa? Yang nafsirin siapa, Bapak Islam? Kami cuma membacakan, Bapak Islam. Itulah membacakan abang itu. Abang itu membaca, tafsirannya bukan begitu. Bukan Saya begitu. tidak menafsirkan, itu terjemahannya, Bapak. Iya. Tidak begitu. Aduh. Bahwasanya Allah itu berfirman. Ini siapa yang masih setia stok autan ini? Autan ada yang punya? Habis lagi punya saya. Aduh, Kalau autan nih. Pak Islam ngomong gitu justru berbahaya Pak Islam. Jadi Allah mengambil referensi dari jin kalau Bapak maksud begitu. Salah juga tidak. tafsiran Bapak. Tafsiran Bapak salah juga. Jadi Bapak pelajari. Menceritakan mengenai jin. Berarti ada Jadi perkataan Allah jin. Ta'ala- Ada perkataan jin di situ kan? Allah Ta'ala tidak cuman berkata kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, menceritakan Nah. hewan, menceritakan Jadi yang langit, diwahyukan menceritakan kepada bulan, beliau menceritakan perkataan siapa, matahari, Pak? Jadi banyak diceritakan Allah itu, menceritakan Ya, kalau- malaikat, menceritakan Adam, menceritakan Nabi, menceritakan langit, menceritakan angin. Ya, Jangan kemana-mana oke. dulu Pak. Jangan Intinya, jangan Pak, kemana-mana dulu. tulisan itu Jangan apa, kemana-mana. Pak? Jadi begini, Bang, apakah langit itu yang berfirman kalau Allah ceritakan? Apakah langit itu yang berfirman? Kan tidak. Sesungguhnya yang Tentang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Jadi saya sampaikan ini, abang ini apa aja meluruskan pikiran abang aja. Sudah saya katakan Nih, bahwa gini ya. Allah Ta'ala mengenai Nih, cerita Pak Islam. Begini. Allah bilang sama Nabi nih. kepada waktu. Begini, Oh, Pak Islam. sebenarnya Pak Islam. jin ini, Pak Islam. ya, Begini, Pak Islam. Woi. Shoo. Nih, saya bacain dari atas dikit ya. Allah berkata pada Nabi, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Berarti yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin, dan Allah kasih tahu ke Nabi. kamu aja tidak mengerti itu. Itu kan surah jin, artinya menceritakan jin. Surah jin 1 sampai 2. Jadi abang tidak mengetahui. Islam. Ini yang nulis Sunan Tirmizi loh ini, bukan kami yang nulis. Kamu ini gimana sih? Kamu lebih pintar dari Tirmizi apa bukan sih? Anda tidak Di mengetahui. Tirmizi, di Ahmad, di Bukhari, ada semua. Berarti Iya. mereka lebih goblok dari Pak Islam atau bagaimana, Pak Islam? Ya, Pintaran Pak Islam atau pintaran mereka? itu kan sudah saya sampaikan. Kalau memang Bukan yang saya abang tanya, Pak berkata Islam lain, lebih pintar dari mereka atau mereka yang lebih pintar dari Pak Islam? Kalau abang berkata lain, ya silahkan saja. Kalau menurut pemahaman saya begitu, silahkan saja. Kalau memang berbeda. Begini. ya. Kita cuma nyampaikan yang tertulis dari Sunan Tirmizi ini adalah sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Nah, terserah netizen mau menilai kalimat ini artinya apa, terserah deh. Itu aja Pak Sang Penggugat kan kali. Ya. Ya. Oke. Nomor 2. Oke. Pak Islam nomor 2. Jadi jauh Perkataannya harus sekali dari Allah ya, berbeda Pak Islam. itu. Kalau Tahan dulu. jin pula berfirman, jin tidak pernah berfirman. Siapa Tapi belum wahyu. Ada Ya, salah berarti itu. Kalau berarti ayatnya Itu aja Bapak tulisannya tunjukkan. wahyu. akan begitu. Pak Islam ayatnya aja Bapak tunjukkan bahwa Karena bentar Bang. Abang tunjukkan aja bahwa
iblis atau apa namanya jin tidak pernah berfirman. Itu aja ayatnya Bapak Islam tunjukkan supaya mendukung Bapak. Jangan Bapak asumsi pengetahuan Bapak itu hanya sebatas 25 nabi. Kami udah tunjukkan hadis-hadis. Jin tidak pernah berfirman. Mana ayatnya itu? Ayatnya. Teman-teman, itu perkataan jin. Dasar Itu saya. Allah sampaikan. Gitu. Pak Bom tadi Bang Islam itu kan tanya masalah kitab suci. Nanti saya jelaskan tentang Alkitab gantian ya. Nanti ya. Nomor 2 itu ya Al-Quran harus perkataan Allah 100% Pak ya. Setuju nggak Pak Islam? Bukan begitu, Bang. Benar, masa manis Pak dulu. Pak Islam tahu nggak ada 3 ayat yang dari Umar, Pak Islam? 3 ayat Al-Quran dari Umar. Saya tidak tahu. Pak Ciler boleh minta tolong lagi Pak Ciler. Siap. Ini Shinchan lagi main ini Shinchan. Siap. Tinggal di share screen sama Pak Bom. Ngantuk Pak Bom yang ngantuk. Hadis Bukhari nomor 387 ya Pak. Silakan Pak Bom dibagi Pak. Oke, ini Pak Islam, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 387, kitab sholat. Masalah kiblat dan mereka yang memandang tidak perlu mengulang sholat bagi siapa yang telah sholat, namun keliru arah kiblatnya. Ya, ini ada ayat tulisan Arab. Oke. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Robku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. QS Al-Baqarah 125. Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan istri-istri Tuan untuk berhijab, karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang soleh dan ada juga yang fajir, dalam kurung suka bermaksiat, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau, dalam kurung sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Robnya akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid, ia berkata, aku mendengar Anas seperti hadis ini. Oh, berarti ngomong dulu si Umar bin Khattab ini, kemudian turun ayat gitu maksudnya ya.
Tuh. Ya, gimana itu Pak Islam? Gimana tuh Pak Islam? Kenapa ada perkataan si Umar di situ Pak Islam? Pak Islam. Mana dia? Kabur dia sudah. Hilang. Bukan begitu, Bang. Jin kali Pak. Kok hilang? Kita lagi baca dia ngilang. Astaga. Teganya Pak Islam. Aduh. Jadi begini, Bang. Abang salah tafsir itu, Bang. Ada yang digondol jin. Selamat malam. Itu bukan begitu. Itu kan tafsirannya, Bang. Kabur nih. Pasti ada jin asam manis nih, makanya kabur. Aduh. Ada positifnya Pak Killer. Nggak jadi banding HP kan? Iya. Padahal gua serius tadi bacain baik-baik loh. Jalan lah. Pak penggugat terlalu berat kalau dibukakan. Rasain lo. Berat. Selamat malam Pak Bom. Siapa ini? Mawar Berduri. Selamat malam Mawar Berduri. Kok namanya kayak nama-nama? Kok namanya kayak nama perempuan gitu ya, Mawar gitu. Bukan ini lagu Pak, lagu. Kenapa rumahnya? Kenapa rumahnya? Menusuk. Namanya aneh aja. Iya, kenapa Aneh aja, rupanya? Mawar. Biasa aja kan. Tadi siap. Saya muslim ini. Muslim. Siap. Tadi apa yang Abang tanyakan tadi masalah jin apa tadi? Hadis mana tadi itu? Oh, bentar, kita tampilkan aja share screen ya. Saya coba untuk apa ya? Ya nggak apa-apa. Silakan. Bapak punya Jelaskan Pak, jelaskan Bapak. Ini begini Bang ya, sebelum saya jangan Abang memperolok-olok ya. Saya hanya menjawab. Kalau Abang terima, syukur ya. Kalau enggak, ya biasa-biasa aja. Bang ya. Tidak, kita nggak akan protes enggak. Yang memperolok siapa? Enggak ada, lanjut aja. Apa tadi yang Bang tanya? Ya itu, tinggal share screen aja. Ya, coba tadi kan kata Pak, kata Pak Islam tadi Pak. Begini ceritanya Pak. Ya. Baik ceritonyo dah. Iko ceritonyo. Tadi kecek Pak Islam tuh sadu nanado di Al-Qur'an ko perkataan Allah. Lah jalan itu. Enggak, yang Bapak yang tanya di bawah tadi yang Bang garis enggak, jangan ketawa. Enggak ada nan ketawa dah. Tenang lah situ. Enggak, yang Abang garis tenang lu, tenang. Enggak, saya udah bilang dari tadi. Nah iko kan, ado hadis ko ngecean sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Mbak makaswinya kok. Itu yang ditanya. Sebentar Bang ya. Itu hadisnya Al-Qur'annya ayat berapa? Bacalah situ. Kan ada tuh. Itu kan hadis. Abang ambilnya dari ayat Al-Qur'an yang ayat berapa? Al-Jin ayat berapa? Aduh, situ baca situ. Itu ayat 1 dan 2. Al-Jin 1 dan 2. Ini hadis penguat surah 72 ayat 1 dan 2. Jadi begini maksudnya menurut saya Bang ya. Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin mendengarkan bacaan. Lalu jin itu berkata, kami maksudnya jin di sini ya, telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Jadi jin itu mendengar perkataan bahwa Al-Quran itu bacaan yang menakjubkan. Jadi perkataan jin ini telah diwahyukan ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tahu. Cocok itu, cocok. Jadi perkataan itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Perkataan yang ini maksudnya ini, perkataan yang ini Bang, perkataan bacaan Al-Quran yang didengarnya sangat merdu. Perkataan yang ini bukan perkataan seluruh Al-Quran, perkataan
Muhammad lagi mendengarkan bacaan Al-Quran, didengarkan oleh jin, ya kan? Terus disampaikan kepada Muhammad bahwa bacaan Muhammad ini sangat menakjubkan, begitu maksudnya, bukan perkataan jin. Tadi kan udah mengecek bahwa perkataan jin ini diwahyukan kepada Muhammad. Yang mana yang betul, Bang? Perkataan jin, Bang, dengar dulu. Sini kan udah jelas. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan bacaan Nabi Muhammad. Oke? Lalu mereka jin yang berkata. Jadi mereka berkata, berarti sekumpulan jin ini, kami sekumpulan jin di sini kan mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, saya membacakan Al-Quran, Abang jangan ceboh ya. Jadi Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, jadi sekumpulan jin mendengarkan bacaan Nabi Muhammad itu sangat menakjubkan. Jadi perkataan jin yang di surat ini, jin di surat ini yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad yang merdu telah diberitahu juga kepada Nabi Muhammad, yang memberitahu Allah. Diwahyukan kepada. Perkataan ini. Kan cocok. Kan jadi maksud Abang itu. Iya, cocok. Terus apa masalahnya? Enggak ada masalah. Abang itu Bang, sabar dulu. Abang maksudnya begini. Itu maksudnya Mawar Berduri itu tadi kamu bilang ini perkataan jin, berarti di dalam surah Quran ini ada perkataan jin, benar nggak? Iya, emang ada perkataan jin. Iya kan tadi kita tanya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dengar dulu Mawar Berduri ya. Pertanyaannya Pertanyaannya adalah bahwa Al-Quran ini ada juga perkataan jin. Abang dengar dulu, bukan begitu. Loh, tadi bilang ada perkataan jin, sekarang bukan begitu. Nah, kau jangan ketawa di situ. Kau bertanya tapi berolok-olok. Nanti kalau agama kau berolok gimana? Nah, jangan berolok-olok. Santai aja, biar clear habis. Santai, jangan. Di sini. Kau jangan berolok. Kau bertanya jangan berolok. Kalian sekarang kau juga bisa berolok. Kau jawab aja. Kau jawab aja, jangan bukan emosi. Begitu. Bukan emosi. Aku emosi ayat Al-Quran, kau olo-olo. Itu aja emosi. Ini ada perkataan jin nggak menurut kau? Jangan framing, Pak. Jangan framing. Kan udah aku jelaskan. Ada perkataan jin itu kecuali kalau jangan ngomong-ngomong mengolo itu kalau kita protes ajaran Bapak. Aku juga di channel-channel ada juga teman Kristen yang masuk, tapi saya tidak pernah berolok-olok. Berolok-olok kitab Bible itu saya tidak pernah berolok-olok. Kan udah saya jawab tadi. Itu ada perkataan jin enggak di situ? Ada perkataan jin enggak? Di ayat ini, di ayat Al-Jin ini, ayat 1 ini ada perkataan jin. Perkataan jin itu jangan sabar dulu, tunggu dulu. Berarti ada perkataan jin di dalam Al-Qur'an. Kan kau bilang tadi. Di dalam khusus untuk ayat ini. Iya, khusus untuk ayat ini. Enggak sabar dulu. Biar ku jelaskan, tapi kalian mau minta dijelaskan. Saya jelaskan. Biar dijelaskan dulu, Pak Alsim. Biar dijelaskan dulu, Pak. Kalian terima nggak? Silakan. Silakan. Jadi kalian tolong hargai saya juga di sini. Iya. Saya juga punya teman Kristen. Tapi kau jangan larang. Kau jangan larang di channel kita sendiri untuk ketawa. Ini bukan channel kau. Boleh kau. Iya, tapi sudah kalau jalan. untuk Silakan. masalah sekarang begini, Bang. Kalau masalah kitab Abang, aku ketawa-ketawa, menurut Abang gimana? Udah jawab aja. Kalau ada gimana sebelum saya jawab? Bukan kitabnya yang kita ketawain. Kita ketawain kata-kata Jawabannya yang diketawai. Kan udah saya jawab. Udah. Abang ngomong ya, silakan dulu Bang Mawar Berduri. Satu-satu. Biar dia jelaskan dulu, Pak. Kita hargai orang ya, Satu-satu aja yang ngomong. Lanjut. Jangan bangi. Tanang sih lah.
sekedar begini Bang ya. Saya bacakan lagi artinya aja ya. Ini ayat Al-Jin ayat 1 ya. Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku. Ya kan, kata Muhammad nih, sekumpulan jin mendengar bacaan Muhammad didengar oleh jin. Udah paham kan Abang ya? Lalu jin itu berkata, kami mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Jadi jin ini mendengar bacaan Al-Quran ini yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sangat menakjubkan. Oke kan Bang? Ya. Taruh, lanjut. Terus. Jadi di hadis tadi menerangkan yang diwahyukan tadi. Jadi Nabi Muhammad ini diwahyukan kepada Allah bahwa jin tadi mendengar bacaan bacaan Al-Quran tadi sangat menakjubkan begitu. Jadi dikasih tahu ke Nabi Muhammad, itu maksudnya Bang. Ada apa yang dibilang jin? Apa yang dibilang jin tadi? Iya. Ayat 2-nya, ayat 2. Pak Ciler. Iya. Pak Ciler. Surat 3. Satu ya. Sebentar Pak Samogan. Berarti kan udah juga mengatakan bahwa perkataan jin tadi itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad gitu ya. Ya udah cocok berarti. Sama dulu. Jangan begini dulu Bang. Benar, perkataan jin yang ada di ayat Al-Jin ayat 1 ini khusus untuk ini aja, bukan semua di Al-Quran ya, khusus untuk ini aja. Udah ya begitu aja. Iya. Ya tidak ada masalahnya itu. Jadi gitu Pak Mawar Beduri, yang kita tanya begini, yang kita tanya kan pertama dibilang Al-Quran itu 100% firman Allah. Begitu. Saya tanya sama dia, ini ada surat perkataan jin. Dia bilang bukan begitu maksudnya, dia bilang. Nah, kan saya jadi bingung. Ini enggak, maksudnya begini Bang. Ini menceritakan sekelompok jin mendengarkan bacaan Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Bukan jin berfirman di Al-Quran ini. Jadi mewahyukan ke perkataan jin tadi kepada Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Perkataan yang mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan, gitu maksudnya Bang. Iya. Jadi ayat 2-nya Pak Ciler, ayat 2-nya Pak Ciler. Surah 72 ayat 2. Surah 72 ayat 2. Ya udah Pak, boleh saya yang bertanya, Pak Sang Penggugat. Biar sudah selesai. Nggak boleh. Bapak ini masuk, Pak Mawar Berduri ini nggak boleh ya, dia datang ini untuk menjawab yang di Pak Islam ditanyakan. Tunggu dulu Pak, biarkan dulu selesai. Bentar Pak Idara. Habis ini Pak Idara sebentar aja, sedikit. Nggak boleh. Dikit. Kita hargai. Ya. Itu Al-Jin ayat barat udah 72 ya. Ya 72. Ya 72. Udah Mawar 72 ya. Ya. Dima tinggal ada Buki. Maksudnya begitu. Abang ngopi aja. Ya gini Bang, kita kan gini. Enggak, ya kan kami di Siko kan enggak mengarati batanyo jo kawan Islam tadi. Gini aja Bang, aku bahasa Minangnya aja ya. Kau udah aja lah kan, Abang aja kan, Bang. Jadi di dalam Al-Qur'an kok kan ada perkataan jin, bukan perkataan jin ya. Jin kok mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Kami telah mendengarkan bacaan. Jadi kami ini berarti segerombolan jin berarti kan. Segerombolan jin mendengar baca Al-Quran. Jadi dikasih tahulah, diwahyukanlah kepada Nabi Muhammad bahwa perkataan jin tadi bukan kata jin Al-Quran, perkataan jin yang di dalam ayat 1 tadi, itu maksudnya Bang. Oke. Yo jaleh tuh. Pak Bambam bisa share screen Pak Bambam. Yang mana Pak penggugat? Ayat 1. Ayat 2-nya. Ayat 2. Tadi kan dibaca Mawar Beduri itu kan ayat 1. Yang ayat 2-nya. Ayat 2. Nah, ini. Dah, silakan. Nah, kita
sambung ya dari ayat 1 ke ayat 2. Ya. Ya. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu Bacaan. mereka berkata, Oke. kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi Oke. petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami Ya. beriman kepadanya. Dan kami Ya. sekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Nah, Ya. berarti di ayat 2 ini, Allah menceritakan perkataan jin kepada Muhammad. Betul ya Pak ya? Bukan. Bacaan Al-Quran, Bang. Al-Qurannya. Jadi Al-Quran Al-Qur'annya. ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami bersekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Tuhan kami. Itu maksudnya Al-Quran, bukan firman jin lagi. Firman jin udah selesai sampai di sini. Sampai ayat 1 udah selesai itu. Jadi yang Al-Quran, Tapi kan ayat 2 ini sambungannya tuh. sebentar. Iya, sambungan. Tapi ini Kami kok sebentar Bang ya. Kami telah coba mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran kan. Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Oke Bang, lalu kami beriman kepadanya dan kami sesekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun kepada Tuhan kami. Itu maksudnya Bang. Jadi jalan yang benar ini Al-Quran ini, bukan jin ini. Jadi jin ini udah selesai dari situ dengan mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Bacaan yang menakjubkan itu ada Al-Quran. Jadi Al-Quran yang memberi petunjuk yang berkata kepada ini, ya ini kan Al-Quran ini kan dikasihnya kepada Nabi. Dan perkataan yang ini perkataan jin yang disampaikan Allah atau bukan? Perkataan jin. Dari ayat-ayat mana Bang? Yang ayat 1 dan 2. Nah ini nih, saya bacakan ayat 1-nya dulu Bang ya. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan dalam kurung bacaan. Berarti ini kan berarti kan ini Allah berkata kepada Muhammad kan? Muhammad. Nah, terus lalu mereka berkata, lalu mereka ini maksudnya sekumpulan jin itu kan? Nah, sekumpulan jin, oke. Sekumpulan jin ini berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Berarti mulai dari sini, ya ini kan perkataan jin ini yang diceritakan Allah kepada Muhammad. Ini dari kan mana, yang disampaikan dari ini, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran ini kan perkataan jin yang disampaikan Allah kepada Muhammad kan? Disampaikan, ya. Betul kan? Ya, yang sebenarnya gini maksudnya gini, yang mendengarkan itu Allah, terus disuruh diwahyukan ke Nabi Muhammad bahwa perkataan jin ini. Itu banget ya. Terus, berarti kan jin itu berbicara, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran gitu kan? Ya, didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah, ini yang menyuruh, yang didengar, disampaikan kepada Muhammad, disuruh Muhammad bercerita tentang itu. Itu maksudnya. Betul itu. Jadi kan di sini kan masih koma nih Bang. Koma kan? Berarti kan ayat 2 ini juga masih sambungan, lalu mereka berkata ini kan Bang. Kan masih lanjut nih. Kan ini kan lalu mereka berkata kan gitu ya. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, koma kan Bang? Ya, oke. Berarti ini masih perkataan jin yang disampaikan kepada Nabi Muhammad kan? Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan kami. Ini masih berlanjut lagi nih, koma lagi soalnya. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Kan itu. Ya, terus berarti ayat 1, 2, dan 3 ini sebetulnya Allah mendengar perkataan jin dan disampaikan kepada Muhammad gitu ya Bang? Ya benar. Ya udah selesai kalau gitu. Benar ya, berarti itu kata-kata jin yang disampaikan Allah kepada Nabi, betul ya? Iya, tapi perkataan ini Bang, sabar dulu Bang ya. Perkataan ini, perkataan bahwa sekumpulan jin mendengarkan bacaan yang merdu, yang menakjubkan. Perkataan itu yang disampaikan kepada dari Allah kan. Itu aja, ini aja poinnya, bukan yang lain-lain ya. Itu dia memang. Justru itu yang ditanya tadi ke Pak Islam. Iya. Ya itu dia ini nggak ngerti. Jadi tadi aku mendengar abang memframing Al-Quran itu semua perkataan jin. Cuman yang perkataan cuman ayat ini aja.
ayat ini Iya, aja, iya, iya. ayat Nggak ini ada, aja. nggak ada. Ya Nggak ada udah yang ngomong begitu gitu aja. tadi, nggak ada. Salah itu abang dengarkan dari itu. Enggak, gini Bang ya, kita Hmm. gini, kalau saya sering juga mengikuti channelnya Pak Bom Bom ini ya kan. Cuma kalau bisa kita kan masih ibaratnya saudara setanah air ya. Ya. Kitab Oh iya, abang, iya. kitab abang. Seandainya saya juga banyak masuk channel-channel lain. Cuman saya sekedar bertanya, udah dijawab, udah selesai kan. Mau saya percaya atau tidak percaya itu hak saya. Tapi janganlah saya tidak pernah berolok-olok, tidak pernah walaupun kitab saudara seiman, saudara apa saya, secara Kristen saya tidak pernah berolok-olok kitab ini, kitab kalian juga. Masalahnya Oke. tema di sini saya tema Kristen juga banyak. Oke. Dia Tadi sangat kami berat. Jadi sebenarnya tadi enggak, sebenarnya bukan begini, sini, begini Bang. begini. Begini Bang Mawar. Saya coba jelaskan dulu ya. Jadi tadi kan Pak Islam itu mengatakan bahwa Al-Quran itu semua perkataan Allah kan gitu. Ya kita oke kan gitu kan. Tetapi Ya. ternyata ada Allah itu mengutip perkataan jin. Kita katakan itu dia tidak sepaham dengan Bang Mawar itu. Dia bilang itu bukan perkataan jin. Kalau Bang Mawar kan mengatakan bahwa itu perkataan jin yang disampaikan Allah, kan selesai sebenarnya. Iya, maksudnya Kan iya ya, kan? sebenarnya bang Islam itu benar. Cuman abang gini, bang, mungkin abang kurang mendengarkan perkataan kami, lalu mereka berkata, ini jin berkata ya, kami mendengar bacaan Nabi Muhammad ini sangat menakjubkan. Itu kata-kata jin itu aja. Terus kata-kata itu didengar oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa bahwa Al-Quran ini, Al-Quran yang didengar jin ini, sekorombolan jin ini, memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Masalahnya masalahnya di ayat yang lain, kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kan. Ada juga kalau menurut pandang keimanan kami ada juga jin kafir, ada juga jin muslim, begitu Bang ya. Ada di ayat berapa ya? Ayat terakhir kalau nggak salah di Al-Quran. Jadi koneknya ke sini bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah begitu. Jadi perkataan jin ini, perkataan jin betul mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Begitu. Jadi waktu Nabi Muhammad membaca Al-Quran, jadi jin ini berkumpul mendengarkan dan yang sangat menakjubkan. Jadi Allah mendengar, disuruh Nabi Muhammad menyampaikan bahwa benarlah Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan lalu kami beriman kepadanya gitu. Ya, belalai sudah. Oke. Aja. Nah, itu yang ngomong kan berarti si itu ya Allah ya. Allah kasih tahu mau Nabi gitu ya. Jin pernah ngomong begini gitu. Wahyu ya. Namanya. Oke, itu yang saya tunggu jawabannya. Begini sebentar biar yang di live chat tidak paham. Yang di live chat tidak paham. Bentar Pak Ciler ya. Bang Mawar Berduri ini kan saya tengok sering di tempatnya Aditya ya, betul ya? Ya. Betul ya. Nah, jadi tolonglah Anda juga di tempatnya Aditya sering channelnya Aditya membahas Kristen yang tidak kadang belum ada orang Kristen. Jangan merokok di sini, jangan merokok. Sorry, jangan merokok bilang. Nanti kena strike. Di tempatnya Aditya saya tengok Anda sering di situ. Jadi tolonglah kalau di tempat Aditya juga jangan bahas Kristen. Kalau nggak ada orang Kristen kadang mereka tertawa-tawa ya. Nah kalau di room Pak Bom Bom ini kalau nggak ada saudara Muslim kita nggak bahas-bahas ya. Itu saja, jadi supaya semua saling menghargai. Begitu, Pak Mawar Berduri. Terima kasih. Begitu aja, Pak. Kalau ada teman-teman saya Muslim juga, kasih tahu juga, ya kan. Nggak usah nanti juga, Bang. Timbul pemikiran nanti kan, yang kan kita juga, ya kan. Boleh saya tanya, udah selesai yang lain? Sudah, silakan. Ya, silakan Pak Lidara. Oke, udah bertanya kan dah? Kalau saya jawab, saya. Iya, Mawar. Oke, siap. Itu Al-Quran itu perkataan Allah
murni atau ada perkataan yang lain di dalam Al-Quran? Boleh ada perkataan lain? Setahu saya wahyu Allah ya, firman Allah murni. Murni berarti tidak boleh ada perkataan yang lain atau kata perkataan atau kata-kata yang lain selain kata Allah. Ini Bang, wahyu Allah itu Bang, apa yang sebelum terjadi mungkin para nabi-nabi ya, mungkin Nabi Ismail Bang yang anggap Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu kan ada juga Pak. Nggak ada yang anggap Yesus. Sebentar Pak Lain. Nggak ada. Pak. Sebentar Pak. Kalau sudah lari ke Yesus, Pak Bobo Jangan, nggak ada Yesus, nggak ada Ismail. Jangan. Sebentar Mawar ya. Kamu jangan larikan yang Isa ke Yesus. Nggak ada urusannya. Ya. Oke. Jadi bicara versimu sendiri. Jangan versi ke Kristen. Ya, jangan versi Alkitab. Beda. Ya oke, saya tanya itu. Ya, jadi ya. Udah nangkap saya. Saya hanya bertanya, Al-Quran itu perkataan Tuhanmu atau Allah ya murni atau boleh ada perkataan yang lain selain perkataan Allah? Menurut saya murni perkataan. Jangan menurut kamu, menurut dalil Al-Quranmu, menurut keislaman. Menurut yang saya ketahui, yang saya pelajari, pribadi saya tahu ya, yang lain-lain. Iya, menurut pribadimu apa sebagai seorang Muslim? Firman Allah. Firman Allah murni ya, tidak boleh ada perkataan lain. Ya. Oke, nggak boleh ada perkataan manusia siapapun dia dan perkataan jin. Saya jelasin dulu ya. Al-Quran ini, Al-Quran ini cerita yang gimana? Putus. Halo, gimana? Ya, bagus. Silakan. Al-Quran ini firman Allah, cerita yang telah terjadi, yang akan terjadi. Begitu Bang. Iya. Perkataan tadi itu kan ada yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman, mereka tentang Nabi, ya kan, perkataan kita juga ada di sini. Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Musa. Iya, sudah. Saya cuma tanya bahwa itu murni perkataan Allah atau boleh ada perkataan yang lain di dalam situ. Jadi perkataan itu Nabi Muhammad itu belum ada. Jadi perkataan itu cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ibrahim yang punya anaknya, Pak. Diwahyukanlah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, cerita. Itu cerita. Cerita lain dengan perkataan. Yang saya tanya ada perkataan lain. Ada yang lain yang berbicara di dalam situ. Boleh tidak? Tidak. Oke. Yang tadi barusan sama Pak Mawar katakan itu ada kata-kata jin itu bagaimana? Itu kan perkataan jin. Itu kan cerita itu Bang. Tahu maksud Abang, saya sudah nangkap saya kan. Itu perkataan jin. Saya jelaskan dari. Jadi bagaimana tahu? Bagaimana Nabi Muhammad tahu waktu jin berkata-kata demikian? Menurut Abang, iya. Sekarang saya tanya dulu, bercerita dengan perkataan sama enggak? Kita perkataan gimana maksud Bang? Ngerti sama? Iya. Kalau Pak Mawar bercerita tentang sesuatu, ceritanya perkataan Bang Mawar saja yang ada di dalam cerita itu atau ada perkataan orang lain di dalam cerita itu? Kan perkataan sebelum juga ada, perkataan Nabi Isa ada, perkataan Ibrahim ada.
Ya, jadi terus terus jadi berarti Al-Quran bukan hanya perkataan Allah saja dong, ada perkataan yang lain berarti. Tadi katanya tidak boleh ada perkataan lain. begini Bang, sekarang begini ya. Waktu kita lahir, kan Nabi Muhammad tahu sejarahnya enggak menurut versi Al-Quran. Sekarang Nabi Muhammad itu tahu dari mana? Ya diceritakan. Kalau diceritakan kan berarti diceritakan. Begini loh. Begini. Kepada Muhammad. Itu namanya Iya. wahyu. Iya, itu wahyu. Kalau cerita begini, ya, Pak Mawar pernah dengar nggak ada cerita si kancil mencuri ketimun? Kan pasti kalau kenapa? Hah? Loh, kok mendadak masuk, mendadak hilang? Enggak. Maksudnya pada waktu layar. Merokok dulu. Layar, oke. Iya, jadi kalau cerita, iya enggak, saya nggak lihat soalnya tadi. Ya, jangan negatif juga dong. Ya, saya tanya, kalau namanya bercerita begini loh. Saya bercerita, saya bercerita suatu hari Mawar berduri ada di sebuah kebun. Di sebuah kebun, kemudian dia itu sedang memetik bunga. Terus kemudian Mawar berduri ini nggak akan ada perkataan Mawar berduri di situ. Atau ketika Mawar berduri berkata, oh saya mau pulang makan. Terus kemudian ada di dalam cerita saya. Saya mengerti. Sekarang begini, waktu kejadian itu kan abang yang tahu kan waktu ke mana, ke taman, ke Bukit. Kan abang yang tahu pasti kan? Iya, saya yang tahu. Jadi saya yang bercerita. Abang tahu kan? Iya. Terus bagaimana menceritakannya 7 keturunan kemudian? Bagaimana abang cara Lah ya itu cerita saya sudah ada ditulis yang bisa dibaca kepada 20 keturunan. Nah, itulah baratnya perkataan abang. Kalau begini bang, wahyu, sabar dulu. Wahyu. Namanya saya bercerita, Mas Mawar berduri, ya. Ketika saya bercerita, saya akan menceritakan itu di dalam buku saya, dan buku saya itu akan tertulis seperti itu kalau tidak dirubah-rubah sampai dengan 100 keturunan kalau belum musnah itu buku. Tetapi perkataan saya tidak akan ada bertimpa dengan kata orang lain. Nggak akan bertimpa dengan katanya Mawar. Nah, sekarang permasalahannya di ayat itu tadi kan Mas Mawar sendiri mengakui itu perkataan jin. Jadi perkataan Allah bercampur dengan perkataan jin. Bener nggak? Berarti berarti abang nggak bisa ini, nggak saya jelaskan. Oh silakan jelaskan, coba silakan jelaskan. Sekarang begini, nggak usah jinnya saya. Sekarang waktu enggak, saya berbicara tentang perkataan jin ini, jangan lari kemana-mana malah. Ya, itu kan udah jelas, bang. Perkataan jin yang didengarkan, berarti yang ditulis di situ kan perkataan jin kan? Yang tertulis itu perkataan jin kan? Mana perkataan? Lah yang tadi di ayat tadi kan perkataan jin. Ya. Nah, begini Pak. Sekumpulan jin berkata, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad, bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Oke kan? Bacaan yang menakjubkan ini Nabi Muhammad kan tidak tahu. Iya. Makanya oleh Allah bahwa bacaan Muhammad ini menakjubkan. Berarti terus disambung keduanya. Terus yang kami mendengarkan ini itu kan Anda katakan tadi itu perkataan jin. Kalau kami itu berarti jinnya udah banyak, Bang.
Lah itu tadi di Kami ayat coba Pak Ciler buka lagi biar Pak Ciler tolong buka Dia lagi. keblinger, Pak. Dia keblinger Oh, sendiri nih, Pak. biarin, makanya saya mau Uber sampai Dia ketemu. keblinger sendiri. Silakan Pak Ciler buka Pak Ciler. Biar kita belajar tata bahasa. Keblinger dia. Pak Ciler buka Pak Ciler. Tolong Pak. saya jelaskan apa. Tadi ayat tadi. 72 ayat 1 dan 2. Sebentar Bang, sudah ku close tadi Bang. Aku sebenarnya mau cabut Bang. Oh, Besok jangan pesawat, cabut. Jangan besok cabut. pesawatku pagi Bang. Jangan cabut dulu Bang. Besok Oke, saya aku buka pesawat deh. pagi Oke, Bang. saya yang buka lah. belum dikencingin juga, masa langsung pergi. Oke, Bukan, saya besok aku buka lah. terbang pagi, woi. Oke. Aku sambil pamit lah ya, permisi ya. Ya. Soalnya besok pagi sudah harus berangkat lagi. Oke. Ya. Goodbye. Oke. Good luck. Tuhan Yo. Yesus memberkati. Hati-hati. Oke. Siap, Pak Bomom terima tolong kasih, di Pak. share screen, Pak. Good luck, Pak. Yo, thank you. Mana Pak Bom. apa ayat apa? Ini sebentar, Pak. Sabar. Surat 72. Oh. Ini Pak. Share screen aja ya. Pak. Ya, udah share screen, Pak. Tuh. Oke. Ya, Ya, di Aditya sini katanya mau masuk, Aditya mau masuk. nih, di sini Mas Mawar, di sini kan ditulis tadi ayat 1. Ya. Dan kami ini nih yang dibirukan. Kami sekali-sekali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanmu. Ini yang ngomong kami ini siapa? Nah, ayat berapa, Pak? Ayat 1, ayat 2, sorry. Ayat 2 tadi. Iya. Kan udah saya jelaskan tadi, Pak. Iya, siapa yang ngomong? Siapa Di yang surat- ngomong? Surat Yang di- ngomong kami ini siapa? Itu yang saya tanya. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ah. Kami telah mendengarkan, kami di sini siapa? Bentar dulu. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Memberi jalan yang benar. Lalu kami bertanya dan kami tidak menyukai suatu pun yang dengan Tuhan kami. Iya, siapa kami di situ? Saya Hmm. cuma tanya itu, kami itu siapa? Iya, saya jelaskan. Bentar dulu. Iya. Dia Iya, Tuhan. iya, silakan. Iya. Iya. Kami ciptakan manusia, jin dan manusia. Saya berbicara di sini, kami telah mendengarkan. Sabar dulu, saya katakan di sini. Enggak, jangan lari ke sono. Ya, Yang jin. saya bicara. Iya, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ini yang ngomong siapa? Kami ini. Jin. Ah. Jin. Berarti kan ada perkataan jin di dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran. Bukan ayat ini banyak. Ini siapa? Saya nggak tanya ayat yang lain. Saya tanya ayat ini. Kami. Kami. Jin. Berarti jin yang ngomong. Iya. Di sini kan. Benar kan? Iya, jin emang. Nah, yang udah jelas. Jelas. Berarti Al-Quran Jelas. ini ada omongan jin dan perkataan jin. Iya, betul. Kata itu, Bang, perkataan jin itu didengar oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka itu iya, mestinya Mawar. Makanya saya ajarkan kamu berbahasa Indonesia. Kalau di sini bukan perkataan jin, dengar dulu. Kalau di sini bukan perkataan jin, harusnya tertulisnya bahwa serombongan jin telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Itu baru Allah bercerita. Ya, kami itu kan bola. Iya, tapi tulisannya bukan kami. Di sini kami ini dalam kata artinya bahwa si jin ini lagi ngomong di dalam Al-Quran ini. Si Iya, jin yang betul. lagi ngomong, bukan Allah yang lagi ngomong. Iya. Bang, baca dari atas, sekumpulan jin. Kan di atas sekumpulan jin. Berarti jin baca. Mawar, Aduh, saya masa begini susah saya benar nggak ngertinya, bicara Pak. begitu. Ini gampang Saya sekali, bicara Pak, ini perkataan ini. kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Berarti di sini kami ini adalah jin.
Yang Iya, jin jelas yang itu. sedang berkata di dalam ayat ini. Jin yang sedang ngomong di dalam ayat ini. Ya, Begitu aja kagak ngerti. Betul nggak? iya. Udah Ya benar. udah, berarti kalau kamu iya kan, berarti di sini Allah dengan jin sama-sama berkata di dalam ayat ini. Betul, itu benar. Itulah Bang nggak nyambungnya. Ngapa nggak Lah, nyampe? Jelaskan, silakan itu sudah jelaskan. benar sekali, Pak. Masa Bapak Silakan, mutar-mutar silakan. begitu aja susah Silakan, benar. Bapak silakan. sekolah di mana sih? Silakan jelaskan. Silakan Oh, jelaskan. sekolah rendah banget sih. IQ-nya rendah banget. Enggak sekolah gimana keluar saya dari sini. Bukan, itu gampang sekali, Pak. Perkataan tuh anak SD aja mengerti. Masa Bapak nggak mengerti? Sebentar, Pak King David. Mudah sekali Pak Bapak King ini. David. Pak King David, sebentar. Itu kitabnya Ya. Pak David. Yang penting nanti Ya, netizen yang menilai. ya. Ya. Kalau Ini itu kan Mawar. gampang, Pak. Kita tidak menafsir, tapi itu kalimatnya gampang sekali. Masa dia kagak ngerti? Harusnya dia Mudah jelas. sekali. Ini loh, Pak Mawar. Pak Mawar Ya, Mawar Pak King David, itu kitabnya kita cuma tanya saja nanti. Mawar berduri. netizen yang menilai. Biar Ya, Mawar berduri. Benar, saya mengerti. Kita hanya tanya, tapi dia mutar-mutar, Pak. Itu Biar perkataan aja, iya, biar mengerti, aja, Pak. Itu perkataan Kan netizen setan, sudah perkataan jin dan perkataan setan selesai, Pak. Benar-benar Gini, ya. Mutar Oke. begini sampai pagi. Kalau mau tanya Kan lagi gampang kalau mau selesai. lagi tanya. Pak, sebentar, sudah sebentar Pak. selesai. Kalau ini Sudah Pak, selesai. Yang Pak, mau tanya Pak, lagi lah. Pak Mawar, kalau katanya katakanlah, kalau di sini yang tulis katakanlah ini, ini benar. Allah sedang bercerita. Karena di sini katakanlah Muhammad. Allah menyuruh. Allah menyuruh Muhammad berkata. Ini berarti Allah sedang bercerita. Tetapi di sini ini kami telah mendengarkan. Ini artinya jin yang berkata. Kalau di atas ini Allah yang bercerita, di sini jin yang ngomong. Di sini katakanlah ini Allah yang ngomong, di sini kami telah mendengarkan ini jin yang ngomong. Paham? Sekarang sabar dulu. Kata Muhammad telah diwahyukan kepada ini maksudnya siapa, Bang? Bukan Siapa? satu jalan. Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin. Ya, itu yang ngomong katakanlah Muhammad, yang ngomong kan Allah sedang bercerita kepada Muhammad. Betul, kalau itu perkataannya betul karena disuruh menceritakan, karena Allah sedang bercerita kepada Muhammad. Yang diceritakan itu sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan yang Terus kalau sekarang namanya. Oke, kalau begitu kaminya saya ganti deh. Mawar berduri sedang mengatakan bahwa Mawar berduri sedang mendengarkan ini. Yang ngomong Mawar berduri atau Allah? Mana masih nggak ngerti. Ini ke sini aja Bang, nggak usah di bawah. Ke sini aja. Nah, kami ini siapa? Saya tanya kami ini siapa? Jin. Ya jin, berarti jin kan ngomong di dalam ayat itu. Bukan di dalam ayat ini. Ini bukan di dalam ayat mana? Di ayat mana dia ngomongnya? Mendengarkan perkataan jin. Nah, kita mendengarkan perkataan jin disampaikan ke Muhammad, dibukukan lewat ke Al-Quran ini. Perkataan jin itu bukan ke Al-Quran. Udah gini ganti topik aja Pak. Dia nggak nyambung Pak, percuma Pak. Sampai pagi juga nggak nyambung dia Pak. Ganti topik aja Pak. Ya kalau dia nggak nyambung Pak, dia nggak ngerti Pak. Bukan nggak ngerti, tapi dia memang udah puyeng, nggak bisa. Ya. Salam Pak, selamat malam Pak Bombong. Malam, Saya mau silakan. tanya sama Pak Mawar berduri. Udah keluar. Nggak bakal. Tanya bodoh Pak, tanya bebal sekali kok itu perkataan jin sama perkataan Allah. Ayo Aditya katanya mau lawan Palidara sama Pak Lobo. Ayo masuk Pak Ayo Aditya. masuk. Ayo Ibu Yuni, selamat malam. Enggak, dia ngerti cuman pura-pura. Betul, ngerti. Pura-pura bodoh, tapi bodoh beneran. Justru sangat ngerti Pak dia. Ya sebetulnya orang Itu ini kan Palidara. panas. Palidara.
Dia sering Pak Lidara. dia timnya Itu Aditya. anak SD juga ngerti, Pak. Anak SD aja udah ngerti, Pak. Iya. Masa dia kagak ngerti-ngerti, Pak, itu kalimat Anak begitu PAUD. gampang sekali. Anak PAUD. Benar, Pak Aduh. Raja Kafir. Dia itu gerombolannya Suret dan segala macam. Kalau di tempatnya Aditya, dia ngomong Alkitab sama Aditya, ketawa-ketawa dia. Ketawa-tawa Makanya dia bahas dia itu. tadi mau saya sikat di sini, cuman Pak Bom nggak kasih aja. Iya. Enggak gini loh Pak Lidara. Kalimatnya itu kan mudah sekali dimengerti. Bukan kita artinya menerjemahkan mentafsirkan enggak. Itu kan sudah benar. Kan Pak Lidara tanya tuh kami itu siapa? Kami di situ. Dia tadi bilang itu jin. Kan dia bilang begitu. Nah, setelah sudah didefinisikan bahwa itu betul jin sama Allah SWT yang berkata, itu berarti Quran itu kan tidak murni Allah SWT punya perkataan, tapi ada campur jin punya perkataan. Dia ulang lagi, muter lagi. Sebentar Pak Marban, sebentar Pak Marban. Pak King David, kalau saya larikan lagi itu ke kata kami yang ada di Al-Quran, berarti kami di situ ada kami Allah dan kami jin. Nah, yang mana itu? Kami yang mana ini? Itu kan sudah Pak Lidara, Pak King David, itu kan sudah saya tulis di private chat itu, kalau orang itu masih ngayal tuh dibombardir, itu sudah saya tulis di live chat itu tadi. Private chat. Iya. Private chat itu. Semua itu perkataannya itu. Ayat kursi tentang ayat kursi itu. Iya, karena apa? Ini Pak Jafir, di Al-Quran itu kan kata kami menciptakan ini, kami menciptakan itu. Sekarang di situ kami mendengarkan itu. Nah, kaminya ini siapa? Kata dia kan kami ini jin yang berkata-kata, ya berarti kan ada jin di dalam Jadi, dia muter-muter. Dia menghindari yang tadi pertanyaan tadi, apakah semua di dalam Al-Quran itu perkataan Allah? Menghindari pertanyaan itu, makanya dia putar. Dia udah keburu ngomong. Iya. Dia udah keburu ngomong. Malu dia kalau mau tarik ngomongannya. Kalau jin itu sensitif. Iya. Jadi begini Pak. Itu Marban juara loh. Wah, traktir. Dapat nggak seberapa traktirnya, gila. Aduh. Dapatnya 2 juta, traktirnya 4 juta. Nah, itu yang luar biasa, Pak. Nah, iya. Tapi mantap loh Pak Marban, walaupun itu apa? Itu istimewaannya itu. Iya, betul. Mantap. Kalau Pak Marban, kita bukan nyari juara. Saya pribadi bukan masalah juaranya. Karena kasih Pak Marban. Kemarin kan harusnya waktunya sudah habis itu waktunya itu. Karena kasih itu. Iya. Saya ngelihatnya gini, tadi masuk dengan gayanya kan. Jangan ngomel-ngomel. Saya pikir ngomel-ngomel. Otaknya jenius. Ya, ternyata nggak jenius. Ternyata otaknya jahitan. Aduh. Jangan sampai depan jahitan lah. Enak aja. Lihat itu. Mau cari panggung Pak Lidara. Dia itu. Kirain keren Pak ya, Pak Lidara keren. Saya pikir keren dia Pak. Saya pikir keren, betul. Ternyata saya diam. Makanya saya ngubur ekor juga. Nggak tahu. Iya. Waduh, lebih nguber buntut lagi nih. Iya, sama juga nguber ekor juga kayak kerbau mabok. Saya kira, gaya banget dia masuk udah ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk. Wah, saya dengar ini, wah ini seru nih, ngamuk-ngamuk ini. Ternyata nguber buntut juga ya. Kebanyakan lihat cacing Pak, kebanyakan lihat cacing. Iya, betul. Emang begitu, yang masuk ke sini emang begitu. Semua saya kira lihai pintar. Tapi semalam Pak Lidara dicariin nggak nongol-nongol. Tidur. Malah Pak Bom yang dicariin terus. Pak Bom, saya turun dulu Pak Bom. Bu Yuni masuk Pak. Pak Bom, saya turun dulu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya, shalom. Ya. Oh, shalom Pak. Itu Bu Yuni turun.
Kabur. Agama aneh itu agama damai. Kalau nggak percaya aneh gebuk. Iya. Nah, Betul, itu betul. anak Batak ada itu. Main Anak gebuk-gebukan Batak, itu. selamat juara ya. Wah, anak Batak. Wah, beli daging babi ya sekilo ya. Enggak turun. Enggak makan babi, Pak. Ya harusnya menang kau merayakan makan babi sekali-sekali supaya rasa Dia enak. enggak makan daging. Enggak. Oh, dia Enggak nggak makan makan daging nanti. daging. Oke, Beli iya. daging lembu aja nanti. Oke, daging Oh, lembu daging aja. lembu nggak apa-apa, Asal daging jangan lembu aja. asal kau jangan jadi lembu yang nguber-nguber ekornya kayak tadi ya. Dia makan Selamat Bah, anak daging, Batak, selamat. makan daging tahu dia itu. Mantap kali anak Batak ya. Cuma kau terlalu cepat kemarin, hanya 7 menit. Iya. Enggak, memang kalah Wah. kualitas. Aku kan udah nonton peserta-peserta itu, Pak. Enggak lah, kau Memang kemarin bagus, aku lihat kau. Bagus kau kemarin. Bagus kau khotbah kemarin tuh. Yang dukung kamu banyak loh itu. Banyak yang dukung. Dia udah kampanye mulai dari awal. saya. Si Ade kampanye, pendukungnya jin semua, ya kalah. Pendukungnya jin semua. Kacau deh. Masa pendukung. Shalom kakak Nona. Kakak Nona shalom. Dengar. Ya, Dengar salam anak Batak. dia Salam. lagi Apa kabar? Mawar. Mana hadiahnya? Bagi-bagi dong. Mawar berduri lagi curhat pada Aditya. Lagi curhat Aditya. Lagi Beli curhat apa aja kepada anak Aditya Batak? tentang Beli jin apa tadi. aja? Coba Pak Beli soalnya Pak. daging aja, beli daging. Daging Iya. apa? Daging kerbau, daging lembu sekilo. Pak Bombong. Oh iya Pak. Teman-teman tahu merepet dia di sini, Pak. kalau pisang goreng, Di tempat Aditya pisang lagi goreng merepet di dia. sebentar teman-teman, Iya. pisang goreng di tempat saya 1.000 1 potong. Tadi pagi saya beli pisang goreng 1.000 1 potong. Kakak Nona saya bikin live, Kakak Nona lihat, katanya pisang kalau di Belanda 1 potong itu bagi 3, 1 potong menjadi 20.000. Jadi kalau 1 pisang bagi 3 60.000. Oh, berarti kirim satu pisang aja Pak Bom ya. Pak Jeki, dia lagi nangis-nangis tempat Aditya, lagi ngelapor sama si Tiger. Mana sama Pak? Aditya. Suaranya mana Pak? Coba bikin Nih. suaranya Pak. Suaranya bikin. Coba suaranya Pak. Enggak usah suaranya di. Lagi ngoceh dia. Iya, Apa katanya, Pak? ingin dengar kita suaranya. Hari minum lagi botol besar boleh. Sebenarnya kan Aku bilang tadi, Diam dulu. tadi Islam ND tadi ya udah sejelas-jelas itu, masa pas dia keluar dia ngolo-ngolo pas si apa ya, dia ngolo-ngolo kan, makanya saya masuk si open cam langsung aja saya gas kan, kalian jangan ngolo-ngolo, gimana kalau kita kalian ngolo-ngolo, aku bilang gitu kan. Nah, iya. Dia bilang, Kamar Berduri, saya mau tanya ini. Ya, masih penasaran kan audio itu kan bisa dimanipulasi ya kan banyak aplikasi ya. Suara itu suara orang tua bisa dijadikan suara anak-anak. Aditya pengen, Aditya. Nggak bisa dia, nggak tahu. Ya. Ini mana? Sebentar. Begini Pak. Mulai dia berkata, tidak ada perkataan jin di sini. Ini bang tertulis ini wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, dibukukanlah di Al-Quran ini. Benar kan Bang Adit? Iya. Bukan perkataan jin yang diterima oleh Muhammad, dibukukan, bukan. Palidara, Pak Ciler katanya nggak pernah aku open cam tuh banci semua. Itu ada pesawat Bang Mas.
Oh ya, oke. Ya. Oke. Silakan Mawar. Benar Mas Tiga. Benar. Terus saya baca lagi. Jadi yang ditanya terus yang dia memberi benar dibilangkan disangka jin, bukan jin Al-Qur'annya. Kami telah mendengar bacaan yang menunjukkan Al-Qur'an yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Berarti kan Al-Quran memberi petunjuk dalam bukan jinnya ini kan? Iya. Lalu kami beriman, maka itu beriman. Kok jin dibilang itu? Di Al-Quran ada ayat terakhir itu, kami ciptakan manusia dan jin manusia dan jin untuk beribadah kepada kami. Jadi ada jin itu sebagian dari mereka ada yang beriman. Kami itu saja jelaskan dari situ. Kami ini dan kami sekali tidak akan menyentuhkan sesuatu pun yang dengan Tuhan kami, maksudnya yang kami ini jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad, ya kan? Dijadikanlah Al-Quran, benar begitu kan? Jadi dia begini, jin, perkataan jin dimasukkan ke Al-Quran, jadi jin seolah-olah jin yang berkata di Al-Quran ini. Hah? Ya sebenarnya. Ya. Emang kenyataannya begitu. Saya jelas saya itu kan. Ya memang Al-Quran itu wahyu dari Allah gitu kan. Dan Allah itu mencerita ulang ya kan. Iya ada sudah saya jelaskan dari sini Ini orang nggak ngerti ya. Berarti kan ada perkataan jin di situ. Enggak, dia bener kan? Dia ngadu tapi bohong. Dia sendiri yang bilang di sini dari tadi perkataan jin. Sekarang dia bilang itu kan perkataan Aku ajak lagi ya. Perkataan jin kan botol itu manusia. Itulah. Bang Lidara, coba aku ajak lagi dia ya. Aku ajak lagi. Aku bawa masuk lagi ya. Iya, kenapa Bang Lidara. Shalom. Ya, shalom kakak Nona, Aku bawa lagi dia, aku ajak masuk ya, Pak ya, kawan-kawan itu Pak. Masuk lagi. Ya, kok anak Batak ngomong kakak Oma. Anak Batak ngomong kakak Oma. Marban, dengar Marban, suaramu itu persis opa-opa 70 tahun, padahal kamu baru umur 30. Mampus. 30. 32 kakak Nona. 32 bukan 30, 32. Bukan 30, 32. Saya aja udah punya cucu. Ini yang selalu bilang saya oma-oma, ini suaranya opa-opa umur 70 tapi orangnya baru umur 32. Lah. Enggak tahu dia. Anak Batak sudah masuk sini. Enggak tahu si kakak Nona udah punya cucu. Enggak apa-apa. Apa salahnya? Apa? Kenapa selalu panggil saya gitu? Iya, saya udah punya cucu. Nah, padahal baru 32. Lah, 32 siapa yang bilang? Saya kan lihat. Lah, itulah saya nggak lihat. Itulah hebat. Oma-oma. Itulah hebat. Kapan kamu menjadi cucuku? Rasain juga. Kapan aku menjadi cucumu? Itu pakai. Aduh. Kadang dia ketawa. Si cucu katanya. Hanya baru dapat 200 langsung bilang wah oma saya dapat 200. Menggoreng. Udah malas hidup ini Marban nih. Marban ini malas hidup ini dia cari gara-gara sama kakak Nona. Dia selalu cari gara-gara. Dia sekarang kapan saya jadi cucumu? Ayo. Kok sang penggugat diomongin lagi Oma, gimana sih? Udah kan ngomongin situ. Lah, kan ngomongin situ, mana ngomongin gua. Enak aja. Tadi bilang. Tadi bilang apa emang gua? Kakak Nona.
Bilang Oma. Nah, tuh kan. Kagak lah. Kuping lu. Udah khotbah juga putus-putus, khotbah tidak fokus, lalu panggil saya Oma. Hah? Rasain. Diamlah kau di situ, cucuku. Rasain. Dipanggil beneran lo. Mana siapa? Aduh, kok jadi turun? Aduh, ini kakak Nona bisa nurunin orang ini. Iya. Saya nurunin cucunya cerewet. Cucuku itu cerewet itu. Marban itu cucu. Ya, ketika saya diskusi sama mereka ini, saya lihat wajah Bom kayak ada ketakutan gitu. Wow. Oke. Ini banyak yang kepanasan di live chat ini. Sabar dulu, dengerin itu dulu. Si orang buat tontonan egois buku kebenaran baru menawar tahun 600-an. Aduh. Mana? Tetapi Bom tadi waktu saya kirim WA, Bom nggak baca. Mungkin Bom lagi hitung apa yang mempesona mungkin ya, gitu kan. Perpuluhan. Jangan lah, jangan. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang Bom mempesona masih apalah, masih dikasih ruang ya. Cuma yang lain-lain apa aja. Itu. Ya. Saya open cam, Bom nggak ngirim dulu sedap juga. Aduh, tapi Bang Aduh. Sebenarnya gini, ya, Saya lihat dari Facebook saja. Oke, maaf Bang ya. Ya mungkin diganti headset aja Bang ya, mungkin ya. Oke. Ya, siap. Oke. sebenarnya gini, sebenarnya Bom tuh ada rasa ketakutan sama RDR Manubulu ini, RDR ini. Kenapa? Si Lidara, si Cile, si Sofian, harap kamu jadi Islam di situ semua. Seandainya lah, kalau ada orang nih Islam tonton situ mau melaporkannya ke polisi, Bom juga kena itu. Yakin. Aduh, lihat jelek semua. Biarkan aja lah Bang. Makanya ada rasa ketakutan dia. Ketika saya diskusi sama mereka ini, saya lihat wajah Bom kayak ada ketakutan gitu. Apa coba yang ditakutin? Coba panggil Aditya dulu itu. Telepon dulu Aditya itu. Lapar, cemen. Kurang garam dia itu. Itulah. Kalau itu topeng monyet kan dikit-dikit lapor. Lapor. Lapor, cuma dapat duit. Epeng kah? Oke, kuis. Dikit-dikit lapor dikit-dikit. Ayo kuis. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus rambut gondrong? Kasih 2 ayat dan penjelasan. Aduh, belum tahu. Hadiah 100.000 tahap awal. Dari kemarin Pak Bom aku udah cari belum ketemu loh. Ayo kuis. Cucuku. Dari Pak Cengke. Ayo jawab, cucuku jawab itu. Iya. Oh, Marban. Ayo. Saya tahu itu satu. Cuman ayatnya belum. Cucuku Marban yang paling ganteng. Jawab. Tahu. Itu masalah si S. Hah? Si S. Ntar saya cari dulu ayatnya. ST. Bukan. Oh. Ayo yang di live chat.
mereka itu kadang lucu ya. Mereka ini kan yang masuk ke room ini, iya kan? Lalu kalah diskusi kok cemen. Memang cucu Kumarban sering masuk di rumah mereka, cucu. Nggak, gini teman-teman. Saya kepingin itu mereka kalau bahas Alkitab mereka pintar. Saya mau mereka kalahkan saya tentang Alkitab. Saya kepingin sekali. Saya orang bodoh, tapi saya ingin tahu uji coba mereka punya ilmu. Soalnya mereka tuh memframing kan Alkitab, mereka bilang tidak mau diolok-olok. Sekarang kita giliran kita diolok-olok. Nah sekarang pertanyaan saya, mereka mampu nggak dengan Alkitab? Makanya saya tantang mereka. Tapi kan aduh ya, gimana orang mereka ya? Mau dibilang atau gimana juga bingung aku. Kalau dibilang, Aneh-aneh, kan? iya Pak Bom, dibilang nggak punya otak, marah. Bilang punya otak, ya emang nggak punya otak. Jadi susah. Begini Bang, otak itu digule Bang, digule enak. Aneh-aneh. Kalau dibilang nggak punya otak, mereka melapor. Ayo, siapa mau jawab? Kuis. Atau yang mau bertanya? Ayo, kemarin Pak Mandru. Ayo, Ehem. Apalagi tuh? Aditya, masuk. Tidak baca. Injil Iya, tidak ada. ada baca. Kami teman Kawan-kawan baik semua. loh. Kawan-kawan Kami anggap dia kawan. Kami nggak mau debat kalau kawan. Kalau semangat itu Bu, kurasa kawan-kawan ini kalau aku ada, kurasa nggak pernah neko-neko lah. Kurasa ya. Gini Boti, ya, gini Boti. Bang Anak Bata ini nggak pernah nenggol-nenggol Islam Boti. Jadi kami nggak mau. Surupan ke Bauti, Bang Tigar. Wajah cantik ya, kasih lihat biar Umi Dini Ya cemburu. Boti, tunjukkan pesonamu. Iya. Ambil tidur nih. Mereka ada meminta izin masuk 5 orang. Jadi saya, Raja Kafir, Pak Lidara, Haji Kisimbiring, penggugat. Gimana? Kita undang mereka 5 orang. Ya boleh. Jangan Cuma gini Pak Bom, kalau 5 orang pasti ribut. Pasti rame, Kalau- satu-satu. Kalau satu-satu lawan satu begitu. Iya, maksudnya Terus mereka 5 orang mau masuk. Iya, terus satu-satu turunin. Ya, bergiliran Ya. aja. Boleh aja. Silakan aja. Pak Bom, kalau Dari 5 orang masuk, dari turunin aja sih, turunin. dari kemarin 5 orang mau masuk, 5 orang mau masuk. Mana masuk enggak. Ngoceh aja gede. Ya turunin semua. Kembali satu-satu. Alah, omong kosong doang, nggak bakal. Nggak usah, yang penting satu-satu aja dinaikkan. Nggak apa-apa, nggak usah. Satu-satu aja naik. Gini aja, orang kalau ditanya, dia jawab, bukannya balik nanya. Nah, itu baru bener. Iya. Dia taunya apa? Nanya doang. Giliran ditanya, dia nanya lagi. Nggak Giliran kelar-kelar. ditanya nangis, ditanya nangis lapor, ditanya nangis lapor. Ya, Sakit jawab. hati. Jawab Sakit dulu hati, kitabnya. kecewa, lapor. Lari ke Alkitab. Ya suruh aja masuk. Iya. Cuma sebetulnya Pak Bom nggak usah kau framing ya mereka ya. Sebetulnya lo ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang. Nol mereka Pak, nol. Udah hilang. Headsetnya rusak aja kafir. Gimana suara saya? Nah, Oh, anak Tuhan, anak-anak Tuhan semangat. Aduh, semangat aja kafir, masa suaranya lebek begitu ah. semangat anak-anak Tuhan, semangat. Ah,
Raja Anak kafir, ayo anak masih Batak muda itu kok masuk. saya. Ayo. Semangat anak-anak Tuhan. Ayo. Mereka mau 5 orang Semangat masuk. lah. Ayo. 5 orang masuk. Ayo, semangat anak-anak Tuhan, semangat. Lempar bola 1 disambut langsung Pak Ciler. Sambut lagi Palidara. Anak Batak masuk. Palidara itu dia. Anak Batak masuk bawa-bawa misionaris lagi nih. Anak Batak bisa berteman sama mereka karena anak Batak kan nanyain kitab mereka. Ya, itulah. Kalau di sini lu ditanya harus mau ditanya juga tuh. Lu boleh bertanya, kita tanya juga. Iyalah, harus 2 arah. Iya Makanya dong. Bu Yuni ngomel-ngomel dia. Dia pikir di sini ngomong Al-Quran terus katanya. Lah, Ibu kemana aja? Ya kita juga ngapain kurang kerjaan buka Al-Quran kalau kita bukan mau berdialog, bertanya balik gitu loh. Dia kan framing udah bilang Pak Bom lagi yang keluarkan sih. Aduh. Emang saya Saudara tidak tahu Jesse. permainan. Emang saya tidak tahu permainan kalian katanya. Waduh. Ibu-ibu saat Saudara ini memang. Jesse, kalau orang itu sudah dalam kegelapan, dia seenaknya aja. Semua kegelapan yang keluar. Pak Bom, bilangan 6 ayat 5, karena Yesus itu seorang nazir. Masih bahas rambut panjang ini. Ya, Ya, Pak Marban jawaban sudah di live chat itu, ada yang jawab itu. oh nggak tahu, nggak lihat. Jawab bilangan 6 ayat 5 sama 2 Samuel 14 ayat 26. Oh berarti ya udah orang itu yang dapat kan gitu. Emangnya Marban kau pikir kau benar? Ya nggak tahu, kan saya cuma ngomong. Tadi kau bilang katanya orang itu mendapat. Emangnya jawaban itu benar? Macam mana dapat pula ini? Ya nggak tahu, ya nggak tahu. Yang keputusan benar dan saya itu saya. Tidak ada yang benar dan salah. Itu. Nasir itu Maka untuk jangan para imam suku Lewi. Baca ayat baik-baik. Aneh-aneh aja. Makanya Marban, jangan kata-katain Oma ya. Itu salah itu. Iya kalau salah nggak dapat kan itu aja. Salah ya, salah. Gampang-gampang aja. Saya lagi kirim hadiahnya itu tim yang juara-juara, orang juara-juara. Iya karena di Israel kan yang panjang rambutnya itu kan nazir tuh. Dilarang potong rambut setelah selesai nasarnya kan. Kalau udah selesai baru bisa dipotong. Seperti Simpson kan begitu. Simpson kan seorang nasir itu. Simpson Betul kan nggak? diperdaya. Betul Kalau Simpson nggak? kan diperdaya oleh Marban. Iya, betul. Saya ini penasaran loh. Tuhan Yesus rambut panjang kok belum ketemu itu rambutnya di mana ya? Pak Jeki. Pak Jeki. Iya Pak, masuk. Rek ya. Yang kemarin kah? Iya, yang kemarin Pak. Yang kemarin saja ya. Jadi ada satu dari biasa si tante Kainama, Pak penggugat. Ya, dia kan Iya, apa katanya? Ya, biasa dia hujah-hujahnya itu khususnya waktu saya nonton itu tentang Injil Lukas, dia bilang begitu kan. Nah,
Lukas, Injil Lukas itu bukan firman Tuhan katanya. Karena ada pendahuluan, dia bilang. Ini skripsi atau tesis kok pakai pendahuluan katanya. Masa kitab suci pakai pendahuluan? Kan Lukas 1 pasal 1 itu kan pendahuluan, ya kan? Nah, jadi dia sedang melontarkan itu, terus kemudian dia katakan Theophilus yang mulia. Masa firman Tuhan memuliakan Theophilus? Theophilus ini siapa? Manusia katanya. Kenapa dimuliakan? Yang dimuliakan satu-satunya itu kan hanya TWS kan gitu. Nah, itu saya sedang kumpulkan bahannya juga itu. Saya bilang gini kalau orang aja, dibalikin aja. Coba suruh dia buka surah 1 ayat 1. Coba. Apa tuh? Itu Allah berfirman apa? Dengan menyebut nama Allah. Allah menyebut nama Allah yang mana? Nah, itu satu. Tapi kan kalau kita ngomong Injil, ya kan, lebih jauh lagi perbandingannya. Kamu bisa membuktikan apa tentang Injilmu, kan begitu. Jadi ngomongin Injil nih, nah, ngomongin Injil Lukas. Injil dalam pemahaman mereka itu kan ya hanya gedebuk tuh, Injil gedebuk, ya kan. Nah, tapi nggak tahu di mana lembarannya, contoh lembarannya di mana nggak tahu. Nah, sementara mereka mau menggali-gali tentang Injilnya kekristenan, dia pikir Injil itu ya gedebuk juga gitu. Ya Pak Jeki, itu menunjukkan bahwa sesembahan dia itu salah. Surah Bisa Al-Maidah jadi. ayat 44, sesembahan dia memerintahkan orang-orang itu yang dikasih Taurat dan Injil untuk dijaga. Nggak dijaga kan? Berarti sesembahan dia salah. Berarti gagal gitu ya. Iya, surah Al-Maidah 44. Catat, Pak. Dicatat. Al-Maidah 44 ya. Iya. Iya, itu dia. Dia tidak paham Injil itu sebenarnya apa gitu loh. Jadi dia pikir satu tumpukan buku yang turun gitu. Apalagi kalau yang ngomong itu yang mantan Kristen. Nah, lebih curiga lagi gua. Oh, Hakim-Hakim 13 ayat 7 berarti. Karena sejak dari kandungan sampai matinya. Oh ya, dari mana? Dari mana? Oh ya ya. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 7. Dapat bocoran dari mana ini? Iya Pak Bom ya. Saya tidak tahu, kan saya minta 2 ayat. Oh 2 ayat, itu Hakim-Hakim 13 ayat 7 1. Saya tidak tahu, belum tahu benar atau tidak. Apa Pak Marban? Apa? Hakim-Hakim 13 ayat 7. Hakim-Hakim 13. Itu pasti benar itu. Pasti benar cucuku. Pasti cucuku ini pintar ini. Jangan dulu dibilang benar, nanti Pak Bom marah. Oke dah. Emangnya udah pasti benar. Iya Pak Bom ngomong gitu ntar. Belum tentu udah euforia duluan. Iya ya, kok belum ketemu itu loh. Pak Marban. Pak Marban, udah cari lagi. Ya. Saya ini lagi cari. Lagi cari Ya, Pak Marban. cari lagi, satu lagi. Berarti Kakak Nona, kira-kira Tuhan Yesus itu lebih mirip siapa? Mirip Bunda Maria kah atau mirip siapa? Mirip Yusuf? Mirip Marban. Wah. Alat Batak berarti. Iya. Tuhan itu baik loh, sangat amat baik loh. Sangat amat baik. Saya doakan pasti menjuntak ya, Marban. Saya doakan pasti menjuntak ini kesaksian yang nyata. 4 tahunnya sudah pernah saya beritahu bahwa 4 tahun lalu tidak bisa duduk, tidak bisa, hanya di kursi roda. Hanya di kursi roda selama 4 tahun. Kemarin saya doakan lagi kemarin. Marban, sekarang sudah pakai tongkat.
Pak Simanjuntak. Itu Tuhan kita luar biasa loh. Mantap itu. Tidak main-main loh kita dengan Tuhan loh. Kita tidak ada apa? Aneh-aneh loh. Sama itu Amos 2 ayat 11. Amos, Memang benar. Amos. Kan kita menjawab. Kalau masalah benarnya kan nanti Pak Kan Bom 2 ayat. menilai. Kalian, Bang. Kan udah 2. Tadi 1. Udah 2. Tadi 1. Amos 2. Pokoknya lihat kalau muka saya senyum-senyum benar. Saya masih sibuk begini berarti. Iya. Amos 2. Amos 2 sama Hakim-Hakim 13 ayat 7 tadi kan. Amos Lagi 2. lagi ngecek hadiah-hadiah Pak Bom. Waduh. Oh, udah cemberut, udah cemberut. Udah. Waduh. Mir sinandar ternyata. Pak Bom lagi menyalurkan amanah. Aduh. Ayo anak-anak Tuhan. Oke, pertanyaan berikut. Satu belum dijawab kok. Satu dulu Pak. Ini mesti dijawab dulu. Dijawab dulu ini yang rambut panjang ini baru. Aduh. Masih ada lagi satu kemarin. Belum dijawab sampai sekarang. Mazmur 82. Ayo, Satu sebutkan sampai ada 4. berapa malaikat? Malaikat apa ya? Waduh, lupa. Ada 7 kemarin itu ya. Sama ayatnya Pak? Masing-masing kerjanya ya. Malaikat apa aja masing-masing kerjanya. Silakan. Malaikat Gabriel. Ini kerjanya ini, malaikat ini Malaikat namanya kerjanya apa? Saya. Ini namanya apa? Saya Ayo. malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Bunda Maria. 1. Ya satu-satu lah supaya dapat bagian Ya. semua. Malaikat Mikael membawa apa? Kamu ditanya toh Marban, jawab lah. Enggak, kakak Nona aja yang menjawab. Ada udah malaikat perang, udah capek matanya malaikat itu. menjaga sakramen, menjaga Kenapa? sakramen baptis, membawa pedang kebenaran. Siapa itu? Silakan dijawab aja malaikatnya. Malaikat Salah. maut, sakratul maut. Marban kamu Bawa dupa sebagai lambang doa. ini Pak Raja Kafir. Pak Raja Kafir. Kamu itu laki-laki benar nggak kok suaranya kayak bencong saya dengar? Maaf ya. Itu bukan Raja Kafir yang ngomong. Kan begitu kakak Nona, tempatku ini kalau keras-keras takut orang tua bangun semua ini orang-orang udah tua semua sampai ke rumah. Biar mereka bangun. Tapi bukan oma-oma kan Pak? Ya kalau suaranya si kakak Nona ini apa ya? Maksudnya ini bisa membohongi suaranya. Kalau main Facebook kan banyak yang terjebak toh. Karena dari Saya suara. sudah, ya ampun, saya ini sudah umur Pak Raja Kafir. Saya nggak bohong. 5 tahun juga ada umur, 5 tahun juga ada umurnya. Saya sudah umur. Lah iya 5 tahun juga ada umur. Biasanya kalau bicara itu kan disesuaikan dengan umur. Kakak Nona ini kan nggak disesuaikan dengan umur. Maksudnya? Bicaranya 17 tahun. Aduh, ampuni saya Tuhan. Saya bukan umur begitu. Tuhan Yesus tahu saya umur 60 lebih. Aduh. bicaranya yang umur 17. Loh. Wah, Kayak bicaranya umur jadi nggak nyari malaikat ini, malah bahas bicara ini.
Aduh, ampun deh. Tuhan Yesus terima kasih. Kakak Nona lagi nyari malaikat itu. Kemarin tahu nggak? Kemarin orang itu umur sama saya, di bawah saya jalan cepat ya. Di sini kan saya nggak suka bisa jalan. Jalan. Kamu jangan cepat. Aduh, saya nggak bisa. Loh, kamu kan masih muda. Saya kan sudah orang tua. Kenapa bisa begitu? Aduh, kamu jangan begitu. Kamu cepat amat jalannya. Loh, saya sudah kedinginan lagi. Udah kedinginan hujan. Wah, saya bilang nggak bisa ini kalau aku jalan begini. Saya tambah tua nanti kalau jalan segitu. Jadi ya begitulah berkat Tuhan itu ya. Dia bagi semua untuk kita toh dengan porsinya masing-masing kan? Ya enggak? Ya enggak Pak Raja Kafir? Betul. Ya. Betul. Berkat masing-masing. Iya. Palidara. Aduh, saya ketuk dulu Palidara ini. Aduh, saya ketuk. Mau minta uang ini, hadiah ini. Hadiah ini. Itu ada tamu, Pak. Shalom, Pak Ucok. Cokpat 2. Shalom. Kecil amat suaranya. Nggak dengar itu. Shalom. Nah. Itu dia. Shalom. Alehem Yesua Hamasya. Gitu kek. Bapak-bapak ini kok. Itu speakernya kali itu. Shalom. Waduh. Shalom. Haleluya. Shalom. Masa Alehem. kakak Nona itu kakak Nona dibilang di live chat itu nenek gayung itu payah itu. Enggak apa-apa, silakan. Tidak masalah. Orang mau katanya, no problem. Jangan membalas apa yang dia ucapkan itu jahat, jangan membalas. Biarkan Silakan. saja kakak Nona. Yang ini itu pasti dia lebih jelek. Pasti dia lebih jelek dari kakak Nona itu. Enggak apa-apa, dia mau cantik ke, mau jelek ke, dia tidak kasih saya air segelas kok. Enggak maksudnya. Iya. Kakak Nona, maksudnya nenek gayung itu apa sih? Apa negatif atau positif itu? Saya nggak ngerti. Hanya gitu nggak ngerti Raja kamu. Diabaikan aja lah, ya toh. Nggak tahu kok. Saya nggak ngerti. Orang mau bilang saya nenek, orang mau bilang saya umur 17, orang mau bilang tante-tante. Yang penting aku anak Tuhan. Titik. Iya, cuma kan masalahnya kan bukan sama kita, tapi sama Marban tadi kan. Itu loh, masa ke bawah-bawah. Itu kan dia bercanda, Marban itu kan bercanda, kita harus tahu juga. Orang bercanda kan lain. Kalau orang ngatain saya bilang nenek gayung, apa artinya? Kan saya nggak ngerti. Berarti Marban kan jualan gayungnya itu berarti. Itu yang orang kata-katain dari dulu. Waktu saya live itu orang kata-katain kok. Saya nggak terpengaruh. Biasanya ganggu ini Bapak. Ganggu Palidara. Itu ada yang apa itu yang survei di channelnya Aditya si anak bata di framing aliran sesat formalin katanya. Ya itulah biasa lah mereka itu. Nggak apa-apa, itu semua itu apa yang keluar dari hati itu akan keluar di mulut. Dan itu yang jahat. Itu. Harus dengar ya, dengar itu pemirsa di luar. Ya, Pak Jeki. Mendingan makan. Enak. Ya. Makan apa itu? Penggugat. Pak Jeki. Kerupuk kulit. Oh, kerupuk kulit. Kok besar amat sih? Kulit babi. Ih. Kok bisa tuh? Ada memang banyak di sana. Banyak. Ada satu pohon yang semuanya bermanfaat, Kakak Nona. Iya. Apakah pohon itu?
Ada semuanya, satu pohon. ya semuanya bermanfaat, Pohon kepakai pisang. semua. Kelapa, Salah. pisang. Pisang. Kelapa betul Pak Bombom. Kelapa itu semuanya kepakai. Cuma ada yang ngalahin kelapa ada lagi. Apa ya? Bambu. Salah. Ada. Saya bisa ngatakan salah sekarang enggak, bukan ayat ini. Tunggu dulu. Saya nggak tahu kenapa saya bilang saya nggak tahu karena tidak ada pohon kelapa di sini. Jadi ya mau bilang bagaimana? Bah, masa nggak ada di sana Kakak Nona? Tapi kan Nggak pernah di ada. Pohon pepaya itu dipakai semua, Pak. Pepaya juga dipakai. Tidak ada juga pohon pepaya di sini. Tidak ada pohon kelapa di sini. batangnya nggak dipakai, akarnya nggak dipakai pepaya. Pakai, Pak. Pakai. Oh ya? Tapi kan nggak general, nggak umum maksudnya Pak Bombom. Di daerah tertentu saja. Kalau kelapa kan semuanya di seluruh umum itu kan kepakai semua. Tapi ada yang ngalahin kelapa, pohon kelapa. Oh, apa itu? Maksudnya pohon. Pohon. Nah, iya, pokoknya tanaman lah. Jadi yang ngalahin pohon kelapa itu Ya singkong. Tauge langsung ditelan habis. Oh iya, dimakan semua ya, sampai akarnya. Ya. Akal masuk. Itu bukan pohon. Itu kan pohon tauge. Itu sayur. Bukan pohon. Raja Kafir juga ngomong bilang toge betul. Enggak, itu sayur, itu pohon. Itu salah, bukan pohon. Ayo, Di sini pohon apa yang ada nggak pohon yang di bumi diambil bawa ke surga? Ada nggak? Ada. Pohon mana itu? Itu pohon kehidupan. Pohon yang bukan. Pohon itu pohon yang apa yang jahat yang apa kan dua pohon yang di Taman Eden itu. Yang satu kan yang satu kan diambil dari surga itu. Diambil dari bumi itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Ya, itu kan bukan pohon, itu kan suatu. Ada. Kakak Nona ada ayatnya itu. Lalu Tuhan mengambil pohon dari bumi. Ada ayatnya. Kan udah kita bahas itu dulu waktu masalah Eden di surga atau di bumi. Ayo, masuk, ayo. Yang mau ajar Pak Bombom, nanti Pak Bombom sendirilah. Yang mau kasih belajar Pak Bombom Alkitab, ayo. Yang protes-protes, mari masuk. Pak Raja Kafir, itu kau bilang tadi orang-orang bangun itu memang ada di mana? Begitu banyak orang. Ya? Prioritasin yang seberang dulu, Pak. Iya. Gak ada, mereka takut sama gue. Gak berani mereka. Kok kemarin malam siapa itu media bilang tuh, ayo nantang yuk, media kan bilang kok nggak masuk Raja Kafir, maaf, ini memang katanya kalau perlahan suaranya itu nanti kalau keras-keras nanti opa-opa bangun, memangnya di rumah sakit. Ya ada yang sakit. Ada di tempatku ini Kakak Nona, ada nenek-nenek umur 90 tahun kejatuhan kelapa tingginya 30 meter, nggak apa-apa itu. Kan kutanya itu kan iya kejatuhan kelapanya tingginya 30 meter ya, cuma gitu bilang gitu. Banyak ditonton orang itu kan. Aku kan tanya, kenapa itu nenek-nenek itu kejatuhan kelapa kok nggak apa-apa? Pak Sakti, aku bilang gitu. Enggak Pak. Nah, kenapa? Orang yang jatuhin kelapa udah diparut katanya. Oh.
Nona tidak mengerti, aneh-aneh aja. I don't understand, sorry. Maksudnya apa itu? Ya Aduh, itu di pada kafir ini lagi. transit Pak. Marban itu transit itu. Transit dulu, Marban. Lucu Nah, ya, tidak saya bisa orang. masuk. Kalau saya panggil bapak-bapak ini masih muda semua. Ya panggil nama aja, boleh kan? Boleh. Oke. Yang masih tua juga boleh. Itu Pak Jeki udah tua itu. Jeki baru umur 20-an kok 30? Kok Dari sudah yang 5 tahun Kakak Nona. Ya kan di sini nggak ada 5 tahun, Marban. Nah iya, Pak Jeki udah tua dibanding dengan anak yang berumur 5 tahun. Kan begitu kalimatnya. Aduh, kami di sini umur 70 pun belum dikatakan tua karena dia belum pakai tongkat. Begitu loh, Marban. Tapi kalimatnya bukan begitu. Tapi begini. Begitu dan begini. Itu Ibu Lenda kemana Kak? Paren masuk ke Paren? Lenda ada. Nanti saya WA dulu. Rene, bukan Ren. Rene. Tuh. Si botak itu. Orang Belanda Indo. Rene. Kakak Nona Palidana kemana sih Palidana ini? tidur dia. Tidur Pak. Jeki, kamu masih studi ya Jeki? Masih studi. Kakak Nona. Ya. Misalnya kalau Kakak Nona ada nemu uang di jalan gitu, misalnya 9 juta, diambil nggak Kakak Nona? Diambil lah. Kalau orang itu tidak tahu dan dia memang dan saya sudah pernah sering ketemu uang, ya saya mau jujur. Orang lain itu bergembira, orang lain ini belum saya jawab. Orang lain itu bergembira, saya dapat dompet, uang banyak, saya dapat kartu banknya, uang di itu semua. Kalau orang lain itu dia senang. Apa? Saya telepon berulang-ulang kali itu orang dia angkat, saya bawa ke polisi. Ya maksudnya diambil. Ya, tapi diambil kan. Jawabannya kayak sebelah. Jadi dibiarin di situ. Masa dibiarin di situ? Saya ambil itu, saya bawa ke sana, telepon dia nggak angkat. Saya ambil. Aduh. Kakak Nona, aku kan kemarin nemu uang itu 9 juta kan digulung itu uang itu diikat karet. Nanti saya jawab. Saya sudah jawab, saya tahu, saya sudah tahu. Ya, diteruskan dulu terus. Ya kan nggak saya ambil, padahal saya juga butuh uang. Saya kan kebetulan. Ya karena kamu masih utangmu kan 10 juta, gimana sih? Bukan, dia nggak tahu itu duit apa enggak. Salah itu. Aku kan butuhnya 10 juta, makanya nggak aku ambil. Masa aku nombok 1 juta? Butuhnya 10 juta. Jadi kalau tidak ambil, tidak kena utang. Tapi kalau ambil kena utang. Aku menjawab utang kan. Aduh, lucu. Saya itu sering dapat uang, saya sering kembalikan. Saya nggak pernah ambil. Saya kan dapat. Saya bawa ke polisi bilang oke, kami simpan, orang itu telepon saya kembali, saya bilang pergi ambil di sana di kantor polisi. Saya gitu. Saya dapat uang euro itu berapa, dompet itu penuh-penuh. Saya kasih kembali ya. Ibu Jadi, ini uang. Ya? Jadi ternyata begini, Pak Bombom. Jadi orang Naziri itu tidak boleh pangkas rambut dan tidak boleh minum anggur. Ya. Jadi makanya Yesus itu juga orang Nazir. Itu terdapat di Matius 26 dan Lukas 22 ayat 18.
Hmm. Iya, itu orang Nazir. Najir itu apa, Marban? Nazir itu orang yang sudah dinajarkan, nasar itu. Oh, oke, oke. Makasih. Gitu. Kalau Ya. khotbahnya Pak Bom tadi itu nganu loh itu. Apa? Saya jadi menemukan ini ya topik tinggalkan yang 99, fokus cari yang satu. Yang satu. Nah, Iya kan? iya, jadi artinya betapa berharganya orang yang sesat itu kan. Hei, Iya. wabeng ya? Kan dia kalau di tadi kan Wabeng ya? Pak Bom kan Matius 89 18 ayat 89 kan. Tahu. Kakak Nona di mute dulu. Ah, Oh, ya warom, bom he. Matius 11 ya, lanjut. karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang ya. Ya. Nah, jadi itu saya cari ayatnya di Lukas 15 ayat 14. Coba apa terbaca itu, Lai Marban? Lukas 15 ayat 14. Lukas 15 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lukas 15 ayat 14. Iya itu. Ya itu ayat 14. Lukas 15 ayat 15. Kok enggak gitu? Salah kali lah. Apa yang 16? Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu suara hilang. Anak sulung itu yang kembali, yang dijual harta warisannya. Ya Pak, ya lah. Kok bisa Kok feedback ya? Halo? Halo? Halo. Kalau Lukas 15 itu kan masalah anak yang dijual harta warisannya, lalu dia berpoya-poya. Terus dia kehabisan kan, baru dia pergi ke orang kaya yang dia jadi pengerja di satu keluarga yang disuruh makan pelihara babi. Nah, terus setelah habis kan dia ingat rumah bapaknya. Waduh, di rumah bapakku banyak makanan kan begitu. Akhirnya dia pulang. Iyalah. Lalu tapi ya kalau ayatnya enggak. Lalu bapaknya bikin pesta kan karena anaknya sudah kembali. Ya memang sama itu. Itu kan perumpamaan Tuhan itu tentang anak yang hilang kembali lagi. Kok jadi diam?
Iya, Pak Ucok, ada yang mau disampaikan? Banyak banget itu ucoknya itu sampai 42. Wah, jadi Wiwin. Pak Ucok. Pak Ucok. Masa bilang Pak Bobo baca HP? Bukan Pak Bobo baca HP. Pak Bobo lagi bagi-bagi hadiah, orang yang punya hak bagi hadiah. Yang menang tadi juara 1 sampai juara harapan. Oke, selamat malam. Bu Wiwin. Bu Wiwin. Ibu atau Bapak ya? Malam Wiwin. Si Ucok ini dulu tadi. Ya, selamat malam, Pak. Laki-laki Ibu, ternyata. Laki-laki ternyata. Kirain orang Sunda, kalau orang Sunda Wiwi. Oh, ayat 4 lemar, Pak. Oh, ayat Wiwin. 4. Namanya Erwin. Lukas berapa? Panggilannya Wiwin. Lukas berapa, Le? Lukas 15 ayat 4. Ah, saya baca lagi. Kabar, orang ada bertanya Wiwin, kalian ngobrol gimana sih? Aduh, bisakah nama itu nama gentleman Erwin toh, jangan Wiwin. Wiwin itu kan nama kecil, nama nona-nona. Orang yang kasih nama orang tuanya kakak nona ini gimana sih? Tahu Ya, protes dulu. Ya betul, Le. Ya, selamat malam Pak Wiwin, bagaimana? Kemarin itu ada nama tolol ya, namanya tolol. Saya bilang kalau kamu namamu tolol, kamu keluar. Dia keluar cepat, nggak masuk lagi. Ya, saya yang Pak Bombo. Saya salah satu orang penggemar beratnya Pak Bombo. Ya, bagaimana Pak? Ya memang berat, Pak Bomo itu berat memang. Jangan ditimbang, Pak. Nanti ketahuan beratnya. Signalnya saya kurang bagus, Pak. Jaringan. Saya keluar dulu, Pak ya. Sebentar masuk lagi. Kurang bagus signalnya, Pak. Oke. Tapi suaranya udah bagus. Oh iya, Raja Kafir memang tepat itu. Persis banget kan ayatnya. Nanti kalau kita bilang 99, nanti mereka baper lemar ban. Ini Pak Ucok, ayo Pak Ucok apa? Pak Ucok. Pak Ucok. Aduh. Ucok apa Butet jadinya ini? Loh, udah kabur. Kabur si Butet. Bukan. Pak Ucok. Wah, di mute terus. Iya, tadi khotbahnya Pak Bom itu kan Matius 18 ayat 8 sampai 9 ya? Atau 7 sampai 9 tadi? Ya, 7 sampai 9. Iya. Tadi aku buka-buka langsung kok ada korelasinya ya. Lukas 15 ayat 4, kemudian Lukas 19 ayat 10, Yohanes 10 ayat 27 sampai 29.
Matius 18 ayat 11 tadi itu Iya, makanya minggu depan pertanyaannya itu. 28. Matius 20 ayat 28 juga ya. Iya, jadi Kan coba sebutkan ayat yang 99 gitu kan. Pak Marban, udah tahu belum itu? Apa Mana yang itu? lebih tua, Ayub atau Abraham? Ayub. Salah. Ayub. Jadi Abraham itu hidup sekitar 2000 tahun Masehi, 2800. Ayatnya mana? Sudah. Ayatnya mana? Ayat. Kalau ayatnya di mana kemarin ya? Kan udah jawab kemarin. Lupa saya. Udah dapat hadiahnya belum? Enggak dapat. Ya kan udah selesai. Emang belum selesai. Kan belum terjawab Saya itu kan? dapat. Masa? Saya dapat hadiah nggak dikirim 100.000. Pak Bom nggak kirim untuk saya 100.000. Jadi gini Pak Samboga. Jadi bedanya itu sekitar 75 tahun itu bedanya itu Abraham sama Ayub. Gini. Coba Ya. buka Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Aduh, ini kabel. Aduh, Ayubnya hilang lagi. Lah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang Hidup itu saleh saleh. dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, terus? Nah. Itu di tanah Uz kan? Iya. Tulisannya tanah Uz ya? Iya. Nih, coba Kejadian 22 ayat 21. 22 Iya, ayat 21. Ustaz Tasdim Muhammad Abraham. Iya, Kejadian 22 ayat 21. Kejadian 22 ayat 21. Bola keras kamu. Ada yang cari malaikat, ada yang ya saya Pak Bomo malaikat orang sebelah punya. Malaikat Jibril, Gabriel, Mikail, Malik. Malik. Aduh, penggugat Malik lagi. Betul itu penjaga neraka tuh paling galak itu. Malik. Tanya Itu Haikal Malik. kalau nggak percaya. Malaikat munang nangkir itu mereka. Banyak Iya. jadinya malaikat. Udah ketemu, Pak Marwan? Tapi kalau malaikat-malaikat yang kudus itu beribu-ribu laksa kan? Penggugat Raja Kafir. Iya. Bisa deh. Entah tuh. Nggak ngerti ya? Udah Pak. Apa coba bacanya? Pak Bom, Lenda sebentar mau Udah masuk, Pak dibaca Bom. tadi, nggak dengar. Nggak ada suaranya tadi kok. Kejadian 22 21. Ya ini. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. Us anak sulung dan Bus adiknya Samuel. Nah, Us itu kan siapa? Kemuel anak Aram. Us itu siapa? Us itu. Ya itu tadi. Iya, hubungannya sama Abraham apa? Us. Saudara. Saudara. Saudara dari mana sih?
Saudaranya Iya, kan Nahor keturunan sama Nahor. Kan Nahor saudara sama Abraham. Haran. Jadi anak keturunan saudara Abraham, anak keturunan Nahor. Dari Nah, tadi si Milka, Ayub, dari istrinya Milka. nah berarti kan si Ayub kan dari tanahnya si Us. Iya. Iya, berarti kan dari keturunan si Us. Berarti si Us itu masih di atasnya si ini, si Ayub. Oh, Ya, jadi harusnya begitu. Si Abraham dulu sampai Us baru Ayub. Oh, jadi begitu. Nah itu Ayub dari tanah Us. Berarti si Ayub itu masih kemungkinan keturunan si itu juga si Us. Si Nahor. Menurutku sih ya. Kan dari tanah Us katanya di Ayub 1. Urkas. Iya. Iya, si Abraham Ur Kasdim. Ini kan di Ur kan bukan Us si Abraham. Iya, kalau si Ayub kan di Us. Iya, si Abraham kan di Ur. Si Ayub di Us kan. Beda. Us itu masih relatif si Abraham. Iya, artinya kan mereka kan sama-sama beda daerah kan. Anaknya Nahor itu Us anak Nahor Iya. itu Us, Iya. Keset, Hasor. Cuman yang saya bingung, bus apa ini? Bus Damri apa? Anak-anak sulungnya Nahor itu. Nahor siapanya Abraham? Saudaranya. Dan itu kan masih nama Us. Kalau si Ayub udah di tanah Us. Dari tanah Us. Berarti si Ayub itu di bawahnya si Abraham. Ya dong. Tapi kan ini bercerita. Artinya kan bukan. Iya, ini kan diceritakan bahwa saudaranya Abraham, si Nahor melahirkan anak-anak, kan begitu. Iya. Makanya anak-anak namanya ada yang namanya Us. Iya. Nah, dari tanah Us itu muncul yang namanya Ayub. Benar nggak? Bukan dari tanah Us itu muncul nama Ayub, tapi Ayub orang Us. Ya iya. Iya, kalau nggak ada Us belum ada tanah Us. Iya. Gimana sih? Iya, betul. Masih tidak mengerti. Bukan begitu, Pak. Belum lagi bagi-bagi dia. Lagi sibuk dia ngirim-ngirim. Jangan diganggu dulu, ntar Ya, marah. Abraham lebih dulu ada daripada itu. Ayub. Ya kalau dari hitungan dari situ ya. Tapi waktu saya belajar contoh gini. Contoh gini. Sebentar, Pak. Kanaan, pamannya. Sebentar, Pak. Kanaan itu tapi kan nama. Waktu saya belajar di Kom itu duluan Ayub, cuman karena buku-bukunya saya hilang, nggak kelihatan, jadi nggak tahu. Ada itu sebenarnya. Nah, kan jadi bingung. Iya, buku saya nggak ada lagi. Pak Bom. Ya. 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 Aku mau ngajukan pertanyaan dulu, boleh nggak? Boleh. Di Kejadian 14 ayat 18 itu kan ada Melkisedek, Raja Salem. Itu Malim Maha Tinggi ya. Di sini kan
diceritakan tentang mereka. Tolong tanggapi Pak Bom. Bagaimana? Kenapa? Pertanyaannya ulang. Melkisedek itu kan imam maha tinggi. Ya, otomatis kan kenapa? ada umatnya. Selanjutnya kan nggak diceritain lagi gitu. Yang bilang umatnya siapa? Kitab Kau Kejadian. baca di mana bilang ada umatnya? Anda Kristen atau Islam? Islam atau Kristen? Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek raja Salem. Muslim atau Kristen ini yang tanya? Tanya, Anda Muslim atau Kristen? Loh, kok tidak dijawab? Berarti Muslim kalau nggak dijawab itu. Nggak dengar ya? Tidak, Bapak ini Muslim apa Kristen, Pak? Kristen, Bapak. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya baik-baik. Pertanyaan saya, kalau dia malim maha tinggi, berarti kan ada Malim. Ini bahasa Batak yang ditulis yang saya baca ini. Di sini tulis dia malim maha tinggi. Ya, Marban aja yang jawab lah. Di kanan. Marban aja yang jawab. Melkisedek itu memberkati Abraham. Itu yang kutanyakan, Bapak. Marban. Nah. Kau Ya mengerti kan udah. pertanyaannya enggak? Pertanyaannya kau mengerti enggak? Aduh, siapa nih? Sebentar. Sampai putar lagu tuh. Siapa itu? Siapa yang putar Kakak lagu Nona, tuh? Kakak Nona. Kakak Nona. Aduh, Kakak Nona. Turun langsung. Ada aja. Jadi itu kan kita sudah bahas Melkisedek itu siapa sebenarnya, tapi pertanyaan sekarang saya kurang ngerti maksudnya yang mau ditanyakan mengenai Melkisedek ini apa? Maksud Ditanya saya, umatnya. apa umat itu tidak berkembang, itu maksud saya. Bukan tidak berkembang. Jadi Melkisedek itu imam besar itulah Yesus. Jadi bukan tidak berkembang, dan memang kan ada di situ. Lai bacalah semua. Iya, lai bacalah semua. Nanti kalau udah lai baca semua, nanti itu ketemu jawabannya. Begini aja, nanti saya ceritakan aja ya, begini ya. Nanti didengar ya. Jadi Melkisedek itu kan bisa dikatakan sosok misterius yang lebih tinggi dari Abraham. Siapakah dia ya? Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi kan, lalu memberkati Abram. Itu kan Kejadian 14 tadi, ayat 18 sampai 20. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Melkisedek itu artinya raja kebenaran. Salem itu artinya damai. Raja kebenaran dan raja damai. Tidak ada orang Israel yang punya dua gelar jabatan seperti Melkisedek, ya. Melkisedek itu digambarkan sebagai Raja Salem yang kemudian menjadi Yerusalem. Melkisedek bukan seorang imam Israel karena bangsa Israel belum ada waktu itu. Jadi penulis Ibrani mengatakan Yesus adalah seorang imam dan raja dalam ordo Melkisedek. Ya, kita baca Ibrani 5 ayat 1 sampai 7 ya.
Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa, ya, dan seterusnya. Kemudian ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Lanjut, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi dalam hidupnya, kita baca Ibrani juga, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Yesus itu adalah Raja sejati dan kekal dari kebenaran serta kedamaian. Ia adalah Imam Agung besar yang menjembatani antara manusia dengan Allah. Jadi Melkisedek adalah satu tipe dan figur yang sama dengan Yesus. Tuhan telah bersumpah. Kalau kita baca di Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Melkisedek itu digambarkan adalah Yesus, ya. Ibrani 5, Ibrani 6 ayat 7 itu dibaca di situ. Jadi sisilah Melkisedek hampir sama, ya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, jadi mungkin sekilas itu, ya, nanti bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Jadi pengertian saya begini, Pak. Halo, masih dengar? Ya, dengar. Ya, silakan pengertian Bapak gimana? Abraham diutus dari Ur Kasdim. Bukan Nah, diutus, sementara Pak, dipanggil. dipanggil. Ya, Ya, bukan diutus. maksud pengertian saya begini, Melkisedek itu Allah sendiri. Sudah berada di Kanaan supaya digenapi memberkati Abraham. Begitu. Itu pengertian saya. Ya, tadi sudah disampaikan. Tadi kan sudah sampaikan bagi Melkisedek itu kan digambarkan Yesus. Iya, memang Melkisedek memberkati Abraham, udah jelas di situ. Ya itu sudah, itu nggak panjang lebar, itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak tahu nggak? Boleh pertanyaan Pak, ada kuis ini Pak. Kalau di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada berapa jenis malaikat? Dan tugasnya apa aja? Bapak tahu? Kuis. Mumpung masuk. Ayo. Teman-teman, dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada berapa malaikat, berapa jenis malaikat? Dan sebutkan apa saja tugas-tugas mereka. Kan? Malaikat apa aja? Saya belakangan aja Pak Bongko. Ayo. Gampang sekali.
Oke. Siapa yang mau tanya ya? Tadi ya. Pak Adiput, selamat malam. 5, ada yang jawab 5. Salah. Selamat malam, Pak Bombom. Malam. Saya sebentar aja ya. Pertanyaan saya sebetulnya cuman mau cross check aja sih sebetulnya ya. Kalau kita baca ya di Alkitab kan ini menikah dengan ini si ini. Tapi itu kan sebetulnya dari keluarga sendiri ya. Benar nggak sih? Atau saya yang salah baca kali ya? Ini Adiput apa ya? Yang pernah itu ya? Yang sekolah itu tapi waktu gak jalan terus kan ya? Apa nggak kedengeran putus-putus? Oh, teman-teman suara saya jelek kah? Bagus. Suara dia yang putus-putus, Pak. Pak Adiput suaranya putus-putus. Adiput dulu yang pernah sekolah teologi ya? 1 tahun saja ya? 1 semester ya? Enggak pernah. Oh ini Pak Jaya ya? Pak itu ya? Kemarin ya? Jawab kuis itu ya? Pak Jaya ya? Itu ya? Itu ya? Bukan saya. Loh. Pak Jaya itu bukan saya, Pak Jaya. Pak Jaya yang mana? Bukan. Ya, kalau malaikat ada 4 jenis, sebutkan. Malaikat apa aja? Sebutkan ayatnya, 1 aja ayatnya. Ya Mikael, Gabriel, Lucifer. Ya kan Lucifer kan malaikat juga itu. Sama si siapa siapa namanya? Lupa lah. Ada juga di kitab Wahyu, Pak. Siapa yang nggak jelas itu? Apollon apa Apollon ya? Apollon Bonaparte apa kali? Iya, lupa nama malaikatnya. Adiput, kenapa Adiput? Apakah waktu zamannya itu ya pernikahan dalam keluarga emang ada begitu ya, emang apa ya istilahnya kalau kita ngomong bahasa ini emang sudah kulturnya begitu atau gimana ya? Pertanyaanmu apa? Zamannya siapa? Misalnya begini, Ishak dia menikah dengan Rebeka. Rebeka itu kan dia anaknya si Betuel. Betuel itu kan sebetulnya salah satu anak dari Nahor. Nahor itu kan sebetulnya kan dia satu keturunan, satu ayah dengan Abraham ya. Berarti itu kan satu keluarga ya. Benar nggak? Ini kamu punya pertanyaan ini masih kejadian sampai kejadian berapa? Supaya saya jelaskan. Oh, saya bicara ini sampai kejadian berapa? Ini ada di kejadian sebentar. Ini ada di kejadian, waduh saya 20. Aduh. Tapi dari garis keturunan saudara perempuan. Itu kayaknya kalau nggak salah sebentar Pak. Ini bentar itu di mana ya? Sampai di kejadian mana? 25, kayaknya 14. 30-an. Kalau nggak salah 13-14 ya, sebentar. Kalau 13-14 nggak usah tanya. Kenapa? Disitulah orang mau kawin kiri kanan, Tuhan bilang beranak cuculah. Saudara dan saudara kawin tidak ada yang mengatur. Udah paham? Oh begitu. Ya. Enggak sih karena Tuhan saya kepada Adam dan Abraham beranak cuculah, oke? Oh seperti gitu. Pasir di laut, ya nggak bisa, nggak apa itu, nggak ada larangan. Karena yang situ baca dalam Kejadian 2 ayat 18 yang sepadan. Yang penting menikah sudah bisa sepadan, sama satu umur, maksudnya bisa untuk istilahnya melayani, istilahnya bekerja sama-sama, paham ya? Ya bukan kawin anak kecil. Enggak, tapi memang ini dewasa, tapi kan itu kan sebetulnya kan masih dalam lingkungan keluarga ya. Kalau zaman sekarang hitungannya. Kalau sudah zaman-zaman yang Kejadian 25 ke atas itu sudah beda. Abraham saja tuh masih Kejadian 25 ya, Ketura ya. Betul nggak? Kalau sudah Kejadian 30 ke atas Yusuf, Yakob, nah itu udah lain lagi tuh. Ketura itu berapa ya? Bentar, saya juga itu lupa. Istri ketiga, Kejadian 25 ayat 1, nggak usah ini, Kejadian 25 aja kau cari. Kalau Pak Bombom tuh tahu di mana ayatnya. Itu pertanyaan gampang sekali tuh pertanyaanmu. Iya ya, cuman enggak sih, saya mau tahu aja. Ya saya mau tanya dulu.
Ada kuis ini dari Pak Kenceh 6.000, 20.000. Malaikat ada berapa jenis tuh malaikat? Berapa macam malaikat menurut Alkitab? Ayo, Manik Raja, selamat malam dan salam sadar. Salam sadar. Halo. Ya, halo. Manik Raja. Ya, selamat malam. Malam. Ya. Apa Itu yang aja Pak, bertanya? pengen nanya ini. Tentang ini Pak. Tentang jemaat di Galatia. Ya, itu versi siapa itu Pak? Marban, kau tanya itu temanmu Marban. Hah? Apa itu Pak? Kenapa? Apa Pak? Halo? Aduh. Gabriel, Mikael, Lucifer, Abaddon. Wah ini malaikat-malaikat apa ini semua? Apollyon. Wah ini malaikat apa? Enggak, malaikat itu Mikael, Rafael, Gabriel, Uriel, Jeudiel, Barasiel, Setiel. 7. Dengar pertanyaan saya, ada berapa jenis malaikat dan tugas-tugasnya? Apa aja? Iya, ini tinggal tugas-tugasnya. Jangan pakai kata-kata, jangan kata YouTube atau kata Google. Iya, iya kan Mikael, Rafael, Gabriel. Sudah benar Kan? itu? Lah iya, nyari tugas-tugasnya. Mikael, Rafael, Gabriel. Yang ayatnya di mana? Iya, ini nyari ayatnya. Rafael itu ayatnya di mana Rafael? Rafael DiCaprio de Santos atau Marquez? Bukan. Valdino Rafael. Aduh, Kakak Nona, kau pucuci ini bagaimana Kakak Nona? Aduh. Rafael tuh aneh nih ya. Para kafir, tolong bongkar itu. Malaikat apa aja kasih tahu Marban itu. Saya kasih 3 ya. Mikael itu bisa dibaca di Yudas 9 atau Daniel 12 ayat 1 atau di Efesus 3 ayat 10. Gabriel tuh Lukas 1:26. Daniel 9 ayat 21. Lucifer. Ya, itu di Yesaya 14 ayat 12 dah. Ada malaikat kerub juga ada. Malaikat Uriel, Yehudiel. Bukan yang menjaga apa? Tabut perjanjian. Yang kerub sama yang menjaga Taman Eden dari yang diusirnya si Adam. Malaikat yang memimpin malaikat 496.000. Malaikat Kan harus siapa tahu itu? nama kan? Namanya siapa? Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, malaikat Kerub. Kan harus ada nama. Ya itu namanya. 400 berapa? 400 berapa Raja Kafir? 400 berapa? 60.000.
296.000 kalau nggak salah Pak Bom. Aduh. Belum ada yang bisa jawab ya. Aduh, Pak Cengke gimana nih? Malaikat gak ada bisa jawab ini. Buat umum aja ya. Ada nih aja nih. Berapa yang diminta berapa Pak Bom? Dalam Alkitab, berapa jenis malaikat? Tugasnya apa saja? Kalau malaikat kan banyak. Iya, banyak sekali. Jenisnya. Ribuan. Misalnya malaikat berapa kelompok gitu loh, contoh berapa jenis kelompok? Malaikat Mikael misalnya, malaikat perang, penghulu perang, pemimpin besar sebagai pelindung Israel. Salah satu malaikat yang memerintah, malaikat Rafael. Itu di mana itu? Rafael lihat mana itu? Di Rafael di mana ya? Tapi tercatat ini. Kalau Mikael tadi sudah saya sebutkan, Gabriel itu malaikat penghulu pembawa kabar, Daniel 9 ayat 21. Lukas 1 ayat 26 juga ada. Lucifer itu malaikat penyembah, Yesaya 14 ayat 12. Mana di situ tulis bintang timur bukan Lucifer. Iya bintang timur ya, artinya Lucifer itu malaikat. Bintang timur tapi dan dia kan si ular tua. termasuk malaikat lagi. Iya. Dia sudah termasuk iblis. Awalnya. Yang kita nggak tulis malaikat. Iya. Iya makanya kalau Uriel betul ya Pak Bambang, malaikat Uriel. Nggak tahu, saya nggak tahu malaikat Uriel Pak, malaikat apa. Oh, malaikat dia punya kerja apa Pak? Uriel itu pembawa pedang kebenaran bagi prajurit Kristus. Itu di kitab sebelah mungkin ya, di saudara-saudara kita di Katolik apakah itu? Mungkin ya, mungkin ya. Saya kan mungkin, udah ya? lama sekali nih. Oh iya, itu di Katolik. Rafael juga di Katolik, Pak. Malaikat Yehudiel, penolong di dalam penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Malaikat Baracil, pemimpin malaikat ya. Malaikat Siltel ya, pembawa dupa sebagai lambang doa itu. Iya, jadi 7 malaikat. Lebih kali. Banyak. Pertanyaan saya, malaikat itu jutaan, miliaran. Pertanyaan saya, berapa ada jenis kelompok malaikat, ada berapa jenis? Dan tugasnya apa aja? Malaikat kerubim itu menyembah siang dan malam tugasnya. Jadi berarti tugasnya menyampaikan firman Tuhan, yaitu malaikat yang siapa itu yang datang ke ya, Gabriel itu. Oh, Gabriel itu ya. Ya, pembawa Lukas 1 tadi. Yang Lukas 1 yang datang ke nabi-nabi juga. Malaikat siapa itu? Pak, kalau sampai malam ini nggak ada yang jawab, buat hadiah aja buat Pak Bom ya. Ya udah buat Pak Bom. Ya udah buat Pak Bom aja udah. Jangan nyerah loh. Kok jangan. Jangan nyerah, anak-anak Tuhan. Ini kan kerubim itu apa itu? Malaikat kerubim, malaikat yang itu penjaga
penjaga itu, penjaga tabut perjanjian. Itu kerubim. Ya, Ya, ayatnya mana? ada di waktu di kitab apa itu? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Exodus, keluaran. Ya, malaikat Iya. kerubin itu malaikat kerub itu. Ya. Iya, menjaga Kalau tabut ada kafir perjanjian. sudah kasih bantu-bantu itu, tinggal tambah aja. Ayo Marban. Iya. Sama malaikat Saya udah Gabriel. matanya udah capek baca itu apa? Udah berkunang-kunang lihatnya. Ya udah. Udah matanya. Kalau kunang-kunang sudah kalau begitu panggil Aditya aja. Panggil Aditya. Mulut besar itu, sok pintar itu. Aditya mulut besar. Iya kalau ya itu Kakak Nona. Jadi malaikat kerub itu ada dua, menjaga Taman Eden waktu Adam diusir dari Taman Eden. Terus di kitab Keluaran itu menjaga tabut perjanjian. Nah, Tapi ayatnya, Marban? aduh, saya harus buka lagi. Udah saya bilang mata saya udah berkunang-kunang ini. Marban, kalau buka firman itu mata langsung tambah terang. Kita perlu tahu. Amin. Mana itu? Ayo dong, Marban. Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3, 3:24. Kita perlu tahu. Kejadian 3:24. Ya, itu kerubim ya. Ya, Raja Kafir. Ya dibaca itu kejadian 3 ayat 24 itu. Yes. Kejadian 3. Kalau malaikat Gabriel kita udah tahu. Tapi malaikat Mikael itu Sebutkan nama malaikatnya. Yang dia kan pemimpin itu, nama malaikatnya dan tugasnya apa, dan di ayatnya aja. Cukup satu ayat aja, nggak usah banyak ayat. Masing-masing tadi satu kan ayat sudah aja. jawab dari awal malaikat Gabriel itu menyampaikan kabar putus-putus gembira. Hah? Kenapa Pak Bom? Kakak Nona putus-putus. Kok gitu sih? Nabi 27 mau masuk tapi signalnya kecil. Kenapa ya? Nabi 27. Oh, sudah. Belum saya pencetin. Sudah ada kan Pak Bom? Mau jawab kah? Jawab apa baru nongol-nongol jawab. Malaikat. Berapa jenis malaikat itu? Berapa kelompok itu? Yang memimpin jutaan malaikat itu. Beribu-ribu Ya, malaikat. tapi kita nggak tahu. Kerubim itu kan penjaga. Terus malaikat Mikael itu apa? Kan pelindung ya? Ya Pak Bom? Tahu. Hah? Tahu. Belum tahu jawaban. Jangan dulu lah. Nanti yang lain enak. Oh. Ngalah saya. Gabriela. Oke, tugas Malaikat saya sudah Gabriela, selesai. Tinggal malaikat palidara. Tinggal malaikat palidara. Michael.
Malaikat Para Raja Michael. Kafir. Para Raja Kafir. Para Raja Kafir. Iya, iya, Bang. Ada 100.000 dari Ibu Nina. Voucher kemarin, mau nggak? Kirim pulsa nggak? Atau kirim itu? Gimana, Pak? Ada duit dari Ibu Nina dari Taiwan yang kemarin dapat 1 lembar itu. 100.000. Untuk siapa? Untuk para Raja Kafir. Malaikat itu ada 9 ya Pak Bom Bom ya? Untuk ini aja Pak Bom Bom. Untuk Pak Bom Bom aja untuk 9. 9. Iya, malaikat ada 9. Kasih tahu Ibu Nina dulu, Ibu Nina nonton itu. Jangan nanti bilang Pak Bom Bom ini. Jangan. Tahu dulu Ibu. Ya Bu Nina, terima kasih Malaikat atas 9. Wah, tumben ini Nabi 27. saya kembalikan ke Pak Bom Bom ya Bu Nina ya. Ulang. Ya. Semuanya pada ribut jadi nanti Mbak Nina. Ya, terima kasih Bu Nina atas berkatnya untuk saya. Saya kembalikan untuk Pak Bom Bom supaya memberkati kita semua dalam penyakit. Waduh, kepecet itu. Iya ya. Gitu ya Pak Bom Bom ya. Terima kasih ya Bu Nina. Bu Nina. Bu Nina tanya jadi. Bu Nina tanya apa malaikat? Iya, malaikat pencabut nyawa. Malaikat 9. Malaikat ada 9. Malaikat 9. Malaikat itu ada beribu-ribu. Enggak, yang pentingnya Pak Bom Bom maksudnya. Tapi kita harus beribu-ribu, berlaksa-laksa kan dibilang. Malaikat tapi nama-nama kan kita nggak tahu. Sekarang pemimpin pertanyaan saya itu malaikat itu ada berapa kelompok yang memimpin? Sebut aja pemimpinnya. Contohnya pemimpinnya Mikael, malaikat perang, ayatnya di mana? Itu contoh gitu, ayatnya malaikat perang. Contoh, ya itu sudah satu bocoran. Terus lanjut. Aduh, dari mana? Pokoknya saya mau dengar aja jawaban deh, supaya saya belajar. Kira-kira kalau saya tanya begini, Aditya tahu nggak ya? Aditya, si Tiger, Suma. Yang nggak mungkin. Tahu nggak ya? Yang nggak mungkin, tahu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak bisa tahu. Katanya itu HMC, mereka hebat-hebat kayaknya yang mantap. Macam Ustadz kayak nama Donitan. Mereka katanya ahli Alkitab. Itu yang saya mau tanya. Saya undang tapi mereka nggak pernah masuk. Kenapa ya? Pak Bom Bom memang ada malaikat tata ya Pak Bom Bom? Malaikat apa? Tata. Bentuknya roda 4. Tata? Tata kerajaan. Bentuknya roda 4. Wah, ada. Iya, itu katanya di Yesaya ayat 15 katanya Pak Bom Bom. Aduh, lae. Aja Google aja dulu, Bang. Aku gak hafal. Anak bata kemana anak bata? Anak bata. Tanya Google. Tak ada bisa jawab. Biar Google juga tak bisa jawab pertanyaan Pak Bobo. Pak Bobo pertanyaan itu tidak ada di Google. Shalom, Pak Wahyu 11 ayat 3. Mazmur 82 ayat 1 sampai 4. Ya, itu belum ada jawaban. Sampai mata melek juga nggak ada. Nanti kalau di Google ada, kalau Pak Bom kasih jawaban di Google, baru cari di Google. Di Google ada Pak Bom, cuman bentuknya itu 9 jenis malaikat. Serafim, kerub, tata, dominasi, kebajikan, kekuatan, tugasnya apa? Tugasnya agung. apa? Itu tugasnya apa? Shalom, Pak Bom. Serafim. Salam. Selamat Di malam. Alkitab katanya Yesaya 1 sampai 8. Dia punya 4 sabar, sayap. ulangi. Gak usah sebut banyak, 4 aja secara Alkitab. Saya sudah sebut malaikat Gabriel, malaikat Mikael. Kita bicara sini Kristen Protestan, jangan saudara-saudara dari saudara kami itu nanti kalian lebih susah, lebih sulit lagi. Ayo, silakan. Ini versi Google hasil pencarian menurut Alkitabiah teologi Kristen. Oke, ya sudah Alkitabiah, nanti saya lawan ke Google. Suruh Google ya, oke. Benar, saya lawan Google. Mari sini saya lawan Google, ayo. Ya makanya. Suruh Google jawab.
suruh Google jawab saya pertanyaan. Oke, di 82 ini. Oke, suruh Google jawab ya. Nah, Google jawab. Cari di Google ya. Ayo, hadiahnya 500.000. Nah. Terus dominasi itu kekuasaan, kuasa, menggambarkan malaikat ini sudah seperti manusia yang bersayap. Tugasnya mereka tidak lain adalah menegakkan keadilan Tuhan dan juga mengawasi malaikat lain. Di bawahnya dominasi Begini menerima aja, kau pesan. sebut pertama malaikat Gabriel, ayatnya di mana? Malaikat perang, ayatnya Kalau apa? di sini malah nggak disebut Gabriel begitu, Pak Bom. Dia nyebutnya serafim, kerub, tata, dominasi. Gabriel nggak ada. Nggak disebut namanya, disebut kayak model posisi jabatannya aja kayaknya itu. Apa-apanya? Oke, malaikat apa? Kerub, apa? Serafim, kerub, tata. Satu-satu, Pak. Ayatnya, tugasnya apa ayat? Kok saya nggak butuh Ya. nama. Di serafim dibilang di Yesaya ayat 1-8. Tar. Ini kuis satu-satu jawab. Kasih kesempatan buat Nabi YouTube. Oke, pertama apa? Serafim dibilang di Yesaya ayat 1-8. Yesaya berapa itu? Ayat 1-8. Yesaya berapa? Ayat nggak disebut. Nah, itu dia Yesaya berapa? Oh, Yesaya tidak ada pasal, gimana sih? Ayat pasal berapa, ayat berapa? Saya kan baca sesuai Google, Pak Bombong. Iya, Yesaya berapa? Tidak ditulis Yesaya pasal berapa, cuma langsung ayat kayaknya. Dia kayaknya bukan tulis ayat deh, tapi pasal 1-8 kayaknya, Pak Bombong. Loh. Pasal 1-8. Menggambarkan si serafim itu ada di Yesaya 1-8 kayaknya. Oh, begitu. Dia bilang gambarannya dia punya 6 sayap dengan 2 menutupi wajah, 2 Tidak menutupi ada. kaki. Bilang Google salah itu. Tidak ada serafim itu. Yesaya 1-8 nggak ada. Satu ayat aja. Ada 2 ayat sih, tapi 1 aja. Ayo. Apalagi? Ini juga nggak jelas nih di sini malaikat agung. Ini kalau malaikat agung ada namanya nih. Mikael, Gabriel atau Rafael. Tiga nama malaikat tuh masuk kategori malaikat agung. Atau disebut juga malaikat kepala. Berarti otomatis 3 malaikat ini yang utama nih. Pimpinan dari semua malaikat 3 orang ini, Pak Bom. Ya udah. Kerubim itu bukan kerubim. Kerubim itu kalau sudah bertata. Malaikat itu kerub. Aduh. Kerub, bukan kerubim, kerub. Ya orang bilang kerubim, tadi kau bilang kerubim. Gimana sih? Kerub. Taman Eden. Menjaga Taman Eden dia. Salah. Ya udah, saya jawab. Kasih saya 200.000 ya. 2 kali lipat. Saya coba Pak Bobom. Oke, Yuda silakan. Yudara silakan. Secara garis besar, malaikat digolongkan jadi 4 Pak Bom. Pertama, malaikat penghulu, kepalanya Mikael. Kedua, malaikat pesuruh, yaitu Gabriel. Ketiga, malaikat yang memuji dan menyembah Allah, serafim. Putus. Serafim, serafim. Pertama, malaikat penghulu. Penghulu itu apa? Yaitu Mikael. Penghulu itu perang atau bukan? Bukan. Kedua, malaikat. Berarti yang kelakon ayatnya di mana? Harus pakai ayat. Saya nggak hafal. Kalau lihat di Google nggak bisa. Kita nyari ayat yang susah, Pak. Udah dapat duitnya. Aduh. Saya bukan ahli Alkitab, Pak Bom. Ya ayatnya yang ditanya, Pak. Dari tadi. Malaikat tentara. Nanti di sini orang bilang kita sama dengan di seberang. Aditya lagi. Aditya Ustaz nama itu kan lorong ngidul. Nanti bilang channelnya Pak Bobom lorong ngidul. Apalagi Umi Dini, apalagi Mbak Yuni. Ayo. Pasal 5 ayat 11. Mazmur pasal 8 ayat 4-5. Ibrani 13 ayat 2. 1 Petrus 3 ayat 22.
Matius 18 ayat 10. Mazmur Kalau begitu 91. saya minta sebutkan satu ayat, nama malaikat, tugasnya apa, ayatnya apa, satu saja ayat. Ya kan kalau di Wahyu pasal 5 ayat 11 kan dia bilang malaikat itu melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu cuma mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Terus Namanya malaikat siapa? Parjo atau siapa? Atau Surep? Haikal kayaknya itu Pak Bubu. Aduh, Haikal. Ayo cari di Google ya. Cari di Google ya. Sebentar, saya kasih lihat cari di Google. Haikal penjaga laut. Aduh. Cari di Google ya pertanyaan saya ya. Ini harganya ini 500.000 nih. Dari kitab Katolik juga ada tuh. Adanya Michael, Gabriel, Rafael. Tapi adanya di ayat mana ya nggak tahu juga. Serobim. Nah, itu lain, itu terlalu tinggi. Ini yang kayak Michael yang melawan peperangan. Yang ada di mana itu ya? Sodom dan Ayo cari di Google ini. Apa ini maksud dengan Allah dalam sidang ilahi? Mazmur 82 ayat 1 sampai ke 4. Silakan cari di Google. Cari, saya sudah tahu tuh. Saya sudah tahu. Atau tanyakan sama profesor doktor yang kemarin Bapak masuk, Bapak Ehem. Tanya profesormu ya. Tanya, bilang Pak Bobong tanya. Sampai dunia kiamat juga mungkin. Tadi hamba Tuhan di Belanda aja bingung-bingung ya Pak Kanona ya. Iya, udah tahu saya. Nggak mau jawab. Nanti saya nggak mau dapat duit. Oh, malaikat Uriel. Pak Bom, Uriel. Ya. Aduh. Pertanyaan apa sih, Pak Bom? Uriel, bukan Goriel. Pertanyaannya, sebutkan ada berapa kelompok. Kan malaikat itu kan berlaksa-laksa. Makanya saya tanya pemimpin-pemimpinnya ini namanya siapa? Apa aja ada dalam Alkitab yang namanya disebutkan di dalam Alkitab. Malaikat yang dipakai Tuhan, bukan malaikat Lucifer, enggak. Malaikat itu ribuan, jutaan, miliaran. Saya tahu ini ya. yang malaikat dipakai oleh Tuhan, berapa kelompok, apa aja, tugasnya apa, ayatnya di mana gitu loh. Malaikat ini contohnya namanya Haikal, tugasnya apa? Contohnya tugasnya memegang jimat. Ini ada Raguel, Sarakuel, bukan Mikael, Pak Bom. Adanya di Perjanjian Lama, tapi saya nggak tahu di mana. Itu yang tunggu, ini ada yang jawab ini. Ya. Oh nih, udah nih, ada nih. Ada yang jawab ini, sabar. Salah. Yang jawab ini masih salah ya. Bukan. Dengar ya, pertanyaan Pak Bom, malaikat itu ada berapa kelompok? Contohnya 4. Contoh ada 7, oke. Tapi saya bicara masalah Alkitabiah Protestan. Tidak lebih dari 5. 4 saja Pak Bom membongkar, ada 4 kelompok. Silakan sebutkan nama malaikatnya, pemimpinnya. Kemudian apa saja tugasnya dari ayat 4. Satu ayat saja. Silakan. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Mikael, Gabriel, Allah kekuatanku, ya kan, atau keperkasaan Allah. Itu. Iya. Kita kan disuruh sebut di Alkitab, Pak Yudara. Di Alkitab, ayat-ayat. Bukan saya, Kakak Nona. Saya mau bicara nih. Ini Rafael Allah yang menyembuhkan nih, Rafael. Ya kan?
Terus di kitab 2 Esra pasal 4 ayat 1. Rafael itu pemimpin apa? Rafael pemimpin apa? Allah yang menyembuhkan, Allah menyembuhan berarti dia. Yang saya tahu sih penyembuhan. Oke, kalau bahas ke situ saya tanya, malaikat yang mendengarkan doa siapa yang menyampaikan doa? Serafim, Pak Bom. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Oh, Serafim, Pak Bom. Seatiel, Pak Bom. Perantara Allah. Oke, kalau malaikat Serafim, ayat saya 6. Ayat 1 sampai 7, Pak Bom. Ayat 1 sampai 7. Sekarang tugasnya apa? Tugasnya apa? Menyembah Allah. Tugasnya memuji dan menyembah Allah. Itu kerubim, itu kerubim. Pak Bom, kalau coba. menyembah Allah, semua malaikat menyembah Allah, semua manusia juga menyembah Allah. Tapi itu kan ada tugas yang pemimpin toh, Pak Bom. Tugasnya. Iya, Halo. tugasnya menyembah Allah. Halo. Jadi kalau tugas malaikat itu 4, ya. Yang satu menyampaikan firman Tuhan, itu di Lukas 1 ayat 11 sampai 17, ya. Yang kedua, memperjuangkan manusia atas dosa-dosa dan menghukum. Itu di Tawarik 21 ayat 1:30. Yang ketiga, mengajar dan melindungi orang yang percaya dan dari berbagai malapetaka. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Namanya siapa? Marban. Sebentar, belum saya lihat namanya. Yang keempat, menolong umat Tuhan dalam siksaan sulit. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 10. Namanya siapa? Ya sebentar, saya lihat dulu namanya. Tapi ayat-ayatnya udah, tinggal lihat nama tuh. Malaikat Google mungkin. Bukan malaikat. Saya mau salam dulu buat Ibu Lina dulu, Ibu Lina di Jakarta. Saya mau lihat dulu ada WA-nya apa Ibu Lina. Nah, lihat dulu. Lina. Pisang gorengnya enak Pak Bom. Enak ya. Oh, oke. Ibu Lina. Enak. Pak Marban menang ya? Pak Marban. Ya. Menangis. Pak Marban. Ya. Katanya saya kemarin pengen nungguin ini nih yang lomba debat, lomba khotbah si anak Batak yang khotbah, cuman itu di menit keberapa ya, saya nyari nggak ketemu tuh. Ayo Ibu Rina, Ibu Rina di Jakarta. Shalom Ibu Rina di Jakarta, nggak tahu namanya aslinya siapa ya Ibu Rina ya. Ibu Rina. Yang kemarin kasih kuis. Ayo Ibu Rina, mau jawabannya nggak Ibu Rina? Bu, di Belanda ini pisang goreng sebesar begini berapa Bu? 60.000 kan? 1 bagi 3 kan? Nggak ada yang jual itu Pak Bom, kita bikin sendiri. Gak ada yang jual. Kalau saya, kalau di itu dari Amsterdam Support itu apa? Oh ada di Amsterdam katanya. 1 for 3, ya. Dus 1,50 per stuk. Betekent dat 3 stuks is als Indonesia koers 60.000 rupiah. Oh ya. Oh saya nggak tahu, di saya nggak ada Pak Bom. Saya nggak tinggal di kota jadi nggak tahu. Saya bikin sendiri. Oh di kampung berapa? 1 sisir berapa di situ? Kalau di saya 1 pisangnya aja, nggak 1 sisir ya, satu pisang gitu ya. Itu di saya harganya kira-kira 3 euro kali. 1 itu aja ya, 1 pisang. 1 euro berapa? 3 euro is 50.000. Wih, 17 kali. Ya. Kita dulu. Ya. Satu pisang? Ya. Iya. Ampun, kalau begitu saya ke Belanda aja, nasa bawa oleh pisang ya.
Sini. Oleh-oleh. Setiap toko kan Betul, lain. kita nggak karang loh. Kita nggak Kalau karang. ya Nggak. kalau saya segitu, tapi kalau di tempat lain saya nggak tahu Pak Bombom. Pisang kalau 50.000 satu biji di sini bisa dapet 5 kalinya ini. Pisang Setandan. sunrise. Enggak, kalau sunrise dapat 5 ini isi 4 berarti 20 biji. Bu, kalau Ya. 50.000 tuh di tempat saya udah dapat 10 sisir. Oh, tapi itu pisang apa dulu Pak Bombom? Pisangnya ini Pak Pisang raja. Oh, yang panjang itu kan ya? Pisang kampung ada, pisang raja ada. Ya, pisang raja di sini adanya. Saya yang pisang yang itu nggak tahu. Yang panjang pisang tanduk. Oh, pisang tanduk. Ya pokoknya Yang pisang panjang. di sini panjang. Panjang mana? Oh, pisang Ambon. Bukan Pisang nggak Pak, bisa digoreng, bisa makan enggak, langsung. kalau pisang Ambon lain lagi. Pisang di sini hanya 3 macam. 3 macam, tidak lebih tidak kurang, 3 macam. Apa Pisang aja? apa itu? Apa aja? Pisang Ambon, Ya. pisang tanduk. Hmm. 2 kayaknya, 2 bukan 3, 2 aja. Nggak tahu 2 saya aja. pisangnya yang panjang itu yang bisa direbus atau coba. digoreng. Pisang Iya. pisang tanduk yang panjang. Ah, itu Oh, pisang tanduk itu di Lenda itu 3 euro, betul. Itu yang bagus punya. Kalau sudah ini ya bisa 20.000 satu. Kalau sudah Yang itu ini Bu, yang ini Bu, ini kan? mana? Coba. Ya, itu nah, ya, ya. itu pisang apa itu? Tanduk. Oh ya. Oh, ini pisang tanduk itu. Ya, Ini itu. pisang itu 2 macam di sini, 2 macam. Benar Itu di pisang sini. asli Indonesia ya? Itu pisang asli Indonesia apa Belanda, Bu? Itu kan juga tidak ada pohon pisang. Ada pisang, tidak ada pohon pisang, Marban. Mereka suka datang dari Thailand. Kenapa saya dipanggil Pak Marban? Aduh, ketua saya kok dipanggil Pak Marban. Marban, saudaraku, saudaraku, Marban. Nabi Stephen Twente, kakak Nona. Impor semua ya berarti ya. Marban, saya panggil aja Nabi deh. Nabi Marban. Itu Nabi 27 ada, Nabi Marban ada. Itu sang Dan malaikat Haikal ada. Itu sang penggugat Kakak Nona. Ya. Yang bicara tadi sang penggugat. Bukan. Enggak, enak aja. Loh, suaranya kok. Jeki udah bangun ya, Jeki. Jeki udah bangun. Tadi saya tanya terus nggak ada jawaban. Saya lagi ngedit Kak Nona. Ada pisang yang nggak ada harganya Kakak Nona. Apa? Pisang anyut. Anyut itu apa? Tokai, Kak. Tokai. Aduh. Pisang anyut. Di Jakarta tiap hari kalau banjir ketemu tuh. Iya ya. Iya. Parah kalau di Jakarta. Oh, kasihan sekali, iya. Kasihan ya. Kakak Nona, Ya. Kakak Nona, Ya. kenapa kalau pisang busuk itu kok nggak ada ulatnya ya? Saya belum pernah lihat ya kalau ada pisang busuk ada ulatnya itu kenapa ya? Iya, kenapa ya? Pisang busuk nggak ada ulatnya. Iya. Pernahkah lihat ada ulat di pisang yang busuk itu kan nggak pernah ada. Iya, saya pernah. Saya lupa. Saya beli pisang tanduk itu. Saya pernah itu beli pisang, tapi saya lupa. Sampai saya mau muntah, saya buang semua. Oh, ini malah kita bilang nggak ada ulatnya kok. Memang ada ulatnya. Ada, betul. Baca kafir. Saya beli 3. Kepingin kan? Kepingin. Jadi saya bilang, tahu ada di plastik. Jadi saya lupa. Kok apa sih ini? Saya lihat, aduh, mau muntah lihat ulat kecil-kecil penuh langsung bungkus buang, Pak. Udah gitu. Orang Pak Bom aja nggak pernah lihat ulat di pisang busuk. Saya ada. Nggak mungkin Sampai gini Pak Raja Kafir, mungkin karena ditaruh di plastik gitu ya, dia terlalu panas, jadi ada itu yang putih-putih belatung ya namanya ya, di Jakarta tuh namanya belatung. Jadi bukan dari pisangnya, tapi dari udaranya yang panas itu mungkin ya. Kalau Kakak Nona hasil makanan kelamaan ditaruh. Kalau ikan itu tidur nggak itu ikan itu? Kalau dia mati dia tidur. Kok matanya nggak terpejam matanya?
Kenapa? Aduh, kok Ini kok dari malaikat jadi ikan ya? Karena Marban, Udah nggak- pertanyaan itu Pak Marban Bobo udah tidur, pada nggak itu sanggup Marban, nanya. Marban, kamu Apa tidur tutup kakakku? mata nggak Marban? Marban, kamu Nggak tidur ada tutup Mar- mata nggak? Di sini tak ada Marban, Ibu, kakakku. Oh, itu yang bicara Nabi 27. Pak Marban sudah oh bobo. sorry. Oke, Yang sebelahnya Pak Marban. oh, Sinamasa. Oh, tumben dia pakai ganti Sinamasa namanya. iya itu Sinamasa. Pak Bobo kan namain ya? Pak Bobo lanjut malaikatnya gimana Pak Bobo? Iya ya. Biar pada nggak penasaran Pak Bobo. Ilmu Saya penasaran loh Nabi 27. Saya penasaran itu. Saya juga penasaran kakak. Makanya aku pengen belajar lebih dalam ini yang Pak Bom. Nah, pertanyaan saya dulu sebentar sambil berpikir. Ini di dalam room, ini kebanyakan orang Batak, orang Sumatera. Orang sayang banget sama Pak Bom ya. Ya Pak Bom. Ya. Hah? Kenapa? Pak Bom disayang bukan karena suku dan etnisnya, Bu. Tapi karena Bukan. dia adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Itu Ya yang itu paling saya pikir utama. begitu juga. Iya. Andai kata Pak Bom bukan seorang hamba Tuhan yang bisa mengajarkan teman-teman itu tentang Tuhan, mungkin juga Pak Bom nggak akan disayang. Kayak kalau jadi cuma hanya bercuap-cuap doang nggak ada gunanya buat apa gitu. Jangan lu, Pak Bom jangan lupa kirim makanannya ke Jakarta nanti udah dibelain. Ayo. Raja, Saya kasih tahu Mbak Google, saya tantang Mbak Google itu. Jawab tadi hakim-hakim itu sama itu. Oh, tanya lagi hakim-hakim 5 Siapa ayat nama 23. hakim ya? Enggak, hakim-hakim 5 ayat 23. Itu apa bunyinya, Bang? Lihat dulu Pak Bom. Hakim-hakim. Hakim-hakim. Hakim 5 ayat 23. Hanya Mbak Google ya. 25, 23 itu dari malaikat mana? Malaikat Haikal, Bu. Nabi. Ayo. Ini tuh Kutukilah kota merah. Kutukilah itu belum ada jawaban itu. Nih, ayo. Kutukilah kota Meros. Firman. Meros. Malaikat Tuhan. Saya mau tanya dulu. Pak Bom, saya mau tanya dulu. Supaya jelas. Meros itu artinya apa? Meros. Kota. Ya, nah Meros. Daerah kota. Kampung halamannya Pak Nabi 27. Oh, Meros itu nama kota, tapi arti kata Meros. Gini Kakak Nona. Meros itu kota. Jadi di situ banyak kerbau binatang kerbau. Nah, saya pertanyaannya kalau kerbau marah sama anaknya bagaimana bunyinya? Wah, ini lebih aneh lagi pertanyaan. Ya, iya. Bagaimana kerbau itu kan punya anak. Kalau dia suntuk marah sama anaknya, bagaimana cara kerbau itu bicaranya bagaimana? Itu kan di kota Meros banyak kerbau. Oh ya? Anaknya bandel-bandel. Ya, saya mau tanya dulu. Sebentar Nabi. Sebentar aja Kafir. Kota Meros itu di mana? Tinggal di mana kota tempat mana? Ya nanti dulu kerbau itu bagaimana marah sama anaknya. Aduh, nggak tahu deh. Kalau nggak tahu gini bunyinya. Kerbau itu kalau marah sama anaknya pasti bilang begini. Oh, dasar otak manusia kau. Gitu. Iya, karena kalau manusia marah ngomongnya dasar kau otak kebau kau ya. Iya. Udah. Mendengar nggak orang baru
kaget-kaget logat-logat Jakarta bahasa Inggris. Tahu? Ah. Kalau bahasa Inggris buffalo itu apa? Buffalo. Banteng. Kerbau. Kerbau kan? Kerbau. Kalau cow. Sapi. Oke. Ini orang berlogat-logat bahasa Jakarta, orang kampung yang datang ke Jakarta. Belajar udah di bahasa Inggris. Bapak lu kerbau. Dia bilang bapak lu bukan buffalo. Bapak lu kerbau. Tahu sapi. Ditonjok dia. Aduh, ampun. Dia bilang bapak lu kerbau. Kita kembali kepada laptop mengenai malaikat. Yes. Kita kalau ngomong itu gampang keluar ya. Kalau kita ngomong yang aneh-aneh itu gampang sekali keluar. Itu pisang itu nggak bisa ada ulat. Dia busuk sampai dia rusak nggak bisa busuk. Nggak ada ulat, nggak ada. Pisang itu nggak bisa. Saya ini alami. Salah Kakak Nona. Mungkin pisang goreng dari Kakak Nona. Yang Masa sih? Gas pisang itu mempunyai gas yang tidak bisa ada ulat. Oh. Aduh, Banyak kalau Raja begitu. Kafir. Oh. Ya. Aduh, nggak ada yang bisa Pertanyaan jawab. saya belum dijawab. Oke. Pertanyaan saya belum dijawab, Raja Kafir. Meros itu di posisi mana? Meros itu salah satu kota di Israel yang tidak mau ikut bertempur. Oh, oke. Di bagian mana? Karena kami dengan Linda ada rencana mau ke Israel. Di Alkitab. Di Alkitab itu ya di Israel sana. Jangan salah masuk lu Bu, nanti Itu ke nama Maros kota lama, lagi. Bu. Itu nama kota lama. Aha. Di sana banyak pisang molen itu mungkin yang ada ulatnya itu pisang molen Kakak Nona. Aduh, nggak apa-apa. Hati-hati aja, asal jangan makan ulatnya, makan pisangnya ya. Oke. Marban sudah sampai di mana? Sudah sampai ke Belanda kah, Marban? Masih cari nama malaikat, Pak Marban. Malaikat Marban, apa Nabi 27 ada. Marban. Malaikat apa? Malaikat penjaga ini. Haikal kan sudah ada tadi. Haikal nggak masuk ya? Tahu tuh. Iya, Jeki sudah bangun. Sama Marban sudah gantian tidur. Pak Jeki Pak Bombom pertanyaannya maksudnya tadi apa ya ayat 23 itu Pak Bombom? Hah? Pak Bombom tadi mau nanyain ayat 23 itu maksudnya mau nanya apanya Pak Bombom? Saya mau tanya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ayo. Oh, itu maksudnya kutuk kila kota Meros. Oh. Karena mereka tidak membantu untuk berperang gitu, Pak Bom. Ya, pertanyaannya apa tuh Pak Bom? Saya bingung. Itu kata kutukilah Meros itu kota Meros itu apa artinya? Ya kutuki kota Meros ini kan yang kutukin bukan Tuhan loh Pak Bom. Bukan Tuhan yang mengutuki loh Pak Bom. Firman yang keluar ini bukan dari mulut Tuhan tapi dari mulut malaikatnya Tuhan Pak Bom. Berarti otomatis bukan Tuhan yang ngutuk tapi malaikat yang ngutuk tuh. Kayaknya ketahuan nih kita semuanya amatir. Nggak benar nggak Pak Bom? Apa itu bukan Tuhan yang berfirman karena Pak Bom? Pak Bom masih ngomong telepon itu. Belum jawab. Tapi benar kan? Coba baca lah. Kutukilah kota Meros, tanda seru, tanda kutip, firman malaikat Tuhan. Berarti bukan Tuhan yang berfirman. Kalau Tuhan yang berfirman,
Tuhan berfirman, kutukilah kota Maeros. Harusnya kan begitu. Ini seolah-olah yang marah itu malah malaikat gitu, bukan Tuhan. Siapa ini malaikat? Siapa yang marah ini? Ya itulah, mungkin itu kali. Mungkin itu kan pertanyaan Pak Bum. Mungkin itu kali. Ya betul Nabi, betul saya. Mungkin itu kali. Malaikat penghulu. Itu malaikat tetangga sebelah kan, penghulu. Payudara. Ya. Itu malaikat tetangga sebelah ya, malaikat penghulu. Tetangga saya Maerot. Ya generasi keberapa? Bukan malaikat bukan. Berarti Bapak salah satu pasiennya nih, Pak. Saya yang bantu. Saya yang bantu. Malaikat. Oh begitu. Ya begitu. Tahu nggak quotes-nya Maerot, Pak? Apa itu? Kata-kata mutiaranya Maerot. Apa itu? Semua yang besar berawal dari yang kecil. Oh iya, betul. Semua dari yang kecil. Oke. Kalau salah apa beneran gimana ini? Pak Bobob lagi Ya. Sebentar, ulang. Sebut. Ya, ini sudah yang jawab ya. Dari Ibu Berta di teman-teman jawab ya. Ini ibu-ibu dari Kalimantan ini. Ibu Berta dari Kalimantan. Silakan Bu, jawab. Pertama malaikat Mikael. Malaikat Mikael apa? Satu ayat saja. Malaikat Mikael, penghulu malaikat atau pemimpin bala tentara sorga di dalam Wahyu 12 ayat 7. Benar. Gabriel, pembawa berita, Lukas 1 ayat 19 sampai 26. Benar. Tuh ibu-ibu. Serafim, malaikat pemuji, Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Sabar. Saya tambah saja, bukan pemuji. Melayani di sekitar tahta Allah, itu malaikat serafim, pelayan di tahta kerajaan Allah. Tuh jawabannya benar. Oke, tidak apa-apa, saya bantu. Saudara. Malaikat apa lagi? Kerub. Kerub itu penjaga tabut perjanjian. Penjaga tutup tabut perjanjian. Ayatnya? Ayatnya Kejadian 3 ayat 24. Bukan tabut perjanjian, tabut belum salah. Itu penjaga. Maaf, Taman Eden. Ya udah, oke. Dapat 1 poin. Oke, langsung kirim rekening ke studio. Oh aku bang, bicara bahasa Indonesia. Oh, ya begini. Artinya terima kasih itu kan terima dan kasih. Jadi karena saya terima, jadi saya kasih ke Bapak. Oke, masa siapa? Siapa? Ke Bapak Bombom. Oh ya udah Pak Bombom. Cuma saksi ya. Ayo. Berapa Burin? Berapa itu Pak Bom dapatnya? Tuh, harusnya salah. Nanti tunggu sampai kuisnya naik 200.000 Kak baru jawab Kak. Enggak apa-apa, nanti lagi dapat lagi. Haleluya. Nah, itu ayo ibu-ibu pintar. Ayo, ini masyarakat. Pak Bobo punya masyarakat itu aja. Kurus mangga muda nih. Salam Kumi. Yo, salam Kumi keluarga Mintu Nasam. Kumi Melo. Malam di Putih nana. Malam di Putih nana. Oke. Halo. Itu baru namanya nah Tuhan. Dari Ibu Berta Kalimantan. Lanjut Pak Bom. Selesai ya. Oke, sudah Tapi dijawab saya mau semua. minta, Pak Bom, itu jawaban Ibu Berta dari Kalimantan. Pak Bom kirim kasih saya dan lengkap ya, dengan ayat ya. Enak-enak saja, dengar ulang saja lah. Pertanyaan Apa kedua, salah? kenapa Yesus punya rambut gondrong? Silakan. Udah, aku nggak mau jawab. Pak Bom, yang hakim-hakim dijawab dulu. Pak Bom bikin pertanyaan nanggung-nanggung, gantung-gantung. Aja mau dijawab, itu kuisnya 500.000 tuh. Itu si Suma kasih pertanyaan itu.
Si Suma, Iya. kau masuk sini. Ayo, katanya pintar Alkitab sini. Pak Bom jawab kau, saya kasih kau nanti laut-laut. Maksudnya Pak Bom Suma, sini laut lah. Suma, kau jangan pelintir-pelintir, kami punya Alkitab ya. Pak Suma, Bom. sini kau sama saya, ayo. Pak Bom. Nanti kau tanya saya Alkitab, saya tanya kau lagi Alkitab, ya. Suma, apa ini? Kalian ini stop lah bicara Alkitab ya. Nanti saya tanya kalian Alkitab, kalian nggak tahu lagi. Pak Bom. Tadi Pak Bom keluarin ayat itu mau nanya apa? Cuman keluarin ayat terus nanyanya apa Pak Bom? Kita bingung. Pertanyaannya, ya. Kenapa sampai Tuhan bisa berkata, kenapa firman itu bisa dikatakan bahwa Tuhan perlu dibantu? Kok Tuhan orang Israel kok perlu dibantu? Pak Bom coba cermati lagi deh. Kalau saya bilang itu bukan Tuhan yang berkata loh Pak Bom. Baru? Itu kan jelas firman malaikat. Baru? Jadi bagaimana kau? Berarti malaikat yang berkata Pak Bom, Malaikat bukan yang Tuhan. berkata? Iya. Jadi maksudnya apa itu? Berarti Tuhan nggak marah, tapi malaikatnya yang marah Pak Bom. Nah, terus? Malaikatnya kesel. Kenapa sampai Anda bisa berkata itu malaikat yang berkata, malaikat kesal? Karena di situ udah jelas Pak Bom. Kutukilah kota Meros, tanda seru, tanda kutip, firman malaikat. Bukan Tuhan. Iya, jadi malaikat Tuhan yang berfirman, bukan Tuhan yang berfirman Pak Bom. Berarti malaikat punya firman. Makanya ini posisi di sini. Kalau orang bilang itu, kalau si Juma mau bilang sampai Tuhan yang marah, Tuhan nggak pernah marah. Ayo, saya jadi Suma. Ya. Malaikat punya firman. Ya sekarang kalau malaikat kan malaikat kan bisa berkata, Pak. Berkata-kata, Pak. Dia ketemu sama Maria itu Gabriel bisa ngomong sama Maria kok. Ya, perkataannya apa? Bukan huruf ayat gede pendukung, ayat pendukung. Firman di sini bukan huruf gede loh Pak Bom, tapi iya, sudah pendukung. Kenapa sampai Anda bisa berkata bahwa malaikat punya firman? Nah, saya kan berdasarkan kalimat dan bentuk tulisan dan firman yang ada di sini Pak Bom. Bukan, saya belum bisa jawab kalau Tuhan yang berkata kan pasti sebagai Tuhan berfirman, ya kan Tuhan bersabda. Tapi kan ini kebalikannya, firman malaikat Tuhan. Berarti malaikat yang berfirman Pak Bom di sini. Itu kan jawabannya hampir kayak Kejadian 4 ayat 23 ya Pak Bom ya. Lamek apa tuh bunyinya tuh Pak? Ya, Kejadian 4 ayat 23. Siapa yang dibunuh Lamek? Di situ tuh bunyinya gimana dia? Bentar, Kejadian berapa? 4 ayat 23, siapa yang dibunuh Lamek? Jawabannya Nabi 27 itu sudah hampir benar, Pak. Cuma penjelasannya kurang jelas. Ayat 23. Atau gimana? Malah saya. Kejadian 4 ayat 23, Pak. Iya. Salah kali, Pak. Di sini berkata Lamek kepada kedua istrinya. Berarti siapa yang bunuh Lamek? Siapa yang dibunuh Lamek? Di situ kan Lamek membunuh anak muda. Pertanyaan siapa yang dibunuh Lamek? Sama ada pertanyaannya. Berarti kan kalau di sini kan memang Lamek yang bertanya, Pak. Kok Lamek yang bertanya bagaimana? Kan berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Berarti Lamek lagi curhat sama bininya. Ya. Hai istri-istri Lamek. Ya kan? Pasanglah telingamu ke perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki. Dia melukai aku. Membunuh. Jadi dia curhat, Pak. Jadi bilang, hai istri-istriku. Pasang telingamu. Ya kan? Siapa yang dibunuh Lamek itu? Siapa yang dibunuh Lamek? Karena Lamek nggak nyebutin nama di sini. Kan di situ Lamek mengatakan aku telah membunuh. Ya dia telah membunuh. Memang Lamek ngaku dia ngebunuh, cuman dia nggak nyebut korbannya siapa. Makanya di situ ini kuis juga rahasia. Jadi kalau untuk di ayat 23-nya kan memang dibilang itu. Nah, kalau yang malaikat ini kan jelas memang bukan Tuhan yang berfirman.
malaikat yang berfirman. Cuma kalau Pak Bom minta pendukungnya, saya bukan ahli Alkitabnya Pak Bom. Kalau secara tata bahasa itu udah nunjukin itu bukan Tuhan yang marah. Pak Bom itu ada. Kenapa sampai malaikat bisa marah? Ya, kalau bertanya begitu, aku pun tidak bisa menjawab. Berarti ada Dengar ya firman Tuhan ya, malaikat tanpa bisa marah kemauan sendiri. Malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan. Ingat, makanya saya minta Anda tunjukkan ayat. Kalau Anda memang berkata bahwa malaikat itu firman malaikat, silakan jelaskan pakai ayat, karena malaikat itu tidak bisa marah sembarangan. Tidak bisa. Malaikat tidak bisa melakukan kehendak lain. Bukan kita manusia, ya, manusia yang mau berkehendak yang lain, mau sendiri. Malaikat itu mengikuti apa yang Tuhan sampaikan A, malaikat juga sampaikan A. Tuhan marah, malaikat pun lakukan. Ya, ingat, hati-hati. Ya. Ya, berarti harusnya pengertian dan translate-nya harus diganti tuh ya. Kenal ini enggak orang ini? Ganteng orangnya ya? Saya nggak kenal dia. Nih. Ini Aristo. orang yang suka pelintar-pelintar Alkitab, ini orang paling ganteng ini. Pintar orang ini, paling pintar sekali. Aduh. Seram ya lihat mukanya. Dasternya kasih saya aja kedinginan di sini. Ibu mau pakai daster begitu, Bu? Coba kamu tanya di YouTube lah, ya. Kamu tanya di YouTube, kamu jawabanmu sudah 30% lah. Ada 30%. Coba kamu jawab ini. Nanti itu tanya di Google lagi nih. Oh, kalau tadi aku nggak tanya di Google, Pak. Ayo, nih. Yang dimaksud dua saksi ini siapa dalam Alkitab ini? Ayo, ayat 3 nih. Dan aku memberi tugas kepada saksiku semua bernubuat kepada Malaikat itu Wahyu pasal 11 ya. 2 malaikat itu menjadi saksi. Ya, Pak Bom. Mereka adalah kaki Dian dan 2 pohon ya Pak Bom. Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 4. Itu ada yang begadang ya anak kecil? Iya Bu, aku di warnet Bu. Oh di warnet, oh oke. Iya, aku cari ininya di warnet dong, online-nya. Oh, itu anak-anak. Nabi itu anaknya. Iya, bukan anak-anak yang main di sini. Ini anak kecil pada bergadang Bu. Oh ya ampun. Iya. Anak umur 10, 11 tahun. Oh ya. Aduh. Lalu Kebanyakan orang tuanya mereka itu kemana? nggak pernah nyari. Mereka gelandangan sama pengemis rata-rata. Oh iya, aduh kasihan. Cucunya Bang Haji itu. Tetangganya Pak Yudara. Tetangganya Pak Yudara. Kita sih nggak usah kasihanin Bu. Ibu mungkin di luar negeri udah nggak terbiasa sama keadaan Indonesia yang gimana. Orang Indonesia kebanyakan begitu. Ketika dia udah bikin merasa sudah dewasa dikit, dijadikan sumber uang, dilepas, disuruh ngamen di lampu merah. Beda ceritanya sama orang-orang kita gitu. Kalau orang kita kan merasa kita punya anak nggak mampu didik, kita nggak melahirkan anak, lebih baik. Nabi YouTube. Ya Pak. Nabi 27 suruh ke lampu merah itu dulu mereka lihat lampu merah Ciracas. Iya. Banyak Pak, bener Pak. Ada apa di situ? Ya, ya itu di situ anak balita banyak. Oh, Nabi. Mereka dilahirkan. Prinsip mereka itu nggak salah sesuai pepatah Bu. Mereka itu dulu waktu saya di Indonesia ada istilahnya banyak anak banyak rezeki. Itu masih dia. Itu. Ya. Jadi ibu besok kalau pulang ke lampu merah Ciracas dulu malam-malam. Bu. Mulai sore lah.
Kalenda. Kalau Berarti di negara Chinese, di negara Cina, Iya. pepatah itu banyak anak banyak rezeki itu berharap apa ketika dia melahirkan anaknya ketika tumbuh dewasa bisa kerja, bisa menghasilkan, rezekinya banyak. Tapi kalau di Indonesia kebalikannya. Gitu loh. Banyak anak banyak rezeki mereka lahirkan ketika balita, dia kan digendong di lampu merah, kalau enggak dideret ini nanti anak 1 sampai anak 5 masuk ke rumah makan ini, yang anak pertama masuk, ngamai kecek dapat 2.000. Nanti anak yang kedua masuk. Benar, bikin itu tutup bir. Tutup botol. Fakta. Kenyataan Maaf, itu. kemarin ada berita di Sulawesi. Satu keluarga itu memaksa anaknya mengemis semua sejumlah 12 orang. Iya, benar, itu nggak salah. Orang tuanya punya mobil, punya motor, rumahnya bagus. Bener, saya nggak ngomong bohong, ini fakta. Jadi Itu udah saya bilang di lampu merah Ciracas itu Pasar Rebo, lewat aja situ. Itu kiri kanan itu bukan perempatan itu, di setiap pojok itu paling tidak ada 10 orang itu anak kecil itu. Bahkan ada yang model begini, bukan anak sendiri loh. Jadi gini, dia punya anak, Ya, punya sewa. dia punya bukan sewa Pak. Dia punya anak, punya teman ceritanya ya kan. Anaknya ngajak temannya buat ngemis, buat ngamen. Ketika udah menghasilkan, uangnya itu diambil sama orang tua orang lain gitu loh. Aduh. Mereka nggak takut dosa ya? Loh, kok dosa? Iya kan itu Pak Marbun itu kan mempergunakan apa namanya anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa, dosa. Marban sudah bangun, Marban sudah tidur enak. Dosa dipikirin. Gimana Pak sih? Kalenda, Pak Kalenda selama nanti udah mau mati bikin pahalanya banyak, dosa sudah tidak ada Kalenda. Tapi itu bukan untuk tetangga sebelah kan? Iya. Tapi apakah pemerintah tidak memberikan itu gitu? Pemerintah tidak itulah yang saya sayangkan. Jadi waktu hari apa itu saya pas lewat, saya ketemu sama petugas Departemen Sosial. Mereka hanya ngomong sudah berapa kali mereka tangkap, tapi dibikin di panti, mereka tidak mau. Kabur Gitu. Pak, kabur. Ya. Bisa kabur, udah masuk. Jadi yang di lampu merah Ciracas itu udah berapa kali dibawa ke panti sosial. Ya mereka pergi lagi. Padahal dibilang secara nggak langsung masuk panti sosial itu enak loh Bu, makan tidur dijamin sama negara. Iya. Mereka maunya masuk panti pijat Pak. Hah? Anak kecil masuk di situ. Bukan anak kecilnya Bu, orang tuanya kan, orang tuanya di samping di situ sambil main HP. Yang lucu Pak Marban, yang lucu kemarin ceritanya ada anak-anak tawuran lari ke dalam warnet, ya kan? Kita ributin dong, kita tarik keluar, permasalahan orang tuanya datang. Anak itu katanya bawa senjata tajam. Anak kecil bawa senjata tajam, saya marah dong. Saya gini, orang tuanya jawab saya apa? Anak kecil nggak ada hukumnya katanya. Pakai senjata tajam, nggak bawa senjata tajam itu nggak ada hukumnya. Nggak ngerti apa-apa anak kecil, jadi nggak usah digimana. Saya bilang, ya kamu sebagai orang tua gagal didik anak kamu. Pantas anak kamu dongok, saya gitu. Ibu-ibu itu. Karena memang basically orang tua gagal mendidik anak, hasilnya ya pasti gitu. Iya. Jadi kalau di Indonesia apalagi musim habis mau Lebaran itu sudah hal lumrah, rame. Ya ampun. Sekarang malah lebih rame lagi Pak Pertanyaan. Iya. Marban, saya mau tanya. Itu ada campur semua. Marban, itu semua ada campuran, ada Kristen, ada agama lain di situ. Itu. Aku tidak berani jawab itu. Jadi begini. Kalau masalah agama saya pribadi nggak tahu, tapi yang jelas kalau yang di lampu merah itu agak jarang lah saya ketemukan yang punya agama Kristen ya, yang bawa anak-anak ya. Tapi kalau agama mereka itu saya nggak tahu agama apa.
Jadi kalau soal agama kita nggak berani nyebut kakak. Ya. Cuman gini, kalau kakak Enggak. lebih heboh lagi nih kakak belakangan. Ke daerah Roxy itu, kalau setiap sore jam 5 itu gelandangan udah nongkrong semua tuh di pinggir jalan. Bawa gerobak, bawa semuanya tuh duduk nungguin aja tuh. Nungguin apa? Nungguin orang bagi duit apa bagi makanan. Waduh. Parah, makin hari makin kacau Indonesia. Kacau ya. Nanti suatu hari saya kalau lewat nih saya fotoin, Foto coba fotonya. share. Kirim ya, kirim. Nanti saya Nabi, share yang di itu juga Pak Nabi, yang di bawah kolong depan ITC Roxy itu. Ya itu seberang yang mau ke lampu merah Harmoni itu. Iya. Pada nunggu Iya. Pokoknya sering juga saya lihat itu. Jam 4 sampai jam 6 sore tuh udah duduk aja dari yang nenek-nenek sampai yang sehat. Nenek-nenek. Terus di itu di atas jembatan tol yang di dekat Cibubur Junction. Wah, kalau itu saya jauh. Nah, itu kalau sore itu kiri kanan hampir penuh itu. Makanya saya bilang kakak Nona dan kakak Renda tuh di luar negeri beruntung. Iya. Kita melihat penderitaan orang-orang Jakarta. Iya. Kita yang di Jakarta, yang di Indonesia melihat begitu kadang sakit mata. Kita orang berusaha pun. Apa itu? Kalau menurut saya ya, bukan saya keras orangnya, itu salah mereka sendiri kan? Betul. Karena kan kalau memang dia punya prinsip saya punya tangan, saya punya kaki, masih sehat, masih bekerja kan harusnya mereka nggak pikirin gitu. Ya, kita peduli ya. Jadi kan mereka jadi begini loh Bu, saya jelasin dulu. Ya, jadi mereka itu tidak mau diperintah, itu sebenarnya intinya. Artinya begini, kalau kita kerja otomatis kan pasti ada yang memerintah. Ya, betul, punya bos. Nah, itulah yang mereka hindari. Sebenarnya kalau masalah pekerjaan, kalau kita mau kerja, itu pasti ada, saya yakin. Ya. Iya, juga. Ya, karena saya mengalami beberapa kali nggak punya kerjaan, tapi saya cari-cari ternyata ada. Nah, kan sama gitu. kayak saya Pak Marban, saya bilang, Ya. saya nggak sempat terpuruk kemarin ya kan. Sempat nggak punya apa-apa, akhirnya saya kenal sama orang, dibantu, sekarang saya akhirnya bisa usaha jualan online lagi, ya kan. Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini sangat dermawan sebenarnya. Banyak yang Kalau mau bantu, kalau kita mau. Bener, kalau kita mau. Gitu. Cuma gini, terus kalau saya bilang yang salah itu sebenarnya bukan pemerintahnya, tapi undang-undang awal yang membuat kita salah. Karena ada pasal bilang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu yang mereka harapkan. Kalau pasal itu tidak ada, saya yakin banyak orang rajin semua mau cari kerja itu. Oh, berarti mereka masuk kelas juga ya. Ada Pak Anas. Ya, di sini juga ada seperti itu, tapi harus walaupun orang-orang itu dapat duit di sini setiap bulan, tapi itu tertentu, tidak tapi semua. Kan bunyi pasalnya beda, Kakak Nona, pasti. Oh, beda, iya beda. Beda, kalau Indonesia punya kan begitu. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Dia nggak ngomong mesti dengan kerja kah, mesti dengan membantu negara kah, mesti mengabdi pada negara kah. Pokoknya lu miskin secara Indonesiawi, lu miskin ya kan, lu telantar, negara pelihara gitu loh. Makanya akhirnya orang berharap. Tapi ya untungnya negaranya Indonesia juga bukan negara kaya. Kalau Indonesia negara kaya mungkin terjadi. Ya, tapi mungkin ibu yang dua ini belum pernah melihat yang video itu yang kejadian itu yang minta-minta itu punya duit 25 juta di gerobak ya. Wih, orang kaya. Ada panas nih, ada panas. Iya, ada panas. Itu benar. Marban. Benaran. 25 juta di gerobak. Iya. Baru 25 juta mah uang kecil. Di kampung punya rumah, punya rumah, punya kerbau. Ada
Assalamualaikum, Anas. Waalaikumsalam. Kalau di sini sudah disita itu. Di sini Waalaikumsalam. sudah disita. Pagi Sudah Pak diambil Bombom, semua. di rumah. Selamat pagi Pak Anas. How are you? How are you? Sudah. Ganti topik kita. Udah ada. Oh, I'm fine, sir. Saya sangka pakai sekali-sekali juga. Pak Anas. Bahas itu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial juga bisa juga itu. Pak Bom. Pak Anas. Bang. Supaya kita tahu belajar bahasa Indonesia dulu biar kita gampang mengerti. Saya paham. Oh, gampang. Kalau sini pakai Ada, gampang tuh. iya. Pak Anas, Ada Pak Anas. Pak Anas apa Jam kabar? berapa Anas di Malaysia? Pak Anas, jam berapa sekarang? Pukul 3 suku. Iya, Wah, sudah bangun tidur. Pak Anas sudah bangun tidur nih. 15. Oh, baru lepas solat tahajud. Oh. Iya. Ada Pak Anas mesti nyalain AC ini. Tak, Pak Anas. buka YouTube tengok apa sembang pasal ekonomi kan. Ekonomi. Apa sembang pasal apa tadi? Iya. Budak kecil. Iya, budak kecil. Solat tahajudnya gimana itu kata-katanya Pak Anas? Oh, solat tahajud, dia solat malam. Dia kena tidur dulu baru bangun 2 rakaat je, bukan payah, bukan susah pun. Iya, kata-katanya apa gitu. Pak Marwa mau ikutan. Iya. Solat malam. Solat Iya. Bagaimana sunat. mengungkapkan? Coba Pak Anas mengungkapkan itu solatnya bagaimana? Mengungkapkan bagaimana? Macam mana maksud dia? Maksudnya doanya asyhadu alla ilaha illallah gitu ya? Kata-katanya waktu sholat tahajud itu. Oh, sama cuma 2 rakaat je, tak susah pun. Kalau solat wajib kan 5 waktu kan. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kan. Kalau solat sunat ni nak buat pun tak, dia sunat. Kalau kan kita syarat dia kena tidur dulu, lepas tu bangun, maknanya solat malam kalau tu kan. Oh, syaratnya 2 rakaat. kalau Bunyinya seperti apa Pak Anas? Bunyi doanya. Kalau belum tidur itu tidak berlaku ya Pak? Bunyi doanya. Oh tak, kalau tak tidur tu dia solat sunat biasa. Oh, jadi harus tidur dulu. Yap. Oh. Baru dia Berarti panggil Pak Anas tahajud. ni ada Tak solat susah tahajud, pun, 2 rakaat je. Ada pergumulan apa kah Pak Anas? Lagi ada pergumulan berat kah sampai solat tahajud? Macam mana? Ada problem apa sampai solat tahajud? Pergumulannya mencari Allah yang benar. Ya betul. Ya Pak ya. Ada problem pun. Umat Islam macam tu lah, berlumba-lumba mengumpul pahala kan. Ada masa lagi sisa hidup ni. Jadi Pak Anas sudah berapa pahalanya? Oh, tak terkira bang. Tak tahu lah, tak kira berapa. Saya Tak kira. Kenapa yang dikira Pak? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya Pak Anas. Kalau dah tahu pahala banyak, tak perlu buat lagi kan. So kita tak tahu bila kita mati kan. Tak tahu esok lusa. So berlumba-lumba lah buat kebaikan. Lah iya makanya saya tanya. Jadi biar berhenti dulu gitu. Kalau udah banyak. Kalau kita tahu berbuat berapa banyak, kalau kita tahu kita mati bila, tak apa kan. Tak payah buat kebaikan. So ni kita tak tahu bila ajal menyemput. Tak tahu esok lusa mati accident ke sakit apa kan. Kita tak tahu kan. So sebelum ajal menjemput, buatlah kebaikan. Saya ini tanya serius Pak Anas. Saya mau tanya betul-betul. Pak Anas. Kan Kakak Nona, saya datang daripada jauh, saya nak bertanya ni kat Pak Bombom ni. Aduh. Dah, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sebentar. Oh, iya. Pak Anas kita seperti saya selalu doakan. Saya bilang berkati Pak Anas, berikan kesehatan, jalan yang baik, semuanya ada kebaikan Tuhan. Waktu Pak Anas sholat itu, apakah disebut juga seperti itu? Seperti kami doa seperti itu? Oh, macam saya cuma memberikan taufik hidayah.
Tapi kalau pada saya, kalau ibu tu, ibu berdoa pada siapa? Itu kena Saya penting berdoa tanya. kepada semua, untuk seluruh dunia. Saya berdoa untuk Maksud seluruh saya, dunia. maksud saya, Siapapun saya doakan. ya, maksud saya kepada Yesus ataupun Tuhannya Yesus, itu maksud saya. Pokoknya saya punya Tuhan itu Tuhan Yesus. Itu. Macam saya hanya berdoa apa? Semoga mendapat taufik hidayah, itu maksud saya. Ya, Pada panas. jalan. Apa itu? Panas. Taufik hidayah. Panas. Tanya sudah. Panas tanya. Mau tanya apa? Ya, Cepat. ya. Ini juga ada Oh, ni pertanyaan. saya ada pertanyaan kan. Saya ada terbaca kan tentang syurga, perbezaan antara syurga kita Kristian dengan Islam kan. Saya ada terbaca di sekejap, saya ada catat. Saya ada terbaca kan. Saya ada catat ni kan. Okey, Markus 14 ayat 25 kan. Itu menerangkan tentang Yesus minum kan di syurga. Ayat dia saya kena cari dulu Tapi tentang itu minuman kan. Cuma saya nak tanya, kalau saya setahu saya kan di syurga Kristian tu kan berbeza syurga kita. Itu pendapat kita lah antara lintas agama kan, tapi syurga tu sebenarnya satu je kan. Tapi tu lintas agama. Syurga kita kan berbeza. Cuma saya nak tanya Markus berapa? Markus 14:25. Ayat 25. Markus berapa? Markus 14 ayat 25. 25. 14 ayat 25. Yep. Oh iya, Pak. Ayo, Panas coba bacakan Panas. Ada pegang Alkitab kan? Oh lah, saya Alkitab tak ada di rumah ni. Oke. Aku bacain ya Pak. Buka. Aku bacain ya. Ya, silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku dari dua aja Pak Nabi. Ya udah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, berkata, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Di sini tidak ada kata surga. Jadi Pak Anas mau nanya apa soal minum di surga? Berbeza. Maksudnya berbeza kerajaan Allah dengan syurga tu berbeza maksudnya. Bentar, Pak Anas mau bilang bahwa okey. Persoalan saya tanya. Ya, silakan. Apa soalan? Maksud saya mungkin berbeza kerajaan Allah dengan cuma soalan saya kan saya pernah terbaca di syurga Kristian kan tak ada makan dan minuman kan. So macam mana berkenaan dengan ayat ni? Kalau saya mau jelaskan versi ajaran yang saya Kristen yang diajarkan sama gereja saya dan penatua gereja saya, orang Kristen tujuan akhirnya nggak pernah ada kata surga, Pak. Dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen tujuannya surga, tidak ada. Tapi apa? Yerusalem baru, Pak. Kota yang dijanjikan Tuhan untuk para pengikutnya nanti surga. Jadi nggak bisa disamakan dengan teman-teman kayak Bapak dijanjikan sebuah surga. Itu kalau pengajaran gereja saya nggak tahu deh kalau teman-teman lain gereja diajarkan surga itu ada apa enggak. Karena ya di Alkitab diwayu dengan jelas, Ya. Karena diwayu dengan jelas. Sebelum ke kerajaan Allah tu atau ke syurga tu maknanya ada hari kebangkitan kan? Kan umat Kristian dikumpulkan sebelum tu kan? Maknanya di situ maksud dia. Belum ke Firdaus tu. Ataupun macam mana bang? Itu tidak dijanjikan Firdaus, malah saya bilang dijanjikan Yerusalem baru, Pak, orang Kristen itu. Kota di Yerusalem baru. Iya, Yerusalem baru. Itu diwayu dengan jelas ada kok.
nggak ada di Wahyu, di kitab terakhir pun manusia tidak dijanjikan ke Firdaus kan. Saya juga pengen tahu kalau ada ayat yang menjanjikan manusia ke Firdaus. Mungkin Ada teman-teman Pak, Pak Nabi. Di Wahyu Pak, di Wahyu loh. Bukan iya, tapi bukan di Wahyu. Waktu Yesus ngomong itu loh. Taman Hari Firdaus. ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, di situ kan Firdaus bukan berarti surga ya Pak. Firdaus itu surga Pak. Jadi di dalam Alkitab itu ada 3 tingkat surga itu. Tapi konkretnya lebih tepatnya itu kan kita dijanjikannya kota kudus ya. Kota kudus itu yaitu Yerusalem baru itu. Jadi Yerusalem baru itu bukan surga, tapi disitulah pemerintahan yang 1000 tahun itu. Iya, kita akan meraja bersama Kristus kan di situ nantinya. Iya. Nah, itu loh Pak Anas tujuan sebenarnya kita. Bukan tujuan surga seperti teman-teman Pak Anas gitu loh. Ya gini ya Pak Anas, Orang. coba saya jawab ya. Satu pertanyaan dulu. Ya, Tadi kan Pak Anas bilang berarti di surga itu nanti ada minum ya. Seperti apa yang Yesus sampaikan pada ayat 25. Ya kan? Nah, sehingga sepengetahuan Pak Anas di surga Kristen itu tidak ada makan, tidak ada minum kan gitu ya. Nah, di sini kenapa hanya puji-pujian kan, hanya memuji ataupun memerintah juga Pak. Iya, Kita ya. memerintah. Karena konsep di dalam memerintah. kekristenan ya konsep kerajaan Lagi satu yang saya tahu ada disediakan apa? Disediakan rumah kan? Betul. Ya, tempat place. Nah, jadi konsep dalam kekristenan itu dia kingdom gitu. Jadi kita akan bersama-sama memerintah. Bukan hanya memuji memuliakan Tuhan ya. Kalau dalam hadirat Tuhan itu kita dalam kondisi roh begitu. Jadi kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, menunggu, bosan lama itu nggak ada di sana. Alamnya sudah berbeda. Nah, kalau terkait dengan yang Pak Anas katakan pada ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, dalam konteks ini perlu kita tahu bahwa orang Kristen itu meyakini yang namanya ada perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus atau dalam teks ini perjamuan malam, ya, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus itu akan menyerahkan dagingnya dalam simbol roti perjamuan dan darahnya dalam simbol anggur itu akan diberikan bagi penebusan dosa manusia. Setiap orang yang memakannya dan meminumnya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Nah, saat ini dalam konteks Tuhan Yesus sedang dikatakan bahwa ada tugas yang diemban oleh Yesus, atau ada mission, ada misi, ya, ada misi, yaitu ayatnya yang ke-24. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, maka di sini dia katakan bahwa dia tidak akan lagi minum hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, ini berbicara mengenai perjamuan, ya. Perjamuan ini dia tidak secara ada makna lain, ya. Jadi itu seperti dalam kata dasar Indonesia itu perjamuan itu artinya jamu. Jadi dia akan ada banyak orang berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Dalam konteks ini, dia bersama-sama murid itu sedang berkumpul. Nah, dan menikmati perjamuan itu. Tapi nanti dia sebentar lagi dia akan minum sesuatu yang lain. Cawan itu, ya. Cawan itu untuk kebersamaan. Artinya begini, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya cawan itu bukan saja berarti menggambarkan minuman, tapi
sebuah tugas, ya, sebuah hal yang memang harus dilalui oleh Yesus sebagai memang misinya ke dalam dunia. Nah, jadi memang dalam konteks ini bukan berbicara minuman secara physically, tapi di sini tugas, ya, tugas, dan dia akan berkumpul dengan para Oh, maksudnya murid-murid. hanya kiasan maksudnya bang ayat ni. Dibilang kiasan, dia hanya memiliki pengertian yang berbeda saja, begitu. Jadi ini bukan berbicara tentang di surga ada makan dan minum, bukan. Tapi nanti bersama dengan orang-orang percaya, di surga ada perkumpulan lain gitu loh. Di surga ada tempat berkumpul orang-orang percaya, begitu. Jadi perjamuan di sana bersama dengan para murid. Nah, Yesus ada di situ. Tapi nanti berikutnya juga akan ada perjamuan lain, yaitu di sorga bersama dengan orang-orang percaya, begitu. Silakan yang lain, mungkin teman-teman mau tambahkan, silakan. Oh iya, baik. Kalau menurut saya itu ada seperti kalau kita lihat di dunia itu ada pesta macam-macam, bergembira, bersenang-senang kalau di dunia. Tapi kalau di dalam kerajaan surga itu pesta perjamuan di mana orang itu sudah tidak hidup lagi di dunia tetapi hidup bersama Tuhan. Mereka bersorak-sorai, mereka bergembira, sudah bebas dari segala masalah, dari segala kehidupan yang tidak benar. Kalau itu menurut saya. Silakan. Begini ya, jadi ya dalam konteks cawan ini, jadi begini bahwa ini juga menjelaskan begini. Jadi kalau orang sudah kemudian dia berhasil, maka ada perjamuan, begitu loh. Ada perjamuan itu artinya ada hidangan, karena dia sudah melakukan satu tugas dan tujuannya, akan ada perjamuan, ya, akan ada seperti party begitu, akan ada seperti celebrate. Nah, dalam konteks Yesus, ya, Yesus yang akan menjalankan tugas, artinya menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa manusia, ya, dia di sini dikatakan begini ya. Ini konteksnya perlu kita ketahui bersama bahwa dan ketika Yesus murid-muridnya sedang makan, mengambil roti, ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada muridnya, katanya, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum cawan hasil pokok ini. Nah, karena memang tugas dari Yesus ini tugasnya itu belum selesai, ya, belum selesai, karena berbicara perjamuan itu adalah hasil, ya, berbicara perjamuan itu tadi adalah hasil nanti dari apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, kita dijamu nanti di sorga. Nah, itu pengertian yang saya dapat ya dari sini. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa ini adalah tubuhku, ini adalah darahku, ya, diberikan kepada para murid, dan akhirnya para murid itu tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam para murid. Sehingga nanti kata Yesus katakan dia tidak makan itu karena perjamuan yang sesungguhnya itu nanti di sana, gitu. Itu kira-kira kasarnya begitu saya dapat jelaskan, gitu. Jadi para murid harus mengambil bagian itu supaya dapat bagian yang di surga, sehingga tetapi Yesus Kristus sendiri dia belum menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, baru sesungguhnya lah perjamuan yang sejati itu, atau dia kembali kepada kealahan yang sejati itu, disitulah perjamuan yang sesungguhnya. Begitu kira-kira, teman-teman. Silakan. Kalau gambaran saya soal Markus ini sebenarnya bukan pesta sebenarnya Pak Anas. Di sini Tuhan mau bikin apa? Memperingati. Kalau dia akan mengorbankan dirinya itu.
ya kan? Jangan bilang darah tubuhnya digambarkan sebagai roti, darahnya digambarkan sebagai cawan, ya kan? Dan cawan berkat itu Tuhan yang minum. Jadi kita ketika dia disalib, ditebus disalibkan sama orang itu, kita udah tinggal minum cawan berkatnya doang. Nah, tapi seperti Pak Jeki ya, seperti Pak Jeki ya. Iya ya Pak. Kalau Pak Jeki kan memang belum berakhir, karena nanti di akhir finishingnya itu nanti di hari akhir zaman, ya kan, meraja bersama Tuhan, bukan pesta ya. Kalau dibilang makan minum nggak ada di Alkitab, memang nggak digambarkan secara detail. Cuman kalau dibilang nanti di akhir zaman di kerajaan di Yerusalem baru nggak ada kenal orang tua, nggak ada kenal saudara, nggak ada, itu benar. Status itu dihapuskan semuanya. Tapi kalau untuk meraja bersama Tuhan itu benar. Di situ kita berpesta sama Tuhan. Pestanya ya pesta bukan yang secara gamblang, memang tidak digambarkan ya kan di dalam Alkitab. Tapi ya pesta menyembah, meraja, memerintah bersama Tuhan dalam hayat, itu aja. Jadi dibilang gambarkan itu bukan seolah-olah oh nanti di surga nggak ada makan-makan, nggak ada pesta seperti gambaran surganya Pak Anas gitu loh. Dan kalau gambaran surganya Pak Anas, selama ini teman-teman Pak Anas kan selalu gambarkan apa yang tidak boleh di dunia lakukan, nanti ketika mati di surga boleh dilakukan semuanya. Ya Pak Jeki, mereka kan selalu ngomong begitu kan sama Pak Jeki ya. Ya. Menggambarkan selalu perumpamaan begitu kan. Di dunia nggak boleh mabuk, nanti ketika mati di surga boleh pesta pora, apa yang mereka mau langsung bisa dianterin sama Tuhan gitu. Lain ceritanya surga kita. Kalau surga kita itu pestanya sama-sama sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, memerintah dalam hayat, pemerintah dalam sebuah rohani, perumpamaan rohani gitu. Bukan menggambarkan kok mau pesta, kok kepengen berbuat A, gue pasti terjadi A, gue mesti B, gue bisa jadi B. Enggak kayak gitu gambarannya, Panas. Itu sih menurut gambaran saya gitu. Baik. Ya saya faham. Cuma itulah perbezaan kan antara keimanan kita tentang syurga dan neraka kan. Cuma yang saya dapat sebelum ni daripada Pak Bombon tu, kalau di syurga tu kalau di neraka Kristian tu kan, tubuh tu masuk sekali kan sebab ingin disiksa kan. Kalau di syurganya itu hanya roh dan jiwa kan masuk ke situ. Maknanya perbezaan tu mungkin daripada segi pembalasan tu, kedagingan tu hanya berada di neraka, tapi di syurga tu tiada untuk pembalasan maksudnya kan. Panas. Gimana Pak? Tentang kan kalau di neraka Kristian tu kan tubuh kan ada di sana kan untuk menerima pembalasan tu kan. Kalau di syurga tu Pak Nabi kan hanya banyak jiwa yang kan. harus disensor tuh Pak Nabi, mic-nya. Banyak anak warnet itu kata-kata mutiara semua tuh. Di neraka gimana di neraka? Tidak usah teman-teman tadi tidak memahami apa yang tadi sampai dia ada bicara salah. Panas, saya mau tanya nih Panas. Oh iya Pak. Karena tadi kau sudah salah bicara, jadi saya mau tantang kau. Boleh ya? Boleh. Tadi kau udah bilang Yesus punya Tuhan kan? Ya, tadi kau bilang Yesus punya Tuhan kan? Kenapa kau bisa bilang begitu? Isa, jangan kau samakan Isa dan Yesus. Jangan coba-coba menggelitik Alkitab. Kalau Alkitab Pak Bobom siap maju berperang. Kau panggil yang orang jago-jago baca Alkitab positif dari Muslim. Ayo. Kenapa kau bisa katakan Yesus punya Tuhan? Sekarang saya tantang kau 3, ya. Kalau kau derajatkan Yesus dengan seorang nabi, sekarang kau tunjukkan nabimu bisa mengutus malaikat yang pertama. Terus nabimu bisa berkata begini, saya bisa mengutus malaikat, saya bisa mengutus nabi. Nabimu bisa mengutus nabi dan nabimu bisa mengutus malaikat.
dan yang ketiga nabimu, ya, nabimu bisa berkata begini, dengarkanlah Allah, dengarkanlah aku juga. Ayo, saya tantang kamu. Oh, tak. Hari ini saya murtad, saya mualaf. Jangan, Ayo, jangan. Tidak. Pak Bobom tidak pernah namanya ragu-ragu. Saya hari ini, kalau ada kitab, yuk, saya tantang loh. Saya nggak bisa sama main. Karena Alkitab itu 31.000 ada di kepala Pak Bobom. Nggak bakal ada Pak Bom. Nggak bakal ada. Nggak usah jawab. Yang lain kenapa tadi diam? Diam. Saya ada ke belakang, tapi saya monitor. Silakan Pak. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus. Berarti kau samakan dengan Isa Yesus. Isa alaihissalam. Berarti kau samakan, berarti kau samakan Yesus dengan nabimu, ya kan? Nabimu punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Nah sekarang kau menyamakan, sekarang saya tentang kau tiga. Nabimu bisa mengutus nabi, nabimu bisa mengutus nabi. Kedua, nabimu bisa mengutus malaikat. Terus nabimu bisa berkata, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya juga kepada nabimu. Silakan kau tunjukkan ayatnya. Hari ini saya mengaku kalimat syahadat. Silakan. Tak payahlah, Om. Jangan ketawa, ini serius loh. Serius lah. Ya, Om. Ayo. Kata-kata you pegang itu, kata-kata you pegang. Saya tantang. Sekalian kau panggil Ustaz Moy ke sini, saya tanyakan. Ayo. Kalau Om tanya ada tak nabi mengutus nabi? Kalau Islam tu nabi tu manusia, mana boleh mengutus malaikat pula, tak ada kalau dalam Makanya Islam, jangan kau bilang Yesus tu nabi. Yesus bisa mengutus nabi, Yesus bisa mengutus malaikat. Yesus itu Tuhan. Cuma dalam tubuh. Kenapa Anas? Macam ni Pak Bom. Ada. Bentar, saya tanya dulu. Macam ni Pak Bom. Ada yang menyamakan, ada yang tidak. Itu pendapat. Sudah. Tidak ada yang menyamakan. Cuma Anas dari seberang dan teman-teman. Saya tanya sama Anas dulu. Kenapa sampai Anas bisa membatasi kekuasaan Tuhan? Tuhan bisa jadi apa saja, Anas. Kenapa kau membatasi? Kalian tolonglah, minta maaf malam hari ini. Kau sudah menyinggung agama saya. Jadi saya bilang, kenapa kalian mau jadi begoder? Tahu begoder enggak? Bego-bego. Orang Manado bilang biongo-biongo. Tahu nggak tidak? Biongo itu bego-bego. Kenapa kalian membatasi Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, Anas. Dia mau jadi bolpen, mau jadi kertas, dia Tuhan. Kecuali kalau manusia yang jadi Tuhan itu banyak. Ayo, saya tantang. Nah, saya nggak marah, saya tantang. Tadi kau mengotok bilang, Yesus punya Tuhan. Nah, di situ saya tergelitik. Panggillah kalau Anas masuk di mana, bilang Pak Bobom tantang, kasih mualaf Pak Bobom. Ayo, 3 itu saja. Aditya sudah masuk karung, Aditya. Udah pernah nonton Aditya masuk karung kan? Saya kasih 3 itu. Gak berani tuh Aditya. Gak ada orang berani lawan saya. Terakhir ini Anas dari Malaysia. Ayo, Malaysia, ayo. Mualafkan Pak Bobom malam hari ini. Bersahadat, ayo. Ayo. Baiklah Om Bom, teruskan aja. Cuma macam ni Om Bom. Bukan masalah teruskan. Masa Anas mau selamat, saya nggak mau. Masa Anas mau selamat, saya nggak selamat. Kalau saya selamat, berarti Anas itulah dipanggil ujian. Anas jangan mendoktrin salah satu. Begini Anas gini Anas. Jangan Anas mau percaya sesuatu yang tidak ada. Sekarang saya bilang Anas, setan pun bisa kasih kaya kita. Setan pun bisa jawab doa kita. Setan itu kuasa, punya kuasa. Tapi setan tidak maha kuasa. Anas, ya. Kau tunjukkan bahwa nabimu bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ingat ya, semua nabi dari Nabi Musa sampai Malyaki, mereka tidak bisa berkata begini, aku percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan. Saya tanya sama you, coba kau cari di Alkitab. Hari ini saya mualaf, kau cari di Alkitab, semua nabi di Alkitab atau nabimu berkata begini, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Tunjukkan satu ayat, malam hari ini saya mualaf. Ayo Anas. Ya, Om. Saya setuju dengan Pak Bom tanya kan. Kalau apa? Saya setuju kalau Pak Bom banyak memahami ayat-ayat di Alkitab kan. Cuma kalau pada macam ni Pak Bom.
Betul Pak Omar cakap ada Yesus boleh mengutus malaikat Nabi kan. Tapi ada kita kena perlu di luar konteks. Ada konteks lain di ayat kitab mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kan. Macam mana bagaimana Kamu kita mengerti memahami paham macam itu tu? enggak? Ataupun Maksudnya Yesus tidak bisa aku dapat berbuat tidak apa-apa. Maksudnya apa? Yang lain diam. Tadi saya kasih kesempatan buat kalian tidak, jawab. maksudnya Tahu nggak aku maksud tidak berbuat apa-apa? maksud saya macam Begini ni, Pak Omar. maksudnya. Begini Anas. Kau lihat wajah saya ini. Ya, Contoh saya ya, ini ya. Tuhan, saya ini Bapa. Saya ini Bapa ya. Kau dengar suara saya nih. Ya, kau dengar suara saya nih. Kau bisa lihat wajah saya? Ya, ya. Kalau saya diam, kau bisa dengar suara saya kalau saya diam? Anas. Oh, tak tahu. Oke. Nih Tak, Anas. tahu. Sekarang kalau Ya, saya kasih begini suara saya yang kau dengar toh? Tahu nggak firman? Firman itu kata-kata. Perkataan Bapa. Firman ini yang menjadi yang kita bisa dengar sekarang ini firman Allah. Isi hati saya, sekarang saya jelaskan sama Anas. Isi hati saya, contoh ya, isi hati saya ya. Saya dalam posisi begini. Anas, bantu dulu Pak Bom lapar. Anas tanya sama saya, Pak Bom udah makan belum? Oke, Pak Bomo sudah makan belum? Belum. Pak Bomo. Itu isi hati saya. Berarti Pak Anas cuma dengar apa? Suara saya kan? Suara saya kan? Iya, iya betul. Benar kan? Iya, iya. Itu firman kata-kata saya itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya tidak bicara. Mulut saya ini tidak akan bergerak kalau tanpa otak saya berbicara. Paham nggak? Makanya Yesus sang firman itu menjadi manusia berkata, saya tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada perintah dari atas. Bukan nabi loh. Betul. Sekarang begini, dengar ya. Seorang nabi yang kau banggakan tidak bisa bilang percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sebutkan satu ayat. Hari ini saya mualaf. Saya juga ingin selamat. Sekarang contohnya, ini Yesus ya, kau dengar ini. Ini sekarang ini Bapa. Suara ini, sekarang Bapa sudah ada datang ke dalam dunia. Dalam bentuk suara ini ya, suara firman ini ya. Nah, percayalah. Apakah saya ini berbeda? Saya berbeda dengan suara saya? Ini, berbeda atau tidak? Saya berbeda enggak? Berbeda enggak ini? Suara saya dengan wajah saya, berbeda enggak? Berbeda enggak Panas? Ini Pak Bobo bukan yang bicara. Hah? Pak Bom. Yang berbicara ini setan atau Pak Bom? Pak Bom. Berarti satu kan? Saya ada di sini, ini Bapak ada di surga. Sekarang suara saya sampai di Anas punya rumah enggak? Nih, suara saya sampai di Anas rumah enggak? Sampai enggak? Oke. Sampai. Ini setelah Yesus datang ke dalam dunia, makanya Yohanes 14 ayat 7, Yesus berkata, jikalau kamu sudah melihat aku, sama juga kalian lihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Sekarang pada waktu aku mati dan aku bangkit, nih. Nah ini, ya. Setelah aku naik ke surga, kalian begini. Anas bisa kenal Loh, hilang Bom. ya, maksudnya gitu. Anas bisa tahu enggak? Saya enggak. Posisi Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana Anas bisa tahu Pak Bom? Itu yang dinamanya Tuhan bilang, aku akan meminta kepada Bapa untuk menyuruh Roh Kudus untuk menemani kalian. Yesus dan Bapa satu. Yesus kembali kepada surga. Yang sekarang yang ada sama kita ini, yang tinggal ini adalah Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam kita. Firman itu sudah bentuk ada dalam diri kita. Roh Kudus itu yang ada kita. Makanya pada waktu kita percaya, Tuhan itu ada di mana-mana. Meskipun saya begini, posisi begini Anas, saya hilangkan saya masih hidup nggak? Saya ada. Tapi Anas ada. Tapi saya ada di Papua nggak? Saya ada di Papua, tapi Anas sudah nggak kenal saya. Nah, kalau begini kira-kira saya sama nggak? Anas bisa tahu nggak saya ini? Nah ini, Pak Bom kan? Oh, tahu. Baca Pak Bom, Anas nggak tahu. Nah ini saya nih, nanti saya datang ke dalam dunia bersulang, saya bisa kasih tunjuk ayatnya banyak, Anas.
Makanya saya mau tantang Anas saja itu, satu itu. Coba kalau Anas Macam bilang ni. Tuhannya Yesus, Tuhan enggak, jangan dulu lari ke situ. Tuhannya Yesus, saya akan jelaskan ayat. Cuma saya sekarang cuma tantang Anas. Tunjukkan di ayat Al-Quran. Saya tak apa tu, Om. Al-Quran. Cuma penjelasan Pak Bom tadi kan, saya cuba memahami. Boleh saya singgung. Saya tidak pernah bertanya Al-Quran loh, ayat Al-Quran percuma. Saya cuma tanya, kau tunjukkan ayat Al-Quran bahwa nabimu bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Akulah jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, saya tantang kau. Nabimu bisa mengutus malaikat kemana-kemana. Nabimu bisa mengutus nabi-nabi, bisa keluar dari mulutnya, saya telah mengutus nabi-nabi. Silakan jelaskan. Saya percuma bicara ayat. Otak saya ini ayat banyak. Dengan kamu aja logika. Ayo. Saya tergelitik tadi waktu ke belakang bilang. Itu saya respect saya respect Pak Bombong sebab Pak Bombong mengetahui ayat-ayat di Alkitab kan. Itu kalau ada pertanyaan ayat tanggal sini. Itu maksud saya Pak Bombong. Dalam kita mencari kebenaran ni pasti ada satu ketegangan kan. Perdebatan itulah dalam kita mencari kebenaran. Bukan perdebatan, Anas. Cuma saran saya. Begini Anas. Saran saya, jangan kau coba-coba bilang Yesus punya Tuhan. Itu saya tergelitik. Kau bilang saja Isa punya Tuhan. Ya itu Isa. Saya nggak tahu itu Isa. Isa itu mungkin nyabolnya di Palestina atau di Arab Saudi, saya nggak tahu. Kalian saja bilang punya Injil. Injilmu mana? Ayo, kitab Mazmur ada nggak? Kalian diberikan Mazmur. Mazmur apa coba? Mazmur pasal 1 bunyinya bagaimana? Bahasa Arab aja nggak apa-apa. Nanti saya jelasin Alkitab bahasa Arab. Kalau Mazmur tu kami tak tahu mana. Kami kan ada Al-Quran kan. Cuma macam ni. Kamu bilang mencatat ada kitab Mazmur gimana? Apa cuma cerita-cerita sincian? Macam ni Pak Omong. Tentang Isa dan Yesus tadi kan. Kalau umat Muslim kan kalau tentang tu pasti saya rasa semua tahu kan macam apa maksud dia kan. Ada yang memang mengatakan memang kalau di Kristian Yesus itu. Cuma kalau di pendapat Kristian Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Oh, kalau pada tu mungkin. Macam mana saya nak cakap itu cuma itu. Kalian saja. Kalian saja itu campur-campur. Kalian itu punya secara amburadul. Oh. Beda, amburadul. Isa itu lahir di mana? Kalian punya Isa itu Isa lahir nggak tahu katanya di Palestina atau di nggak tahu mungkin lahir di Jerman atau di Belanda kan juga kan banyak pendapat. Ayo kau bikin mual apa Bobom? Cari pendapat Farhan, Zuma, Umidini yang botol-botol semua masuk sini kasih mualaf saya. Nanti tanya saya Alkitab saja. Saya tanya Alkitab juga. Saya nggak tanya Al-Quranmu. Saya tanya Alkitab. Mari kita bahas Alkitab. Ayo. Pak Omong tak nak belajar Al-Quran? Sikit-sikit. Tidak, saya nggak tahu. Ngapain saya mau cari kebenaran? Kalau Pak Anas bisa jelaskan, saya tanya saya 3 ayat itu. Baru malam ini saya mualaf lah. Apakah apa? Mualaf caranya bagaimana? Bersahadat bagaimana caranya? Ayolah. Belajar sikit-sikit dulu, Omong. Ayo, sampai gugat. Sampai gugat. Konten lagi nih. Pak Bobom naik darah. Sedikit ya. Pak Bobom naik darah. Pernyataan Anas. Ayo. Ayo. Anas. Pak Bobom tantang lu. Ayo. Katakan di mana. Itu. Anas. Saya nggak perlu kitab. Cuma kalau saya ada pertanyaan. Gak bisa, kau jawab dulu karena kau tadi buat begitu jadi aku menggeliti. Kau samakan Yesusku dengan seorang nabimu. Nabiku itu tidak pernah. Kau bilang Yesus tidak pernah kawin. Tidak pernah kawin. Nabimu kawin. Ya toh, benar nggak? Kawin nggak? Pak Omong macam ni Omong. Kalau pada saya itu pemahaman pada pembaca. Macam saya macam ni Omong. Saya sepanjang saya membaca kan, saya memang membaca di office kan, di library. Saya membaca kan, saya percaya memang ada nubuatan di perjanjian lama tu untuk Yesus ni kan. Tapi cara pemahaman membaca saya tu lebih nubuatan kepada kedatangan Nabi.
Adakah Pak Mom berpendapat itu? Mungkin pada pemahaman Pak Mom tu kedatangan Tuhan kan? Macam saya kedatangan Nabi, nubuatan tu Nabi disalib, dicucuk kan? Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan Ya, ya. dulu. Oke, baik, saya akan jelaskan. Oke. Contoh aja saya kasih ini, ya. Contoh aja, saya kasih yang gampang-gampang aja. Nih. Ini aja. Kamu percaya kepada Musa enggak? Kamu percaya kepada Musa enggak? Oh, pasti. Betul. Hah? Percaya kepada Musa, tentu kamu kamu akan jangan tanya percaya ulang-ulang ya. juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, Betul. udah. Kamu jangan ditanya ulang-ulang ya. Nanti saya makan kau. Tak. Tak. Saya dengar. Okey. Oke. Nih, kamu percaya kepada Nabi Musa enggak? Percaya. Kalau Nabi kamu Musa. tidak percaya, kalau kamu tidak percaya, Alaihi salam. kalau kamu tidak percaya Musa, berarti kita tulis yang ini. Oke, baca ayat ini. Tapi kamu percaya ya? Nah, percaya ya? Percaya? Iya, betul. Percaya. Nah, coba kamu lihat di sini ayat ini. Baca pelan-pelan dulu. Nanti kalau saya bilang stop. Oke, silakan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Oke, stop. Pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang Yesus? Silakan. Apa yang ditulis? Oh, saya lupa apa saya baca. Tentang dengan Yesus lah mungkin. Nubuatan untuk... Apa yang ditulis? Kok nubuatan? Kau bilang Yesus itu manusia, makanya saya tanya sama kau. Apa yang ditulis Yesus tentang Yesus itu siapa? Ayolah, Upin Ipin. Bagaimana? Tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis aku. Saya pernah baca tentang, saya lupa lah omong nulis tentang apa. Iya, apa yang lanjut omong tak tahu saya. Apa yang ditulis Musa? Oh, itu yang saya bilang tentang kedatangan. Sedangkan Musa kan tidak kenal Yesus. Bagaimana dia bisa kenal? Kalau Nabi kan belum lahir, betul nggak? Betul. Yesus kan 1400 tahun. Nah, kenapa Yesus bisa berkata betul. demikian? Contoh ada seorang. Sebab pasti contoh Nabi membuatkan Nabi seterusnya macam tu. Faham maksud saya omong? Nabi tu, contoh Nabi ribuan tahun tu. Kenapa Macam kalau seorang Nabi bisa berkata begini? Masa sih? Macam? Coba kau berpikir dulu Anas. Makanya saya bilang kalian tuh kadang-kadang bingung ayat ini. Bukan bingung, Mom. Kalau konsep ketuhanan tu clear bagi kami. Cuma cara pemikiran kita tu berbeza, Mom. Faham tak maksud saya? Bukan konsep ketuhanan kita tu dah berbeza. Bukan itu. Ya. Bukan itu maksudnya. Suara saya delay ke apa, Om? Tidak. Tidak. Macam ni, Om. Maksud saya konsep ketuhanan. Kalau tentang ayat ni, Om. Saya pernah membaca tentang ni, menulis ni, tapi saya lupa apa tulis ayat tu. Tapi pada saya itu adalah untuk Yesus tu nanti. Faham maksud saya, Bom? Ni Pak Om. Tentang berkaitan loh batu lah apa, saya lupa tentang apa tu. Cuma pada saya pemahaman kita tentang konsep ketuhanan tu berbeza. So kita jadi permasalahan tu akan datang sebab kasus terbesar kita adalah konsep ketuhanan tu maksud saya. Kan? Konsep tidak usah bicara konsep Tuhan ketuhanan. Menjadi firman. Itu begini Anas. Saya bicara saja ya. Karena kalian itu saya bilang jujur aja, kalau kalian itu tidak tahu apa-apa, tapi mau jadi apa-apa. Kalian semua tuh tidak tahu apa-apa. Pak Bom ini justru sayang sama kau, Ana, sama kalian semua.
Makanya kalau kalian tidak tahu apa-apa itu, belajarlah sama kita yang tahu. Ya, belajar. Saya tanya ini saja Anas bingung, coba. Coba kau kira-kira apakah seorang nabi bisa berkata demikian? Coba Anas. Oh, ayo. Ayo, coba kau lihat. Sebab, coba saya baca ya pelan-pelan ya. Oke, saya baca pelan-pelan ya Anas ya. Iya, Bang. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa itu kan, Yesus ini kan bicara sama ahli Taurat. Orang Taurat itu kan percaya sama Musa, mereka mengganggu pendidikan Nabi Musa. Paham nggak? Oke? Paham ya? Macam mana? Ulang lagi. Bangsa Israel itu mereka percaya kepada mereka punya nabi besar, Nabi Musa, ya, mereka mengagungkan Nabi Ya, Musa. oke. Karena tanpa Musa mereka tidak mengenal alam mereka. Mereka mengagungkan karena Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan. Paham? Betul, oke. Paham? Iya, paham. Makanya orang Yahudi Mesir, seperti kan? Yahudi KW yang sering masuk di Aditya itu, Yahudi KW itu, ya, dia tidak memahami ayat ini. Karena begini, apakah Yesus bisa berkata, kalau dia seorang nabi, apakah dia bisa berkata, Musa menulis tentang Yesus, ya? Sedangkan kalau sebutkan di mana itu Musa tulis Yesus tentang Yesus, sedangkan Yesus belum lahir 1440 tahun. Ayo. Oh, kalau pada pemahaman saya, seorang nabi tu pasti dia beri pengetahuan oleh Tuhan dia. So dia akan tahu pengetahuan tu berbeza daripada umat dia, seorang nabi tu. Betul tak, Bang? Ataupun macam mana? Maksud Itu yang saya bilang, Tidak. nabimu itu berbeda dengan Yesus. Yesus itu bukan nabi, dia Tuhan. Apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang Yesus? Siapa tuh Yesus? Banyak, ayatnya banyak, Pak Bu bisa tunjukkan. Ada puluhan ayat. Itu saya cakap dia, Bang. Itu kan nubuatan kan, betul kan? Saya baca tu. Nubuatan. Cuma cara pemahaman saya membaca itu nubuatan Nabi. Maksud dia, faham, Bang? Iya, nubuatannya itu untuk kedatangan Tuhan. Dengar ya, saya kasih pemahaman sama ibu. Dengar. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan you. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan you. Yang bisa menyelamatkan you adalah firman Allah. Firman Allah yang bisa menyelamatkan you. Ajaran. Tapi nggak bisa. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan you. Dengar dulu. Nabi tak bisa menyelamatkan you. Dirinya saja tidak bisa selamat. Seperti Nabi kan bilang berkata, aku tidak bisa selamat berbuat apa-apa. Nah, yang bisa selamat itu contoh yang suci, gak pernah berdosa. Henokh, Elia, itu sudah di surga. Tapi dia menyelamatkan dirinya. Yang bisa menyelamatkan diri kita umat manusia ini adalah firman-Nya, bukan nabinya. Nah, sekarang firman ini yang menjadi manusia, makanya firman-Nya berkata, akulah jalan dan kebenaran, karena dialah firman. Paham nggak? Belum paham juga? Nah, sekarang saya tanya kau. Yesus berkata, saya faham. Saya sangat faham Musa, kau nggak paham. Sudahlah, kau nggak paham lah. Ngaku aja nggak paham. Nanti saya tanya, kau bingung lagi. Dengar dulu, setan jin saya tolak dalam nama Yesus, saya usir. Dengar. Sekarang Yesus berkata, Musa telah menulis aku. Siapa itu aku? Sedangkan Yesus belum lahir. Siapa itu aku? Tulis dalam nama Musa. Ada Yesus kan di Alkitab kah? Yesus. Ada Yesus di Alkitab, nama Yesus nggak di Perjanjian Lama? Ada nggak namanya Yesus? Oh, tak ada. Nama itu tak ada. Anas, kau baca dulu nih, Anas. Ini apa ini, Anas? Oke, kau baca dulu, Anas. Silakan. Ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bingung kan? Okay. Kau bingung kan? Bingung kan? Bingung. Bilang aja bingung. Iya. Begini. Bingung. Ya, bilang aja bingung.
Kita jadi orang yang jujur lebih bagus, Anas. Begini, Anas. Dengar di situ ada kata mengutus, betul nggak mengutus? Hah? Mengutus kan? Kau baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus bilang Allah berfirman. Tak pernah lah. Bacalah begitu ya. Tak pernah tak? Yesus selalu berkata apa? Aku berkata kepadamu. Yesus selalu bilang, aku berkata kepadamu, firmanku. Nanti kau bilang lagi Yohanes 17 ayat 8 lagi atau ayat 11. Apa yang Bapa berikan kepadaku, firman Bapa atau firmannya. Kau masuk sini yang menantang saya ya. Si Suma itu, mulut besar itu. Kau dengar ya? Kata mengutus. Makanya Yesus berbicara kepada Musa, kepada orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu siapa? Anas, ahli Taurat. Musa. Anas, ahli Taurat itu siapa? Nabi Musa. Yap. Ahli Taurat, pengikut imam-imam ya. Imam-imam ya. Ahli Taurat. Imam orang Lewi ya. Ahli Taurat. Imam, ahli Taurat ya. Pengikut kitab. Imam ya. Pengikut kitab Nabi Musa lah. Iya, Musa, kitab Taurat. Nabi Musa kan menulis tentang Yesus, makanya Yesus tidak pernah berkata bilang saya ini Tuhan. Nggak bisa, itu hukum Taurat, nggak bisa. Karena Yesus yang menurunkan, dialah sang firman itu, makanya dia nggak mau melanggar. Dia itu sang firman. Aturannya begitu. Makanya Yesus berkata, tidak usah, istilahnya bahasa Malaysia beginilah, bahasa hari-hari. Kau nggak usah tanya saya siapa. Kau coba cek bukumu itu. Musa telah menulis siapa itu aku. Makanya di ayat ini nih, kau lihat ini. Nih. Firman Allah. Kau lihat, baca baik-baik. Kau lihat baik-baik ya. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Firman Allah kepada Musa, Nabi Musa. Oke? Sudah. Ya, sudah. Oke. Aku ini Bapa Yahweh. Oke? Aku adalah aku. Sudah paham? Lagi firmannya. Firmannya. Ini firman ini. Lagi. Ini. N ini yang N besar. Oke? Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Berarti orang Israel tadi yang lagi berbicara itu yang percaya Musa. Kau percaya enggak? Orang Israel ini, Tuhan punya anak sayang. Paham nggak? Anak sulung. Israel itu anak sulung. Belum mengerti lagi, saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Ini, beginilah kau katakan, beginilah kau. Kata kau ini siapa? Merujuk kepada siapa? Beginilah kau. Coba kau lihat itu. Beginilah kau. Kau itu siapa? Firmannya, beginilah kau kata. Musa. Stop. Ya, kau itu siapa? Kau itu untuk siapa? Untuk siapa di situ? Beginilah kau. Kau itu siapa? Beginilah kau. Musa. Musa kan firman. Oke, Musa ya. Ya, ini Musa ya. Berarti kau ini Musa ya. Ya. Beginilah kau katakan. Berarti kau ini Musa ya. Oke, Anas pintar. Oke. Kepada orang Israel itu. Oke, berarti masyarakat rakyatnya ya. Oke, rakyatnya ya. Bangsa Israel ya. Oke. Akulah Tuhan. Yahweh, bukan Allah, bukan Yahweh. Akulah aku, telah mengutus aku. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Mengutus aku. Yahweh. Baca dulu baik-baik ini. Akulah aku telah mengutus aku. Aku ini kecil, bukan besar. Oh, aku kecil. Akulah aku telah mengutus. Firman aku kalau pada Yesus kepadamu. Betul. Anas, kenapa kau tidak buka hati, Anas? Kau sudah paham, Anas. Aku kecil itu firmannya. Ini kau baca, bukan Musa. Firman nih, kau lihat. Nih. Akulah aku telah mengutus aku. Boleh saya baca di atas? Boleh lah. Boleh, di mana? Sini. Ayat 13. Atas saja. Yang mana yang ini? Ini aja, yang ini. 13. 13. Oh, 13 sama aja. Oke, silakan 13.
Saya kasih warna hijau biar lain ya. Lalu Musa Oke, berkata kepada nih. Allah, tapi Oke. aku mendapat saya berkata kepada Allah, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu Nabi Musa dulu. Musa Ya, dengan saya belum. Tuhan berbicara itu. Oke. Baru sini baru Tuhan yang berbicara nih. Ingat. Nah, baca pelan-pelan. Ayo baca. Firman Baca Allah ayat kepada kuning. Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, huruf besar, telah mengutus aku, huruf kecil, kepadamu. Ya, ya. Kepada katamu ini kan Musa. Musa ini mu ini kan Musa. Betul enggak? Akulah Mu ini aku Musa. Musa. Musa ini bisa juga bangsa Israel. Nih, aku nih siapa mengutus aku? Tidak mungkin Tuhan bilang, aku telah mengutus Musa. Gak mungkin. Kalau Musa kamu. Benar nggak? Benar nggak? Kamu, you. Ya, betul, betul, betul. Anda. Betul nggak? Mana di sini 1, 2, 3. Oh, 3. Makanya sama di sini. Aku mengutus aku kepada Anas. Suara saya sampai di Malaysia. Meskipun saya ada di Papua lah, di Indonesia. Ini saya ada di Indonesia. Halo Anas. Suara saya sampai di Malaysia kan? Ini aneh-aneh aja. Udah tahu nggak, Pak? Udah paham nggak? Sampai. Hah? Nah, Paham. untuk itu. Anas sampai di situ sudah jelas? Supaya saya Cuma- masuk lagi. Saya ke ayat lain. Boleh ya? Saya ke ayat Jelas, lain ya? jelas. Poin, Kita tapi lanjut lagi, kan? Oke. Pak Umum, poin, ya Pak Umum, poin yang penting itu tadi ya, yang itu dengan, ya saya lupa. Aku mengutus aku. Kau kan selalu bertanya aku mengutus. Aku mengutus aku, oke. Aku mengutus aku itu berarti poinnya kata aku itu firman. Ya, karena firman itu dari Bapa. Dari aku nih. Dari Bapa saya nih Pak Bobom. Sampai kan di Malaysia kan? Siul saya ini sampai ke Anas enggak? Sampai enggak? Sampai tak? Sampai. Sampai kan? Sampai. Betul. Itu sudah. Oke, sudah paham ya? Dari zaman dulu, ya, sampai di Maliaki, orang Israel itu tidak tahu Tuhannya itu siapa. Mereka cuma tahu dengar firman Tuhan dari nabi-nabi. Mereka tidak tahu Tuhan itu punya nama siapa. Paham? Nah, makanya baca sini. Nih, Anas baca ya. Silakan. Kalau di ini Keluaran 6 ayat 3, tapi Pak ini di sini Keluaran 6 ayat 2. Silakan baca yang hijau. Ayo. Baca Anas. Anas baca apa? Keluaran 6 ayat 3 atau ayat 2? Ayat 2. Aku 3, 6 tu apa Umum? Bacalah. 6 apa tu? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Dengan Kuasa, namaku ya. Tuhan, aku belum menyatakan diri. menyatakan Belum diri, menyatakan okey? diri. Nah, sampai di sini Anas mengerti Keluaran nggak? Coba mengerti dulu. Coba dulu. Betul, Ayo, faham. ayo. Maksudnya belum aku ni maksud dia Tuhan lah, Yahweh kan? Ya. Telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kan? Telah menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, maknanya menampakkan kekuasaan. Cuba umum. Ya, Okey. menampakkan kekuasaan. Dia mengeluarkan bangsa Israel berbentuk api, berbentuk awan kan, berbentuk suara. Mari aku antar bawa keluar dari tanah Mesir. Betul nggak? Menampakkan kekuasaan. Betul. Apapun yang terjadi. Betul nggak? Tapi Tuhan punya nama kan, nanti kan Abraham kan. Coba nanti tadi baca di Keluaran 3 ayat 15. Musa tanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Benar tak? Benar tak? Benar nggak? Ya. Berarti Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, Yahweh Yakub, Yahweh Ishak, Yakub, Yahweh Israel. Oke, 3 ya. Sudah paham nggak? Tapi nama Tuhan siapa? Belum tahu kan? Nah ini
Coba nih. Nih, nama Tuhan siapa nih? Coba saya jelaskan ya. Aku nih Tuhan ya. Oke? Benar Tuhan, ya? oke. Telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Betul kan? Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Berarti Allah yang Maha Kuasa kan? Nah, tetapi lihat ini Anas bahasanya. Tetapi dengan namaku Tuhan. Contoh. Pak Bobom, Pak Anas tahu nggak Pak Bobom punya nama baptis? Tahu nggak Pak Bobom punya nama baptis? Tahu nggak? Nama baptis. Tak tahu ya, Om. Nama baptis. Tak tahu lah. Nama apa? Nanti kalau Anas ketemu saya, iya nanti kalau Anas ketemu saya besok baru perkenalkan. Nama saya Charles Bronson. Anas kaget kan? Charles, oke. Paham nggak? Paham nggak? Charles, Mr. Charles, how are you? Udah, kita punya zaman dulu Kakak Nona. Charles Bronson, dia cukur jenggot begini. Itu penembak detektif hebat. Tahu nggak Anas? Contoh, paham nggak Anas? Anas cuma tahu nama samaran Pak Bom karena Pak Bom punya nama Bom. Bom orang-orang yang mau mengganggu Alkitab. Inilah Pak Bom. Yang Aditya saya sudah kasih kepelingar-pelingar dari Yusuf Manobulu sampai di sini. Gak pernah dia mampu tangani Pak Bom. Karena Pak Bom kecil-kecil dulu. Habis itu kecil bom atom. Kalau nggak mampu Pak Bom langsung dari bom nuklir. Selesai. Aditya sudah hilang. Tinggal tunggu suma-suma yang siapa-siapa yang kurang-kurang ajar di situ. Udah paham nggak? Pak Bom. Ya, betul. Maksud macam ni saya dah paham. Maknanya belum menyatakan nama dia. YHWH tu belum menyatakan nama dia. Oke, berarti Allah Tuhannya Anas. Istilahnya aku kalau telah memang menampakkan Yahweh itu diri. Tuhannya memang kalau Yahweh Tuhannya Anas berarti belum tahu nama. Kan sedangkan Anas itu kan proper name, itu enggak. Istilahnya jabatan contoh presiden Betul, nama nama siapa? Contoh begitu ya. Nama pemimpin lah. Contoh ya, Allah, Tuhan begitu. Namanya pribadi kita nggak tahu, betul nggak? Begitu pula juga orang Israel Yahweh, namanya siapa belum tahu. Aditya kau sini kau cari ya supaya kau tahu Aditya. Betul. Udah paham nggak? Belum tahu. Abraham cuma panggil atau Musa cuma panggil, siapakah engkau? Semua nabi Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, bukan Yesenia, Maliaki, semua Mika, semua panggil. Samuel, Gad, semua Esra, semua panggil, siapakah engkau Tuhan? Mereka cuma tahu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Ya, tapi namaku Anda belum tahu. Paham tak? Sudah paham tak? Belum tahu. Berarti semua nabi-nabi orang Israel belum tahu siapa itu sebab itu sebab ditulis tu YHWH tu. Kan kalau YHWH tu tak tahu apa kan? Itu. Oke, jadi namanya nggak tahu ya. Cuma baru contoh begini. Tak tahu. Pak Anas cuma tahu Pak Bom. Pak Bom itu manusia. Manusia bentuk gemuk, orang Toraja, warga negara Indonesia, ada kumis lucu-lucu, gemuk, hidung bulat pesek, ya kan? Kacamata, paham tak? Gemuk, kumpul, berat. Tahu nggak? Tapi nama Pak Bom, nama baptis tahu nggak? Tidak kan? Tahu nggak? Tidak kan? Oke, sudah paham ya? Tak tahu, tak tahu lagi. Sebelum jumpa kan? Coba kau baca ini dulu. Namaku Tuhan. Jadi ibaratnya begini, namanya Pak Bom, saya belum menyatakan diri. Anas, nama saya baptis ini. Sekarang Anas sudah tahu nggak? Kenapa kalian? Anas sudah tahu nama baptis Pak Bom kah belum? Tak tahu lah. Ya makanya ayat ini seperti ini. Belum, coba Anas baca dulu. Sebab tak beritahu lagi. Tuhan belum menyatakan diri namanya. Coba kau baca dulu. Aku telah menampakkan diri Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, kan? Cuma kekuasaan, tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Menyatakan diri itu kan di situ. Tuhan punya nama siapa? Tuhan punya nama siapa? Kan belum tahu. Belum tahu kan? Aku ajar anak sekolah minggu lebih cepat pinter daripada kalian. Tahu nggak? Kan? Berarti Tuhan punya nama. Kan namanya Yahweh itu. Itu Yahweh itu apa? Seperti kalau kita bilang presiden, saya ini Pak Bobo manusia. Nih manusia ini loh. Aku ini manusia, sebagai manusia badan gemuk. Tapi nama aku kau tahu kah tidak?
Begitu pula Yahweh. Yahweh itu bukan nama, Nas. Oh ya. Bukan nama. Yahweh itu macam presiden. Sama seperti yang Anda bilang macam ni Yahweh itu Bomo. Yahweh itu macam Tuhan. Tuhan, contoh Tuhan. ya betul. Contoh Macam ni. Tuhanmu itu Yahweh itu Allah. maksud dia Perdana Menteri contoh kan. Tapi nama dia tak tahu lagi macam ya. Ya, udahlah begitu ya. Saya dah ikut Faham. Perdana Menteri. Lanjut, Kalau kan lanjut, tidak ada presiden. Udah paham ya? Perdana Menteri sekarang Malaysia siapa? Saya nggak tahu namanya. Ya, karena saya orang Indonesia jadi. Paham tak? Oke sudah ya, Okey, paham ya? maksud saya macam ni. Yahweh itu macam Oke. Ya, Oke, paham, sudah ya, paham. udah paham ya? Oke. Nah, nanti di kitab Nabi Yesaya, Paham. Yesaya saja belum tahu. Dari Musa ke Yesaya itu sekitar 700 sampai 800 tahun. Nih. Ini jarak Yesus dengan Yesaya ini 730 tahun sampai 350 tahun. Nih. Kita buka dalam Yesaya 52 ayat 6. Kau lihat ini, baca ini ya. Nih, kau perhatikan ini. Okey. Ini baca. Yesaya 52 ayat 6. Baca. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu mereka akan mengerti bahawa akulah dia yang berbicara. Ya aku. Ya. Ayo, sampai itu. Tulis. Baru kau belajar. Sebab itu, kau lihat mulut saya ini. Mulut saya ini. Lihat, bisa buka. Tidak ada cemilan ini, habis cemilan. Belum beli. Lihat ya, Nas ya. Sebab itu, umatku semua akan mengenal namaku. Sebab itu Pak Anas akan tahu nama saya. Manusia gemuk ini dari Toraja, orang Toraja di Papua, orang Indonesia. Anas setelah tahu, nanti setelah saya kan belum datang di Malaysia, betul nggak? Belum tak? Besok-besok kalau saya datang ke Malaysia, Anas jemput saya di bandara. Kira-kira kalau saya kasih tahu nama saya, Anas tahu nggak? Anas tahu nggak kalau saya datang ke Malaysia? Nggak tahu lah. Anas bisa tahu nama saya kan? Begitu pula Tuhan. Karena Tuhan tahu, belum turun ke dalam dunia. Tapi kalau dah Ya, Pak Umum boleh pergi ayat tadi, Pak Umum. Pergi ayat tadi. Sabar dulu. Umat Sabar dulu, saya kasih tunjuk ayat. Iya, nanti. Contoh dulu begini, Anas. Kalau saya ini kan ada di Indonesia. Saya nanti besok saya datang ke Malaysia. Saya telepon Anas. Anas kan nomor telepon sudah ada di saya. Anas, Pak Bom sudah ada di Malaysia. Saya tinggal di hotel ini. Nanti kan Anas cuma tahu, Pak Bom ada. Pak Bom kan Anas kan cuma tahu, Pak Bom hamba Tuhan, gemuk orangnya, kacamata, golek gemuk-gemuk, ya kan? Namanya Pak Bom, saya ingin tahu lah. Saya datang ke sana. Begitu pula seperti Tuhan. Nanti Tuhan turun dalam rupa manusia. Nanti saya juga datang ke sana. Baru sampai di sana Anas tahu, oh ini Pak Bom. Ayo kenalan. Nama asli saya dan nama bapak saya. Nanti Anas cerita, Pak Bom umurnya berapa, namamu siapa, istrimu siapa, anakmu mana. Baru Anas tahu namaku. Seperti ayat ini. Coba Anas baca. Coba nih, bacalah. Coba itu baca. Ayo. Sebab umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahawa akulah dia yang berbicara, ya aku. Maksudnya kata dia itu siapa? masa bertemu tu baru memperkenalkan diri kan? Ya. Mana? Baca dulu pelan-pelan. Bahawa akulah dia yang berbicara, ya aku. Dia Tuhan lah. YHWH. Oke, Tuhan yang berbicara. Ya, oke, aku. YHWH. Oke. Terus nanti orang sudah tahu Yahweh punya nama enggak? Orang nggak tahu Yahweh punya nama siapa? Belum. Yahweh punya tuh. Sudah mulai paham ya? Belum paham? Ya. Oke. Jadi gini, maksudnya ayat ini nanti Tuhan datang beritahu, ini loh nama saya. Catat di situ yang paling ayat terakhir dulu, catat situ supaya kau paham. Catat situ ayatnya. Dia yang berbicara, akulah dia. Perhatikan situ. Tulis dulu bahasa Indonesia, tulis dulu. Akulah dia yang berbicara, ya aku. Itu aja dulu. Ayo. Catat dulu, catat. Catat. Mana? Akulah dia yang berbicara, ya aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tuh catat itu, akulah dia yang berbicara, ya aku. Iso seri. Oh, Oke, Om. Mama Yola. Orang di Papua bilang, kakak, kau ini bicara kau sampai mulut babusa juga. Kakak kau setara bisa mengerti sekali. Oke? Sudah tulis itu, yang terakhir. Kalau orang di Papua sini, anak Papua bilang, kakak, kau begini-begini terus setara pakai kau lagi. Kau potak susama dan terus buang di laut. Tahu toh? Biar kau bicara sampai mulut babusa tapi tidak apa-apa. Toh? Atau di Papua sini. Kakak, kau bikin Lebar laut. Ayo. Oke, sudah paham catat? Mau kasih catat lagi, nih. Oke, catat aja yang tadi tuh ya. Contoh, nih. Kau lihat ya. Kita buka di Yeskel. Nah, nih. Tuh ya, Yeskel 38. Kakak Nona catat, semua anak Tuhan catat. Besok nanti saya bertanya lagi, kuis. Ayat 23. Nih. Tunggu. Oke, ini nih. Perhatikan ini. Bentar ambil dulu kertas, pen. Lagi Ayo, sibuk. Anas. Coba baca doanya. Anas, ayo Anas. Ya. Baca Anas. Yeskel 38:23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku Pelan-pelan dan lah. menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa banyak. Dan mereka akan mengetahui bahawa akulah Tuhan. Baca ulang-ulang Anas. Ya. Baca ulang dulu lah. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahawa akulah Tuhan. Okey? Oke. Coba kau catat di situ So kita lagi. point. Okey. Poinnya apa? Poin dari sini. Ini kebesaranku, Aku ni taruhlah sudah. Ya, aku ni pasti Yahweh. tadi kan. Yahweh ya. Aku ni Yahweh ya. Okey. Contoh kalau kau bilang Allah, contoh kau bilang ya, oke, aku ni Yahweh ya, akan menunjukkan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, Yahweh, oke? Dan kekudusan Allah, Allah ya, istilahnya Allah ya, oke? Bukan Nabi ya, Allah ya, dan menyatakan diri Allah, diri Allah di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Berarti bukan orang Israel saja, semua seluruh dunia, oke? Dan mereka akan mengetahui bahwa I am who I am. Akulah aku. Oke, sudah? Sudah catat? Sudah mulai paham tak? Pasal lari terus. Siapa tuh Tuhan punya nama? Sudah? Oke. Lanjut. Baru 4 ayat, belum 10. Belum saya kasih 100. Kau mau kata? Ya oke. Sudah ya? Sudah tak? Udah. Ya. Surep. Sini Surep Musa. Cuma sini yuk, ayo saya ajar yuk Alkitab sini yuk. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Saya langsung aja. Ingat tadi ya, ada aku, dia, aku ya. Oke? Sekarang kita buka dulu nih. Tuhan punya nama itu siapa? Coba nih. Nah ini. Coba perhatikan ini. Tuhan punya nama siapa nih? Malaikat datang kasih tahu Maria. Ayo, coba. Lukas 1 ayat 31. 16. Coba. Ayo, ini malaikat kasih tahu nih. Okey. Lukas 1:31 sesungguhnya engkau dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nama Yesus ya. Lukas 1 nama ni. Yesus ya. Ya, Lukas 1 ni perjanjian baru betul, Om. Iya, perjanjian baru Anas. Ya. Oke. Oke. Udah dulu ya ini loh ya. Oke, nih. Ayat 47. Kalau orang dengar kabar gembira dari malaikat itu ketakutan atau gembira? Nih, ini kata Maria ini. Ibunya Yesus ini. Ini tabut perjanjian ini.
Nyanyian tabut nih. Jiwaku. Kau udah tahu tabut perjanjian nggak? Namanya nyanyian tabut perjanjian. Kau tahu nggak tabut perjanjian? Ya, Yesus nggak itu tahu bait tuh. Allah. Yesus itu bait Allah. tak Kalau tahu. Maria itu tabut perjanjian. Kau tahu nggak tabut perjanjian? Gak usah lah. Kalau ada orang-orang Aizuma mereka baru saya tanya. Apa? Kepalanya pasti sakit. Sok-sok awal kitab. Oke, lanjut. Silakan. Baca. Maria ini bergembira nggak? Lukas 1:47. Dan hatiku Ya, lanjut, baca. bergembira kerana Allah juru Selamat. Orang Israel dalam perjanjian lama, Allah adalah Bapa. Dia tidak ada kami. Aku, dia, juru selamat, terang. Oke, Bapa, aku, dia, terang, juru selamat. 5 kata. 5 kata ini yang akan diucapkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Paham anak? Allah selalu berkata apa? Ya. Bapa, aku, dia, terang, juru selamat. Itu yang dikatakan Yesus. Makanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Omong macam ni Omong. Kita terus ke point Sebentar Omong macam ni. dulu, Kalau di sebentar dulu, belum poin. Belum sabar di dulu. SKL Jangan terus dulu. 32:3. Makanya kau tuh catat, Anas. Kau nih kembali, lama-lama. SKL berapa? SKL berapa? Yang tadi? 3 poin tadi. YSKL 30:23 tadi kan. Saya dapat poin tadi. Kebesaran, kekudusan dan menyatakan diri tadi kan. Kepada Nabi, mana ada Ini tulis Nabi berpadu. sini? Mana ada Okey. nabinya? Ya, sudah. Tak. Silakan. Maksud dia kepada Yesus. Kepada Yesus betul. Saya terus ke Belum point. ada Saya faham Yesus. Kau tidak paham, belum ada Yesus. Aku nih tentang Tuhan. Belum ada Yesus. Mana ada Yesus nama Ya. Yesus di sini? Separuh sekali kau. Betul. Ini masuk Pak Omong, ini nubuatan atau apa? Ini nubuatan tentang Tuhan akan turun ke dalam Okey, dunia. itu maksud saya. Ya udah, saya faham. kau catat Aku saja. akan menunjukkan. Kau catat saja di buku besarmu di Malaysia saya itu. tahu. Aku, kau tadi Okey. catat itu. Akulah dia, akulah dia juru selamat. Percaya enggak? Akulah dia yang sedang berbicara. Catat itu ya. Saya catat. Sudah catat Saya kan catat tidak di sini poin dia Aku- kebesaran, kekudusan, menyatakan diri. Ya. Udah diam dulu. Akulah dia Pak Bomo mesti nak yang berbicara. apa saya nak tanya kan? Akulah dia yang berbicara. Oke, paham tak? saya faham. Sudah ya? Oke. Kita lari ya ke Lukas ya. Yap. Jangan satu juga ayat lain. Nanti ayat lain Matius ada juga. Nih. Siapa yang lahir ini? Ayo. Siapa yang lahir ini? Hari ini, okey. Ini Lukas 2 ayat 11. Hari tapi ini bukan- telah lahir bagimu juru selamat, iaitu Kristus Tuhan. Di Kristus, Tuhan, di. Okey, Om. Lukas 2. Apa situ tulis Nabi? Di sini kau belum paham kan? Belum paham kan? Nah, Ya. tadi kau pegang itu ada kata-kata bahasa Indonesia. Aku, Anda, kamu. Oke? Ya. Dia. Tapi tadi kata kamu nggak ada. Cuma ada aku, dia. Berbicara. Ya, aku. Oke? Paham nggak? Yap. Oke, sudah? Sudah? Paham. Nah, ini orang banyak yang nonton ini. Jangan kau bikin malu Malaysia lah. Kau Ya, sekolah. lanjut. Keren. Oke, sudah ya. Catat itu ya. Coba kau udah catat. Ini pun ini untuk pencerahan kepada orang. Ya. Sudah. Tadi kan kau udah catat. Apa kau catat itu? Coba saya mau dengar dulu. Kau catat apa? Hugan. Okey. Kau catat apa? Saya catat poin daripada catat apa Yesaya 52 ayat 6. Akulah dia. Ya, aku SKL 30:23 saya dapat poin dia kebesaran apa? Menyatakan diri.
Bukan So, itu tadi saya Pak Umum tanya. tulis Bukan itu Anas. Innalillahi ainsosiri. Kau dengar dulu. Insos itu mama yo. Kenapa Bahasa dia? Papua bilang mama, insos. Kau dengar dulu. Kau catat nggak? Yesus, situ Tuhan bilang, akulah dia yang berbicara, ya aku. Udah catat belum? Saya nggak bakalan pindah. Kau udah catat nggak? Akulah dia yang berbicara, ya aku. Ada. Ayo, udah belum? Iya. Udah. Iya, Udah. itu kan di Yesaya 52 ayat 6 tadi. Saya catat. Ya, sudah ya. Sudah ya. Kau lihat. Ya. Tadi kan kita kembali ke tempat yang tadi nih, Yohanes 5 yang tadi nih kan. Ini Yohanes 5 nih. Tadi nih kan. Kalau ini yang Nabi Musa berkata, Yesus berkata di mana ini kan tadi kan. Coba kau lihat ini. Bye-bye ini. Baca dulu. Baca nih. Oke. Yohanes 5. Oke, sudah siap. 6. Sudah. Sebab kalau kamu sudah ya. percaya kepada Musa, tentu kamu kamu akan percaya Sudah juga ya. Oke. pada Kata sebab aku dia ya. telah menulis. Oke. Oke, Ya. sudah ya. Oke, sudah. Oke. Kau lihat ayat ini nih. Kalau kau tidak percaya kau mampus. Anas bacain dulu yang 23. Baca. Oke, Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, dari Siapa yang bawah, berbicara ini? aku dari Siapa yang atas. berbicara ini? Siapa yang berbicara ini? Ini tulisan Tulisan ini merah. tulisan merah pasti Yesus lah. Merah nih. Oke, Yap. Yesus ya. Oke ya. Nih merah ya. Oke. Kamu nih siapa? Kamu nih siapa? Kamu nih murid dia mungkin. Bukan. Kamu ini orang Farisi. Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Seperti kamu. Gak percaya Yesus adalah Tuhan. Ayo. Kamu berasal dari? Yesus bilang apa? Baca. Oh ya, Farisi ya. Oke. Ya, Kamu orang berasal Farisi. dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Udah paham? Udah paham sini? Baca sini dulu. Yang coding dulu. Udah paham ayat ini enggak? Faham. Ini ada di Yohanes 17 pun ada kan tentang ni kan? Udah, Betul, ini Om. dulu. Kamu udah paham gak ini? Udah paham gak ini? Udah paham nih? Faham. Maksud dia, aku bukan dari dunia ini, maksud dia gitu. Oke. Berarti Yesus dari mana? Oh, dari atas lah. Tuhan, dari atas, ya. oke. Dari surga ya. Coba kamu baca ini. Ayat ini 24. Ayo. Kerana itu tadi aku berkata kepadamu bahawa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahawa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Okey? Oke. Kalau kamu akan mati dalam dosamu, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Udah paham nggak? Sekarang kau lihat ini. Bahwa akulah dia. Dia ini siapa? Dia. Yahweh tadi ya. Akulah ini siapa? Akulah ini siapa? Kata akulah aku Yesus. Yesus. Oke, aku nih Yesus ya. Aku nih Yesus ya. Bahawa Yesuslah Yahweh di situ kalau pemahaman kan. Oh, Betul, betul. Pintar-pintarlah kau. Betul. Saya kira kau bilang Yesus adalah Yesus. Yesus adalah Yahweh sendiri. Kau udah paham, Anas? Malam hari ini Saya paham. Saya paham. Betul. Udah, Saya paham. bahwa akulah dia. Cari pemahaman Oke. itu. Sudah ya, ya akulah ya. Oke. Ya. Kau mau lihat? Oke, berarti akulah dia. Oke. Nah, kau lagi baca di sini. Kamu Coba akan sini mati kau baca nih. dalam dosamu. Ini lagi nih. Oke. Siapa tuh Yesus? Nah. Nih, ayat ini nih. Kau lihat ini.
Nah, kita cari tulisan Yesus saja. Nih, tulisan merah ini. Ayo. Baca dulu nih. Oke, Yohanes 9:37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Siapa itu? Dialah itu siapa? Siapa itu dialah itu? Dialah Yahweh. Nabi kah? Nah, Yahweh. Yesus berbicara sama orang. Makanya Yesus bilang, siapakah aku ini? Yesus bilang, kau sedang berbicara sama dia. Dialah siapa? Yahweh. Yang kau bilang tuh Allah Subhanahu wa taala kah? Siapa itu? Maksudnya itu. Terus jadi manusia. Aku baca ayat selanjutnya. Kita baca ayat selanjutnya. Di bawah nih ayat 39. Tar saya bikin dulu. Nah, ini. Nah, 39 ini. Kata Yohanes 9:39, kata Yesus, aku ke dalam dunia menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Siapa jadi buta? Baca ulang-ulang. Ya. Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Apa ni? Maksudnya? Untung kena kepala lo, kepala kena mata jadi buta. Maksudnya gini anak. Yesus berkata begini, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa itu saya faham cakap yang tu. tidak melihat. Contoh nih, Anas tidak percaya yang melihat. Ya, dapat melihat. Barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dapat melihat. Contoh orang yang tidak bisa melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Contoh, Anas tidak percaya Yesus, makanya Anas buta rohani, bukan buka mata. Gak mengenal Yesus siapa, karena belum ada Roh Kudus. Paham tak? Paham tak? Sampai sekarang kan Anas cuma bilang Yesus itu manusia. Nah, Anas kalau mau belajar Alkitab, Pak Bobo potak ini ribuan ayat. Siapa tuh Yesus? Betul. Nah, iyalah. Nanti sebentar saya jelaskan kau. Kau lihat ini dulu supaya kau paham. Ya, ntar ya. Saya kasih tau kau ya. Teman-teman sabar dulu ya. Ini Anas kita perlu sayang ya. Anas ini perlu kita kasih. Itu suaranya menggema. Oke, kalau begini gimana? Sudah oke? Nah, nih Anas kau lihat ya. Lukas 10. Oke, ayat 20 berapa ya? Anjing saya kepas lagi. Ntar lo. Nih, ayat 23 ini. Nah, ini coba nih Anas. Kau bacanya 23 dulu nih. Ayo. Oke. Lukas 10:23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersedih dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, Anas tak mau dengar. Berbahagialah. Makanya kami semua orang Kristen ini bukan orang bodoh. Kami bukan manusia bodoh yang suret. Mereka bilang berpikir. Ya memang kita nggak bisa firman Tuhan, bisa berpikir pakai otak. Minta tuntunan. Oke? Coba Anas baca terus ini Anas. Ayo, ini Anas. Ayat selanjutnya. Ini saya kasih warna hijau biar bagus ya. Ntar saya kasih warna biru. Kerana aku berkata kepada kamu. Kerana aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oke. Sudah. Maksud ayat ini apa?
Aku ini Yahweh, ayo. Yesus itu adalah Yahweh, silakan. 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 Tuh. Shalom, selamat kerana malam, aku Bunda Seribu di hati Ningsih. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Karena aku berkata kepada kamu bahwa nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Ayo. Nih, Pak Bombong kasih tahu ya. Banyak mungkin aja. Yesus lagi berbicara sama murid-muridnya. Murid-muridnya pun ragu. Makanya Yesus berkata, Petrus, siapa aku? Kalian, siapa itu aku ini? Mereka berkata, engkau seorang nabi. Yang lain bertanya, engkau seorang Mesias. Yesus berkata, berbahagialah orang yang melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi pada waktu hari itu, murid-muridnya melihat. Kita sekarang ini tidak melihat Yesus langsung. Tapi kita berhubungan dengan roh. Namanya Roh Kudus. Anas, bisa dengar Pak Bobo? Bisa Anas? Anas? Iya, dengar Om. Oke, nah ini Anas? Anas lihat ya. Saya tidak memaksakan Anas, kita belajar, kita diskusi ya. Mantap ya, mantap ya. Anas lihat ini. Betul. Oke, Yesus berkata begini Anas. Anas lihat ini Anas. Berbahagialah kalian bahwa kalian sekarang melihat. Dulu Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Dari zaman Yesus ke Nabi Musa 1440 tahun. Paham tak? Nabi Musa pingin tahu, pingin lihat Tuhan kau siapa. Cuma Musa mendengar suara. Oke? Yesaya pun demikian dalam mimpi penglihatan. Nabi-nabi semua tak pernah lihat Yesus. Tak pernah lihat Tuhan. Paham tak? Cuma Abraham. Tapi bukan dalam bentuk apa manusia. Dia lihat 3 dalam Kejadian 18. Oke? Terus Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Oke, dialah kebenaran. Oke? Oke, lanjut. Nah ini. Jadi nabi-nabi, Raja Daud, Raja Salomo, Raja Saul, dia punya anak-anak semua, raja-raja semua di Israel, kepingin lihat seperti yang muridnya lihat. Tapi apa yang tak lihat? Mereka tidak bisa lihat. Tadi kan Pak Bob sudah kasih ayat. Sudah mulai paham tak? Sudah mulai paham tak? Kalau kau bertanya ilmu Pak Bob banyak. Paham. Pak Omo bagi ayat. Betul. Cuma Pak Omo Pak Omo kalau macam jelas kepada saya tu kan. Kalau boleh short kalau Pak Omo sekarang macam tadi kan. Saya mungkin ambil dapat kepada saya tu sedikit saja. Kan contoh macam ayat-ayat kan. Kalau pada pemahaman saya kan saya sudah daripada kecil kan memahami konsep saya macam tu kan. Kalau Pak Omo kalau short ini aja. Short and sharp maksudnya. Tadi kau jelaskan tidak yang saya bilang tadi, nabi-nabi dan raja kepingin lihat Tuhan dalam bentuk manusia. Ingat ya, nabi, kami sekarang Indonesia, kami sekarang ini tidak pernah mentuhankan manusia, sudah nggak ada. Yesus kembali dalam buku mulia, dia sudah kembali. Ya oke lah ya, udah paham? Pada waktu itu 2000 tahun lalu, murid-murid Yesus itu melihat Yesus dalam bentuk manusia. Makanya mereka bersaksi. Di Alkitab ada loh ayatnya. Sebentar saya tunjukkan. Terakhir itu. Kalau kitabmu gak ada yang bersaksi. Gak ada pengakuan. Ya. Sekarang begini. Ya. Oke, 2000 tahun. Oke. 2000. Sekarang begini. Kau paham gak yang tadi ayat itu? Kau paham gak? Bahwa Yesus berkata, Nabi dan Raja tidak pernah melihat. Kalian sekarang melihat aku. Paham tak? Sudah paham? Sudah paham? Oke, saya lanjut lagi. Betul. Maknanya sebelum ni dia tak pernah melihat. Sudah paham nggak? Biar saya lanjut. Oke, mau nggak tak lanjutin? Saya lanjut ya. Lanjut, Bobo. Oke, lanjut. Oke. Kita buka di sini ya. Kau baca situ Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Oke, sudah? Yohanes 10 ayat 11 ya. 10-11. Di rumah catat. Nanti ada pertanyaan ini dari Pak Bomo besok-besok. Oke, perhatikan ini.
Oke, Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, ayat 14. Bacanya ayat 14. Ya, baca. Ini kata Yesus ya. Yohanes 10:14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yap. Ya, udah ya. Udah? Kau catat Sudah. dulu di tulisanmu. Akulah gembala, berarti Yesus itu gembala, ya. Catat sini, kau ganti. Yesus gembala. Domba itu umatnya, umatku, umat. Oke, yang percaya Yesus. Udah paham tak? Coba catat, tulis dulu. Yap. Kau tulis di situ. Yesus, aku gembala itu Yesus. Yesus itu gembala. Umatku domba-domba. Catat dulu. Domba. Ya. Ya. Kalau nanas tuh kambing. Udahlah, ada di Alkitab saya kasih tunjuk nanti. Nah, ya benar. Oh, emangnya Bombo main-main? Bombo nggak main-main. Oke. Bombo nggak pernah mau bohong. Udah. Betul. Sudah. Nah, kira-kira dalam perjanjian lama itu Yesus. Bomo kejap. Oh, Satu Bomo lagi. pergi toilet ya. Sekejap pergi toilet. Ayo, oke, sekejap. Oke, intermezzo. Oke, silakan. Kakak Nona, bagaimana? Kakak Nona kok 2? Kakak Nona kok 2? Kok bisa? Oh, ada 2 kakak Nona? Kok bisa? Kakak Nona coba bicara. Loh. Kakak Nona. Kakak Nona masuk lagi. Anas. Kalau kau kepingin mau belajar Alkitab, saya bisa ajar kau 1 hari 1 malam. Yang lain di rumah ya, saya percaya malam hari ini banyak yang akan dibaptis. Besok akan WA ke Pak Bobom, saya mau dibaptis. Semua bantu dalam doa ya, anak-anak Tuhan bantu dalam doa. Supaya malam hari ini banyak orang yang diberkati. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan Yesus, biar malam hari ini banyak yang diberkati. Kalau yang kurang jelas, masuk bertanya. Kita kupas dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Oke, Om. Ku berserah penuh. Oke, lanjut. Anas, udah lihat ayat ini Anas? Udah lihat Anas? Catat. Oke. Udah lihat Anas? Kakak Nona masuk lagi, Kakak Nona. Ya, gembala. Oke, udah. Itu Yesus, umat-umat dia, oke. Oke, udah paham ini tak ya? Paham. Ini Yesus ada. Allah dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Allah berfirman dalam perjanjian lama? Yesus belum ada. Anas, kita mundur ya. Ke 730 tahun. Oke? Baiklah Anas ya. Kita undur 730 tahun ya. 700. Sebelum Yesus. Bagaimana? 730 tahun Belum. ke belakang. Sebelum Masehi. Oke? Sebelum Masehi, oke. Pak Bomo mundur ya. Bagaimana Anas? Pak Bomo mundur ya. Pak Bomo siapkan ayatnya dulu. Banyak ayatnya. Ntar dulu. Nah, ini Anas. Coba Anas bacain Anas. Oke, ini di Yeskehl 34:31. Sudah. Kamu Baca. adalah domba-dombaku, domba-dombaku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke. Nah, kata aku nih siapa? Bersangkut. Nah, aku nih ada. Aku nih siapa lah, Anas? Udah malam hari ini kau renungkan saja. Aku nih siapa, Anas? Baca lagi Yesus. pelan-pelan, Anas. Ya, udah. Oke. Terus Oke. Yesus itu siapa? Kamu adalah Allah. umat
Aku ni Yesus. Ah, Domba gembalaanku. Domba umat dia, terus. aku ni Yesus. Dan Domba itu Allah, siapa? aku ni Domba itu Yesus. siapa? Umat ya. Bacalah. Umat, okey. Terus. Gembalaanku. K ni kan huruf besar. Dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Udah? Udah kan belum? Okay, ini di SKL 31. Dan mereka akan jap ngomong. Dan mereka akan melewat Tuhan Allah. Dan mereka kaum Israel adalah umatku. Okey. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Apalagi Anas? Bagaimana? Cukup Haleluya, amin. Ayo, Yesus apa? Akulah gembala. Coba tak lihat baca satu kali lagi, Mas. Aku penasaran. Ayo baca lagi, Anas. Okey. Kamu adalah domba-dombaku. Domba. Umat ya, oke. Jadi ini di YSKL perjanjian lama betul kan? Tak Taurat kan? Iya itu Tanah, Nabi kan? YSKL itu. Okey, kamu adalah domba-dombaku. Domba. Okey, saya faham perkataan domba ni. Ini pada pemahaman saya. Domba gembalaanku ni baik dengan ayat sebelum ni yang bohong tampilkan tadi kan. Yesus adalah domba, Yesus adalah gembala. Domba adalah umat dia. Okey. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Allah. Maknanya maksud Pak Umum, ayat ni berkaitan dengan ayat Pak Umum tampilkan sebelum ni, betul? Ya. Kamu Ya. Kamu mau lihat tak kasih nubuatan? Saya kasih nubuatan pada waktu Yesus disalib. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku akan apa ya bahasa Malaysia bilangnya? Tercerai-berai, tahambur apa tercerai-berai lah. Kau lihat tak? Berpecah. Yesus mau mati disalib, terpecah. Pada waktu Yesus mau mati langsung murid-murid kabur kiri kanan. Berpecah. Kamu lihat ayatnya enggak? Mau lihat enggak? Di Matius, saya pernah baca perjanjian lama. Saya baca ayat. Mana kau baca perjanjian lama? Kan saya sudah cakap dia ada apa? Nubuatan-nubuatan. Enggak mungkin lah kau baca. Kan di Alkitab tu kan? Macam mana? Tak macam ni, saya memang ada waktu Yesus disalib. Kamu lihat nggak? Ada seorang nabi lagi. Saya kasih nabi lain. Bukan Yeskel. Saya kasih nabi lain. Ya, macam ni, jadi nabi sebelumnya. Kau dengar dulu kalau tak bicara. Bagaimana? Ada kan? Bukan. Bicara dulu lah kau. Macam ni. Kan? Di perjanjian lama kan ada yang mengatakan nubuatan tentang Yesus tu akan disalib. Betul ke, Bom? Ada. Kau macam mana? Sudah tidak usah. Tidak usah. Nanti kau saya kupas di situ. Udah nanti ini saja. Saya tunjukkan aja. Kau baca ini ya. Kau baca ini dulu ya. Oke. Tadi sampai di sini udah paham belum? Kalau kau belum udah paham ya berarti paham. Aku itu Yesus adalah Allahmu. Jadi Yesus sendiri itu Allah itu punya nama siapa? Kau sudah tahu Pak Bambang punya nama belum? Sebentar nanti saya Pak Bambang punya nama ya. Aku telepon kau. Anas, nama saya Charles Bronson. Ya, begitu ya. Ya gitu. Oke? Oke, kita buka dalam Matius ini. Kita buka pada waktu Yesus disalib ya. Ini. Kita buka di dalam Matius berapa ya? Terus saya Matius. Ya. Oke. Udah sabar dulu. Otak saya ini bukan komputer, pelan-pelan. Nah, ini. Ini udah. Baca nih tulisan merah nih. Yesus, ini kata Yesus kepada muridnya nih. Baca. Ayo. Oke, Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kan tergoncang imanmu kerana aku, sebab ada tertulis,
aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oke. Kau lihat Oke, ini, aku sebab akan ada membunuh tertulis, Yesus ya. dan kau. Sebab ada Oke. tertulis. Sebab itu ada di mana? Berarti nubuatan Nabi. 540 tahun lah, 500 tahun lebih lah. Oke? Udah paham tak? Hampir 600 tahun. Dari jarak Yesus ini. Ya, Sebab ada paham. tertulis, aku akan membunuh. Aku ini Tuhan sendiri. Aku akan membunuh gembala. Bapak ini. Jadi ceritanya begini. Manusia itu yang manusia, Tuhan yang ada dalam diri manusia itu akan mati. Paham nggak? Karena Tuhan dalam rupa manusia, Tuhan itu dia turun dalam rupa manusia. Dia merendahkan diri. Nah manusia itu yang dipakai tubuhnya itu, Mana? Tuhan itu, dalam bentuk daging itu nanti mati. Ini ayatnya nih. Dan saya tunjukkan ayat semua gampang. Kamu tanya mana kan ayatnya? Udah gampang lah. Tunggu ini dulu. Mana Oke, kalau nah. sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu Oke. akan tercerai-berai. Maknanya aku ni, mana bapa akan membunuh Nah. anak. Macam mana ngomong? Udah tidak usah bicara lu. Aku Oke. akan membunuh gembala. Gembala ini kan Yesus. Oke. Ah, Kawanan domba ini Maknanya berarti aku murid-murid tu bapa. Yesus. Mana? Oke. Iya. Tak, aku tu siapa aku tu? Aku tu kan bapa. Aku itu sendiri. Mana Iya, bapa Bapak membunuh Yahweh. anak? Ya. Maksudnya membunuh dalam posisi manusianya. Dia akan tinggalkan tuh Ah. manusia. Tubuhnya dia akan tinggalkan. Makanya Yesus tulis salib, Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia meninggalkan, makanya Yesus kembali ke surga. Seperti kau buka situ catat. Jangan catat Pak Bom buka, capek Pak Bom. Kau tidak dikasih Pak Bom cemilan. Tidak ya Pak Bom ya. Anas. Anas. Kau catat di situ. Kau catat. musangking. Ayo. Oh iya. Kau catat di situ dulu, kau catat. Catat situ dulu. Aku udah Catat, itu ada di otak Pak Bom, nanti lupa lagi. Pak Bom begitu kalau bicara khotbah nanti ada suruh. Catat situ. Catat dulu. Sudah. Ayub Catat apa tadi? Apa tadi? 34 ayat ayat ini Ayub 34 ayat 14. Ayub. Ayub 34, Okey, 14. Ayub, Nabi Ayub. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12. Udah. Udah. 12 ayat 7. Nanti Pak Bom lupa lagi. Udah. Simpan ya. Makanya pada waktu Yesus disalib katakan, ya kan? Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Ke dalam tanganmu. Firman itu kembali. Roh Kudus itu kembali. Roh Allah itu kembali meninggalkan tubuh manusia itu. Mati. Saya tidak mau kasih tahu ayatnya di mana. Nanti itu ada kuisnya. Mati. Mati. Tubuhnya manusia mati, rohnya kembali. Yang tadi kau ada catat ayatnya itu, saya kasih itu dua itu. Oke? Roh itu kembali kepada Bapa. Ayatnya tadi saya kasih kau itu. Naik kembali ke atas. Manusianya mati enggak? Okey, Ayub 14 ni khotbah ayatnya di mana nih? Oke, 13 saya paham ya. Nih ayatnya nih. Nih ayatnya di bawah nih. Ini nih. Yesus berkata apa nih? Baca dulu di bawah nih. Baca. Akan tetapi Okey. Bangkit. Baca nih. Aku akan Baca nih. mendahului kamu ke Galilea. Tetapi Oke ya. sudah aku bangkit, aku aku bangkit. Yesus bangkit. berkata, Yesus akan mendahului kamu. Kamu ni siapa? Domba. Iya tuh domba murid-murid Yesus kamu ni yang siapa? tulis ini Matius ini termasuk Matius ini. 12 muridnya termasuk Matius yang tulis ini, Matius ini. Bukan Oke. Matius itu anak onta. Matius itu dari Galilea. Udah paham nggak? Oke. Udah ya? Di situ tadi kan cerja berai. Kita karena Yesus katakan ini kau lihat ini, karena Yesus katakan ini nih, Yesus katakan ini. Kita lihat di atas ini. Nah, aku akan membunuh gembala dan kawanan. Yang sini ada tulis ini, sebab ada tertulis. Betul nggak? Sebab ada tertulis. Betul nggak? Betul ya? Oke, sebab ada tertulis ya. Sebab ada tertulis di Taurat. Oke, sebab bukan di Taurat, perjanjian lama. Sebab ada tertulis di mana? Nih tertulisnya. Nih Sakaria 13 ini ayat 7. Digenapi. Oh, baca ini ayo. Kasih warna kuning ini. Ini Sakaria yang tulis ini. Nabi, kau tidak punya kitab Sakaria, kami yang punya. Ayo. Ini bukan Sakaria bapaknya Yohanes, bukan.
Baca. Okey, Zakaria 13:7. Okey, 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib terhadap firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan tanganku terhadap yang lemah. Baca ulang lagi. Ada kata tercerai-berai situ nggak? Ya, hai. Apa Mo? Sebab ada tertulis, disitulah nubuatannya di 500 tahun lalu itu. Jadi Zakaria itu, kalian tidak punya Nabi Zakaria. Kalian punya Zakaria itu bapaknya Yohanes. Yahya. Ya toh Yahya toh? Kalau kita punya Nabi Zakaria ada. Kalian nggak punya kitab Zakaria. Makanya Zakaria sudah nubuatkan. Maka Yesus katakan, "Aku mau lihat hampir 400 nubuatan di sini ayatnya." Nih, kalau lihat ini ayat Lukas ya, nggak usah lah, cukuplah. Nanti teman lain mau cerita. Cukuplah sampai di sini dulu kita ya. Nih, kau lihat ini. Di Galilea itu di mana? Nah, di sini Galileanya. Nah, di sini nih. Kau lihat ini. Nih, ayat ini. Kau baca dulu nih. Ini Nandar nggak bisa jawab ini. Semua pendebat muslim kalian bisa jawab. Ayat kau jawab ini. Silakan. Nah, ini Pak jawab. Nah, ini. Lukas 24. Ia berkata kepada mereka. Ia ni siapa ni? Ia berkata kepada Yesus berkata kepada murid dia ni lah. Inilah perkataanku yang telah ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahawa digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab kitab Taurat Musa kan? Ya. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Sudah paham. Tadi saya sudah kasih lihat kau di kitab Taurat kan? Sudah enggak? Kitab Nabi-Nabi tadi Yeskel sama Zakaria sudah kan? Terus kitab Mazmur sudah belum? Belum kan? Nah, Mazmur belum. Kamu mau nggak saya kasih tadi tahu Mazmur kamu kan? Mazmur? Mau nggak? Belum ada Mazmur. Tadi baru kitab para nabi. Mazmur belum saya. Mazmur Daud kan? Iya, Mazmur Daud. Mazmur siapa lagi? Bagaimana kalau saya tunjukkan kamu dalam kitab Mazmur? Setuju nggak? Boleh. Kitab Mazmur. Bentar ya. Mazmur berapa yang saya mau kasih kau ya? Contoh ya Mazmur ini aja lah. Ya. Mazmur banyak soalnya. Mazmur 20 atau berapa ya? Nah, ini aja dah. Nih. Kalau ini kau kurang paham nanti ya. Udah nanti kau kurang paham lah ya. Supaya kau bisa mengerti saya kasih kau Mazmur yang supaya kau paham ya. Nah ini contoh ini ya. Jauh, Mazmur tadi berapa tadi? 3 berapa tadi? Sebentar dulu. Tunggu dulu. Saya kasih kau Mazmur ini dulu nih. Tunggu. Supaya kau lebih enak lah. Sebentar dulu. Oke, bentar ya. Nih. Kau baca ini nih. Ini dah nih. Mazmur ini 22 ayat 17. Baca dulu Anas. Ya. 17. Sebab anjing-anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki. Ini yang saya baca, Om. Menusuk tangan dan kaki kira-kira Yesus. Ini tuh siapa? Menusuk tangan dan kaki. Tahu anjing itu siapa? Anjing itu siapa?
Oh, tentera Romawi itulah. Anda sini sudah pintar ya Kakak Nona ya. Terus ya oke lah. Saya Ya, paham. oke, teruslah. Itu saya kak. Saya pernah baca. Oke, Yesus bilang apa nih? Menusuk. Ini apa? Ditusuk ya? Ini oke ya? Oke sudah? Oke, udah ya. Nah, udah menusuk oke. tangan gini. dan kaki Oke. Yesus. Oke. Menusuk tangan dan kaki ini dipaku tuh di kayu salib. Udah tahu ya? Oke? Oke. Nah, makanya ini tahu nggak jarak tahu nggak? Jarak Daud dengan Tuhan Yesus. Jarak di kitab Mazmur ini, jarak tadi sudah kitab para nabi udah ya, Pak Bom jelaskan ya. Nah, terus kita di kitab Taurat. Kitab Taurat 1440. Tahu nggak jaraknya kitab Mazmur ini sama Tuhan? Tahu nggak? Jaraknya. Oh iya, lagi jauh lah Om kalau Iya 1000 tahun lebih lah ya. 1000 tahun lebih juga ya. Oke, kita bahas ya. Oke, sip. Sebelum Sulaiman. Oke. Oke, berarti menusuk tangan dan kaki ya. Tangan dipaku ya. Nah, nih perhatikan ini. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Diperhatikan sini. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Kau pahami ayat ini? Nah, pengendapannya di mana? Ini pengendapannya. Oh, ntar aku lihat ya. Kita buka di Injil Yohanes kemarin. Yohanes, Lukas juga ada. Sudah, kita buka di Yohanes lah ya. Kau paham ini? Yohanes 20, 25 atau berapa ya? Ntar ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ini nih. Kau baca nih. Ayo. Oke, Yohanes 20:25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku padanya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, murid Yesus saja tidak percaya, apalagi Anas dan teman-temanmu. Apalagi orang-orang yang hidup 700 tahun kemudian. Mana percaya? Murid-murid Yesus saja paling tidak percaya. Tidak mungkin. Masa orang dipaku disalib hidup kembali? Yesus bangkit. Itu nubuatannya. Tak ada tulang dipatahkan. Anas, kau lihat ya. Coba kau begini. Orang kalau disalib, itu napas kita, begini ya. Itu napas kita tuh ada di kaki. Makanya kakinya itu dipatahkan. Di kiri kanan itu kakinya dipatahkan. Kaki itu tempat nafas. Tulang itu. Pada waktu disalib. Kan begini, ke belakang begini. Tarik begini kan. Nah, jadi pada waktu kaki begini itu dipatahkan. Dipatahkan baru langsung kaki itu jatuh, langsung tidak bisa bernapas lagi karena ini tertarik ke belakang ini, tertarik sakit. Anak-anak yang di rumah malam hari ini bertobat. Tuhan Yesus menanggung dosa Anda di kayu salib. Tidak sembarang. Orang disalib itu tarik begini. Malam hari ini bertobat. Amin. Anas paham nggak Anas? Anas, oke? Itu nubuatannya Anas. Oh, okey, saya paham. Makanya Yesus disalib. Itu soalan saya, Bong. Ketika disalib, dia memanggil Tuhan kan? Kan kenapa Tuhan meninggalkan dia? Itu apa Nah. Kalau itu nanti besok kau bertanya, nanti saya jelaskan panjang-panjang. Nah, pada waktu itu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Di Injil Markus, Eloi, Eloi, lama sabatani. Di dalam Matius dalam bahasa Ibrani. Sedangkan ditulis dalam Markus, Eloi, Eloi, bahasa Ibrani campur dengan bahasa Aramaik. Lama sabatan. Bahasa apa Ibrani? Kalau Eloi, Eloi bahasa Aramaik. Itu campur buah. Pada waktu Yesus itu yang saya bilang, dia dalam keadaan manusia, anak Allah. Nanti saya jelaskan kau masalah murka Allah, murka Bapa, ayat per ayat. Karena dia adalah seorang anak Allah. Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Yesus sendiri mengaku saya anak Allah. Makanya Yesus berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu harus ambil dari kitab Kejadian. Karena dosa manusia, seluruh umat manusia ditanggung di kayu salib. Makanya, tahu nggak kalau murka Allah kepada manusia, dia tidak mau melihat. Yesaya 59 ayat 1-2.
Tuhan tidak mau melihat orang punya dosa. Dia nggak mau karena Adam. Karena Adam berdosa, makanya anak Allah menanggung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya sang anak berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam kemanusiaannya. Karena dia menanggung semua. Mau ayatnya? Tapi apakah Yesus... Sebentar dulu. Tapi dia tahu kan. Sebentar dulu. Kau jangan potong. Takut ngana. Kita pengen mulut coba gabu ini sampai pagi. Anaknya namun dengar. Sebentar dulu. Saya tanya ngana. Karena orang Malaysia. Sebentar dulu. Oke. Saya tanya you. Apakah Yesus itu dia diambil, nyawanya diambil atau diserahkan? Saya tanya you saya dulu. Nyawanya diambil atau nyawanya diserahkan? Oh, kalau pada saya ambil kan dia lari sampai menitik peluh-peluh darah ada kalau ada ayat tu kan. Kalau dia hendak menyerah, pasti dia menyerahkan daripada awal. Oh begitu. Betul. Maksudnya dari Tuhan. Kan ketakutan kalau memang Yesus kalau bukan dia Tuhan. tahu. Nah, maksudnya kalau dia Tuhan, Itu kan. maksudnya ya kalau dia Tuhan, apakah nabimu bisa berkata begini, hari ini aku menyerahkan nyawaku, besok aku ambil kembali. Bisa nggak nabimu bisa berkata begitu? Bisa nggak manusia? Tak bisa lah ya. Tak bisa Oh toh? tidak, Nabi itu kan Oke, tak bisa. manusia. Oke, tak bisa dong. Aku aja lah, tak bisa ya, tak bisa lah ya. Ku tak bisa, oke? Itu yang saya mau tanya. Yesus itu punya nyawa, dia serahkan sama Bapa atau Bapa yang ambil? Jawab dulu, baru saya kasih ayat. Pak Bobo bicara tidak mau pakai ayat. Silakan. Apa yang? Hah? Bapa lah yang ambil nyawa manusia ambil. kan Yesus itu dalam kemanusiaan kan. Kalau Bapa yang ambil, karena Bapa mengambil Anas punya nyawa, sama dengan saya. Bapa yang ambil nyawa saya. Tuhan yang mengambil. Tapi kalau Yesus tidak, karena dia memang Tuhan. Ini ayatnya Nas. Kau baca nih Nas. Baca baik-baik lah ya. Belajarlah sama Pak Bom. Jangan belajar sama itu Abdul seberang. 10:18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Okey, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa berikannya dan berkuasa berikannya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Oke. Siapa yang memberikan nyawanya? Tuhan ambil atau dia sendiri kasih? Baca baik-baik. Nyawanya Yesus dia, Bapak yang ambil atau dia yang kasih? Ayo baca. Yesus yang memberi nyawa, Yesus yang mengambilnya kembali. Itulah. Bagaimana? Macam mana Bang? Saya tak faham. Mana Yesus memberi nyawa, Yesus macam mana? Karena dia Tuhan. Dia akan pergi meninggalkan tubuh ini. Tubuh ini hanya tubuh manusia yang dia pakai untuk merendahkan diri. Makanya digenapi di sini. Udahlah nanti kita lanjut. Supaya kau lebih jelas. Nih. Oke. Nih makanya genap di sini yang tadi nih. Nih. Nah, udah kasih kau ya cuma berapa ayat saja malam hari ini. Udah lebih ada 10 ayat ya. Nih lebih 10. Belum sampai 200. Kalau 200 kepalamu sakit tinggi ya. Nih. Makanya di sini. Ini. Oke. Kau baca ini ya. Saya kasih kau ayat ini ya. Kau lihat ini. Oke. Lihat ini. Dia berkata kepada mereka, kau baca dulu nih, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayo, perkataan apa yang Yesus katakan? Ayo, perkataan apa? Inilah perkataanku. Perkataan itu ada di sini. Nih ayat itu ikat mengkait. Nih. Matius 16 ayat 21 nih. Nih, kau baca nih perkataan Yesus ini. Nih, baca sini. Nih, ayo baca. Tempo. Okey, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu
dibangkitkan pada hari ketiga. Okey. Dan tadi kan kita Matius bicara 16. Yesus akan menyerahkan nyawanya. Dia udah kasih tahu murid-muridnya. Nanti setelah dia bangkit, baru dia bertemu lagi dengan murid-muridnya di Galilea. Inilah aku yang aku sudah katakan. Hello, semuanya sudah digenapi di kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Itu yang tadi saya jelaskan dari awal untuk anak. Sudah 1 jam lebih ini. Pilih aku. Paham tak? Ini baru lebih 10 ayat. Belum saya bongkar 100 ayat. Ya. Pusinglah kau. Paham tak? Ya. Anas, hampir 400 ayat nubuatan di kepala Pak Bombom. Berarti nubuatannya hampir 400. Lebih lagi malahan. Karena satu ayat nubuatan ada ayat yang 2 atau 3 di sana. Ada di Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus. 4 lagi. Kau kalikan sudah. 300 kali 4 berapa? 1200 ayat. Macam mana pula lah kau itu? Udah paham tak? Dalam nama Yesus malam hari ini saya berdoa. Banyak orang diberkati. Mengerti firman Tuhan. Tuhan engkau kerahkan hati mereka. Buka mata hati mereka. Saya pertama malam hari ini, pagi hari ini. Banyak kuasamu. Rohmu, jamah mereka Bapa. Saya percaya dalam nama Yesus. Kau jamah anak-anak Tuhan yang malam hari ini nonton. Buka hati mereka dalam nama Yesus. Dan mereka mengenal engkau firman yang hidup. Haleluya. Anas, kau diberkati. Nanti kau akan mengalami jamahan. Anak-anak Tuhan di lecture. Oh iya. Mungkin soalan dia ni kan mungkin bukan pencerahan untuk saya kan. Untuk pencerahan yang lihat kena Pak Bombom. Semua memahami tentang tu. Bukan untuk saya, untuk yang di yang Oke, Anas, udah ya. Saya sambut dulu teman yang lain ya. Selamat pagi Bu Winep. Tumben gak ikut khotbah. Ada sesi kedua loh. Shalom Pak Bombom, shalom semua. Shalom Ibu Winnie. Shalom Sis Binet, apa kabar? Haleluya puji Tuhan. Tak bertemu kita sudah sekian lama. Iya bener. Itu Pak Anas, aduh. Buka pikiran Pak Anas. Tuhan itu ada di depanmu sekarang Pak Anas. Betul. Puji Tuhan, Pak Anas itu bertahan mendengar ya. Pencerahan ataupun bukan pencerahan untuk saya, untuk audiens yang mungkin ada di audiens yang ingin memahami ajaran Kristian kan. Termasuk saya itu. Itu maksud saya. Lanjut. Pak Anas sendiri harus memahami. Yes, tidak salah. Wah, sebentar dulu. Saya Upin. Ipinnya lagi tidur. Terima kasih ya Pak Charlie Maruli. Ini dengan Ipin Bombom. Ipin di Malaysia botak. Di sini Ipinnya gemuk. Bulat. Pak Bombom macam Tok Dalang Pak Bombom. Datuk Dalang lah. Janganlah Upin. Sorry. Janganlah Upin. Tak baiklah. Nanti Opa marah. Ayolah Upin, Ipin. Assalamualaikum Pak Anas. Tapi Pak Bombom. Kalau cerita Upin Ipin di Indonesia kan sampai Ros mengandung. Pak Bombom tak tengok Pak Bombom? Nonton lah, aku suka lah. Aku begini aku suka. Hiburan lah. Lucu-lucu lah. Sampai Ros mengandung. Harus. Sebenarnya tak ada tu. Nggak harus. Tok Dalang punya kerja. Yang suka ambil rambutan kan sayang Upin Ipin itu Tok Dalang. Sambil pergi bawa ajak durian, ambil durian. Bang itu loh. Suruh bermalam lah. Upin, saya suka nonton. Maksudnya saya itu lebih suka nonton film kartun. Untuk ketawa-ketawa kayak Tom and Jerry. Supaya otak saya itu ringan. Saya nggak suka nonton yang lain-lain. Paham tak? Saya suka otak saya yang
sejuk-sejuk. Ayo, ayo. Silakan Ibu Wine. Silakan Ibu Wine. Makasih Yes. ya Pak Charlie Maruli, Tuhan Yesus memberkati, udah kirim kopi ya. Tanya Ibu Nona, sebentar saya pergi, biasanya saya live dengan Kakak Nona itu. Kakak Nona, saya mau beli pisang goreng. Benar gak Kakak Nona? Iya. Oke. Sudah pagi Khotbah. Anas. Tadi nonton Khotbahnya tadi khotbahnya? luar biasa Pak Bom Bom. Luar biasa. Cuma layarnya putus-putus Saya ya. belum dengar semua khotbahnya. Saya kepingin nanti saya ulang lagi untuk khotbah. Mau dengar. Layarnya Saya nggak putus-putus lihat Saya dari ya. awal. Saya dari awal sis. Oh. Dari awal saya Ya, saya pagi menggebu-gebu. kan sudah nggak di rumah, sudah di tempat Yes. kerja, Jo. Jadi pulang sudah sore. Jadi ya, nanti mau lihat ulang lagi. Iya. Gitu. Aha. Pak Anas tekad mana kah? Wow, bisa juga ini. Saya dari Dumai. Ya, Bu. Stay kat mana? Pak Anas. Mana? Stay kat mana? Tinggalnya kat mana? Oh, Di saya Malaysia? di Kedah. Oh tak? Oh, Kat mana? Malaysia. Kedah. Oh di Kedah. Sungai Petani. Oh, saya dari Dumai Pak Anas. Dumai itu orang banyak pakai cakap Malaysia lah. Dumai kat mana? Pak Anas banyak berkunjung. Pak Anas banyak berkunjung kat channel Pak Bom Bom nih. Nah, besok Pak Anas minta baptis tuh pastilah. Iyalah, pastilah. Waktunya Siapa Tuhan lah. saja yang tanya-tanya ke Pak Bom Bom. Nah, itu ikan tuh Pak. Oh, iya. Baptis saya. Ya. Saya cuma Iya. tujuan saya untuk mengetahui je ajaran Kristian kan, sekurang-kurangnya memberi pencerahan kepada mungkin di luar di sana kan, audien yang melihat channel Pak Bom Bom ni mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Maksudnya itulah. Pada saya juga, kalau terutama pada saya kan. Kalau bab baptis tu jauh lagi lah mungkin itu tak tahu. Ya. Semoga banyak yang dipahami ya Pak ya. Ines, lambat atau cepat firman Tuhan itu pasti ya akan amin. Saya nggak tahu ya, Bu ya. Saya udah kasih naik ke 100 wifi saya, tapi begini hasilnya ya. Nggak tahu, masih gangguan ya, putus-putus ya. Iya, dari tadi saya dengar nggak bagus loh. Bukan suaranya. Oh, apanya? Patah-patah ya Pak? Iya, layarnya patah-patah ya, tapi suaranya Pak Bom masih Ya. bagus kan? Masih suara lancar Pak, cuman gambarnya saja berhenti-berhenti, freeze gitu. Iya. Nggak tahu. Ya, saya ada yang mau saya tanya Pak ya, nggak tahu saya kepikiran harus menyampaikannya ke Bapak tapi nggak tahu ya. Ini pantas nggak saya menyampaikan? Pantas nggak ya saya menyampaikannya? Ada yang menyatakan, maaf ini ya Pak, saya minta maaf sama Tuhan deh. Ada yang menyampaikan, ya Pak, saya nggak tahu ya Pak, yang Bapak pribadi bagaimana? atau masalah Tuhan? Pribadi atau masalah kita? Masalah Tuhan Pak. Jangan. Oke, boleh. Oh pribadi jangan. Tuhan Pak, masalah Tuhan. Ya. Kalau kita berdoa, mengatakan, meminta kepada Yesus Kristus, oh Tuhanku, kok katanya itu menyembah berhala Pak? Saya tahu Jadi- ajaran siapa itu. Saya tahu Jadi ajaran harus siapa. jadi harus Yes. bagaimana? Sis Bines. Saya tahu itu siapa ajaran Bu. Aduh, Sis siapa. Bines, jangan. Saya tahu itu ajaran siapa itu. Sis Tahu Bines. ya Pak, makanya begitu saya mendengar itu Pak ya, mendengar videonya, cuplikan videonya ada dikirim sama saya merinding seluruh badan Pak. Saya Namanya tidak Ede tahu. Panto. Namanya Ede Panto. Aduh, saya tidak tahu mengapa saya harus langsung berpikir ke Pak Bom Bom. Saya tidak tahu Pak. Sis Ini Bines. harus dicerahkan. Saya pikir seperti itu Pak. Iya, saya juga. Kemarin saya baru tanya Pak Nanti Bom itu. besok Sis ya, Bines. ngobras, nonton besok sebentar malam, ngobras. Udah saya ngobras. Sis Bines. Kita harus berdoa kepada siapa, betul nggak? Iya Pak, Bines. iya Pak. Sis Bines. Ini saja contoh nih ayatnya. Pendeta udah agak tua, pengikutnya banyak, Ya, terus orangnya
gemuk-gemuk sedikit, tegas khotbahnya, ya kan? Huruf belakangnya O. Iya. Contoh, saya kasih ayat. Nanti saya kasih, bentar malam kita ngobrol ya. Iya Pak. Nanti tolong beritahu saya Pak. Saya kalau malam suka tidur. Oke, ini perintah siapa ini? Svinef, saya juga udah tanya Pak Bom, kok kenapa kita nggak boleh sebut Yesus? Kenapa mesti sebut Yesus sama Sia? Yesus dan Yesus kan sama, ya toh? Ya. Ya kan, Ya Bu? nggak? Baca ini, Bu. Bu, baca ini, Bu. Ya, saja yang kamu minta penuh Saya kepercayaan. juga itu Aduh, orang-orang ajaran sekarang kok aneh-aneh tuh Svinef. Aneh-aneh aja bener. Males aku itu. Nah, udah. Nanti suruh orang itu masuk, saya kasih bertanya, tetap dia nggak bisa jawab. Aduh. Pak, boleh saya sebut personil channel mana ini yang ikut menyebarkannya Pak? Boleh saya sebut nggak di sini? Boleh, nggak apa-apa. JNAS Pak. Betul. JNAS Pak. Makanya saya tanya Pak Bom itu si Svinef. Gitu. Yes. Coba saya sudah tanya Pak Bom itu. Meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Siapa Sedih ini? saya mendengarnya, masa Tuhan itu mengenalkan diri dengan nama akulah Yesus Kristus. Lalu dikatakan seperti itu. Apakah itu, dia datang sama saya, dia juga, begitu saya mengatakan, Tuhan Yesus, begitu saya mengatakan itu, dia menyatakan dirinya. Kok aduh Tuhanku, makanya, nggak tahu Pak ya, begitu saya mendapat video ini, saya merinding kemana-mana. Itu nggak tahu, ajaran kenapa saya Sabel, langsung ingat ke Pak Bombong. Itu ajaran 400 tahun sebelum ada, 400 tahun lalu sudah ada, Bu. Setelah tahun 400 itu ada. Setelah tahun 325, 400 tahun. Yang ajarnya itu juga seorang gembala di JNAS. Ya. Oh, mau jujur aja kita nggak mau males aku gitu. Udah dengar. Saya tanya Pak Bom itu. Waduh. Ya udah nanti saya maunya nggak usah, itu nggak usah diikuti Bu, nggak usah. Pak, tapi saya sedih, hati saya nih berontak, sedih, marah ketika nggak usah, ngapain? Memang pengajar-pengajar saya setan ingin sudah ada. pencerahan gitu loh, Pak. Setan banyak, udah nggak usah Bu, kita berdoa. Saya itu Svinef, saya pikir itu orang itu palsu yang ngomong begitu, itu aja saya orang palsu. Iya, kita tahu itu Pak. Tapi kan orang-orang yang kayak saya yang sudah didatangi Tuhan sendiri, saya tidak akan terpengaruh. Tapi orang-orang yang sedang suam-suam kuku. Ya, apalagi anak-anak yang baru bertobat, anak-anak baru bertobat. Ya. Yang baru yang masih bayi. Makanya saya bilang harus ada yang mencerahkan. Tapi saya nggak tahu. Saya harus kasih tahu Pak Bombong. Nanti Pak Bombong punya itu ya, biar Pak Bombong nanti komentar. Tadi ada satu channel juga, saya ada komentar di dia punya videonya. Dia mengatakan bahwa dalam Kejadian 6 ayat 1 itu anak-anak Allah itu malaikat kawin sama manusia. Itu kurang ajar. Itu ada lagi yang mengatakan seperti itu. Itu saya dengar di sini. Itu orang gila. Itu goblok itu. Bilang goblok aja kalau orang Kristen keras. Pengajar sesat bodoh itu. Iya, masa malaikat Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sesat. Yesus katakan kamu sesat. Di surga itu malaikat tidak mengawinkan. Hidup seperti malaikat. Berarti hidup seperti malaikat, berarti malaikat tidak kawin. Emangnya malaikat punya titik? Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja, bener. Itu orang gila itu Pak. Lalu ada wanita mengatakan, saya ada di situ Pak, saya dengar itu. Ada satu perempuan. Lah terus di surga ngapain? Capek dong muji-muji Tuhan terus. Ngapain di surga muji-muji terus? Ya lain lah, bukan. Ya itulah manusia ini. Tapi yang tadi Ibu singgung itu masalah Kristen kan? Masalah orang Kristen kan? Ya Pak. Orang Kristen itu, aduh Tuhanku. Yang saya aneh sekali, jangan lagi sebut Yesus sama loh. Waduh, gawat darurat ini. Gawat darurat. Saya langsung merinding.
kok mendengarnya tuh semua badan merinding. Nggak tahu, saya langsung, wah ini pencerahan ini Pak Bom Bom, saya langsung ingat. Ada yang bilang mendingan nggak usah diberitahu ke Pak Bom Bom. Biarin aja. Saya nggak mau. Saya perlu pencerahan, bukan saya ya. Kalau kita kuat karena Tuhan itu sendiri sudah datang kepada kita. Saya lah katakan Bu. Dia katakan diri ketika saya sakit. Ikut pendeta pengajaran yang bagus itu Mangapul Sagala, Esra Soru, Gilbert Mendong, itu Ibu Heni Kristianus, apalagi itu yang Pak Philip Mantova. Tidak. Hah? Tidak. Saya kurang setuju juga kalau Bapak Philip, maaf ya. Maaf, tidak, saya tidak. Oke. Ya, saya nggak sering ikut di. Bukan saya nggak suka, bukan. Saya bicara masalah pengajaran Alkitabiah. Oke. Iya. Nah, kalau Ibu Heni, ya bagus, tapi pernah dikasih komitmen yang ada salah juga sedikit ya. Ya, ada yang salah juga, tapi bagi saya dia bagus, ibu pendeta yang bagus, luar biasa, dipakai Tuhan ya. Itu ibu yang sangat luar biasa, Ibu Debbie Basir. Debbie Basir Pak. Nah, lebih bagus Heni kalau bagi Itu saya. dari Islam itu, Debbie itu. Ya toh si Sina? Nah, tadi tapi kalau tahu Bu. Untuk Alkitabiah lebih bagus Ibu Heni ya. Pak Bomo bisa menilai. Tapi mereka memang mengajar kebaikan. Semua hamba Tuhan. Cuma kalau masalah untuk berapologet, cuma 2 pendeta saja yang saya akui di Indonesia. Cuma Mangapul Sagala dengan Esra Soru yang udah perang di dunia, persilahkan ya. Dalam dunia perdebatan. Ya. Iya, kalau yang saya baru tahu ini Pak Bom Bom, Mangapul Sagala itu seorang gembala juga ya Pak? Bukan, itu kita punya senior yang hebat, saya akui dia. Haleluya. Ada di sini nggak Pak? Namanya siapa? Cari sendiri toh. Mangapul Sagala toh. Sudah tahu namanya Mangapul Sagala Bapak Pendeta itu. Enggak, mana tahu ya kayak sang penggugat. Nama itunya beliau tetap itu aja Mangapul Sagala ya Pak. Ada. Itu pengajaran beliau itu sangat luar biasa. Cuma beliau itu kan orangnya tegas. Terus kalau pengajaran untuk masing-masing punya kekurangan. Pak Bomo aja punya kekurangan. Jadi yang kita percaya itu Tuhan Yesus. Tapi kalau orang sudah melari ke ajaran-ajaran yang tidak bagus, begitu saya protes, saya maju. Iya Pak, boleh, jangan dibiarkan. Itu Semakin alat canggih, semakin manusia semakin bodoh. Awalnya saya sudah tanya sama Pak Bom Bom, tidak boleh menyebut Allah, harus Elohim. Tidak ada masalah. Sekarang tidak boleh menyebut Yesus Kristus, harus Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu kan. Saya juga kaget loh, si Swinet. Tuhan Yesus itu kan, saya sudah jelaskan di Alkitab itu. Tadi saya sudah jelaskan. Karena Tuhan Yesus itu punya nama, berkuasa di dalam dunia maupun di surga. Karena dia adalah raja atas segala raja. Ya, itulah. Nanti saya ajak teman-teman saya yang juga merasa sedih. Begini Bu, kalau kita bicara, Bapak Ibu juga nonton siaran-siaran Katolik lah ya, saudara-saudara kita. Oh iya. Macam Damai Kasih ya. Mereka itu kita harus contoh belajar karena mereka duluan daripada kita. Iya. Nah, jadi kita harus belajar mana yang mereka mengajarkan. Contoh di channelnya Pak Bomo banyak orang Katolik karena Pak Bomo itu Katolik dan kami itu saudara, karena kita percaya Yesus, nama Tuhan itu adalah Yesus. Kalau ada orang yang sudah melawan, berarti tanya pada dia, kau lahir di zaman dulu enggak? Kau punya buku-buku sejarah yang enggak punya enggak? Bu, kasih tahu ya. Misteri-misteri Alkitab itu semua ada di gereja di orang Katolik. Kami ini tidak tahu punya semua. Semua sejarahnya itu ada di sana, di gereja Katolik, Ortodoks. Semua yang kita tidak punya, mereka punya. Ya. Jadi kita harus perlu belajar dari mereka. Perlu belajar. Banyak orang Kristen Protestan tidak tahu Bunda Maria itu apa.
Yesus cuma tahu, mereka tahu bila Yesus itu bait Allah. Baru tabut perjanjian apa? Mereka tidak tahu. Iya. Sedangkan Bunda Maria itu apa? Bunda Maria itu tabut perjanjian. Perjanjian. Iya. Ayatnya banyak, saya bisa tunjukkan. Iya. Kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan bilang, oh, saudara-saudara kita dari Katolik itu, mereka bilang, orang banyak bilang menyembah patung. Bukan. Mereka hanya memberikan suatu pandangan bahwa inilah Sang Firman yang pernah hadir dalam dunia dalam rupa manusia. Tuhan itu Tuhan itu kita melihat, Tuhan melihat kita tuh dari hati. Jadi saudara-saudara kita dari Katolik itu mereka menyembah bukan menyembah itu. Mereka menyembah itu dengan hati sama dengan kita. Kalau salib itu apa? Salib itu bahwa kita mengingatkan kita bahwa dosa kita ada paku di kayu salib. Begitu pula mereka, saudara-saudara kita. Tanpa mereka, itu moyangnya nenek kita, Katolik. Jadi kita cuma hanya berbeda di mana? Mungkin perjamuan, karena aturan-aturan, ya kan? Tapi semua sama, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada contoh sekarang ini, kalau bilang Yesus bukan Tuhan, jangan berdoa. Itulah dia penyesat itu, setan itu. 2 Petrus 2 ayat 12 berlaku bagi mereka itu. 2 Petrus 2. Saya itu diam saja. Siswiner, saya diam saja, saya dengar, aduh ini orang ini nggak beres, ini sudah gitu aja. Sudah palsu ini. Deg-degan saya Ibu mendengar itu Bu. Oh, saya enggak. Saya rasa aneh aja orang ini. Aneh. Nanti begini. Saya kepingin sekali duet sama Rudy Yohanes, ya. Kami ingin berdialog dengan, saya dan Rudy Yohanes nanti saya akan calling ilai saya. Nanti saya suruh anak-anak Tuhan mendukung kami. Kami akan ajak hamba-hamba Tuhan seperti yang tukang ajaran-ajaran, ya seperti Joshua Tewu, ya Paul Sang, ya kami akan berdiskusi. Saya dan Rudy Yohanes, mereka berdua kami akan berdiskusi masalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ya. Nanti saya dan Rudy Yohanes saja. Karena saya dan lain itu satu trinitas. Bila perlu nanti dari Katolik saya undang Damai Kasih. Kami bertiga lawan mereka semua. Kita bahas kita. Kolaborasi. Mereka dari Kejadian sampai Wahyu kita kupas. Bila perlu berapa hari. Jangan per jam. Nanti saya minta dukungan dari anak-anak Tuhan. Saya suka itu. Supaya kita punya streamnya. Itu aja lebih bagus. Yang lain nonton. Kami bertiga baku hajar. Ajaran-ajaran itu. Supaya kita buka kedok mereka siapa. Mereka bertanya, saya jawab. Habis itu saya bertanya, kau harus jawab. Kalau tidak jawab, stop jadi hamba Tuhan. Jangan menyesatkan orang mengajar belajar hamba Tuhan. Itu saja. Mantap kan? Betul. Ya begitu kan? Betul. Saya bertanya, dia harus jawab. Kalau tidak bertanya, jangan. Jangan tidak jawab, jangan. Saya tidak akan melanjut. Itu Pak Bobom orang bodoh. Rudy Yohanes itu istilahnya apa, orang banyak tidak suka. Kalau bagi saya, dia manusia. Saya juga manusia punya kekurangan. Rudy Yohanes punya kekurangan. Kami semua punya kekurangan. Tapi jangan kita menghakimi. Kecuali kalau Rudy Yohanes mengajar primer yang salah. Tapi dia kan selalu bilang Yesus adalah Tuhan. Dia selalu menjunjung tinggi nama Yesus. Lebih baik kita jadi orang bodoh yang mengatakan, kita bilang Yesus disalib. Tapi apa nyatanya terjadi? Banyak orang menjelek-jelek sama Yesus. Pak Bobom jangan angkat keturunan Yesus. Oh tidak. Saya kalau katakan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Di dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah aku salah jikalau sehingga aku menjadi musuh? Itu di dalam Galatia 4 ayat 16. Matius 5 ayat 37. Bila ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak. Saya nanti, Bu Winep mana nih? Ibu Winep, HP-nya rusak lah. Saya juga mau pamit Pak Bom. Saya sudah ditunggu untuk doa ini. Oke, sudah pagi. Saya juga berdoa tutup ya. Ya, jadi Bu Winep. Ya. Nanti saya akan calling Rudy Yohanes. Kita akan undang. Nanti saya ya, kirim videonya ke saya akan lihat. Nanti saya telepon Rudy Yohanes, saya akan berdua. Kami dunia apologet. Tinggalkan hamba Tuhan, kita maju berapologet. Oh, video yang menyatakan itu ya Pak? Ya, kasih kirim ke saya. Itu dari JNAS Pak? Cuplikan dari JNAS? Termasuk Pendeta Henry itu, ngaku-ngaku Pendeta Henry itu yang doa Bapak kami kita nggak perlu lagi. Oh lah, itu lagi. Tahu kan, Dr. Pendeta Henry itu? Tahu Pendeta Henry, tapi saya nggak tahu pemahamannya seperti itu Pak. Luar biasa. Oke, saya berdoa sudah ya. Siap anak saya, mantan anak saya ke sekolah. Oke, mari kita bersatu dalam doa.
Amin. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya Bapak, ampuni akan kesalahan kami, dosa kami Tuhan. Karena kami banyak berbuat dosa. Tuhan, kami anak-anakku Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau berkati kami, yang mana anak-anak tadi malam, anak-anak Tuhan sudah malam, Engkau jaga dan pagi hari ini mereka telah bangun Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, jaga mereka dalam perjalanan mereka hingga mereka tiba di tempat pekerjaan mereka masing-masing dengan selamat dan mereka selalu akan memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Jaga keluarga mereka, lindungi anak-anak mereka, lindungi istri mereka ataupun suami mereka, opa, oma, cucu, Tuhan Yesus berkati, pagari rumah mereka dan malaikat, jauhkanlah dari segala kuasa kegelapan, jauhkanlah dari mereka dari orang-orang jahat. Itu pula Engkau berkati anak-anak Tuhan yang lagi bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing. Tuhan Yesus jaga anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, di belahan dunia yang mengalami hari ini malam akan istirahat. Tuhan Yesus berkati mereka. Biarlah mereka istirahat dengan tenang dan besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Diberikan kekuatan dan perlindungan, nafas yang baru, sehingga mereka boleh bekerja kembali aktivitas seperti biasa. Tuhan, malam hari ini kami banyak bicara, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkata dalam Mazmur 96 ayat 3, marilah ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesaran-Mu. Untuk itu kami anak-anak semua mau bercerita, bukan bercerita apa, tapi kami semua bercerita tentang kebesaran firman Tuhan. Dan kami semua di malam hari ini, malam sampai pagi hari ini, malam di bagian Eropa atau Amerika Serikat, pagi di Indonesia, kami semua telah menerima berkat-Mu dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini kami akan berpisah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. 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 Oke. Nanti WA ke Pak Bobom ya. Nanti saya mau WA. Nanti sebentar saya mau WA Sis Wina. Ya. Silakan. Panas. Panas doa dulu ya. Nanti saya WA ya. Terima kasih. Oke, makasih Panas ya. Terima kasih ya. Semua ya. Oke, semuanya pada minta maaf ya. Saya langsung tutup aja, anak saya semua antar sekolah. Tuhan berkati. Shalom. Oke. Shalom. Oke, saya kasih turun ya. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita sebentar malam ngobras atau Pak Bobong khotbah. Pak Bobong lihat situasi ya. Kita harus belajar. Oke, Tuhan berkati. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi. Pak Bobong langsung tutup aja.